Nah, kemarin kita lihat sungguh ini banget ya, impactful banget. Dan tadi kita sudah lihat jumlah-jumlahnya ya Mas, sebelum ini memang tragedi kerusuhan kericuhan di sepak bola mungkin melibatkan 1-3 supporter. Itu pun menurut saya sudah kebanyakan nyawa yang hilang dalam sebuah pertandingan sepak bola. Tapi untuk melihat jumlah 129 orang, ini bukan hanya angka ya Mas, ini adalah anak, ibu, ayah, teman, saudara seseorang. Ini sangat tragedi yang benar-benar dalam skala yang sepak bola Indonesia belum pernah lihat sebelumnya. Dan ini adalah suatu hal yang, aduh, kalau emang harus terjadi sekali ini, jangan kita pernah melihat ini terjadi lagi. Dari semalam pun saya standby terus bersama ada 2 rekan di kompas.com di lapangan pun mereka memantau pertandingan ini ketika full time. Kita kira semua akan berakhir normal dan lain-lain. Mungkin pitch invasion, tapi pitch invasion pun sudah beberapa kali terjadi di musim ini ya. Kita juga lihat di beberapa contoh lain, tapi tidak pernah ada yang namanya tragedi seperti ini. Ketika berita mulai pertama datangnya korban jiwa pun kita masih coba klarifikasi dari angka pertama keluar 2 orang, kemudian 10, kemudian meningkat terus jumlahnya. Itu di sini kita mulai menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang extraordinary di sepak bola Indonesia juga dan bahkan sepak bola dunia Mas ya, karena sekarang kita sudah menarik perhatian publik sepak bola dunia, terutama karena Indonesia juga akan menggelar Piala Dunia U20 tahun depan. Itu yang menjadi atensi saya sebenarnya kemarin dan juga pagi hari ini Mas. Angka 129 ini nggak cuma soal jumlah, bukan soal kuantitas, tapi Ya. manusia. Ada Betul. nyawa yang jatuh gara-gara insiden ini. Kalau yang Anda cermati sejauh ini, walaupun kemudian jumlah ini masih terus berkembang, pengusutan juga kita masih tunggu kabarnya. Apa yang salah ya Mas? Ya, kalau kita melihat apa yang salah tentu harus ada tim pencari fakta dulu. Karena kalau dalam suatu kondisi, suatu skenario di dalam stadion ada banyak faktor bermain. Ada crowd behavior, ada bagaimana crowd behavior ketika itu. Kabarnya crowd mulai masuk ke lapangan ketika para pemain Arema berkeliling untuk mengucapkan rasa maaf ya, karena untuk pertama kalinya dalam 23 tahun Persebaya Surabaya bisa menang di Kanjuruhan. Mulai ada laporan ketika itu bahwa beberapa supporter mulai melompati pagar untuk masuk ke stadion, untuk masuk ke area tengah. Para pemain Surabaya langsung dievakuasi. Nah, kemudian tapi kita juga lihat di sini apa peran dari policing dan apa peran dari stewarding. Karena itu yang juga tidak kalah penting, karena stewarding dan policing itu sangat diperlukan dan memang dari awal sudah ditetapkan bahwa otoritas keamanan menjadikan laga ini sebagai salah satu perhatian karena pertama memang ini adalah pertandingan di mana hanya akan ada supporter tim tuan rumah, dalam artian supporter Persebaya para bonek tidak diizinkan masuk. Dan kedua, ada sekitar 3.000 kalau tidak salah aparat keamanan yang sudah bersiaga, sudah menetapkan laga ini ada perhatian khusus. Bagaimana stewarding dan policing dalam menit-menit krusial ketika para penonton memasuki lapangan dan apa yang terjadi setelah itu. Dan ketiga, kita juga tentu harus lihat stadium infrastructure, bagaimana stadium infrastructure ini berpengaruh terhadap akses keluar masuk penonton, akses keluar masuk media, bahkan teman-teman media kabarnya terjebak di ruang pers kemarin di stadion. Mereka yang di lapangan lari ke lorong pemain juga untuk berlindung dari situasi yang mulai memanas di dalam lapangan. Tapi yang itu tadi penting adalah bagaimana akses di stadion, infrastruktur stadion apakah siap menghadapi pertandingan-pertandingan. Ini semua aspek-aspek yang dulu menjadi perhatian ketika seusai terjadi tragedi Hillsborough ya di Sheffield di Inggris. Taylor Report tahun 1990 menunjukkan bahwa itu adalah hal-hal yang stewarding, policing, infrastructure itu yang menjadi perhatian dari laporan Lord Justice Taylor ketika itu untuk menentukan bahwa apa yang ada salah sehingga 96 supporter Liverpool kemudian 97 meninggal di Stadion Hillsborough.
Oke, kalau pagi tadi saya sempat berbincang dengan Mas Akmal dari SOS begitu. Ia menyebutkan bahwa ini sebetulnya masalah standar prosedur operasi atau SOP yang tidak terjalankan sepenuhnya. Anda merasa bahwa itu juga yang menjadi kendala sampai akhirnya muncul peristiwa seperti ini? Ya, keyakinan saya adalah dalam situasi seperti ini pasti ada 2-3 hal yang tidak berjalan dengan baik. Ada 2-3 hal mungkin lebih yang breakdown ya, bisa itu SOP, lagi-lagi bisa itu juga crowd behavior. Kenapa kalau para supporter Indonesia kalau timnya kalah merasa punya hak untuk menyeruduk masuk ke lapangan? Ya itu juga jadi alasan. Tapi itu kalau itu berdiri sebagai salah satu faktor sendiri-sendiri, menurut saya masih bisa di-contain, Mas. Kalau misalnya crowd behavior pun bermasalah, kalau policing dan stewarding itu benar, itu nggak akan jadi masalah. Ya begitu juga sebaliknya, kalau itu begitu juga sebaliknya. Nah kalau kita lihat memang kalau secara regulasi di FIFA Stadium Safety and Regulations pasal 19 menyebutkan, terutama pasal B ya, disebutkan bahwa no firearms or crowd control gas shall be carried or used. Ini gunanya FIFA udah tahu. Ini gunanya adalah untuk melindungi para pemain dan ofisial, begitu juga untuk melindungi ketertiban umum, keamanan umum. Karena kita tahu hingga pertandingan selesai pun para pemain Arema itu masih ada yang di dalam lapangan. Laporan dari kontributor kami di sisi lapangan melihat para pemain Arema pun turut membantu untuk mengangkat korban dari area untuk mencari tempat yang aman untuk mereka. Itu sebenarnya yang kalau kita membicarakan siapa yang salah, siapa yang seharusnya berbuat lebih baik, menurut saya ada banyak faktor yang bermain di sini dan kita nggak bisa hanya menyalahkan satu dan sama lain karena 2-3 hal itu tadi atau bahkan lebih harus bersinergi untuk menimbulkan suatu tragedi dalam kapasitas yang kita belum pernah lihat selama ini di sepak bola Indonesia, Mas. Dari catatan-catatan kami, bahkan tadi sudah kami sampaikan, tadi ada beberapa kasus yang kurang lebih sama begitu. Walaupun jumlahnya jauh berbeda. Untuk di dalam negeri saja jumlahnya mungkin dari sebelum-sebelumnya tidak sampai ratusan orang. Bahkan hari ini kita mengetahui 129 nyawa melayang gara-gara insiden selepas pertandingan itu. Kita akan coba elaborasi lagi lebih lanjut. Hal-hal apa yang mungkin kita harus jadi perhatian dan mungkin harus kita perbaiki bersama. Tidak hanya satu pihak atau satu otoritas, tapi juga pihak-pihak lainnya juga mendukung napas sepak bola di negara kita. Kita akan lanjutkan lagi Mas Firzi. Selepas jeda tetap bersama kami, saudara di Breaking News. Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan Hirioto. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, Tapi juga esok hari. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, Tapi juga esok hari. Yang perlu ditegaskan di sini adalah kejadian di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini bukan kericuhan antar supporter. Bukan seperti itu, mengingat peristiwa atau pertandingan sepak bola yang berlangsung pada 1 Oktober kemarin hanya diikuti atau disimak atau ditonton oleh para supporter dari kubu Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sehingga ini yang juga menarik untuk kita cermati bersama. Saat pengusutan juga kita masih menunggu, tapi jumlah korbannya juga begitu banyak, bahkan tidak tertutup kemungkinan akan ada bertambah mengingat jumlah korban luka masih terus dapat penanganan medis di sejumlah rumah sakit di kawasan Malang, Jawa Timur dengan beberapa luka. Terakhir kali kami mendengarkan informasi atau mendapatkan kabar ada yang mengalami cedera kepala, patah tulang dan lain sebagainya akibat kekisruhan yang terjadi di dalam stadion maupun di luar Stadion Kanjuruhan. Apa yang harus kita pelajari di sini? Kami masih berbincang bersama dengan jurnalis olahraga dari Kompas.com Firzi Idris. Mas Firzi, kita harus mulai perbaiki dari mana dulu ya? Dari pelajaran dari kasus ini? Ya, itu dia. Memulai dari mana? Itu sih sebenarnya titik awal yang penting ya, benar. Nah, ini PSSI memang sudah bilang dia akan mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki ini. Tapi menurut saya sekali lagi harus perlu tim investigasi independen untuk mengulik secara komprehensif dan secara mendalam apa yang salah di Kanjuruhan malam kemarin. Karena kalau yang lagi-lagi yang meneliti, yang membahas, yang melakukan investigasi adalah PSSI, PT LIB, atau kepolisian. Mereka-mereka yang terlibat dalam pengamanan laga ini pada awalnya, itu nggak akan ada ujung yang komprehensif gitu. Nggak akan ada jawaban yang diperlukan untuk, ya kita sekarang sedang mencari siapa yang salah gitu. Tapi menurut saya sekarang solusinya apa, ke depannya bagaimana untuk mengatur supporter, untuk mengatur kepolisian, stewarding yang baik. Karena stewarding yang baik itu dan dari panitia penyelenggara, pengamanan massa, manajemen kerumunan massa seperti apa? Apakah polisi kita sudah dilatih dengan baik untuk mengamankan pertandingan sepak bola dan supporter sepak bola? Karena ini bedanya, supporter sepak bola ini harus dilihat sebagai seseorang yang ingin menonton pertandingan, bukan seseorang yang harus dicegah dari masuk ke lapangan atau berbuat onar. Itu aja mindset itu harus dijaga terlebih dahulu, bahwa ada perbedaannya antara menjaga untuk orang family yang datang ke stadion dan juga tapi juga mencegah orang-orang yang ingin berbuat onar di stadion. Nah, ini mindset dari para otoritas keamanan juga seperti apa ke depannya juga harus berubah, karena kalau kita lihat di sini juga banyak tragisnya, banyak juga ibu, ayah dan kakak yang kehilangan anak, adik dan beberapa anak-anak muda lainnya gitu loh. Ketika para supporter kita sudah mulai berani membawa balita ke stadion, itu sesuatu yang sebelumnya belum pernah
mungkin 10 tahun lalu ya, sangat jarang loh yang melakukan itu. Dan di sini para penonton mungkin sudah mungkin merasa nyaman di stadion dan lain-lain, tapi ternyata mereka pun yang kayak gitu akhirnya terkena juga. Mereka yang nggak turun ke lapangan pun kan akhirnya terkena juga, Mas, karena ada laporan penembakan air mata itu mencapai di bawah tribun. Di bawah tribun itu mencegah penonton turun, tapi kemudian asap naik ke bagian tribun atas, penonton-penonton yang nggak turun ke lapangan. Itu hal-hal seperti itu. Pasti kita membicarakan SOP, pasti kita membicarakan soal ketertiban supporter, tapi emang kita harus semua pihak sebenarnya, semua pihak di sini, baik dari supporters group, dari panitia penyelenggara, dari kepolisian, pihak keamanan, TNI pun yang datang ke depannya itu. Pengamanan di stadion ini beda dengan pengamanan massa di luar stadion ya, karena stadion ini kan enclosed space. Kalau udara nggak keluar, kalau nggak ada angin itu asap akan ada di situ aja, dan itu yang menyebabkan stampede, itu yang menyebabkan kerusuhan. Karena kerusuhan-kerusuhan besar yang terjadi di dunia sepak bola itu memang lebih banyak berhubungan dengan breakdown kepolisian, breakdown pengamanan massa, kesalahan manajemen dari panitia penyelenggara. Nah, itu semua tergantung dari itu tadi, bagaimana mereka membaca crowd behavior, bagaimana stadium infrastructure mendukung kepolisian dan stewarding untuk bekerja. Karena ini bukan 100% salah mereka juga, karena infrastructure itu juga berpengaruh banget untuk menangani handle massa dalam hitungan 3 poin yang Anda jelaskan di awal tadi ya. Iya, betul. Jadi itu lagi nggak ada faktor yang berdiri sendiri. Karena semua pasti berkaitan. Kalau kita lihat hasil dari Taylor Report tadi yang sudah saya bahas dari tahun 1990, itu hasilnya adalah perombakan total akan policing di Inggris. Itu perombakan total dari stadion infrastructure. Inggris yang tadinya stadion di Inggris bisa berdiri dan lain-lain, itu semua disuruh duduk numbering. Stadion kursi-kursi number, jadi dengan ditambah dengan kamera CCTV pengawas untuk mengetahui pembuat onar siapa, A, B, C, apa D. Kalau dia buat onar, lifetime ban, dia nggak boleh akan masuk lagi ke stadion. Dan itu yang membuat Premier League seperti apa yang kita tahu sekarang, karena mereka belajar dari tragedi Hillsborough itu, mereka belajar dari tragedi-tragedi yang sebelumnya. Bradford City Fire juga pernah terjadi, Hazel yang melibatkan supporter Juventus juga dan Liverpool. Nah ini dari tragedi-tragedi ini mereka belajar untuk menjadi lebih baik dan jadi produk entertainment sport yang kita lihat sekarang. Nah, dengan beberapa kasus yang sudah pernah kita alami, ini kan jumlah paling banyak sejauh ini dalam catatan kita. Tim investigasi pernah turun juga lah dalam beberapa kasus sebelumnya. Anda merasa bahwa hasil atau output dari tim investigasi ini tidak berjalan sepenuhnya sampai akhirnya kejadian ini terulang bahkan lebih besar? Ya, kita kan itu tadi balik lagi kita bahas bahwa sebelumnya kerusuhan-kerusuhan ini melibatkan mungkin para supporter yang sedang dalam perjalanan keluar dari stadion usai laga mungkin, atau sebelum laga. Biasanya melibatkan satu dua orang, mungkin dilibatkan dengan kelompok. Tapi itu terjadi mungkin bukan di ring satu stadion, bukan di dalam stadionnya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Kegagalan dalam skala masif seperti ini beneran sesuatu hal yang juga baru ya dalam hitungannya di sepak bola Indonesia gitu. Ya kita tadi juga udah lihat kalau sebelum ini ya tragedi pun, Mas, kehilangan 1-2 nyawa pun di stadion itu suatu tragedi. Kehilangan 1-2 nyawa supporter yang hendak menuju atau pulang dari stadion itu sudah tragedi. Tapi kalau kehilangan 129 nyawa sejauh ini dengan mayoritas terjadi di stadion, itu adalah suatu hal yang harganya harus dibayar mahal menurut saya sama siapapun yang nanti terbukti bersalah ya. Dan harus ditemukan siapa yang terbukti bersalah, nggak bisa ngumpet dari ini, nggak bisa bersembunyi, nggak bisa dibalik tabir dia menunjuk siapa-siapa yang salah, karena harus ada yang bertanggung jawab, karena ini mata dunia sudah menuju Indonesia. Lagi-lagi saya tekankan, tahun depan kita akan menghadapi hajatan besar Piala Dunia U20 di mana tim-tim terbaik
the next Messi, the next Ronaldo akan main di Indonesia gitu, dan untuk jaminan keamanan seperti ini pasti FIFA juga pasti akan turun tangan melihat kesiapan lagi stadion-stadion kita dan melihat bagaimana apa yang ada perubahan between now dan tahun depan, karena saya pernah ke event-event besar seperti itu, Piala Dunia, Piala Eropa. Di sana manajemen masanya udah luar biasa efisien, udah luar biasa efektif, dan itu terdukung oleh infrastruktur yang baik. Bukan hanya infrastruktur di ring 1-2 stadion, tapi juga bagaimana para supporter turun dari rel kereta api menuju stadion, bagaimana ruang umum, ruang publik di mana mereka bisa berinteraksi. Alur itu sudah ditetapkan gitu ya? Alur itu sudah ditetapkan, dan ini bukan mengkerangkengkan penonton-penonton di ring 1, ring 2, ring 3 ditutup dengan ring besar gitu. Tapi bagaimana to treat supporters as a human being gitu, yang datang untuk menonton sepak bola sebagai entertainment, sebagai hiburan mereka, bukan kita sebagai seorang yang harus digiring ke kiri, giring ke kanan. Itu isi bedanya, Mas. Nah, soal efeknya mungkin terhadap Piala Dunia U20 yang akan kita hadapi tahun depan, itu kita akan coba singgung nanti. Tapi yang juga menarik di sini Anda mengatakan bahwa tim investigasi independen. Menurut Anda, siapa yang ideal untuk bisa mengusut ini, dan pihak independen mana yang Anda maksud yang kira-kira bisa layak untuk bisa mendalami masalah ini? Ya, semua yang nggak berhubungan dengan policing dan pengamanan di dalam stadion seperti biasa-biasanya ya. Lepas dari kepolisian, lepas dari PT LIB, lepas dari federasi, lepas dari PSSI. Siapanya itu kita tidak tahu persis, karena kalau di Inggris dulu Lord Justice Peter Taylor yang menyelidiki tragedi Hillsborough itu adalah hakim agungnya di sana gitu. Nah, kalau di sini kita ekuivalennya seperti apa gitu. Dan itu ditambah dengan penyelidikan tahun 1990 itu ada 2 laporan interim dan menyeluruh, itu ditambah dengan Hillsborough Independent Investigation Report yang dilakukan, yang laporannya keluar tahun 2012. Jadi ini adalah masih jalan panjang bagi mereka yang kehilangan orang-orang tersayang di Kanjuruhan untuk menemukan keadilan gitu, karena kita juga nggak bisa mengharapkan quick investigation menyeluruh yang akhirnya menitik menyalahbaratkan A, B, C, D. Enggak, ini nantinya seharusnya akan jadi basis dari sebuah blueprint untuk membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi kita harus bisa belajar dari ini. Oke, Mas Firly, kita akan sambung lagi nanti. Kita coba akan gali lagi perspektif lain yang berhubungan langsung dengan bagaimana kita berharap agar kasus ini cukuplah yang terakhir. Karena ini jumlah cukup banyak. Dan ini berulang terus terjadi konflik di dalam lingkup persepak bolaan kita. Tapi terakhir kali kami juga mendapatkan informasi bahwa di Malang, Jawa Timur sudah ada kedatangan dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama dengan sejumlah pihak terkait dari otoritas TNI Polri juga sudah ada di sana. Ini visual terbaru yang sedang Anda lihat saat ini. Bagaimana pemerintah bersama dengan sejumlah otoritas terkait ikut memantau, mengecek keadaan para korban luka yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Terakhir kali kami mendapatkan informasi bahwa seluruh korban luka yang tersebar di sejumlah rumah sakit, baik itu di Rumah Sakit Teja Husada, lalu juga di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, lalu tadi juga ada laporan terkait dengan kondisi para pasien di Rumah Sakit Saiful Anwar. Rata-rata korban luka ini mengalami luka yang bisa terbilang serius, mulai dari cedera kepala, lalu juga patah tulang, yang kemudian harus mendapatkan penanganan serius, dalam artian selepas ditempatkan di IGD atau UGD rumah sakit setempat, ada beberapa diantaranya harus mendapatkan tindakan operasi, sehingga ini butuh penindakan serius bagi para pasien untuk bisa mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Dari otoritas pemerintah Kabupaten Malang, bahkan tadi ditegaskan terakhir kali oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selepas melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Mapolres Malang, bahwa seluruh biaya terhadap para korban luka dan juga korban jiwa ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah daerah, baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga dari pemerintah Kabupaten Malang untuk para korban luka dan juga korban jiwa ini. Tadi spesifiknya kalau dari penjelasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bantuan kepada para korban ini bervariasi nilainya dari rentang 5 hingga 10 juta rupiah per orang. Itu yang disampaikan tadi selepas koordinasi dilakukan di
Mapolres Malang, Jawa Timur. Kita juga masih akan coba gali perspektif lain yang berhubungan langsung dengan peristiwa ini. Bagaimana kemudian kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran di balik tragedi sepak bola Indonesia dari Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Sejauh ini laporan terakhir 129 orang meninggal dunia. Tidak tertutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah seiring masih ada korban luka parah yang masih terus mendapatkan penanganan medis saat ini. Kita berharap semoga semua korban luka ini bisa kembali pulih, bisa mendapatkan penanganan yang baik sepenuhnya. Dari pihak rumah sakit juga bisa optimal, bisa maksimal dalam membantu para korban ini untuk bisa pulih seperti sedia kala. Sambil juga kita menunggu apa langkah lain dari pihak kepolisian. Ini visual terbaru terkait dengan kunjungan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi didampingi oleh Kapolda Irjen Niko Afinta, kemudian jajaran polisi, jajaran TNI Polri, tampaknya sedang berbincang dengan keluarga korban luka dari insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Sambil kita juga menunggu apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat, karena terakhir kali yang disampaikan oleh Zainuddin Amali kepada jurnalis Kompas TV Rianda Bardanus tadi pagi sudah disampaikan bahwa akan ada koordinasi lanjutan selepas insiden ini untuk kemudian mengambil langkah setelah kejadian ini. Apa yang akan diambil berikutnya oleh otoritas pemerintah pusat setelah 129 orang meninggal akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan ini. Kabarnya juga akan ikut bergabung untuk koordinasi ini adalah Kapolri. Tapi kami juga masih menunggu, terutama tim liputan di lapangan yang masih berjaga di Mapolres Malang, Jawa Timur, di sekitar kawasan Malang juga masih menunggu apa-apa saja yang kemudian akan diambil selanjutnya oleh pemerintah pusat. Tapi setidaknya dari PSSI juga sudah mengambil tindakan bahwa untuk sementara setidaknya dalam waktu 1 minggu Liga 1 akan dihentikan sementara. Sementara itu, saudara, kami ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Menpora Zainuddin Amali yang menyebut sudah memberi pernyataan terkait kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Zainuddin menegaskan bahwa PSSI dan PT Liga Indonesia Baru harus melakukan investigasi. Iya, saya kira bagi yang meninggal tentu saya menyampaikan duka cita yang mendalam. Yang kedua, saya prihatin terhadap kejadian ini. Harusnya ini tidak boleh lagi terjadi, karena begitu kita sudah bebaskan, boleh ada penonton yang tadinya pertandingan tanpa penonton, kemudian ada permintaan masyarakat supaya ada penontonnya, maka tidak bisa dijaga ya. Tentu saya sangat prihatin atas kejadian ini, apalagi sementara ya penyebabnya karena tidak terima timnya yang kalah. Kan tidak boleh seperti itu. Ini olahraga, ini pertandingan yang hari ini bisa menang, besok bisa kalah. Sehingga edukasi kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi. Jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga, baik itu sepak bola maupun cabang olahraga apapun, ada yang menang, ada yang kalah. Sehingga apapun kondisinya, ya sudah, kita harus terima. Sebab tidak ada satu tim pun yang ingin kalah. Jadi jangan yang menyalahkan timnya, apalagi pemainnya. Pasti mereka sudah berusaha, cuma ya lawannya mungkin lebih baik. Jadi kita harus bisa terima itu. Saya belum tahu, saya akan komunikasi dengan PSSI dan LIB apa langkah selanjutnya akan mereka lakukan, ya, apakah diteruskan tanpa penonton atau hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dari PSSI dan LIB, karena itu kan menjadi area mereka. Saya
Saya sekali lagi sangat prihatin dan menyesalkan kejadian itu, dan ya apalagi sampai korbannya meninggal banyak seperti itu. Saya berharap ini menjadi pelajaran betul-betul buat kita supaya tidak terulang lagi, dan untuk bukan hanya di Kanjuruhan ya, tetapi di berbagai tempat. Di sini ada Jalak Harupat, ada Lautan Api, Bandung Lautan Api dan lain-lain. Saya kira juga harus waspada terhadap itu, dan saya minta PSSI ya dan LIB untuk melakukan investigasi terhadap kenapa ini terjadi. Kita sambil menanti apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, mengingat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga sudah hadir menyaksikan atau menjenguk begitu para korban luka yang ditangani di sejumlah rumah sakit di Malang, Jawa Timur. Kita masih bergabung saat ini dengan jurnalis Kompas.com Firzi Idris untuk kita coba gali perspektif lain untuk belajar dari pengalaman ini untuk kemudian di kemudian hari tidak akan terjadi lagi hal-hal serupa. Mas Firzi, terakhir kali dilaporkan oleh pihak PSSI bahwa Liga 1 ini akan dijeda 1 minggu selepas insiden ini. Menurut Anda selama jeda 1 minggu ini apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dievaluasi dan apa yang perlu diperbaiki bersama agar jangan sampai kejadian sama terulang lagi? Jeda 1 minggu itu memang sebuah minimal, itu memang sebuah masa berkabung untuk sepak bola kita, masa berkabung untuk memperingati semua yang meninggal dunia dalam tragedi kemarin. Tapi satu hal yang tetap menjadi sorotan saya tadi ketika melihat statement dari Pak Amali, statement juga dari kepolisian bahwa ini ada faktor supporter. Menurut saya ini nggak sepenuhnya faktor supporter, karena kalaupun supporter mulai menunjukkan tanda-tanda mereka akan masuk ke lapangan, itu seharusnya bisa dilakukan pencegahan. Stewarding itu harus mulai dari titik di mana kelihatannya akan ada masalah dari titik awal. Jadi jangan ketika menunggu sudah mencapai breaking point baru akhirnya pihak keamanan merasa kepepet sehingga melepas gas air mata yang sesungguhnya pun tidak bisa dilakukan juga di dalam di dalam stadion gitu. Nah ya kalau kita lihat ke depannya itulah kita harus berharap seminggu ini nggak ada artinya dalam arti penyelidikan, Mas. Jadi seminggu ini adalah waktu yang akan digunakan juga untuk mungkin memberikan interim report, karena interim report dari Hillsborough Inquiry pun keluar setelah 30 hari. Dan yang di sini memang kita harus menekankan bahwa liga itu berhenti ini adalah langkah paling tepat, langkah paling bijak untuk masa berkabung setelah tragedi kemarin. Jadi memang ini baru awal-awal dari awal banget dan harus dilihat keseluruhan komponen. Nggak bisa satu pihak menyalahkan murni pihak yang lainnya. Apa yang terjadi kemarin ya seperti yang saya bilang adalah kegagalan sistematis, kegagalan dari 3-4 pilar yang seharusnya kalaupun satu gagal itu masih bisa ditopang oleh 2 pilar lainnya. Tapi kalau apa yang terjadi kemarin itu adalah kegagalan sistematis dari berbagai pilar, soal crowd safety, soal policing, stewarding, dan lain-lain, dan penyelenggaraan suatu laga yang aman dan nyaman dan tentram juga, sehingga itu tadi orang-orang sudah mulai bisa merasa nyaman untuk membawa anak-anak mereka ke stadion. Ini sebenarnya sudah langkah yang bagus gitu, bahwa mereka sudah mulai merasa nyaman di stadion. Tapi kalau kayak gini lagi takutnya kita balik lagi ke masa-masa 10-20 tahun lalu di mana orang-orang akan takut untuk membawa mereka yang tersayang ke stadion gitu sih, Mas. Tapi dengan waktu 1 minggu dirasa cukup karena Anda sebut bahwa ini kegagalan yang sistematis begitu? Iya, tentu nggak bisa. Kalau emang mau diselidiki dengan benar, diselidiki menyeluruh, diselidiki secara mendalam. Apa saja yang salah sampai ke titik A, dan tanpa prejudice di sini ya Mas ya, tanpa prejudice bahwa mengatakan A salah, A B atau B salah. Kalau A menyelidiki dengan pandangan bahwa B salah dan mereka dari background yang udah ada dulu, ini pasti mereka salah. Itu yang harus dihilangkan sebenarnya. Itu yang harus dicegah, prejudice itu semua. Ada praduga nggak bersalahnya dan lain-lain, itu harus dijaga dengan baik. Dan benar.
Mas, mohon izin, kita coba simak kembali kondisi di Malang, Jawa Timur. Mungkin akan ada keterangan dari Menko PMK, Muhadjir Effendi, selepas menjenguk para korban luka di sana. Ini kondisinya sudah keluar dari instalasi gawat darurat rumah sakit begitu ya, didampingi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama dengan jajaran TNI Polri juga dari Pemkab Malang juga ikut mendampingi di sana. Kita coba simak kembali. Kita dengar bersama saudara. Tadi Gubernur cek semua bersama Pak Bupati, ada Pak Kapolda, ada Pak Pangdam. Saya datangnya terlambat, jadi sepertinya saya ada acara di Solo hari ini, terus tadi langsung ke sini. Dan alhamdulillah penanganannya juga sangat baik. Saja atas nama pemerintah, saya maupun pribadi saya mengucapkan bela sungkawa untuk mereka yang telah meninggal dan juga prihatin, menyesalkan kejadian yang seharusnya tidak boleh terjadi di saat kita sudah mulai membuka event sepak bola ini secara terbuka untuk menuju ke era peralihan dari pandemi ke endemi. Mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi lagi. Dan ini semua akan kita tangani secara tuntas. Ibu Gubernur juga sudah menyampaikan kalau cuma akan ditangani baik yang jadi korban maupun yang sakit. Yang sakit nanti akan kita layani secara gratis. Dan kemudian yang meninggal juga kita siapkan santunan dari provinsi maupun dari kabupaten. Dan saya himbau kepada pemerintah kabupaten maupun kota yang ada warganya yang menjadi korban insiden di Stadion Kanjuruhan ini juga mendapatkan diperhatikan dan diberi santunan. Saya kira itu. Belum, kan nanti masih itu sekarang kita tahap darurat bencana dulu, darurat insiden dulu, kita tangani secara tuntas, itu nanti kita bicarakan berikut. Ini korban jiwa yang banyak apa? Belum. Kita tangani dulu ini yang jadi korban. Kita tuntaskan dulu. Masih kita cocokkan lah. Yang sudah pasti 129, yang mudah-mudahan jangan tambah lah gitu. Enggak, cukup. Sebab dari mana? Sebab dari kematian korban. Ya kan belum, masih dikumpulkan ini fakta-fakta lapangan dan akan kita investigasi. Ya, belum. Amannya ada evaluasi soal penanganan SOP atau bagaimana Pak? Untuk penanganan kerusuhan tadi sudah saya katakan bahwa ini kita fokus dulu kepada mereka yang menjadi korban. Jadi kita ini sedang tahap tanggap insiden. Baru nanti akan kita rekonstruksi peristiwanya, kemudian dari pihak yang berwajib, terutama dari pihak kepolisian nanti akan melakukan investigasi dan baru kita nanti menentukan sikap sambil menunggu keputusan arahan dari Pak Presiden. Ya. Termasuk penggunaan gas air mata Pak Menteri. Bagaimana Pak Menteri? Penggunaan gas air mata untuk kerusuhan. Kita belum berbicara tentang yang di luar itu. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan bahwa untuk saat ini fokus pemerintah adalah untuk menangani para korban. Dari pemerintah pusat juga sudah meminta kepada Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Malang untuk memberikan bantuan penanganan medis bagi para korban terdampak kejadian di Stadion Kanjuruhan ini. Dan sejauh ini pemerintah juga masih menunggu fakta-fakta lapangan. Tadi penegasannya disampaikan oleh Menko PMK. Sambil menunggu fakta-fakta lapangan ini dikumpulkan, barulah kemudian proses evaluasi akan dilakukan terhadap pertandingan sepak bola selepas insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Kita juga masih bergabung dengan Firzi Idris, jurnalis Kompas.com. Terakhir yang mungkin kita juga perlu gali lagi nih Mas Firzi. Ini saya mengutip dari pernyataan Mas Akbal dari SOS begitu, bahwa perlu ada
standar khusus, perlu ada regulasi khusus untuk supporter. Anda merasa ini juga perlu? Itu juga salah satu cara ya yang dikembangkan oleh Taylor Report setelah tragedi Hillsborough. Memang ketika itu ada kesempatan di mana para supporter di Inggris mengharuskan membawa kartu anggota untuk datang menonton, tapi kemudian itu dianggap tidak maksimal, tidak visible. Nah, ini yang sebenarnya harus ditekankan juga, bagaimana regulasi supporter iya, tapi bagaimana stewardingnya untuk mengamankan penetapan regulasi supporter itu. Dalam hal ini memang sudah saatnya memang kita masuk ke era stadion modern gitu, di mana semua bisa dipantau CCTV, semua di mana penjualan tiket terstruktur, rapi, tidak bocor, tidak dijual ulang oleh calo dan lain-lain, tidak bebas diperdagangkan di luar. Karena hal ini untuk mengetahui, salah satu regulasi itu kan untuk supporter bisa juga dengan mengetahui siapa yang duduk di kursi 30A, itu identitasnya siapa, KTP-nya siapa, mana, dan lain-lain, itu terdaftar. Bahwa dengan itu mereka nggak berani untuk berbuat macam-macam. Karena selama ini yang kita lihat, mau ada himbauan dari Kapolda, himbauan dari pentolan supporter pun masih ada aja hal-hal kecil yang lolos, masih ada aja hal-hal kecil yang nggak bisa ditetapkan. Kayak misalnya kita sekarang menetapkan mereka yang turun ke lapangan membuat yang kabarnya bertindak provokatif terhadap polisi, termasuk melempari barang, melempari benda-benda, itu akan di-ban dari stadion. Gimana caranya kita bisa mengenforce ban itu tanpa adanya kamera CCTV yang dilengkapi dengan facial recognition software yang bisa menangkap, oh ini identitasnya A, ini identitas B, ini identitas C, mereka akan dilarang untuk masuk ke stadion ke depan. Nah, kita belum punya itu, jadi harus ke arah itu. Sekali lagi, ini bukan sesuatu hal yang bisa diselesaikan oleh bahkan 1-2 kementerian mungkin ya, bahkan ada berbagai banyak faktor lain yang harus bermain, yang sangat lebar gitu. Dan kalau kita berbicara soal crowd safety, itu lagi, mau ada regulasi supporter pun kalau memang sudah ada masuk boiling point, misalnya kemarin para supporter merasa mereka berhak untuk masuk ke lapangan, setelah kalah 2-3, itu pun edukasi supporter pun berkali-kali dilakukan, tetap aja kejadiannya sama, Mas. Mau di Arema kemarin, Persib juga, Geraha Persib di Grubuk, di Persibaya juga supporter Gelora Bung Tomo juga pada datang ke stadion. Jadi itu sih ya, banyak hal yang akan tetap terjadi walaupun kalau masih tentatif kayak gini, penyuluhan sekarang kayak gitu ya. Ya, sekarang kita tunggu apa bentuk tindak lanjut yang janji ya dilakukan PSSI adalah membentuk tim investigasi independen untuk bisa mengetahui penyebab dari masalah ini. Mas Firzi, terima kasih banyak untuk perspektif Anda sudah dibagikan kepada kami di Kompas TV pada siang hari ini. Selamat siang, Mas. Kita juga akan coba tinjau selain mengikuti bagaimana kemudian kondisi para korban yang saat ini masih ditangani di rumah sakit, sejumlah rumah sakit di kawasan Malang, Jawa Timur. Kita coba gali juga perspektif dari kalangan legislatif. Kita saat ini juga sudah bergabung dengan anggota Komisi 10 DPR RI yang juga salah satunya membidangi bidang olahraga dengan Syaiful Huda. Mbak Syaiful, selamat siang. Halo. Halo, Mas Syaiful. Terdengar suara saya dengan jelas ya, Mas ya? Jelas. Oke, dengan Tifal dari Kompas TV ini, Mas Syaiful. Setelah Anda mendapatkan informasi ini, pertama kali dengan jumlah korban sedemikian banyak, apa yang Anda cermati bersama dengan teman-teman Komisi 10 soal ini? Soal penyelenggaraan berbagai event dan kompetisi yang tidak memenuhi standar FIFA, itu kuncinya. Dan ini sudah berulang kali kita sampaikan bahwa standar FIFA terkait dengan penyelenggaraan setiap kompetisi, dimanapun stadionnya, dimanapun tempatnya, harus dipenuhi. Karena ini menyangkut soal keberlangsungan nyawa seseorang, keberlangsungan supporter, dan seterusnya. Nah, karena itu pada konteks ini, kenapa ini terjadi? Kesimpulan saya karena ini belum memenuhi standar SOP, standar dari penyelenggaraan berbagai event kompetisi, terutama sepak bola. Atas nama Komisi 10 saya menyampaikan duka yang sangat dalam dan saya miris sekali, saya sedih dan prihatin. Semestinya ini tidak terjadi ketika sejak dari awal berbagai tragedi yang sebelumnya ditangani dengan baik. Saya kira tidak akan terjadi peristiwa semacam ini.
ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar FIFA, ada beberapa faktor. Anda merasa faktor-faktor mana saja yang mungkin tidak sesuai standar itu, mana yang belum terpenuhi, Mas Saiful? Tadi Mas Firzi sudah menjelaskan detail sebenarnya apa yang menjadi standar FIFA ketika penyelenggaraan event kompetisi dilaksanakan. Misalnya menyangkut soal kita masih temui di berbagai tempat over capacity dari tempat stadion, dan saya tidak tahu persis peristiwa di Malang ini apakah juga mengikuti pada peristiwa yang ada kebanyakan supporter yang masuk dan itu dibiarkan begitu saja. Itu salah satunya. Yang kedua menyangkut soal pengamanan ya, pengamanan sejak supporter, penonton masuk ke stadion dan fasilitas apa saja yang semestinya mereka dapatkan. Terus kemudian bagaimana polisi harus menangani ketika ada peristiwa begini dengan standar apa dan seterusnya. Dan misalnya hari ini kita ketemukan ada gas air mata di stadion yang semestinya tidak boleh ada dan seterusnya itu. Jadi sekali lagi banyak hal Mas yang kita dapati di mana standar penyelenggaraan sebuah event kompetisi tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan sejauh ini Anda merasa bahwa hampir semua pertandingan masih belum sesuai standar? Atau ada tempat-tempat tertentu atau pertandingan tertentu yang sudah cocok nih untuk disesuaikan dengan standar FIFA? Tentu tidak mudah, tapi semua harus berkomitmen menuju ke sana. Nah karena itu ketika peristiwa 3 bulan yang lalu meninggalnya Bobotoh di Persib, saya minta salah satunya waktu itu pihak federasi dan Panpel, waktu itu Piala Kepresidenan, sebelum diselenggarakan ulang, dilanjutkan kompetisinya, saya minta ada pengumuman secara publis apa saja perbaikan yang sudah dilakukan sebelum diselenggarakan lagi kompetisinya gitu. Tapi himbauan ini nggak dapat momentumnya. Saya tidak menemukan ada perbaikan yang signifikan dari ketika sudah ada peristiwa. Dan karena itu saya berharap sekali peristiwa di Malang ini betul-betul ada perbaikan. Jadi soal penundaan 1 pekan baru akan dibuka kembali, itu tidak ukuran. Ukuran bagi saya, sudah ada nggak perubahan perbaikan evaluasi dari penyelenggaraan? Kalau tidak ada, nggak usah dulu. Di-stop dulu aja. Sampai kepada publik sepak bola tahu bahwa sudah ada perbaikan dalam proses penyelenggaraan. Jadi tidak perlu harus mematok 1 minggu dulu untuk dijeda pertandingan Liga 1 ini menurut Anda? Nggak perlu, dan kita nggak tahu itu apakah sudah ada perbaikan atau tidak, atau hanya sekedar masa berkabung. Masa berkabung satu hal, perbaikan dalam proses penyelenggaraan hal lain, dan itu harus dipenuhi. Kalau belum terpenuhi, kita akan meminta supaya Liga 1 ini dihentikan sampai ada perbaikan yang signifikan. Sampai ada perbaikan signifikan ini tolok ukurnya gimana? Apakah bentuknya laporan kepada DPR atau memang sudah real bentuk perbaikan itu terjadi dalam sistem-sistem yang terbilang kompleks itu atau bagaimana, Mas? Semua pihak bisa kita duduk bersama, kita akan minta juga apa yang kita sebut dengan perbaikan itu. Mulai akses pembelian tiket, proses di mana penonton harus datang dari mana, dari arah mana, pulang harus arah mana, terus kemudian kesiapan lapangan seperti apa, terus kemudian dipastikan bahwa tidak terjadi penjualan tiket liar dan tidak terjadi over capacity di mana supporter yang semestinya sejak dari awal ketika dia nggak punya tiket harus dipastikan dia nggak bisa masuk ke stadion. Baik, kita coba dengar dulu pernyataan. Sebentar lagi kami mendapatkan informasi Presiden Joko Widodo akan memberikan respon soal ini. Kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan jajaran ke menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor layanan kesehatan bagi para korban luka, kemudian kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam hal ini soal prosedur penyelenggaraan. Khusus kepada Kapolri tadi ditegaskan bahwa Presiden meminta untuk dilakukan investigasi secara menyeluruh untuk mengusut tuntas kasus ini, dan Ketua Umum PSSI diminta untuk menghentikan Liga 1 sampai evaluasi menyeluruh sudah selesai dilakukan. Masih bergabung saat ini anggota Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda. Tampaknya diamini keinginan Anda bahwa Liga 1 ini harus dievaluasi sampai hasil evaluasi itu betul-betul rampung dilakukan. Bagaimana respon Anda? Persis saya kira, karena sekali lagi nggak bisa penyelenggaraan ini dilakukan dengan, sekali lagi nggak bisa, dengan animo yang sangat tinggi, nggak bisa lagi dilaksanakan dengan cara yang tidak standar. Saya setuju, saya mendukung sepenuhnya statement dari Pak Presiden. Kalau perlu Pak Presiden turun tangan langsung. Terkait dengan tim investigasi, saya setuju tim investigasi ini bersifat independen, melibatkan banyak pihak, supaya kita tahu persis kondisi objektifnya apa yang terjadi di sana. Karena sekali lagi, ini sistemik banget. Ini sangat sistemik dan peristiwa yang semestinya sekali lagi tidak terjadi. Dan banyak pihak yang ikut terlibat dalam satu proses pertandingan saja. Tidak hanya aparat keamanan, tidak hanya otoritas dari penyelenggara, tapi juga ada masyarakat yang ikut terlibat karena menonton langsung dalam pertandingan ini. Nah, menarik untuk mencermati soal tim investigasi ini. Dari beberapa pihak, jadi sudah saya tangkap beberapa pendapat begitu, perspektif soal tim investigasi ini yang independen itu penilaiannya seperti apa. Kalau menurut Anda, Mas Syaiful, independensi dari tim investigasi ini bagaimana penilaian Anda, dan siapa-siapa saja yang patut terlibat dalam tim investigasi ini menurut Anda? Ya tentu tidak cukup dari PSSI, tidak cukup dari kepolisian. Kita ingin ada elemen lain dari pemerhati, dari civil society yang mewakili publik, dan kalau perlu juga dari supporter untuk bergabung, diajak dalam tim investigasi ini. Sekali lagi diperluas, jadi tidak hanya melibatkan beberapa instansi yang selama ini melakukan investigasi. Jadi diperluas, melibatkan banyak publik, terutama stakeholder sepak bola. Di situ saya kira saya meyakini akan ada objektifikasi yang bisa kita dapat banyak. Oke, belajar dari kasus ini, Mas Syaiful, adakah rencana kemudian dalam waktu dekat akan ada pertemuan bersama dengan pihak Kemenpora atau Menpora begitu, bersama dengan pihak PSSI untuk kita coba ramu bersama, karena tadi kan sudah sempat disinggung akan coba duduk bersama memperbaiki ini semua? Minggu depan kita akan panggil, sebelum kami reses tanggal 5, semoga hari Senin atau Selasa kita bisa undang teman-teman PSSI, teman-teman PT Liga, dan Kemenpora untuk duduk bersama, paling tidak
kita harus mengirim pesan kepada publik bahwa kita semua ingin melakukan perbaikan dan evaluasi atas berbagai penyelenggaraan event kompetisi yang belum memenuhi standar. Kita akan sampaikan itu di ruang publik secara terbuka, dan komitmen yang kuat harus ditunjukkan kepada publik bahwa federasi, penyelenggara, pemerintah, dan DPR punya komitmen yang sama supaya ada perbaikan dan evaluasi atas pelaksanaan atau penyelenggaraan event sepak bola di Indonesia. Minggu depan itu persisnya pada hari apa, Mas? Kita lihat mungkin kalau nggak hari Senin, mungkin hari Selasa. Dan akan diajak adalah pihak Kemenpora, Menpora akan datang, kemudian PSSI dan dari PT Liga Indonesia Baru juga akan bergabung di sana ya? Ya, semoga semua pihak yang kita rasa perlu untuk diundang, kita akan undang. Dan sekali lagi kita ingin mengirim pesan kepada publik pencinta bola kita bahwa tragedi ini sudah harus dijadikan momentum untuk perbaikan dan jangan terulang kembali. Walaupun saya sudah lama menyampaikan ini berkali-kali ketika ada tragedi kematian supporter, saya minta ada perbaikan, dan sampai hari ini saya merasa belum ada perbaikan itu. Dan ini harus jadi momentum, karena jangan sampai korban nyawa yang hampir 129 ini berlalu begitu saja, dianggap sesuatu yang biasa dan tidak diikuti dengan perbaikan dan evaluasi penyelenggaraannya. Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, ini memang paling besar, kita harus akui itu. Tapi kasus-kasus sebelumnya juga sempat terjadi, 1, 2, atau bahkan 3 orang paling banyak dalam catatan kita. Dengan masalah yang terbilang kompleks ini, Mas Saiful, kira-kira kita harus memperbaiki hal yang mana dulu? Paling enggak standarnya, standar SOP-nya. Mulai dari dipastikan bahwa soal tiket, penyelenggara jangan berburu penjualan tiket segede-gedenya dan lalu tidak mempertimbangkan keselamatan. Pada aspek ini saja bisa kita perbaiki, saya kira kita sudah berkontribusi untuk tidak terjadi peristiwa yang semacam ini. Yang kedua menyangkut soal prosedur pengamanan di stadion. Jangan sampai ada pintu yang kemudian tertutup sampai akhirnya ketika ada peristiwa kerusuhan, sampai akhir peristiwa pintunya nggak ketutup gara-gara kuncinya dipegang oleh seseorang dan nggak ngerti di mana orang itu berada. Artinya standar begini kan nggak bisa. Gitu. Standar yang model begini ya sudah nggak zamannya gitu, nggak bisa. Masa gara-gara kunci lalu nyawa orang penonton kita, supporter kita melayang. Gitu. Hal-hal semacam ini. Lalu terkait dengan polisi, kita minta juga bagaimana prosedur pengamanan dari pihak polisi disesuaikan dengan apa yang menjadi standar pengamanan internasional. Dan ini butuh dan perlu skema tersendiri. Bagaimana pengamanan polisi di stadion berbeda dengan pengamanan di tempat-tempat yang berpotensi tragedi kerusuhan yang lain. Sangat berbeda. Pengamanan polisi di stadion dengan pengamanan polisi di ruang publik yang lain sangat berbeda, dan ini butuh penanganan tersendiri. Nah, hal-hal yang semacam ini yang saya kira perlu jadi standar kita ke depan. Model ini aja dipastikan. Jangan sampai sekali lagi urusan supporter walaupun bersemangat dari rumah nggak punya tiket tetap berpotensi untuk bisa masuk karena meyakini akan ada sesuatu yang bisa dia dapatkan di stadion untuk bisa masuk. Oke. Ya, yang begini-begini harus sudah disudahi, nggak boleh lagi terjadi nanti di masa yang akan datang. Nah, dalam rencana pekan depan ini, selain pertemuan dengan Kemenpora, pihak PT LIB, lalu juga PSSI, adakah kemungkinan untuk koordinasi juga atau meminta klarifikasi kepada pihak Mabes Polri juga, Mas? Kita lihat perkembangannya. Yang pasti kita merasakan betul kerusuhan yang terjadi ini tidak antar supporter. Tapi ini menyangkut soal cara penanganan terkait dengan ketika terjadi peristiwa kerusuhan di sana. Dan tentu sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan 1-2 pihak. Kita perlu duduk bersama dan memastikan. Yang prinsip adalah ini harus diusut tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab. Karena selama ini
setiap kali ada peristiwa di mana ada kematian supporter, tidak ada yang bertanggung jawab sama sekali, Mas. Itu yang lalu tidak memberikan efek jerah. Nah, padahal dalam konteks regulasi, dalam undang-undang kami yang baru, undang-undang keolahragaan, dipastikan ketika ada unsur pidana harus diproses. Gitu. Nah, selama ini, silakan. Mohon maaf, selama ini jujur harus diakui, saya berkali-kali sampaikan ketika terjadi peristiwa kemarin di Bandung, kemudian terakhir kemarin di Jogja, walaupun di Jogja berbeda konteks karena tidak dalam suasana event kompetisi gitu, karena di luar stadion. Tapi khusus di Bandung, itu jelas peristiwanya, yang meninggal pegang tiket dia. Saat yang sama, para supporter penonton yang nggak pegang tiket bisa masuk ke stadion. Gitu. Berarti ada yang salah gitu. Berarti ada yang salah, dan waktu itu saya minta harus ada yang bertanggung jawab. Sampai hari ini tidak ada satupun yang bertanggung jawab terkait dengan peristiwa kematian 2 bobotoh kita yang di Bandung. Dan menurut Anda bahwa penanggung jawabnya ini tidak hanya satu pihak, begitu? Ya, kita lihat konstruksi investigasinya seperti apa peristiwa itu terjadi. Dan siapapun, bahwa kemudian ini hanya satu pihak yang harus bertanggung jawab, ya nanti kita proses satu pihak. Tapi ketika ini terkait dengan pihak yang lain, tetap harus bertanggung jawab. Tapi prinsipnya, saya minta termasuk peristiwa di Malang ini harus diusut sampai tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab. Baik. Jangan sampai tidak ada yang bertanggung jawab. Yang paling kita tunggu sekarang adalah agenda pekan depan dari Komisi 10 yang rencananya akan bertemu dengan Kemenpora, pihak PSSI, PT Liga Indonesia Baru juga untuk mengusut kasus ini. Kita berharap semoga ada titik terang, semoga ada jawaban pasti bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang kemudian akan dilakukan selepas keluar lagi nih informasi terbarunya, update terkininya 130 korban tewas dari kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Mas Saiful Huda, terima kasih banyak sudah mau berbagi perspektif bersama kami hari ini. Kita akan tunggu agenda berikutnya dari Komisi 10 DPR pada pekan depan, antara hari Senin atau hari Selasa begitu yang dijadwalkan. Kita akan tunggu bersama. Dan kami juga masih akan meninjau bagaimana bentuk penanganan medis bagi para korban luka yang berada di sejumlah rumah sakit, setidaknya 3 rumah sakit yang kami pantau setidaknya sejauh ini, di Rumah Sakit Syaiful Anwar, lalu juga di RSUD Kanjuruhan, serta di Rumah Sakit Teja Husada. Beberapa korban luka masih ada yang dirawat di instalasi gawat darurat dan harus ada penanganan lebih lanjut karena mengalami sejumlah kondisi luka berat begitu dan harus mendapatkan tindakan operasi. Beberapa informasi yang kami terima tadi, ada sejumlah jenazah yang kondisinya tanpa identitas, ini kebanyakan berada di Rumah Sakit Syaiful Anwar dan semuanya akan coba diidentifikasi di sana begitu. Itu keterangan yang terakhir disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selepas melakukan pertemuan atau koordinasi bersama dengan sejumlah pihak dari TNI Polri dan juga pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur sendiri. Ditegaskan dari 2 otoritas, dari otoritas pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga pemerintah daerah Malang, bahwa seluruh korban akan ditanggung sepenuhnya biaya medisnya selama penyembuhan oleh pemerintah daerah setempat. Sementara untuk para korban meninggal akan diberikan santunan oleh pemerintah daerah. Kami akan jeda sebentar, saudara, untuk melihat perkembangan terbaru terkait dengan informasi ini. Tetap di Breaking News. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan.
Malam 1 Oktober 2022, 3 rumah sakit masih menampung para korban, terutama dalam hal ini korban luka yang sampai dengan saat ini penanganan medisnya masih terus berlangsung di Rumah Sakit Teja Husada, lalu juga RSUD Kanjuruhan, serta di Rumah Sakit Syaiful Anwar dengan beragam kondisi dari para korban, baik itu luka ringan maupun juga luka berat. Luka berat sendiri dilaporkan ada yang mengalami cedera kepala dan patah tulang, sementara untuk luka ringan sendiri ada yang mengalami kondisi luka imbas dari terkena gas air mata dan beberapa luka lainnya yang juga masih terus kami tunggu perkembangannya dari otoritas rumah sakit. Ini visual di salah satu titik di instalasi gawat darurat saat sejumlah keluarga sudah berkumpul di sana menunggu bagaimana proses penanganan medis ini dilakukan kepada para korban. Dan terakhir kali kami mendapatkan informasi bahwa seluruh korban ini akan ditangani dananya atau pembiayaan medisnya sepenuhnya oleh pemerintah daerah, baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga dari pemerintah Kabupaten Malang. Sudah bergabung saat ini salah satu orang tua korban begitu dari perwakilan keluarga korban dengan Maeri lewat sambungan dalam jaringan. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Terdengarkah suara saya Ibu? Ibu, halo. Enggak kedengaran, Mas. Oke, kita coba perbaiki komunikasinya kembali dengan salah satu orang tua korban yang saat ini juga masih menunggu perkembangan dari kondisi anggota keluarganya yang juga saat ini masih kita tunggu konfirmasinya. Bapak Ibu ya, Assalamualaikum Ibu. Bapak NBC. Kita coba perbaiki lagi komunikasi dengan Mbak Eri yang saat ini berada di sekitar lokasi tempat di mana informasi terbaru akan kita dapatkan terkait dengan anggota keluarganya yang terdampak dari insiden di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur ini, Saudara. Saudara, Presiden Joko Widodo menyatakan bela sungkawa atas tragedi meninggalnya 129 supporter bola akibat kericuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden meminta PSSI menghentikan dulu penyelenggaraan Liga Indonesia. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Itu pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo, tidak hanya ditujukan untuk memonitor
layanan kesehatan bagi para korban itu ditujukan tugasnya kepada Menteri Kesehatan, dikoordinasikan juga kepada Gubernur Jawa Timur, tapi juga Menpora, Kapolri, dan Ketua PSSI diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh selepas insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Kami akan jeda sebentar, saudara, tetap bersama Kompas TV. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. rasa nomor 1, kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Imbas insiden dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, total 130 orang tewas. Visual ini menunjukkan keadaan terbaru saat ini di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Para keluarga dan juga kerabat korban tampak berkumpul saat ini di sana. Dan ada 17 lebaran di bawah sana. Ini masih harus kami konfirmasi lagi kepada tim liputan kami yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Untuk kita coba gali lebih jauh apa saja perkembangan terkini dari upaya keluarga atau kerabat korban dalam menangani
para korban imbas dari insiden Stadion Kanjuruhan ini dan bentuk penanganan medis seperti apa yang dilakukan sejauh ini oleh tim medis di sana. Sementara itu sejauh ini selain di Rumah Sakit Syaiful Anwar, penanganan korban tewas lalu penanganan korban luka dilakukan di 2 rumah sakit lainnya, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan dan juga Rumah Sakit Teja Husada. Saat ini kita coba bergabung dengan jurnalis Kompas TV via Irma yang posisinya sekarang berada di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Tadi saya melihat visual di belakang Anda ini ada beberapa orang berkumpul di sana. Bisa digambarkan soal ini apa yang mereka lakukan? Baik, Tifal dan juga saudara, di belakang saya saat ini sejumlah keluarga korban saat ini tengah melihat foto-foto yang baru saja ditunjukkan oleh petugas dari rumah sakit dan juga BPBD terkait tentang korban-korban yang dirawat, tidak hanya yang dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar saja, namun juga di beberapa rumah sakit lainnya, termasuk salah satunya yaitu Rumah Sakit Kanjuruhan. Sementara informasi yang kami terima bahwa untuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Wafa di daerah Kepanjen, Malang, Jawa Timur, seluruhnya datang ke Rumah Sakit Syaiful Anwar untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Berdasarkan data yang sudah kami konfirmasikan dengan Humas Rumah Sakit Syaiful Anwar bahwa saat ini ada sebanyak sekitar 11 orang yang tengah dilakukan proses perawatan oleh pihak Rumah Sakit Syaiful Anwar. Nah, 11 orang ini merupakan data pada pagi tadi sekitar pukul 7 pagi, Tifal. Dari pihak rumah sakit juga masih terus melakukan pendataan dan juga proses identifikasi karena dari pagi hingga siang hari ini banyak sekali korban baik itu yang dirawat maupun juga yang meninggal dunia namun belum teridentifikasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Syaiful Anwar. Ingat, di Rumah Sakit Syaiful Anwar memiliki perawatan medis yang cukup lengkap sehingga beberapa rumah sakit yang ada di wilayah lain langsung dirujuk ke Rumah Sakit Syaiful Anwar. Selain 11 orang yang saat ini tengah dilakukan proses perawatan di Rumah Sakit Syaiful Anwar, ada 17 orang yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Nah, 17 orang ini sebelumnya merupakan jenazah atau orang yang dikirim dari rumah sakit lainnya, salah satunya yaitu Rumah Sakit Wafa. Kemudian selain 17 orang, ada 2 orang yang sudah dikonfirmasi meninggal dunia di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Malang. Tifal. Saya kurang dengar jelas mendengar suara Anda. Jadi aktivitas yang terlihat saat ini adalah upaya dari keluarga atau kerabat korban untuk mencocokkan apakah anggota keluarga atau kerabat mereka dirawat atau disemayamkan di Rumah Sakit Syaiful Anwar, begitu? Betul, Tifal. Jadi saat ini para keluarga korban ini masih terus melakukan dan juga mencari apakah foto-foto yang ditunjukkan oleh para petugas di Rumah Sakit Syaiful Anwar ini ada yang merupakan kerabat atau keluarga mereka. Oke, setelah foto mereka didapatkan, mohon maaf saya potong. Setelah foto didapatkan oleh pihak keluarga atau kerabat, langkah apa lagi yang harus mereka lakukan? Iya, ketika nanti misal ada keluarga yang sudah mengidentifikasi atau sudah menemukan anggota keluarga mereka, maka langsung bisa menuju ke rumah sakit yang sudah diinformasikan oleh petugas yang ada di sini. Namun dari tadi saya sudah coba berbincang dengan beberapa keluarga, masih banyak yang ternyata masih belum menemukan anggota keluarga mereka di foto-foto yang sudah ditunjukkan oleh para petugas di sini. Nah, ini saya mungkin bisa coba wawancara dengan salah satu anggota keluarga, Tifal. Ya, ini memang kalau kita bicara tentang proses identifikasi kita juga saudara, sementara ini yang bisa dilakukan adalah dengan mencocokkan foto dari keluarga yang datang ke rumah sakit dengan para jenazah yang ada di kamar jenazah, seperti itu.
Nah ini kalau kita bisa lihat di layar televisi Anda bahwa banyak keluarga korban yang terus berusaha untuk bisa mencari. Itu sudah ketemu. Sudah ketemu Bapak? Kayaknya kemiripan ada di daerah rumah sakit Kanjuruhan. Oh, di rumah sakit Kanjuruhan. Sudah mencari ke rumah sakit mana saja Bapak selain di rumah sakit Saiful Anwar Bapak? Di Bapak Udara juga. Habis itu di Kanjuruhan? Kanjuruhan juga. Habis itu di mana? Ada lagi kan tiga rumah sakit tadi. Iya. Habis itu langsung di sini. Oke. Kalau boleh tahu Pak, mungkin usianya berapa Pak? Bisa ditunjukkan berapa? 18-an. 18 tahun. 2 SMA. Oh, 2 SMA. Ini tadi kan sudah ditunjukkan beberapa fotonya Pak. Ya. Itu berarti masih belum ada? Masih, kalau di sini masih belum ada, coba kita ke Kanjuruhan aja. Karena ada pengiriman dari nomor. Oh Bapak, kalau berkenan mungkin ada foto anaknya yang mungkin bisa ditunjukkan. Mungkin siapa tahu dengan di kamera Bapak, mungkin nanti ada pemirsa yang nonton bisa membantu. Berarti rencana setelah dari Rumah Sakit Saiful Anwar ini Lagi ke Kanjuruhan. ke Kanjuruhan Bapak. Karena agak kemiripan. Baik. Sama kakak ini. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Halo. Nanti. Dimas. Nanti saya kan dari Kanjuruhan. Ya, ini Vival, kalau kita lihat bahwa banyak keluarga yang kemudian datang ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mencari salah satu anggota keluarganya yang belum ditemukan pasca kericuhan supporter yang terjadi pada kemarin malam. Pak, ini saya sudah di rumah sakit Kanjuruhan. Kabupaten intinya kita di sini kita membantu karena kita dari relawan masalah pemulangan jenazah yang ada di RSUD Saiful Anwar. Yang di RSUD kedua kita juga ada relawan ambulans. Yang di sini ini adalah rumah sakit Bapak. Kalau yang di kecil tetap di Kanjuruhan. Ini bukan. Pak, ini berarti total ada berapa foto yang ditunjukkan Pak kira-kira Pak? Kalau pagi ini Mbak, yang ditemukan sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang sudah ditemukan Pak? Yang sudah ditemukan sama keluarga korbannya. Oke. Itu di rumah sakit ini berarti Pak? Yang sebelumnya dari rumah sakit Bapak di rumah sakit ini ya Pak? Baik Pak. Oke,
bagi keluarga yang sudah menemukan anggota keluarganya berarti bisa langsung menuju. Bisa langsung ke lokasinya, manajemennya saya bukan sama teman-teman kepolisian yang masih identifikasi. Nanti kalau sudah selesai, kita dengan ambulans akan membantu masalah kepulangannya. Oke, baik. Sampai rumah kita. Baik. Oke, Pak. Oke, jadi Tifal dan juga saudara, ini sementara ada 10 orang yang sudah ditemukan oleh anggota keluarga maupun juga kerabat keluarga yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dan memang beberapa diantaranya itu sebelumnya merupakan rujukan dari Rumah Sakit Wafa, lantaran karena peralatan medis yang belum cukup mumpuni, kemudian akhirnya dirujuk langsung ke Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi bagi mereka, para anggota keluarga ataupun kerabat keluarga yang sudah menemukan anggota keluarganya, ini bisa langsung menuju ke bagian administrasi rumah sakit untuk bisa mengurus proses-proses pemulangan jenazah, baru kemudian bisa dipulangkan dengan menggunakan ambulans yang beberapa diantaranya disediakan secara sukarela oleh para teman-teman sukarelawan yang saat ini tengah berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Kalau kita merujuk bagaimana statement atau pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa yang beberapa waktu lalu menggelar konferensi bahwa nantinya bagi keluarga korban meninggal dunia ini nantinya akan diberikan santunan sebesar 10 juta rupiah per orang. Kemudian bagi korban yang luka berat itu akan diberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah orang. Orangnya mau balikin ini. Mana? Ya. Alhamdulillah Mbak masih hidup Mbak. Alhamdulillah saja di Bapak. Alhamdulillah Mbak ya. Alhamdulillah udah di Bapak nggak sadar. Alhamdulillah. Amin. Periasaku masih hidup Mbak, masih hidup. Itu. Bu, mau ke sana. Sana Bu, di Bapak. Bapak mau ke sana Bu. Ada yang terima kasih ya. Iya, itu laporan dari Via Irbar. Lokasi posisinya sekarang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Tadi ada beberapa anggota keluarga yang sudah menemukan anggota keluarganya yang dirawat di rumah sakit di sana, tapi masih banyak juga beberapa orang yang dicari tapi tidak ditemukan. Tadi juga sudah sempat ada perwakilan keluarga yang masih belum kunjung menemukan anggota keluarganya di 3 rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten setempat di Teja Husada, lalu juga Rumah Sakit Kanjuruhan, lalu juga sekarang di Saiful Anwar belum ditemukan juga. Masih ada upaya-upaya untuk mencari anggota keluarga mereka sampai bisa mengetahui bentuk penanganan medis yang dilakukan kepada mereka yang masuk menjadi korban insiden Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. Breaking news masih akan berlanjut, mengecek langsung bagaimana pantauan terkini selepas insiden di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Program ini masih akan berlanjut bersama Niluh Puspa. Tetap bersama kami di Kompas TV. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kerja gini resikonya masuk angin. pecah tuh badan. Minum TJ Masuk Angin, pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset, redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ Masuk Angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku.
Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Golf is a game of improvements. To improve my game, I improve my body. I improve my technique. I improve my mind. Rehydrate and protect with UC 1000 Isotonic, the unique electrolyte drink with 1000 milligrams of vitamin C. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Saudara, breaking news Kompas TV, kami lanjutkan kembali siang hari ini. Saya Niluh Puspa, saudara, masih terkait dengan meninggalnya atau terjadinya insiden berdarah, tragedi berdarah pada pertandingan sepak bola yang terjadi pada malam tadi, saudara, di mana ada 130 orang supporter. Ini belum terdata secara lengkap sebenarnya siapa saja mereka yang meninggal dunia dalam insiden ini, saudara. Kalau dari keterangan terakhir Kapolda Jawa Timur bahwa pihak yang meninggal ini ada yang dari supporter, ada juga yang dari anggota polisi. Namun secara detail siapa saja mereka ini juga tentu masih akan kita nantikan keterangan lebih lanjutnya. Saat ini fokus yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat adalah bagaimana penanganan terhadap para korban, saudara. Saat ini para korban ini dirawat. Jadi yang meninggal dunia ataupun yang masih mengalami luka, begitu perawatan ini ada di sejumlah rumah sakit di Malang, Jawa Timur. Sampai dengan siang hari ini, informasi yang terbaru seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tragedi ini menewaskan 130 orang. Sebelumnya 127 orang, kemudian terus bertambah 129 dan informasi terakhir adalah 130 orang yang meninggal dunia, saudara. Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan bela sungkawa terkait dengan tragedi meninggalnya 130 orang ini, dan ia memberikan penegasan bagaimana agar evaluasi menyeluruh dilakukan pasca tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, saudara. Tadi juga Presiden menyampaikan bahwa untuk sementara Liga 1 ini harus dihentikan sampai dengan evaluasi menyeluruh dilakukan dan hasilnya ada
begitu. Dan banyak pihak juga mengomentari terkait dengan kasus ini harus diusut tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab. Ini yang paling penting adalah harus ada yang bertanggung jawab terkait dengan tragedi ini. Jangan sampai ini hanya menguap begitu saja, kemudian ada permintaan maaf, ada kemudian penghentian sementara, tapi tidak ada yang bertanggung jawab atas peristiwa yang luar biasa. Ini adalah tragedi paling bersejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Lebih dari 130 orang atau ada sekitar 130 orang yang meninggal dunia dan ada banyak yang mengalami luka, dan ini tentu saja menghadirkan kesedihan bagi banyak pihak, utamanya adalah para pecinta sepak bola, saudara. Sekali lagi, saudara, terkait dengan insiden meninggalnya 130 orang dalam tragedi Kanjuruhan ini, Presiden Joko Widodo meminta atau agar PSSI ini menghentikan dulu penyelenggaraan Liga Indonesia dan juga melakukan evaluasi. Kita dengarkan bersama kembali, saudara, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Sementara itu, saudara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wianto Wijoyo, mengonfirmasi jumlah terakhir korban meninggal dunia akibat kericuhan pasca pertandingan Arema versus Persebaya berjumlah 130 orang, sementara luka berjumlah 191 orang. Meninggal dunia 130. Sebentar. 130 meninggal dunia. Iya, wes itu tuh ya. Untuk luka-lukanya. Waduh ya, luka-luka sedang berat ini 191, ringan. Total itu ya? Total. Kalau mari diperiksa ini ringan ya mulai. Mayoritas penyebab kematian karena sesak itu atau akibat apa? Akibat ya terinjak-injak itu loh ya. Kalau sesaknya ya ada ya, tapi yang jelas itu mereka berdesak-desakan terus diinjak-injak. Di situ pun juga bisa dari ini ya. Apa? Oh ya pokoknya kena orang memar-memari kena injak sikil-sikil ya. Karena napasnya ya kalau terinjak itu ya nggak bisa lancar jadi akhirnya ya. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pihak berwenang gerak cepat mengusut kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Data pasti jumlah korban dan apakah ada pelanggaran SOP akan menjadi dasar, saudara, rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan liga. Tentu saja itu harus segera diproses data yang akurat sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran yang seperti beredar sekarang. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur untuk tidak terkena emosional mendengar berita-berita yang ada, dan saya minta semua aparat terkait yang berada di Jawa Timur dan tingkat pusat untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, dan jangan sampai kalau memang seperti yang terjadi sekarang
ini kan ke depan masih akan ada juga pertandingan-pertandingan sepak bola di tempat lain, jangan sampai terulang lagi. Dan kita perbincangkan saudara terkait dengan kejadian ataupun tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 130 orang bersama dengan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, ada Mas Ignatius Indro. Selamat siang Mas Indro. Selamat siang Mbak. Sehat Mas Indro? Sehat. Mas Indro, duka luar biasa hari ini kita rasakan bersama, utamanya bagi masyarakat Indonesia karena kita semua adalah pecinta sepak bola. Tapi yang paling penting di sini adalah tentu adalah evaluasi. Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan termasuk soal SOP. Anda melihat apa di sini kesalahan yang terjadi? Iya, ini harus diinvestigasi segala kejadian yang ada di Malang. Ini harus diusut tuntas ya. Bagaimana pelanggaran, misalnya ada terjadinya pelanggaran SOP. Saya pikir jelas ada pelanggaran SOP. Oke. Karena menurut pelanggaran SOP apa yang Anda catat? Iya, karena di aturan FIFA pun penanganan supporter di dalam stadion ini tidak bisa menggunakan gas air mata gitu ya. Dan senjata api juga. Dan senjata api. Dan ini kan kenyataannya ada gas air mata dan diarahkan ke tribun, dan ini yang membuat banyak sekali kepanikan dan akhirnya jatuh korban, dan ini adalah tragedi dalam sepak bola yang terbesar kedua di dunia ya, di bawah Peru. Kita jumlah korban ini tragedi terbesar, dan ini tidak boleh terulang, dan harus ada investigasi siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam kejadian ini. Itu dari sisi penanganan terhadap konflik yang bisa terjadi pada saat pertandingan. Evaluasi apa lagi yang menurut Anda bisa kita lihat dari kasus ini? Ya, evaluasi banyak sekali ya. Di sini pertama penanganan pengamanan apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, lalu juga bagaimana sejauh ini edukasi terhadap supporter gitu ya. Edukasi ini kan kita sudah punya undang-undang keolahragaan, sistem keolahragaan nasional, dan di dalamnya sudah ada masalah supporter. Tapi ini aturan turunannya belum ada. Bagaimana memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi baik kepada supporter, baik kepada panitia pelaksana, baik bagi pengamanan ya. Bagi pengamanan seperti apa gitu. Kalau sederhananya gini aja, kalau misalnya kita melihat steward yang ada di negara-negara sepak bolanya maju gitu ya, seperti Inggris gitu. Ini stewardnya posisinya menghadap ke penonton sehingga dia tahu ketika ada potensi atau bahaya-bahaya yang mengancam sebuah pertandingan. Tapi kalau ini steward kita malah menyaksikan pertandingan, ini yang masih harus diperbaiki ya. Dan penanganan supporter ini sebenarnya kita sudah punya payung hukum, itu harus dimanfaatkan. Termasuk dengan Menpora harus membuat aturan-aturan turunan dari Undang-Undang Keolahragaan Nasional ini, Mbak. Tadi kita bicara soal kerusuhan dalam pertandingan sepak bola bukan hal baru di Indonesia, benar nggak, Mas? Betul. Banyak terjadi juga begitu. Nah, tetapi kenapa bisa berulang? Jadi yang salah ini apanya? Iya, yang salah ini adalah sistemnya ya. Bagaimana sistemnya ini belum terbangun? Bagaimana SOP-nya sendiri jelas atau enggak. Misalnya panitia pelaksana harusnya kan melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Tapi itu kan sudah dilakukan, misalnya ada penjagaan. Iya, tapi kan aturan-aturan misalnya di dalam stadion ini tidak menggunakan gas air mata. Anda menganggap bahwa polisi nggak tahu atau aparat keamanan nggak tahu penggunaan gas air mata tidak boleh dilakukan di dalam ini saya pikir ada kelemahan koordinasi antara panitia pelaksana. Entah panitia pelaksana tidak menyampaikan ke pihak kepolisian ataupun kepolisian juga tetap memaksakan. Tapi menurut Anda soal ini kan aturan tertulis ya dalam aturan FIFA ya, pasal 19 benar kalau saya tidak salah, bagian B. Apakah mungkin aparat keamanan yang mengamankan satu pertandingan sepak bola tidak tahu soal aturan itu? Harusnya tahu karena ini kan sudah disosialisasikan juga oleh FIFA ya, dan ini menjadi statuta yang harusnya PSSI juga mensosialisasikan ke aparat-aparat yang bertugas di lapangan, bagaimana menangani supporter ataupun bagaimana menangani kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di dalam sebuah pertandingan. Nah, ini yang harusnya disosialisasikan. Namun saya tidak melihat di sini ada miskomunikasi atau misorganize gitu ya. Ini yang terjadi sehingga
masih digunakan juga gas air mata, bahkan ditembakkan ke arah tribun. Dan ini yang membahayakan kan. Kenyataannya jatuhnya korban lebih banyak di tribun karena panik. Betul. Dan juga sesak nafas. Kita tahu lah kalau misalnya seperti kita yang pernah liputan di lapangan, sangat tahu bagaimana bahayanya si gas air mata ini ya. Tapi begini Mas, kalau dalam catatan Anda pertandingan sepak bola di dunia gitu, pernahkah ada kejadian yang seperti ini yang kemudian menggunakan gas air mata untuk mengamankan? Saya pikir pernah ada ya. Misalnya kejadian di Heysel atau di Hillsborough gitu ya. Ini yang menyebabkan akhirnya FIFA mengeluarkan aturan bahwa tidak menggunakan. Jadi itu sebelum aturan FIFA ada. Gitu. Jadi FIFA tentunya berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya. Tahun berapa itu Mas yang pernah terjadi? Kalau Heysel itu 89 ya. Ketika pertandingan antara Liverpool dan Juventus gitu. 85, mohon maaf. Kalau Hillsborough 89. Nah ini yang kejadian-kejadian seperti ini yang membuat pembelajaran. FIFA mengeluarkan aturan itu. Sebenarnya kalau kita bicara soal aturan FIFA tadi, soal bagaimana prosedur atau SOP pengamanan kericuhan dalam pertandingan sepak bola, itu keluar tahun berapa sih Mas? Itu kalau saya tidak salah sekitar tahun 80 atau 90-an. Artinya sudah lama ya? Iya, sudah lama, dan ini mungkin yang miss di panitia pelaksana kita. Jadinya aturan-aturan ini yang dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian gitu misalnya, dan pihak kepolisian juga belum tentu kan membaca statuta FIFA atau aturan-aturan FIFA gitu ya. Ini yang harus sebenarnya panitia pelaksana menjelaskan kepada pihak kepolisian. Ini yang harus diinvestigasi ya. Iya, betul. Di mana letak miskomunikasi tadi? Apakah pada pihak panitia yang tidak menjelaskan kepada pihak aparat keamanan, kita bicara di sini, ataukah terjadi situasi yang seperti apa yang kemudian memaksa? Kalau kita dengar statement dari Kapolda Jawa Timur kan mengatakan bahwa situasi yang tidak terkendali akhirnya membuat mereka melakukan itu. Iya, tapi kan walaupun tidak terkendali seperti apa, ini yang bisa dilakukan. Bagaimana bisa kecolongan para penonton untuk masuk ke lapangan. Ini kan yang harusnya diperhatikan. Kalau misalnya ada kesigapan dari aparatur pelaksana gitu ya. Protapnya seperti apa untuk mencegah penonton masuk ke lapangan. Maka ini tidak akan terjadi. Iya. Kalau gitu kita mundur lagi nih Mas. Kalau gitu kita mundur lagi melihat kepada sebelum supporter itu melompat ke dalam lapangan untuk bertemu dengan ofisial. Kan sebenarnya begitu ya. Untuk mempertanyakan kenapa bisa kalah. Jadi kita mundur dulu. Harusnya berarti sebelum lompat itu terjadi, pihak tadi Anda menyebutkan itu harus sudah tahu ya sebenarnya. Harusnya sudah dan tahu. Sudah harus ancang-ancang. Bagaimana di situ sebenarnya harusnya langkah apa yang harus diambil sebelum itu terjadi? Nah, sebelum supporter masuk ke dalam lapangan, ini harusnya sudah dicegah, dan steward kan juga sebenarnya misalnya daerah-daerah yang mungkin rawan untuk bisa dilalui oleh supporter, ini yang harusnya dijaga lebih ketat gitu. Ini harusnya panitia pelaksana juga sudah mengetahui daerah-daerah yang rawan. Harusnya sudah bisa dipetakan gitu ya. Kita lanjutkan lagi sebentar Mas Indro perbincangan ini. Kita akan jeda terlebih dahulu saudara. Kami atau Breaking News Kompas TV terkait dengan tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan Malang akan kami lanjutkan seusai jeda. Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji, ProGuard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia.
Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster penting itu. Ayo buruan vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. Pruga, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji, ProGuard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita juga masih memperbincangkan terkait dengan apa yang terjadi ini bersama dengan Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ingin mengajak Anda untuk kembali ke Malang, Jawa Timur, di salah satu rumah sakit, Saudara, yang menjadi lokasi perawatan bagi para korban, begitu, baik itu yang meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan. Di sini, Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV, ada Via Irmar. Saya coba sapa dulu. Via, selamat siang. Ya, baik. Selamat siang, Gilu. Via, saya tahan dulu. Oke, ini adalah gambar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang sepertinya bertemu dengan keluarga supporter ini. Via, saya ingin konfirmasi ke Anda. Apa yang bisa Anda ceritakan dari gambar yang saat ini kita saksikan bersama? Ada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Via. Teman-teman media, jadi pada kesempatan kita buka ini, Ibu Gubernur, Pak Pangdam, Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan teman-teman dari KPD, beliau terus berbelasungkawa dengan keluarga, dan kami keluarga yang dirawat di IGD, banyak 8 yang dengan luka berat, dan ada 4 yang luka ringan dan yang luka sedang. Ya. Beliau tadi sudah menyapa keluarga, dan tadi sudah meninjau sedikitnya jenazah yang dikirim sini yang belum teridentifikasi. Tapi alhamdulillah tadi sudah melakukan identifikasi, bahkan dengan suasana sidik jari. Kemudian lagi akan ketemu dengan keluarga, dan akan diidentifikasi dengan asmanya, dengan akan sholat di kafani, baru sholat. Jadi kawan-kawan, kita berharap bahwa
apa yang bisa dilakukan pada penanganan korban kita akan maksimalkan. Koordinasi Forkopimda Provinsi kami, Pemanggang, Kapolda, Pak Sekda juga tadi kita ada di berbagai provinsi sama jam 3 sudah mempersiapkan. Pak Bupati, Pak Wali Kota juga melakukan hal yang sama. Saya rasa kalau dilihat dari kerja cepat koordinasi antar rumah sakit di Malang ini luar biasa. Tadi pagi masing-masing rumah sakit juga melakukan Zoom meeting untuk mencari solusi pada tingkat yang membutuhkan tindakan tertentu akan dirujuk kemana. Maka tindakan yang relatif mengalami luka berat disebutnya ke Saiful Anwar. Kemudian ada rujukan bagi jenazah yang belum teridentifikasi, yang kemudian diputuskan satu di Kanjuruhan, satu di Saiful Anwar. Sejauh ini dari 17 jenazah proses identifikasi DCI-nya sudah selesai. Tapi perlu pencocokan dengan keluarga masing-masing. Jadi kalau selesai proses pencocokan, proses pengiriman jenazah memang sedapat mungkin kita bisa lakukan di sini. Misalnya proses pengiriman jenazah. Kalau itu maka disolatkan di sini karena di sini juga ada masjid. Itu di bawah daerah asal mereka. Dan nanti misalnya akan diserahkan kembali di tempat masing-masing ya silakan. Tapi bahwa saya berharap pada saat pulang dari Saiful Anwar mereka sebetulnya sudah dimandikan, sudah disolatkan. Nah, saya ingin sampaikan kalau penanganan itu di rumah sakit dan di Saiful Anwar maka dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Kalau di rumah sakitnya Pemkab dan di wilayah Kabupaten Sekawarga, Kabupaten Malang, maka ya dalam tanggungan Pemkab. Begitu juga yang di daerah kota juga dalam tanggungan kota. Dan kami, kalau Pak Bupati, Wali Kota juga akan menyampaikan santunan kematian, Pemprov juga melakukan hal yang sama. Untuk yang luka berat kita juga memberikan bantuan pada keluarga. Saya rasa itu kawan-kawan kita semua tentu berduka yang sangat mendalam bahwa ketika kita melihat ada korban dari kasus di Kanjuruhan kemarin, insiden ini tentu kita berharap tidak akan terulang di kemudian hari. Dan masing-masing bisa mengambil pelajaran yang berharga dari apa yang kita lihat tadi malam itu. Saya rasa itu ya. Selain ada total ada berapa jumlah korban Bu? Ya, priorisasi tetap dilakukan. Data yang sudah tersinkronkan sampai dengan tadi jam 9.30. Itu 129 tercatat meninggal dunia. Tapi kita masih menyinkronkan. Itu kawan-kawan. Nanti mungkin apakah ada posko bantuan yang akan didirikan di Rumah Sakit Saiful Anwar, terutama bagi keluarga yang saat ini tengah mencari anggota keluarganya yang belum ditemukan mungkin? Iya, kami siapkan. Jadi saya kontak dengan kami bisa jadi untuk kontak persen yang kalau keluarga yang dari keluarganya hilang bisa diberikan. Berarti bisa langsung ke Rumah Sakit Saiful Anwar ya? Dokter, kalau penyebab kematian tuh apa dokter? Ininya, faktornya? Rata-rata memang karena berdasarkan sehingga ada trauma di kepala, ada trauma dada ya karena penyakit terinjak. Ada sesak nafas, bekas-bekas apa sih? Oh, bukan itu, karena ini kan desak-desakan tadi, jadi pasti tekan dadanya. Dan kebetulan di bawah kalau jatuh jadi penjat. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ternuwun Ibu. Ya, Nilu dan juga saudara, ini baru saja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan juga
PLT Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar, Dr. Kohar, melakukan konferensi pers di hadapan rekan-rekan media. Dan kalau saya bisa menyimpulkan bahwa tadi Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa seluruh korban yang mengalami luka berat itu akan langsung dirujuk dan juga dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sementara untuk jenazah sendiri itu diidentifikasi di 2 rumah sakit. Yang pertama yaitu di Rumah Sakit Kanjuruhan dan yang kedua yaitu di Rumah Sakit Saiful Anwar. Bagi korban meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan pada ahli waris atau juga anggota keluarga sebesar 10 juta rupiah per orang. Kemudian bagi korban yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar juga diberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah per orang atau per korban oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara bagaimana dengan para korban yang tengah dirawat ataupun yang meninggal dunia di rumah sakit lain selain di Rumah Sakit Saiful Anwar seperti di Rumah Sakit Kanjuruhan, Rumah Sakit Wafa dan juga di rumah sakit lainnya. Nah, nanti biaya perawatan, pengobatan, kemudian juga santunan itu akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten maupun juga Kota Malang, Jawa Timur. Baik, via Irmar, tentu kita akan nanti kembali lagi ke Anda untuk bisa mengupdate situasi terkini dari sana, utamanya update soal berapa jumlah korban meninggal dunia, berapa juga yang masih dalam perawatan, dan kalau Anda tadi menyebutkan bahwa nantinya bagi yang mengalami luka berat itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Ini juga yang tentu akan kami harapkan Anda bisa update kepada kami, ada berapa yang mendapat rujukan dan harus menjalani perawatan karena mengalami luka berat tadi. Via Irmar, nanti kami akan kembali lagi ke Anda di Malang, Jawa Timur. Dan saudara, Breaking News Kompas TV juga masih akan terus kami lanjutkan seusai jeda berikut ini. Tentu akan kami perbarui terus informasi terkait dengan tragedi di Kanjuruhan atau Stadium Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan PTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh.
Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara. Salah satu aspek yang diduga menyebabkan tragedi tewasnya ratusan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur adalah kepanikan setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa supporter di dalam stadion. Jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara menggambarkan situasinya di lapangan berikut ini. Saya sekarang berada di luar arena stadion, ini ada juga Saudara, karena memang stadion langsung ditutup pasca sterilisasi. Ini adalah pintu kericuan semalam. Ya, ini pintu di belakang utamanya. Ini pintu keluar. Pintu keluar ya. Masih beberapa pintu keluar di antaranya. Jika kita melihat Stadion Kanjuruhan ini sangat luas, kapasitasnya 45.000 penonton, dan kemarin ketika pertandingan tiket ini sudah full terjual. Jadi diperkirakan memang ada 45.000 penonton yang memenuhi stadion. Nah, ini salah satu pintu keluarnya. Kurang lebih 4 meter ini Anda dan juga Saudara. Jadi ini, jika Hilda, tadi cerita dari maaf saya potong. Ini adalah satu-satunya pintu yang kemudian menjadi akses keluar kemarin ketika terjadi kerusuhan. Tidak, ini ada beberapa pintu, ada beberapa pintu keluar ini, tapi memang bentuknya serupa, kurang lebih segini semua, 4 meter begitu. Jadi ketika tadi saya tanyakan kepada pedagang kios yang berada di luar stadion, mereka berkata biasanya menit ke 80 itu dibuka. Nah, ini kemarin sampai pertandingan selesai belum juga dibuka. Nah, itulah yang menyebabkan supporter berhamburan berusaha menjebol pintu agar mereka bisa keluar karena mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata tersebut. Dan Saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Mas Ignatius Indro. Mas Indro, kalau kita bicara atau kita melihat dari kasus ini, kita tentu melihat dalam banyak aspek ya. Pertama, kita melihat dari sisi kepanitiaan. Kedua, kita melihat dari sisi pengamanan, aparat keamanan. Kemudian ketiga kita melihat dari sisi supporter, pendukung itu sendiri. Kalau Anda melihat dari ketiga ini, mana yang harus dievaluasi pertama? Yang harus dievaluasi adalah panitia pelaksana tentunya. Itu yang pertama. Panitia pelaksana bagaimana seharusnya dia juga sudah tahu bahwa sebuah pertandingan, apalagi ini pertandingan yang cukup panas antara Arema Malang dan juga Persebaya ya. Ini antisipasinya seperti apa harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh panitia pelaksana dan mungkin juga pihak federasi ya. Dia harus jelas, mungkin di stadion yang memang sudah dilakukan, di stadion yang memang sudah memenuhi standar FIFA gitu, keamanannya, pengamanannya, dan itu mudah dilakukan. Terus juga masalah tiket gitu ya. Kita tahu bahwa saat ini kita masih pandemi ya, masih pandemi dan harusnya memang 75% saja. Tapi kenapa ini stadion bisa penuh? Iya, informasi yang beredar
harusnya hanya 20.000 tiket, benar? Iya, betul. Tapi yang tercetak 40.000 tiket. 42.000. 42.000 tiket. 42.000 tiket. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah memang panitia pelaksana benar-benar tidak siap dengan 42.000, walaupun memang pendukung Persebaya tidak ada, namun kan penuhnya stadion ini juga harusnya sudah bisa diantisipasi bagaimana misalnya ketika supporter masuk ke lapangan atau seperti apa. Ini yang jumlah keamanannya berapa, lalu menjaga di titik-titik mana saja. Nah, ini kan harusnya sudah bisa dilakukan. Tapi ini gagal di situ panitia pelaksana. Sementara kalau untuk supporternya sendiri, saya tekankan lagi bahwa emang harus ada edukasi. Edukasi dilakukan hingga ke akar rumput. Jangan hanya misalnya ada kejadian-kejadian keributan gitu ya. Ini hanya mengundang pimpinan-pimpinan fanbase gitu, nggak bisa juga karena kan yang banyak bermasalah ini di akar rumput gitu ya. Misalnya di Malang dan Surabaya tuh ada daerah-daerah irisan tentunya fansnya gitu ya. Nah, ini yang sering kali bahaya, ataupun misalnya di Jakarta dan Bandung ada daerah-daerah irisan seperti Bekasi, Depok, itu daerah irisan. Ini yang juga cukup berbahaya. Nah, itu edukasi harus dilakukan hingga ke akar rumput, nggak bisa cuma pimpinan-pimpinan dari fanbase Dan saja. selama ini, karena Anda juga adalah Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, selama ini sejauh ini bagaimana sih edukasi ke sana? Kami sendiri melakukan edukasi di berbagai tempat, namun kami kan memiliki keterbatasan. Kami memiliki keterbatasan dana, lalu keterbatasan sumber daya gitu ya. Ini harus melibatkan seluruh stakeholder, gitu. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Nggak bisa tinggal diam gitu. Mereka juga harus turut untuk mengedukasi supporter, termasuk juga mengedukasi misalnya aparat-aparat keamanan kita untuk bagaimana melakukan tindakan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak diinginkan. Itu berarti dari panitia, kemudian itu dari supporter. Bagaimana dengan aparat pengamanan yang mengamankan jalannya pertandingan? Nah, itu dia. Itu yang tadi saya katakan. Harus ada edukasi juga terhadap aparat itu gitu ya. Bagaimana cara mengawasi supporter-supporter dan kemungkinan bagaimana juga ini pengamanannya seperti apa. Misalnya jangan memakai gas air mata, lalu jangan memakai senjata, karena kan kalau misalnya dilakukan kembali dengan tindakan kekerasan, itu akan memicu tindakan kekerasan lainnya gitu ya. Itu yang harus diedukasi juga aparat keamanan kita gitu. Dan itu tanggung jawab dari federasi dan juga panitia pelaksana serta seluruh stakeholder. Dan dari peristiwa Malang ini, informasi yang banyak beredar, kemudian kesaksian juga dari korban yang selamat begitu, mengatakan bahwa mereka berdesakan untuk keluar dari stadion itu, dan banyak juga informasi juga kapasitas pintu keluar yang tidak terlalu besar, itu juga menimbulkan penumpukan dan akhirnya mungkin terjadi saling injak dan lain sebagainya. Apa yang Anda evaluasi dari stadion-stadion yang ada di tanah air kita? Iya, stadion-stadion kemarin yang telah dikunjungi oleh FIFA, tentunya ada beberapa stadion, ada 6 stadion. Ya, itu untuk tahun depan ya? Untuk Piala Dunia U20. Tapi kan ada beberapa stadion yang memang tidak memenuhi standar gitu ya. Standar pengamanan, lalu standar untuk evakuasi seperti apa. Itu banyak stadion yang kita belum memenuhi standar itu gitu ya. Itu juga harus jadi perhatian. Iya, dan kejadian semalam juga mungkin karena penembakan ke arah tribun, kepanikan karena pintu keluar yang sangat terbatas gitu ya. Ini yang akhirnya menyebabkan berdesak-desakan dan juga terjadinya korban jiwa. Termasuk juga terakhir sebelum kejadian ini ada kejadian di Bandung Lautan Api gitu ya. Dua orang, itu kan karena berdesak-desakan. Karena ini yang harusnya dibuat aturan, misalnya dibuat ring 1, ring 2, ring 3, agar tidak terjadi desakan-desakan seperti itu dan artinya infrastruktur itu juga harus jadi bahan evaluasi dari peristiwa ini ya. Apa dampaknya dari peristiwa yang terjadi ini dan peristiwa kerusuhan sebelumnya yang juga jaraknya tidak terlalu jauh begitu? Apa dampaknya Mas bagi persepak bolaan Indonesia? Iya, dampaknya tentu yang pertama untuk internal sendiri gitu ya, di Indonesia sendiri kepercayaan terhadap federasi dalam hal ini PSSI semakin merosot. Padahal kita tahu bahwa timnas kita sebenarnya sudah bermain cukup baik gitu ya. Tapi dengan kejadian ini kepercayaan terhadap PSSI begitu merosot.
kepercayaan terhadap PT Liga begitu juga merosot gitu ya. Itu dan tentunya tadi Pak Jokowi menyatakan ini harus dihentikan, memang harus dihentikan. Kita evaluasi semuanya. Hentikan sepekan kalau PSSI bilang. Iya, kalau PSSI sepekan, tapi kalau saya sih melihat sini harus dihentikan. Nggak cukup sebenarnya. Sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan gitu. Karena kita harus evaluasi dulu apa yang terjadi, investigasi, lalu juga melakukan edukasi sesuai dengan undang-undang keolahragaan itu, Mbak. Ada juga yang menyoroti soal jam pertandingan. Ini adalah big match ya, kalau kita bicara Arema versus Persebaya ini. Dan dilakukan malam hari, sehingga potensi seperti itu juga bisa terjadi. Nah, apakah Anda sepakat dengan itu? Sepakat. Jadi jam waktu pertandingan ini kan mereka hanya mengacu pada jam siar gitu ya. Jadi karena kita bicara bisnis di dalamnya. Iya, jadi ini yang tidak memikirkan bagaimana ketika penonton yang tidak memiliki kendaraan pribadi gitu misalnya. Bagaimana susahnya untuk pulang. Di situ akan terjadi penumpukan massa yang terjadi di malam hari dan ini akan menimbulkan dampak negatif tentunya. Apalagi kalau misalnya ketika lagi dalam perjalanan jalan kaki bertemu dengan rival ini yang terjadi kalau ketika sebuah pertandingan dilakukan malam hari jam 8 malam gitu ya. Saya pikir paling malam ini seharusnya jam 7 itu paling malam pertandingan karena orang masih bisa pulang dengan kendaraan umum gitu misalnya. Dan bayangkan ketika misalnya di Persebaya atau Arema kan fansnya juga banyak yang berasal dari jauh-jauh ya. Iya, betul. Ini akan kesulitan untuk pulang ke rumah dengan selamat. Ada statement menarik juga dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Zainuddin Amali tadi pagi di Kompas TV menyatakan bahwa mungkin juga soal adanya supporter dalam pertandingan akan dievaluasi. Anda setuju dengan itu? Iya, saya pikir artinya mungkin saja supporter nggak dibolehkan datang ke stadion. Apakah itu adalah opsi yang tepat untuk menghindari hal mungkin seperti ini? Untuk sementara iya, bisa jadi opsi yang tepat. Tapi itu harus dilakukan dengan melakukan edukasi. Tidak bisa dengan tidak ada supporter tapi tidak melakukan edukasi. Ini akan percuma gitu. Edukasi harus dilakukan dan seperti yang saya bilang tadi bahwa harus dilakukan sampai ke akar rumput, nggak bisa juga terus lepas tangan tidak melakukan edukasi. Ini akan kejadiannya akan seperti ini. Bagaimana kita harus membangun pola pikir yang sama bahwa ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun dari sepak bola itu sendiri ya. Ini masalah kemanusiaan. Jadi rivalitas ataupun kemarin kan kejadiannya bahwa supporter Arema gitu mendatangi official Persebaya dan juga ingin melakukan sesuatu terhadap pemain-pemain Persebaya. Nah, ini masalah rivalitas dan masalah kemanusiaan yang harus ditekankan. Tapi apapun itu sebenarnya tugas yang paling penting dari baik itu official ataupun tim aparat keamanan adalah menghadirkan stadion yang aman, stadion yang nyaman. Karena kalau kita nonton pertandingan sepak bola itu tidak hanya soal urusan laki-laki dan orang dewasa, banyak perempuan, banyak ibu, banyak anak-anak juga yang dibawa. Artinya yang paling penting adalah menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi stadion itu sehingga masyarakat bisa datang dengan nyaman. Betul. Ini mungkin yang PSSI sendiri kan berdiri karena hal itu gitu ya, bahwa kita ingin sepak bola adalah hiburan, kita bisa ngajak keluarga datang gitu ya. Dan kenyataannya sampai sekarang belum bisa terjadi seperti itu. Mas Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, terima kasih sudah berbagi pandangan, berbagi perspektif siang hari ini di Kompas TV. Tentu kita berharap seperti yang disampaikan oleh Presiden, ini adalah peristiwa terakhir, tragedi terakhir persepak bolaan Indonesia. Tidak boleh lagi ada nyawa melayang, karena jangankan 130, satu nyawa itu juga besar Mas nilainya. Baik, Mas Ignatius Indro, terima kasih sekali lagi untuk perbincangannya siang hari ini. Dan saudara, breaking news Kompas TV, kami akan jeda, kami akan kembali saat lagi. Nanti juga kami akan kembali ke Malang untuk melihat ada rencana olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian juga di sana. Tetaplah di breaking news Kompas TV. Kerja gini resikonya masuk angin.
satu badan. Minum TJ masuk angin pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Soklin bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Hey, ada madu TJ saset, madu TJ saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Breaking News Kompas TV, tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 130 orang sampai dengan saat ini. Informasi resmi yang kami dapatkan melalui Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Kota Malang maksud saya, saudara, menyampaikan bahwa 130 jumlah korban tewas dalam peristiwa ini. Tentu juga ini masih akan terus kami update informasinya untuk mendapatkan berapa data sebenarnya. Dan selain itu ada juga ratusan orang yang masih menjalani perawatan di 2 rumah sakit yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Dan siang hari ini, saudara, kami ajak Anda menuju ke jurnalis Kompas TV. Ada Andi Mas yang sudah berada di, sepertinya di Stadion Kanjuruhan, saudara, untuk melihat ada rencana melakukan olah TKP. Benar begitu, Andi Mas? Ya, Nilu dan juga saudara, memang benar olah TKP telah dilakukan dan saat ini masih berlangsung. Olah TKP ini sendiri dilakukan oleh tim dari Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Wadid Reskrim
Sementara itu di dalam olah TKP yang berlangsung beberapa saat yang lalu ini, kedatangan maksud kami Menteri PMK Muhadjir Effendi juga turut hadir untuk menyaksikan proses olah TKP itu sendiri. Namun dalam proses olah TKP ini sendiri cukup steril dan tidak boleh ada satupun orang yang di luar kepentingan untuk mendekat ke lokasi. Nilu. Baik, apa yang didapat atau ada informasi yang Anda dapatkan dari hasil olah TKP ini? Sejauh ini memang belum ada informasi dari hasil olah TKP yang kita dapatkan sementara. Memang olah TKP ini difokuskan yang pertama ini di dalam stadion. Dari pandangan kami ada di lokasi stadion saat ini memang bangkai-bangkai sejumlah kendaraan kita ke peristiwa tadi malam masih berada di lokasi yang sama dan tidak berubah dan sudah dipasang oleh garis polis lain. Baik, situasi di stadion itu sendiri sekarang ini bagaimana? Situasi di Stadion Kanjuruhan saat ini sendiri memang sudah kondusif dan tidak terlihat kumpulan atau kelompok dari supporter Arema FC. Namun memang situasi saat ini sudah dipadati oleh sejumlah warga yang ingin menyaksikan kondisi terkini dari Stadion Kanjuruhan. Memang lalu lintas di depan Stadion Kanjuruhan mengalami sedikit hambatan karena memang pengendara yang melintas mengurangi laju kendaraannya untuk mengabadikan bangkai kendaraan sisa kerusuhan peristiwa tadi malam. Oke, Andi Mas, saya ingin Anda membantu kami untuk bisa membayangkan situasi di stadion itu. Lokasi ataupun situasinya itu bagaimana? Ada berapa banyak yang rusak misalnya dan di titik mana kerusakan-kerusakan terjadi akibat peristiwa tadi malam itu? Terkait infrastruktur di Stadion Kanjuruhan ini sendiri memang ada beberapa titik yang mengalami kerusakan terutama di bagian dalam seperti bench pemain dan juga lorong masuk pemain menuju ruang ganti. Situasi tadi malam memang cukup mencekam namun hal itu bisa dikendalikan oleh petugas sehingga tidak merembet kerusakan ke fasilitas stadion yang lainnya. Nilu. Baik, untuk pintu-pintu masuk kondisinya bagaimana? Saya ingin dapat gambaran soal kerusakannya. Di Stadion Kanjuruhan itu sendiri ada 14 gate ataupun pintu keluar dan yang bisa digunakan untuk masuk saat penonton masuk ke stadion dan satu pintu utama yang digunakan pemain dan ofisial serta perangkat pertandingan masuk ke dalam stadion. Memang kondisinya masih tidak terlalu parah dan masih sebagian besar masih bisa berfungsi. Hanya ada beberapa yang mengalami kerusakan. Namun memang Nilu sedikit saya gambarkan dari 14 gate ataupun pintu keluar yang ada di Stadion Kanjuruhan ini memang tadi malam titik dari peristiwa terpusat di bagian selatan, yakni di gawang bagian selatan di mana memang jumlah korban sebagian besar merupakan penonton yang justru berada di tribun bukan yang turun ke lapangan karena memang mereka terkena gas air mata yang ditembakkan oleh petugas hingga mereka mengalami kepanikan, mengalami kepedihan pada pandangannya, mengalami sesak nafas, mereka panik hingga akhirnya mereka saling injak hingga menimbulkan korban jiwa. Sementara itu memang dari data terakhir resmi rilis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, total saat ini 130 korban jiwa yang terdata. Sementara memang 190 orang lainnya masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Nilu. Iya, Andi Mas, terakhir saya ingin tahu juga soal pengamanan pasca peristiwa tadi malam. Apakah ada peningkatan pengamanan dari pihak kepolisian misalnya? Terkait peningkatan pengamanan pasca peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan memang belum tampak dilakukan oleh petugas kepolisian. Namun petugas kepolisian yang sudah sejak malam berada di kawasan sekitar stadion, kawasan sekitar Polres Malang, ini hari ini tadi mulai di-rolling ataupun diganti oleh pasukan lainnya. Sehingga mereka sini berganti untuk tetap menjaga situasi keamanan. Namun memang sampai saat ini situasi keamanan khususnya di Kabupaten Malang, Kota Malang cukup kondusif. Baik, situasinya kondusif, pengamanan tentu masih menjadi prioritas di sana. Tapi nanti Andi Mas, kami tentu akan kembali lagi ke Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru di sana. Utamanya adalah penanganan dari para korban karena ini yang saat ini diminta untuk difokuskan, yaitu bagaimana penanganan terhadap para korban baik itu yang meninggal dunia ataupun yang mengalami luka. Andi Mas, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.
Dan siang hari ini saudara, kita akan berbincang bersama dengan wartawan senior yang juga adalah redaktur pelaksana harian Kompas, ada Mas Adi Prinantio. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Nilo. Mas Adi, kita bertemu lagi berkaitan dengan sepak bola lagi. Ya. Kali ini adalah berita duka yang luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Kalau kita mau bicara evaluasi, karena catatan Presiden adalah evaluasi menyeluruh, harus dimulai dari mana? Ya, yang pertama saya pikir federasi itu sendiri ya, PSSI harus menciptakan sebuah sistem yang membuat Liga Indonesia terselenggara dengan sangat profesional. Okay. Profesional itu misalnya mentaati aturan-aturan yang ada. Misalnya kalau tadi disebut oleh Mas Indro, Ketua Umum PSTI, bahwa ketika pandemi 75% kapasitas stadion, ya harus 75%. Jangan sampai ada pemanfaatan dengan alasan apapun, termasuk misalnya alasan finansial, demi keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi mengorbankan keselamatan, termasuk keselamatan penonton, keselamatan pemain, keselamatan pelatih, dan sebagainya. Yang pertama, kemudian yang kedua saya garis bawahi dengan sistem one person one seat ya, seharusnya semua stadion di Indonesia itu sudah bisa mendeteksi orang per orang. Misalnya kursi di tribun X, nomor X itu diduduki oleh siapa. Seharusnya manajemen stadion, manajemen klub, dengan supervisi federasi ya, PSSI dan manajemen liga, itu seharusnya sudah bisa melakukan itu. Artinya siapa saja yang hadir di stadion sudah ada namanya. Seperti halnya ketika kita masuk ke peron stasiun KRL. Yeah. Itu kan dengan tap dan sebagainya, orang yang hanya bisa dengan e-tol atau e-card dan sebagainya, yang bisa masuk stadion. Itu harusnya dijamin oleh sistem. Sehingga ketika ada orang yang melanggar ketentuan, misalnya melempar benda ke lapangan, itu sudah bisa terdeteksi. Dengan demikian orang tersebut tidak bisa untuk pada kesempatan lain membeli tiket menonton di stadion lagi. Itu sistem itu harusnya terbangun. Nah, kemudian yang kedua, selain tadi ya urusan federasi, liga, panitia, yang kedua supporter itu sendiri ya. Okay. Supporter itu sendiri mesti memahami bahwa olahraga itu adalah event untuk sebetulnya bugar bersama, riang bersama, gembira bersama. Yeah. Oleh karena itu di dunia olahraga istilahnya itu opponents, bukan enemy. Kalau enemy itu harus dihancurkan, musuh harus dihancurkan, apapun, nggak ada urusan. Tapi kalau opponents itu partner dalam berolahraga. Oleh karenanya ketika selesai pertandingan dibudayakan saling bersalaman, kemudian ketika ada sebuah body charge atau adu badan, kemudian salah satu dianggap mencederai, maka lawan yang dianggap mencederai harus menolong, membantu menolong, menyalami dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah sportivitas. Nah, pemain, pelatih, supporter juga mesti makin terbudaya dengan itu. Sehingga apapun hasil di lapangan, sepahit apapun, ya supporter harus bisa menerima. Nah, ini problemnya salah satunya mungkin karena hasil di lapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, Arema kemudian kalah di kandang sendiri, meskipun tidak ada supporter Persebaya di lokasi, tapi insidennya saya rasa problemnya diawali ketika ada penonton masuk ke lapangan, yang itu sama sekali dilarang. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Jadi aparat keamanan mesti mencegah ketika ada satu yang masuk ke lapangan, ya harus dikejar, ditangkap. Kalau itu sudah menjadi efek jera, maka yang lain akan berpikir dia tidak akan bisa ke lapangan karena itu memang dilarang. Nah, di sini memang ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi sampai kejadian ini terjadi. Ya. Oke. Jadi kalau kita melihat apa yang Anda sampaikan, paparkan tadi, ada utamanya dari sisi supporternya, kemudian dari sisi penyelenggaranya, ofisialnya. Kalau dari sisi pengamanan, aparat keamanannya bagaimana? Yang pertama sebetulnya pengamanan oleh panitia pelaksana secara mandiri itu harus ada. Jadi di berbagai pertandingan sepak bola di luar negeri, ada petugas yang khusus menghadap ke tribun, itu istilahnya stewards ya. Jadi dia khusus menghadap ke tribun untuk melihat bagaimana perilaku penonton. Kalau ada perilaku yang menyimpang, yang menyalahi aturan, maka dia harus bertindak.
bisa memberi catatan kalau misalnya itu tidak bisa langsung disertai tindakan, atau bisa langsung memberi info supaya penonton di nomor kursi X Tribun Y itu harus ditangkap. Karena apa? Dia memprovokasi. Ada potensi begitu misalnya? Ada potensi, dia memprovokasi atau melempar barang ke lapangan, yang itu sangat terlarang. Nah, apakah sudah ada petugas semacam ini di setiap pertandingan Liga Indonesia? Itu tanda tanya besar. Oke, kalau dalam catatan Anda pasti tidak sekali dua kali saja melihat hal seperti ini. Anda melihat hal seperti itu terpenuhi tidak dalam pertandingan sepak bola di Indonesia? Rasanya masih jauh dari optimal ya, jauh dari optimal. Jadi petugas di stadion sendiri yang bukan polisi itu memang harus bertugas untuk mencatat, melihat ke tribun dan mencatat any kind of sikap dari para supporter. Oke. Nah, kemudian yang kedua memang polisi. Polisi itu bertindak apabila sudah ada kejadian-kejadian yang memang membuat mereka turun tangan. Bukan sebetulnya pengamanan swadaya dulu gitu. Pengamanan swadaya itu oleh ofisial dulu ya, panitia di lapangan yang disupervisi tentu oleh manajemen liga dan juga federasi PSSI dalam hal ini. Kemudian yang kedua baru polisi. Kalau memang tidak ada aparat dari liga dan sebagainya, maka polisi yang harus dilatih, apabila itu belum ada ya, dilatih untuk menjadi steward yang melihat ke tribun. Selama ini saya rasa lebih banyak petugas kita, mau apakah itu panitia ataukah polisi, yang lebih banyak melihat ke lapangan. Dan itu menurut saya menjadi titik lemah ya, titik lemah yang membuat berbagai kerusuhan terjadi di Indonesia. Ini eksposnya menjadi sangat besar karena korbannya lebih dari 100 ya. Tapi satu nyawa saja itu sudah luar biasa. Sudah tragedi ya. Tapi tragedi-tragedi lain di mana ada 1 nyawa melayang. Sebelumnya di Bandung 2 nyawa. Betul, dan sebagainya itu sangat banyak terjadi dan itu membutuhkan kerjasama berbagai pihak sih. Oke. Dan begini pertanyaannya, kenapa kita bisa kecolongannya berulang gitu? Orang kecolongan sekali 2 kali, tapi ini kecolongan sudah berulang. Nanti kita jawab setelah jeda. Mas Adi, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jika nyeri otot, Neoremasil. lindung menyerang, kita nggak bisa cari uang. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen ulih. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare.
Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. rasa nomor 1, Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh ye. Saudara, sepak bola Indonesia kembali berduka. Lebih dari 100 supporter tewas usai laga tuan rumah Arema Malang melawan Persebaya usai digelar pada Sabtu malam. Dalam laga lanjutan Liga 1, tuan rumah Arema Malang harus mengakui keunggulan tim sesama Jawa Timur Persebaya Surabaya. Diduga tidak puas atas hasil pertandingan, sejumlah supporter merangsek masuk lapangan. Polisi yang mengawal pertandingan mengambil jalan dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan supporter. Namun, langkah ini memicu kepanikan penonton. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Dalam proses yang itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Sementara itu, pemain dan ofisial tim Persebaya segera dievakuasi ke ruang ganti untuk menghindari dampak kericuhan. Dengan pengawalan ketat polisi, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis untuk meninggalkan stadion. Kericuhan yang berawal di dalam stadion juga berlanjut hingga keluar stadion. 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar. Menteri Olahraga Zainuddin Amali menyesalkan tragedi ini. Sebab Liga baru saja mulai dihadiri penonton sejak pandemi COVID-19 melanda. Menpora tengah berkomunikasi dengan PSSI terkait opsi-opsi yang bisa dilakukan.
termasuk kembali menggelar laga tanpa penonton. Ini olahraga, ini pertandingan yang hari ini bisa menang, besok bisa kalah. Sehingga edukasi kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi. Jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga, baik itu sepak bola maupun cabang olahraga apapun, ada yang menang, ada yang kalah. Sehingga apapun kondisinya, ya sudah, kita harus terima. Sebab tidak ada satu tim pun yang ingin kalah. Jadi jangan yang menyalahkan timnya, apalagi pemainnya. Pasti mereka sudah berusaha, cuma ya lawannya mungkin lebih baik. Jadi kita harus bisa terima itu. Saya belum tahu, saya akan komunikasi dengan PSSI dan LIB. Apa langkah selanjutnya akan mereka lakukan? Ya, apakah diteruskan tanpa penonton atau hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dari PSSI dan LIB, karena itu kan menjadi area mereka. Total, ada 130 orang kehilangan nyawa karena kerusuhan di dalam stadion. 2 diantaranya adalah personel kepolisian. Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan, Kompas TV. Laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang berakhir rusuh Sabtu malam tak dihadiri satupun supporter Persebaya Bonek. Atas tragedi yang menewaskan ratusan supporter Arema dan aparat ini, Bonek menyampaikan bela sungkawa. Bagi Bonek, tewasnya ratusan supporter Arema dan aparat di Stadion Kanjuruhan pasca kemenangan Persebaya kontra Arema Senin malam menjadi tragedi kemanusiaan yang tak boleh lagi terulang. Bonek menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya ratusan supporter Arema. Koordinator Bonek memastikan tak ada supporter Persebaya yang berangkat ke Malang untuk menghormati kesepakatan dengan Aremania sebelumnya berkaitan dengan rivalitas klasik kedua klub. Itu kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling mengunjungi. Di kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari panpel, dari operator liga, dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Presiden Joko Widodo berbela sungkawa dengan tragedi meninggalnya 130 supporter bola akibat kericuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Presiden meminta PSSI menghentikan dulu penyelenggaraan Liga Indonesia. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan,
dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Mas Adi Prinantio, wartawan senior yang juga adalah redaktur pelaksana harian Kompas. Mas Adi, kembali ke sebelum kita jeda tadi membahas soal kok kita kecolongannya berulang gitu. Ini adalah big match antara Persebaya dengan Arema. Artinya, apakah ini tidak terdeteksi begitu kalau menurut Anda? Ya, sepatutnya memang tidak big match pun. Kita tidak bisa taken for granted bahwa tidak akan ada kerusuhan. Apalagi big match. Iya, apalagi big sekali. Match. Betul bahwa sudah diantisipasi ada komitmen supporter Persebaya tidak hadir dan memang tidak hadir. Itu layak disyukuri. Hanya ketika 90 menit pertandingan selesai tidak ada apa-apa, itu juga tidak serta-merta dipastikan tidak akan ada kerusuhan. Jadi saya pikir pengamanan itu memang harus waspada di sepanjang penonton masih ada di tribun, ofisial dari tim tuan rumah dan tim lawan masih ada di lapangan dan sebagainya, itu jangan berhenti kewaspadaan saya pikir. Dan saya pikir tadi seperti disampaikan Pak Kapolda, setelah pertandingan penonton masuk ke lapangan, itu yang tidak kurang diantisipasi katakanlah, bagi saya sih seperti itu ya. Dimanapun penonton tidak boleh hadir di lapangan. Jadi sesedikit mungkin orang ketika masih 1 orang, 2 orang turun, itu harus dicegah dan harus ditangkap menurut saya. Ada tindakan yang tegas. Nah, tindakan tegas terhadap beberapa orang itu yang akan mencegah orang lain untuk turun ke lapangan. Karena kita kan sering melihat ya di pertandingan siaran langsung Liga luar negeri di Eropa terutama. Ada satu penonton nerobos ke lapangan itu langsung beberapa orang menangkap. Jadi itu harusnya pelajaran yang sebetulnya sangat bisa dipelajari kok. Oke. Karena banyak juga peristiwa serupa. Banyak peristiwa serupa di Eropa pun bisa terjadi itu. Dan kita sering lihat ya, ada penonton fans yang sangat ngebet dengan pemain idolanya, dia berlari ke arah pemain idolanya tapi segera ditangkap. Ya saya pikir pelajaran itu sangat banyak terjadi dan insiden-insiden di luar negeri sudah sering juga terjadi. Insiden dalam negeri juga sering? Insiden dalam negeri juga sering. Jadi saya pikir kalau tadi Presiden meminta penghentian kompetisi, ya lakukanlah makanya penyelesaian sistemik gitu ya. Jepang itu seingat saya menghentikan liganya beberapa tahun untuk kemudian menghadirkan liga yang sangat profesional yang kemudian dinamai oleh J-League. Salah satunya belajar dari kompetisi Galatama di Indonesia. Dan setelah itu liganya bergulir sangat detail, sangat profesional, menjadi salah satu tujuan pemain dari Asia untuk bisa bermain di Liga Jepang. Salah satunya di Indonesia, Pratama Arhan bermain di Tokyo Verdy. Jadi mengapa Indonesia tidak berkiblat ke Jepang misalnya? Mereka belajar kepada Liga Indonesia dan kemudian lebih berhasil gitu. Jadi saya pikir kalau memang kita belum siap dengan profesionalisme Liga profesional, ya ada kalanya kita berhenti merenung, kontemplasi untuk kemudian menghadirkan liga yang jauh lebih profesional. Sejauh ini kan akan dihentikan selama sepekan? Sepekan saya pikir jauh ya dari ideal ya, kecuali memang ada sistem yang betul-betul bisa menjamin semua itu. Mungkin sudah ada sistemnya, tapi pelaksananya yang tidak disiplin, katakanlah seperti itu ya. Misalnya tadi tiket yang lebih dari 75% kapasitas penonton ketika pandemi dan sebagainya. Lalu sistem pengamanan yang memang menjamin tribun itu aman, tidak mengganggu official tim tamu. Tadi ada informasi bahwa penonton itu mendatangi benchnya tim Persebaya. Yang ada di bench itu ya orang yang harus ada aturannya gitu ya. Pelatih, lalu mungkin pelatih kiper, pemain cadangan, hanya itu. Nggak bisa penonton tahu-tahu dari tribun mendatangi bench. Itu kalau aparatnya waspada dan tahu aturan, dia sudah pasti mencegah sejak dini. Tapi mengapa ini tidak terjadi sehingga menimbulkan korban begitu banyak, ya itu yang harus menjadi. Artinya di sini pihak ofisial sendiri, boleh saya katakan dalam tanda kutip menganggap remeh sebenarnya? Iya, katakanlah sudah seolah-olah menjamin keamanan ya. Dengan pertama mungkin tidak ada supporter Persebaya. 90 menit laga yang berakhir dengan kemenangan Persebaya sudah aman. Tapi ingat penonton itu masih hadir di stadion dan jumlahnya
puluhan ribu. Oke. Nah, apakah aparat itu betul-betul mumpuni? Oke, Mas Adi, saya tahan di sana dulu. Kita ke PSSI dulu, Mas Adi. Ada konferensi pers yang dilakukan. Kita akan dengarkan bersama apa keterangan pers dari PSSI terkait dengan peristiwa ini. Kami persilakan kepada Bapak Sekretaris Jenderal PSSI, Pak Yunus Nusi. Terima kasih. Tambahkan lagi dikit volumenya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media yang telah dengan sabar sampai dengan tadi malam, tadi pagi menunggu kami. Kami mohon maaf sejak tadi malam sampai dengan hari ini konsentrasi untuk komunikasi terus-menerus dengan Malang. Dan pertama, atas nama Ketua Umum, Pengurus, dan Federasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengucapkan turut berbelasungkawa, berduka cita yang amat dalam atas tragedi Kanjuruhan yang kita tahu bersama telah memakan banyak korban. Yang kedua, PSSI sangat menyesalkan atas kejadian ini dan tentu ini menjadi kejadian yang sangat luar biasa bagi kita semua, khususnya federasi. Dan kita bermohon dan berharap semoga tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini di dunia sepak bola kita. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa Ketua Umum PSSI beserta pengurus, Direktur Utama Liga Indonesia Baru beserta direksi, Komite Disiplin beserta anggota, komite banding beserta anggota, saat ini dan sebentar lagi sudah tiba di Malang untuk melakukan investigasi dan akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak Panpel, dan termasuk pihak klub Arema Malang. Kami dan kita akan menunggu selengkapnya hasil investigasi ini. Mudah-mudahan juga hari ini sudah ada sekilas yang akan disampaikan oleh Ketua Umum langsung di Malang. Ketua Umum juga tentu akan mendampingi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan Bapak Kapolri di Malang yang kita tahu bersama juga akan berada di Malang pada hari ini. Dan insya Allah hasil sementara dari apa yang ditemukan dari pihak PSSI akan disampaikan langsung di Malang nanti. Rekan-rekan, besar kemungkinan akan dikomunikasikan oleh pihak media kami yang sebagian besar juga sudah berada di Malang. Dan hari ini kami juga dengan media, Direktur Media dan staf akan segera juga ke Malang untuk mendampingi Ketua Umum, pengurus yang berada di Malang. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan kita semua tetap menahan diri. Insya Allah akan ada hasil yang secepatnya, baik itu dari pihak keamanan, termasuk juga dari pihak kami dari PSSI atas hasil investigasi yang sementara ini tim berada di Malang. Tim investigasi langsung dipimpin oleh Ketua Umum PSSI, ada 3 eksekutif komite sudah berada juga di sana, dan beberapa pengurus serta dari PT LIB dan Komite Yudisial. Demikian, terima kasih. Silakan bagi ada yang ingin menanyakan satu-satu ya. Silakan langsung saya jawab ya. Satu-satu. Boleh deh, jadi dulu. Dari mana? Saya Ramawati dari Kompas TV mau tanya Pak. Kan itu ada penembakan gas air mata itu ke tribun, itu tuh kan tidak sesuai dengan peraturan FIFA gitu Pak. Itu tuh mengikuti peraturan mana? Dan juga soal jam tanding yang diminta dimajukan gitu, tapi tidak di ACC sama ILB, itu gimana tanggapannya Pak? Iya, pertama untuk jam tanding ada permohonan dari pihak kepolisian, tetapi yang kemudian dikomunikasikan oleh pihak Panpel yang akhirnya juga terjadi kesepahaman untuk dilaksanakan di malam hari.
benar bahwa dari pihak kepolisian juga menyampaikan hal itu, tetapi atas diskusi yang dilakukan oleh pihak Panpel dan pihak keamanan, maka terjadi kesepahamannya untuk tetap dilaksanakan di malam hari. Dan yang kedua, sangat begitu cepat kejadian yang berada pada tragedi tersebut, sehingga tentu juga pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang tentu dari pihak keamanan sendiri telah dipikirkan dan dikaji dengan baik, karena memang kita lihat bersama pasca 45x2, pasca pertandingan tersebut, dari supporter banyak yang turun ke lapangan dan tentu pihak keamanan mengambil langkah-langkah antisipatif. Silakan, masih menanggapi dengan hal tersebut ya Pak, apakah ini terjadi adanya kelalaian Pak dari pihak aparat keamanan ataupun dari pihak PSSI terkait dengan pelemparan gas air mata ini? Kan sebenarnya tidak diperkenankan dan juga tidak dibolehkan sama sekali. Terlebih ini juga ada di dalam aturan FIFA ya Pak. Nah terus juga ini apakah PSSI tidak melakukan evaluasi secara mendalam Pak? Mengingat ini bukan kali pertama terjadi, sekali ataupun 2 kali terjadi, tapi ini sudah berulang kali terjadi di PSSI ini sendiri, dan ini apakah kedepannya ini akan bagaimana Pak? Dan juga ini siapa Pak yang bertanggung jawab terkait dengan dari laga yang bertajuk Derby Jawa Timur ini Pak? Iya, kita tentu menyerahkan sepenuhnya kepada tim investigasi, tentu juga dari pihak kepolisian, bahkan pun dari PSSI sudah saat ini sementara berjalan untuk melakukan dan menginvestigasi kejadian ini. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita tunggu saja nanti di sore atau malam hari, sesaat nanti sementara akan disampaikan oleh Ketua Umum dan tim yang sudah ada di Malang. Mudah-mudahan sesegera ini juga kita akan mendapatkan informasinya tentang apa, bagaimana dan seperti apa yang terjadi di Malang beberapa tadi malam. Yang lainnya silakan. Selanjutnya sebelah sini dulu ya. TV1. Itu mic-nya di situ. Oh, sorry. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Saya mau tanya Pak, terkait sama Dari Donald Zumapres Pak, terkait sama hukuman yang diberikan. Jadi Arema Malang dalam ini stadionnya sudah tidak bisa lagi menjadi tuan rumah Pak. Kenapa hukumannya hanya tidak bisa menjadi tuan rumah? Arema Malangnya sendiri bagaimana klubnya gitu Pak? Terlibatan mereka di Liga 1. Terima kasih. Kita serahkan kepada Komite Disiplin. Tadi malam Komite Disiplin melalui Pak Erwin Tobing, ketuanya, telah mengeluarkan statement bahwa Arema Malang sangat berat hukumannya, yang jelas tidak akan ada home di Malang oleh Arema Malang, dan selanjutnya tentu Komite Disiplin akan secepatnya juga bersidang untuk sanksi-sanksi yang lainnya. Silakan dari TV1. Baik, saya Yasin dari TV1. Pak, yang pertama untuk respon dari FIFA apakah sudah ada Pak, mengingat nanti kita akan jadi tuan rumah U20 juga. Yang kedua, untuk sistem pembelian tiket di Indonesia itu apakah sudah include dengan asuransi Pak, sehingga bagi mereka yang meninggal itu bisa ada pertanggungjawabannya nanti seperti apa dari PSSI Pak. Dan satu lagi, menegaskan lagi Pak, ini kan masyarakat bertanya-tanya, yang bertanggung jawab ini siapa, PSSI apa kepolisian nanti, dikarenakan faktor gas air mata tadi Pak. Makasih. Pertama, tadi malam dan tadi pagi Wakil Sekretaris Jenderal telah komunikasi terus-menerus dengan FIFA. Bahkan tadi pagi kita sudah menyampaikan laporannya karena FIFA memang minta untuk diberikan laporan. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita tetap akan menunggu hasil investigasi dari PSSI juga termasuk dari pihak kepolisian. Apapun hasilnya, kita hari ini tidak mungkin akan menyampaikan secara singkat atau kita harus menyampaikan tanpa harus ada investigasi. Maka mohon maaf, kita akan menunggu sore atau malam ini hasil kunjungan Ketua Umum dan Komite Disiplin yang ada di Malang, yang insya Allah sebentar lagi sudah berada di Malang. Tiket kita serahkan sepenuhnya kepada PT LIB dan Panpel yang ada. Sebagian besar juga sudah berasuransi. Terima kasih Pak, saya.
Nama saya Ibu Rika dari media online Citra Nusantara. Saya bertanya kepada Bapak terkait dengan kejadian yang terjadi di Malang ini. Apakah nanti untuk langkah-langkah berikutnya ada tindakan-tindakan yang harus dari pihak PSSI berkolaborasi dengan pihak keamanan, karena kita melihat bahwa kejadian-kejadian ini terulang. Nah, apabila kalau terjadi lagi, apakah semua dari setiap kesebelasan itu membatasi para supporternya agar jangan sampai kejadian-kejadian ini? Itu pertama. Terus yang kedua, secara spontanitaskah dari pihak keamanan melakukan nembak gas air mata ataukah ada perintah? Oke. Saya sambungkan yang tadi, Mak. Tentu kita dalam setiap kejadian selalu melakukan evaluasi, termasuk juga sampai dengan koordinasi dengan komite disiplin, dan pasti kejadian dan tragedi kerusuhan akan menjadi evaluasi yang sangat serius lagi yang harus dilakukan oleh PSSI, PT LIB, dan semua pihak, karena PSSI juga telah menyampaikan melalui regulasi tentang standar operasional penyelenggaraan sebuah kompetisi. Kita selalu workshop sebelum pertandingan, dan itu selalu kita sampaikan baik oleh PSSI maupun PT LIB kepada Panpel, kepada klub tentang standar operasional, standarisasi penyelenggaraan sebuah kompetisi yang tentu setelah ini pasti akan ada juga kajian-kajian seperti apa juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pemuda Olahraga. Kami tentu akan mengevaluasi dan mengkaji kembali tentang perjalanan dan kompetisi Liga 1 khususnya, bahkan juga kompetisi lainnya. Assalamualaikum. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Pak Yunus, pertama saya mau tanya, soalnya di dalam regulasi FIFA sendiri sudah ada bahwa tidak di dalam lapangan tidak boleh ada gas air mata ya. Bapak mesti juga udah tahu regulasi FIFA-nya. Kedua, kemudian apakah ini kesalahan prosedur dari pengamanan atau tidak ada koordinasi antara pengamanan dan pihak penyelenggara ya? Mungkin Panpel sendiri SOP-nya seperti apa di dalam stadion gitu. Kemungkinan SOP pengamanan kepolisian dan pengamanan di dalam stadion kan berbeda itu Pak. Nah itu koordinasinya seperti apa pertama. Kedua, permasalahan supporter seperti ini kan udah beberapa kali di negara lain. Yang terbesar ada di tragedi 1964 antara Peru sama Argentina. Nah, kira-kira berkaca dari itu kita ada ini nggak Pak? Jadi ancaman sanksinya seperti apa dari FIFA ini? Kemungkinan seperti apa gitu? Dan terus approach dari PSSI sendiri, karena kita akan jadi tuan rumah Piala Dunia, apakah ada kemungkinan kita tetap jadi tuan rumah, kita tidak boleh main atau seperti apa Pak? Gitu. Kemungkinan terburuk lah yang bisa diberi gambaran seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang jelas kita juga sudah seperti yang kami sampaikan tadi, PSSI, PT LIB, sebelum dimulainya sebuah kompetisi, baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan event-event lainnya, kita melakukan workshop dengan Panpel, dengan klub yang tentu di dalamnya dari berbagai macam pihak, dan kita telah menyampaikan hal tersebut. Tetapi kondisi tadi malam, tragedi tadi malam, tentu kita juga sangat menyesalkan kejadian-kejadian tersebut, dan memang kita juga berharap sebenarnya tadi malam banyak dan harus menahan diri. Namun demikian, kita izin sekali lagi kita menunggu hasil dari investigasi dari PSSI. Yang kedua, kita selalu sampai dengan hari ini saya dan Wasekjen membangun komunikasi dengan FIFA, dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Kami tetap melakukan komunikasi dan akan menyampaikan laporan bahwa seperti yang kawan-kawan ketahui, ini bukan sebuah perkelahian antar supporter, ini bukan sebuah kerusuhan yang saling memukul, yang saling bertikai. Ini kejadian dan korban lebih kepada tertumpuknya dalam sebuah pintu yang di pintu tersebut bahkan puluhan ribu
yang tentu kita tahu dengan desak-desakan akhirnya ada yang terinjak, ada yang jatuh, dan itulah yang terjadi di tragedi Kanjuruhan tersebut. Sekali lagi bahwa tragedi Kanjuruhan bukan perkelahian antar supporter, bukan pertentangan dan rivalitas antar masyarakat, antar supporter atau antar penonton. Ini kejadian yang berdesak-desakan keluar dari sebuah pintu yang di dalamnya puluhan ribu penonton yang berkeinginan untuk keluar sehingga terjadi tragedi tersebut. Silakan. Ya Pak, selamat siang. Fandi dari 20 Detik Pak. Ini izin tadi Presiden Jokowi secara tegas menginstruksikan untuk PSSI untuk menghentikan Liga 1 Pak. Sementara PSSI sendiri tadi sudah menghentikan Liga 1 selama sepekan Pak. Bagaimana tanggapannya atas instruksi Presiden Jokowi? Lalu kemudian Pak, kita tahu ini sudah disorot oleh media luar dan juga FIFA tentunya. Apakah kejadian atau tragedi ini akan berpengaruh nantinya bagi Timnas Indonesia, ataukah akan dikenai sanksi bagi Timnas Indonesia begitu Pak? Atau tidak ada pengaruh sama sekali? Dan kemudian untuk bagi Arema dan juga penyelenggaranya sendiri, jika dilihat dari regulasi LIB dan juga PSSI, mungkin apa hukuman terberat untuk Arema dan juga penyelenggara jika dilihat seperti pertandingan ini memakan korban jiwa sebanyak itu Pak? Terima kasih banyak Pak. Iya, tadi dini hari PT LIB atas diskusi dan arahan Ketua Umum dan pengurus PSSI telah memutuskan untuk menghentikan Liga selama 1 pekan ke depan. Tentu kita akan melihat perkembangannya. Bila memang mengharuskan juga untuk dihentikan dan ditambah waktu untuk penghentiannya, kita akan melihat situasi di hari-hari yang akan datang. Tentu juga media internasional, bahkan juga FIFA, kawan-kawan AFC, termasuk beberapa federasi telah menghubungi saya mulai dari tadi malam sampai dengan hari ini, saat ini, baik yang menyampaikan bela sungkawa maupun mempertanyakan tentang kejadian tersebut, karena kita tahu bersama bahwa kejadian ini kejadian yang sangat luar biasa, memakan korban 100 lebih, hampir menghampiri kejadian yang di Peru dan di Ghana. Dan tentu ini menjadi atensi semua pihak termasuk PSSI yang sangat terkena dengan dampak ini, tetapi kami tetap akan membangun komunikasi terus-menerus dengan FIFA untuk menjelaskan agar PSSI Indonesia tidak terdampak dengan sanksi dan lain-lain. Tetapi kita tahu bersama bahwa FIFA AFC juga dalam mengambil sebuah keputusan tidak terburu-buru. Bisa saja mereka kalau ini dipandang perlu untuk kepentingan sepak bola dunia, FIFA bisa saja akan berkunjung ke Indonesia untuk secara jelas dan nyata melihat dan mendengarkan kejadian yang terjadi di tragedi Kanjuruhan. Sudah cukup? Sana Indahome dari tadi angkat tangan. Bang Indus, saya dulu Pak. Oh ya. Saya Majid dari Tribun News Bang. Pegang mic kan, jadi silakan duluan. Bang, ini kan kita tidak bisa melupakan soal jadwal ya Bang ya. Kalau sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita tahu main malam itu di jam 19 dan tahun ini dimain di jam 20. Apakah dalam hal ini yang banyak diperbicarakan oleh warganet juga karena hanya rating saja Pak yang ditonjolkan di dalam pertandingan. Apakah nanti ketika dilanjutkan akan ada evaluasi agar pertandingan bisa lebih sore lagi, khususnya untuk pertandingan-pertandingan yang big match seperti ini? Terima kasih Pak. Iya, tentu dengan peristiwa ini, kejadian terjadi di malam hari, lalu ada beberapa saran pendapat tentang keinginan untuk mempercepat dan atau tidak dilangsungkan di larut malam atau di malam hari. Ini juga akan menjadi pertimbangan yang baik yang memang harus diakomodir oleh Federasi dan PT LIB. Dan sebelumnya ini juga telah menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama dari semua stakeholder kompetisi Liga 1, PSSI, LIB, sponsor, klub, panpel, bahwa pelaksanaan itu telah diatur sesuai dengan jadwal yang telah kami share untuk seluruh kompetisi sampai dengan berakhirnya kompetisi Liga 1. Walaupun demikian, di dalam perjalanan terjadi beberapa hal yang ternyata tidak baik bagi kelangsungan kompetisi Liga 1, khususnya dalam aspek keamanan. Ini tentu akan menjadi pertimbangan bagi PSSI dan PT LIB
untuk mengakomodir tentang penjadwalan yang kita ketahui bersama juga terjadi di pertandingan di malam hari. Itu dulu. Habis itu Metro. Pak mau tanya, untuk kasus kematian supporter ini sering banget terjadi di laga partai big match ya Pak. Apakah sebelumnya PSSI dan operator kompetisi itu tidak membahas terkait resikonya, seperti mungkin bisa menggelar di luar pulau lagi tanpa penonton? Karena solusi liga dihentikan itu juga pernah terjadi pada 2018 ya Pak, saat Persib kontra Persija ya Pak. Kemudian untuk yang tim investigasi sendiri, apakah dari PSSI sendiri atau ada pihak eksternal Pak? Lalu prosesnya bagaimana? Terima kasih. Ketika terjadi pertandingan dan rivalitas yang begitu tinggi di antara klub, tentu PSSI khususnya LIB selaku operator bahkan untuk pertandingan Persebaya dengan Arema dilakukan diskusi dan pertemuan meeting untuk membahas hal itu, dan kesepakatan yang jelas yaitu tidak diperkenankannya tim tamu untuk datang ke stadion. Itu sudah tersepakati secara bersama-sama, dan tentu ketika tim tamu tidak datang ke stadion home, khususnya tadi malam Malang misalnya, tidak datang ke Arema, kita pasti berprediksi secara positif thinking bahwa tentu tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada rivalitas, tidak ada lawan supporter, kecuali mereka ingin menyaksikan. Dan kita tahu bersama supporter dan penonton datang ke sebuah stadion dalam rangka untuk mendukung tim dan klubnya, dan tentu pula untuk hiburan dalam rangka keinginan dan kesenangan para supporter dan penonton untuk menonton sebuah pertandingan. Maka ketika dalam sebuah pertandingan tidak ada rivalitas supporter yang ada, tentu PSSI dan PT LIB menganggap bahwa tentu kerusuhan atau pertikaian itu sangat jauh kita prediksi. Untuk tim investigasinya Pak, dari PSSI atau? Tim investigasi untuk sementara langsung dipimpin oleh Ketua Umum, ada eksekutif komite, ada komite banding, ada dari tim kedokteran tentu untuk melihat langsung di rumah sakit, kemudian dari legal kita juga hadir, dan diperkirakan sore ini semua sudah berada di Malang. Kita tunggu hasilnya. Pak Stefano, Pak dari Reuters, Pak boleh nanya sedikit mungkin, Bapak ada update mengenai jumlah korban terkini dan juga yang cederanya Pak? Iya, sampai dengan saat ini kami masih berada di informasi terupdate di 129. Kita masih tetap monitor di kantor PSSI juga, kita sudah siapkan pusat informasi untuk tragedi Kanjuruhan. Cukup? Oke. Langsung, suaranya keras. Terkait jadwal, Pak, kemarin polisi sempat mengeluarkan rekomendasi untuk jadwalnya itu dipercepat. Tapi kemudian ada informasi bahwa PT LIB itu menolak untuk jadwalnya dipercepat. Sebenarnya proses percepatan jadwal itu mesti melalui PSSI atau bisa penyelenggaranya itu langsung? Terus alasan ditolaknya saat itu bagaimana tanggapannya? Iya, pertama kita ketahui bahwa kepolisian mengajukan permohonan untuk dilaksanakan di sore hari, tetapi oleh PT LIB dan Panpel dilakukan diskusi dan terjadi kesepahaman bersama bahwa silakan untuk dilaksanakan di malam hari. Tentu dengan beberapa persyaratan, salah satunya untuk tidak menghadirkan supporter lawan atau supporter tamu ke stadionnya, dan itu yang menjadi rujukan dari pihak Panpel dan PT LIB untuk berpositif thinking bahwa sulit untuk akan ada kerusuhan, di mana letak kerusuhannya ketika tidak ada rivalitas supporter dan tidak ada supporter dari Persebaya yang datang ke Malang, sehingga terjadi kesepahaman dan akhirnya juga dilaksanakan atas kesepahaman bersama. Terakhir, silakan.
informasi katanya kapasitas penonton itu melebihi dari jumlah kapasitas stadion. Itu seharusnya 45.000 tapi panitia mencatat hingga 47.000. Karena ini menyangkut angka dan administrasi, kita tunggu dari tim investigasi dan tentu itu juga yang akan sangat diprioritaskan untuk investigasi. Satu lagi Pak, kemarin infonya kalau saat pertandingan seharusnya di menit ke-80 pintu itu sudah mulai dibuka, tapi juga ada keterlambatan. Ini kalau memang terjadi hal-hal seperti itu dalam investigasi nanti, seperti apa Pak sanksi kepada penyelenggaranya? Iya, saya menyambungkan juga yang tadi, maaf, bahwa sanksi berat menunggu Arema Malang. Demikian juga dengan panpelnya, karena kejadian ini kejadian luar biasa dan sangat luar biasa. Tentu secara hukum yang ada di PSSI, Komdis secepatnya Ketua Umum telah meminta, menyarankan untuk segera mengambil langkah-langkah secepatnya untuk mengambil sebuah keputusan tentang sanksi apa yang diberikan baik kepada Arema Malang, kepada Panpel di kejadian dan tragedi Kanjuruhan. Terakhir ya. Ya, yang jelas untuk dihentikan kompetisi Liga 1, kompetisi-kompetisi lainnya tetap dilanjutkan dan tentu saya PT LIB untuk Liga 2 telah memberikan instruksi kepada Panpel untuk termasuk kepada klub untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dan untuk yang Elite Pro Academy kita tahu bersama karena ini juga hanya anak-anak, hari ini juga final, kita aku yakin bahwa final di sore hari ini akan berjalan dengan lancar karena juga tanpa penonton untuk Elite Pro Academy 16 dan 18. Kemudian AFC yang saat ini berlangsung mulai kemarin, kemudian tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan tanggal 9 di Pakansari tetap kita lanjutkan. Kawan-kawan dari peserta juga telah menanyakan kepada kami dan kami sampaikan tetap dilanjutkan. Tentu dengan rujukan dan dasar bahwa sama tidak akan ada rivalitas di sana, di Pakansari, tidak ada pengerahan supporter yang begitu banyak juga baik di tim yang berbeda dan kecuali tim Indonesia bermain, maka ini juga akan kami koordinasikan dengan pihak keamanan. Oke ya, terima kasih rekan-rekan. Sambil menunggu apa yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Umum dan pengurus di Malang, mudah-mudahan juga sore atau malam ini sudah bisa kita dengar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh wartawan, rekan-rekan media. Saudara, itu tadi keterangan pers yang disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi, saudara, terkait dengan perkembangan terbaru dari peristiwa berdarah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 130 orang. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, apa yang Anda tangkap dari konvers tadi? Ya, yang pertama ucapan bela sungkawa itu betapapun ya memang harus kita berikan yang kepada keluarga korban yang tadi disebut bahwa supporternya banyak yang dari jauh-jauh ya, termasuk dari Blitar dan sebagainya, yaitu darurat musibah ya. Yang pertama kita harus berbela sungkawa, yang kedua sedang dilakukan tim investigasi ya, pengusutan yang dipimpin sendiri oleh Ketua Umum PSSI, jadi kita tunggu hasilnya, semoga betul-betul komprehensif. Yang tadi juga disebutkan adalah sanksi kepada Arema termasuk Panpel. Panitia pelaksana, ya. Ya, saya pikir betapapun itu sebagai tindak lanjut dari peristiwa dan hanya beberapa jam setelah kejadian, kita apresiasi ya langkah-langkah tersebut. Hanya memang mesti ada pembenahan sistemik kalau menurut saya, dan itu tanggung jawab PSSI sebagai Federasi Sepak Bola di Indonesia. Seperti halnya perintah Presiden, evaluasi, jadi saya pikir pembenahan sistemik ya. Yang kedua, bersama dengan manajemen Liga ya, LIB, itu juga harus memastikan Liga ini berlangsung ibarat tanpa nila setitik pun gitu ya. Jadi sebisa mungkin tidak ada korban ya selama pertandingan berlangsung. Setelah pertandingan itu
senihil mungkin korban gitu. Karena ini kan sebetulnya insiden yang berulang dan kita harus belajar dari musibah yang terus berulang itu. Peristiwa di Peru yang 318 korban tewas itu 1964. Peristiwa di Hillsborough yang 90-an tewas 1989 terjadi. Sudah lama sekali. 33 tahun setelah peristiwa Hillsborough terjadi di Indonesia, di Malang, yang tahun depan kita akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Under 20. Jadi pembenahan sistemik nggak boleh lagi lebih lambat dari ini, dan kita harus memastikan ini adalah kejadian terakhir. Mas Adi, menarik tadi yang disampaikan oleh Sekjen PSSI soal sanksi berat. Ini adalah ancaman ya, sanksi berat menanti Arema Malang dan juga panitia pelaksana. PSSI bisa memberikan sanksi. Tapi kan kesalahan juga tidak bisa kita hindarkan bahwa PSSI juga mengambil peran di situ. Artinya siapa yang bisa memberikan sanksi bagi PSSI dan juga PT Liga? Ya, sejauh ini kalau sanksi bagi federasi ya ditetapkan oleh FIFA sebagai Federasi Asosiasi Sepak Bola Dunia ya. Dan Indonesia juga bukan tidak pernah dikenai sanksi oleh FIFA ketika sebelumnya itu dinilai ada campur tangan dari pemerintah terhadap PSSI ketika itu. Nah, ketika PSSI adalah lembaga yang begitu independen, artinya ketika PSSI sangat berwenang dalam penyelenggaraan sebuah pertandingan sepak bola termasuk liga dan sebagainya, di dalam area satu lapangan sepak bola itu yang berwenang adalah PSSI. Sebagai lembaga independen maka seharusnya di situ melekat kewenangan yang sangat otoritatif ya, sebetulnya untuk melakukan pembenahan yang sistemik itu tadi. Artinya sadar diri dong, begitu maksudnya. Yang Mas Adi mau katakan, PSSI harus sadar diri di dalam. Harus sadar diri bahwa kewenangannya sangat otoritatif. Gitu. Kalau mau memberi sanksi kepada klub, ya beri sanksi sama rata, sama rasa gitu, katakanlah tidak tebang pilih, gitu. Sehingga betul-betul yang berpartisipasi dalam liga itu betul-betul klub yang profesional, menyelenggarakan laga itu ya dengan sesedikit mungkin insiden. Baik. Mas Adi, kita tahan di sana dulu karena kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat siang, Pak Wakil Gubernur, Pak Wagub. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, saya ingin tahu dulu posisi Anda saat ini. Saya sedang di tol ini, sudah menjelang Malang. Baik, apa informasi terbaru yang Anda dapat terkait dengan para korban peristiwa Kanjuruhan ini? Yang pertama, yang paling penting adalah telah ditetapkan dalam rapat tadi pada tempat jam 12 itu bahwa bagi anggota keluarga yang ingin mencari tahu informasi mengenai korban atau ingin melaporkan, ini bisa menghubungi posko yang ditempatkan di halaman Balai Kota Malang. Bisa dihubungi di nomor 112 atau call center-nya itu bisa di 0821 4040 3223. Saat ini Pak, saya ingin update, mungkin Pak Wagub punya data jumlah korban meninggal dunia terbaru Pak? Karena gini, saya menghindari kesalahan data. Saya hanya merujuk ke data resmi yang kami terima dari BPBD Provinsi Jawa Timur, di mana per 10.30, artinya memang sudah persisir ya, itu dari 9.30 itu 158 jiwa, pada jam 10.30 angka ini menjadi 174 meninggal dunia. 174, saya garis bawahi ya Pak? Iya, itu data per 10.30 yang dihimpun oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Baik. Untuk korban luka Pak, ada informasi juga yang Pak Wagub dapatkan? Luka berat 11 dan luka ringan 28. Ada 8 rumah sakit yang menjadi rujukan, yaitu RSUD Kanjuruhan, RSUD Saiful Anwar, yang Saiful Anwar ini dikelola oleh Pemprov, dan atas instruksi Gubernur maka jangan dibebani biaya pengobatan untuk kos dari yang dirujuk ke Saiful Anwar. Baik, Pak Wagub, tentu
masalah penanganan para korban ini terus berjalan ya Pak, dan saat ini kami pantau juga berjalan dengan baik begitu. Iya Pak Wagub, bisa mendengar suara saya Pak? Maaf, memang saya masih terakhir. Iya Pak Wagub. Halo. Iya. Halo. Halo Pak Wagub, bisa mendengar suara saya? Baik. Kita akan coba dulu alat komunikasi kami bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Tadi saudara ada informasi dari Wakil Gubernur bahwa saat ini data terbaru yakni pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi bahwa ada 174 korban meninggal dunia saudara, di mana juga ada 11 orang yang mengalami luka-luka. Artinya luka berat di sini. Ada 11 orang yang mengalami luka berat dan dirawat di 8 rumah sakit yang ada di wilayah Malang. Dan saudara, tadi juga disampaikan saat ini posko darurat juga sudah disediakan, ada di Balai Kota. Anda juga bisa datang dan ataupun untuk mendapatkan informasi misalnya terkait dengan keluarga Anda yang masih hilang ataupun juga ingin mengetahui di mana lokasi perawatan bagi keluarga Anda yang mungkin menjadi korban dalam peristiwa berdarah yang terjadi di Kanjuruhan atau Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya kembali lagi ke Mas Adi dulu. Ini angkanya terus naik Mas Adi. Ya. Saya sedih sekali sebenarnya melihat ada 174. Ini angka tidak main-main jumlah korban jiwa dan tentu ini akan terus naik. Tapi tentu kita tidak ingin mundur, kita ingin maju, kita ingin peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir. Dan tanggung jawab PSSI di sini apa? Ya, saya pikir PSSI bertanggung jawab untuk yang pertama mengevaluasi penuh seperti permintaan presiden ya, permintaan presiden. Yang kedua, ke depan tentu menyelenggarakan sistem persepak bolaan yang memang betul-betul profesional ya, termasuk liganya. Ya, itu sebetulnya tanggung jawab puluhan tahun ya, tugas puluhan tahun dan sudah berganti sekian ketua umum. Ya. Anda merasa sudah optimal? Rasanya upayanya masih jauh panggang dari api ibaratnya. Jauh panggang dari api. Baik, saya harus tahan lagi Mas Adi karena kita sudah terhubung kembali dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Emil Dardak. Pak Emil, kita tersambung lagi. Halo. Iya, Pak Emil, suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Iya. Baik, Pak Emil, tentu proses penanganan terhadap para korban ini sudah berjalan ya, Pak Emil. Tadi Anda juga sebutkan begitu, sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi kita bicara setelah ini apa? Apa agenda selanjutnya? Halo. Iya, Pak Emil. Iya, ya. Terdengar suara saya, Pak Emil? Terdengar. Baik. Pak Emil, jadi setelah penanganan terhadap korban, apa langkah selanjutnya dari pemerintah? Sampai saat ini kita fokus penanganan seluruh korban, memastikan bahwa korban yang luka mendapatkan penanganan medis sebaik mungkin, korban meninggal, pengurusan jenazahnya juga bisa dilakukan tanpa hambatan. Dari pemerintah provinsi sudah memprogramkan sebuah wujud rasa turut berduka dengan adanya santunan. Begitu pula dari pemerintah kabupaten dan kota kepada yang meninggal dunia dan yang luka berat. Baik, ada koordinasi lanjutan Pak saat ini yang berlangsung? Tentunya fokus koordinasi jangka pendek atau urgent immediate itu adalah penanganan korban. Memastikan setiap rumah sakit yang tadi ada 8 rumah sakit, termasuk salah satunya rumah sakit Saiful Anwar, yang merupakan rumah sakit Pemprov. Ini korban yang kemudian dirujuk ke sana harus ditangani tanpa kendala biaya apapun. Baik. Pak Emil, untuk yang mengalami luka berat, informasi yang Anda dapatkan, apakah ada yang misalnya harus menjalani operasi? Ya baik, ini pokoknya tadi itu ini pagi tadi ya, per pagi tadi di Rumah Sakit Saiful Anwar menyampaikan ada 8 yang dirujuk dan semuanya mendapatkan penanganan. Belum ada informasi spesifik operasi, tapi apapun penanganan medis yang dibutuhkan tidak boleh ditunda dan apabila itu memang harus dilaksanakan tanpa perlu mengkhawatirkan hal-hal terkait biaya. Itu arahan dari Ibu Gubernur.
Oke, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi keluarga korban karena semua perawatan akan tanpa dipungut biaya, begitu ya Pak Emil ya? Iya. Baik. Ya, jadi untuk rumah sakit lainnya itu pemerintah kabupaten dan kota dan Saiful Anwar yang memang cukup banyak menjadi rujukan karena itu rumah sakit rujukan itu dari Pemprov. Oke, tapi kapasitas rumah sakit sejauh ini mencukupi ya Pak? Jadi untuk pasien yang sudah dirujuk masih mencukupi dan ada penguatan personil dengan meminta rekan-rekan yang PPDS yaitu program pendidikan dokter spesialis untuk ikut memperkuat tim medis. Oke, bagaimana dengan pemulangan jenazah Pak? Proses identifikasi dan lain sebagainya. Jadi juga untuk forensik. Baik. Untuk identifikasi jenazah. Mohon maaf Pak, tadi boleh diulang lagi karena suaranya agak terputus. Pak Wagub. Baik. Halo. Iya, Pak Wagub, boleh diulang kembali Pak Wagub tadi soal penanganan korban meninggal dunia? Sempat terputus. Baik, Pak Wagub, sepertinya kita masih ada masalah komunikasi lagi, Saudara, dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa penanganan terhadap para korban sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah Jawa Timur. Dan ada 8 rumah sakit rujukan yang saat ini merawat para korban dan juga proses penanganan terhadap atau pemulangan pada keluarga atau korban yang meninggal dunia dan juga terkait dengan proses identifikasi juga masih akan terus berlangsung saat ini. Dan informasi terbaru yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur bahwa ada 174 korban meninggal dunia dalam peristiwa atau tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang terjadi pada malam hari tadi. Dan Saudara, kita masih terus tentu akan memantau apa proses lanjutan yang akan dilakukan di Malang karena saat ini juga Menpora tadi menyatakan akan bertolak menuju ke Malang, Jawa Timur untuk melakukan koordinasi lanjutan juga bersama dengan Kapolri. Mas Adi, banyak juga disoroti terkait dengan penanganan massa yang dilakukan oleh polisi pada peristiwa yang terjadi semalam, yaitu dengan melemparkan gas air mata, yang mana itu dilarang oleh FIFA. Dan akhirnya banyak publik mendesak agar ini diusut dengan tuntas. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana? Ya, itu sudah diserukan oleh FIFA sebagai badan sepak bola dunia dan polisi di Indonesia masih melakukan itu ya. Saya pikir sosialisasi dari imbauan FIFA, dari rekomendasi FIFA di Indonesia itu yang masih perlu menjadi catatan ke depan ya. Karena betapapun seharusnya ya, kalau kita bicara seharusnya artinya ada yang belum ideal ya. Seharusnya penonton yang masuk ke sebuah stadion itu sudah bisa didata. Itu satu langkah yang tadi juga sudah saya sampaikan. Ya, one seat, one person tadi. Ya, one person, one seat. Siapa yang duduk di seat nomor sekian Tribun A itu sudah pasti harusnya terdata. Nah itu apakah Liga Indonesia sudah melakukan itu? Kita perlu melakukan introspeksi bersama, evaluasi bersama. Nah kemudian ketika sudah terdata, maka segala tindakan oleh penonton yang sudah terdata itu seharusnya juga terekam, terrecord gitu. Nah, kemudian record itu yang digunakan oleh siapapun panitia pertandingan untuk membuat track record penonton gitu. Kalau penonton sudah dari dulunya bikin ulah, ya dia di blacklist saja, tidak bisa masuk untuk menonton. Gitu. Kalau terdata dengan baik. Kalau terdata dengan baik, ya ini semua karena memang segala sistem itu kita masih jauh, tapi nggak apa-apa. Kalau memang itu harus belum kita lakukan dan harus diakui, pengakuan itu sendiri sudah penting gitu. Artinya ke depan jangan sampai terjadi lagi gitu. Bagaimana seruan FIFA tidak tersosialisasikan dan sebagainya itu yang perlu kita tarik mundur adalah apakah tersosialisasi dengan baik oleh ofisial kepada aparat pengamanan soal aturan-aturan yang berlaku di FIFA dalam pertandingan-pertandingan sepak bola. Itu yang penting untuk kita cermati. Mas Adi, nanti akan dilanjutkan lagi perbincangan dengan Anda tentu bersama dengan rekan saya, nanti ada Irianda Mardanus, dan kami harus jeda dulu. Breaking News Kompas TV, Saudara, saya Niluh Puspa pamit, nanti rekan saya Irianda Mardanus akan kembali untuk
mengajak Anda memantau informasi terkini dari Malang, Jawa Timur terkait dengan tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan, terbaru informasinya adalah 174 orang. Kami akan jeda sejenak. Aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uli. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra, dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mixfood. Bete,
bikin asik. Dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Kembali di Breaking News Kompas TV, saya Irena Mardanu. Saudara, salah satu aspek yang diduga menyebabkan tragedi tewasnya ratusan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur adalah kepanikan setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa supporter di dalam stadion. Jurnalis Kompas TV, Hilda Nusantara menggambarkan situasinya di lapangan. Saya sekarang berada di luar arena stadion, dan juga saudara, karena memang stadion langsung ditutup pasca sterilisasi. Ini adalah pintu kericuan semalam. Ya, ini pintu di belakang utamanya. Ini pintu keluar. Pintu keluar ya. Masih beberapa pintu keluar di antaranya. Jika kita melihat Stadion Kanjuruhan ini sangat luas, kapasitasnya 45.000 penonton, dan kemarin ketika pertandingan tiket ini sudah full terjual. Jadi diperkirakan memang ada 45.000 penonton yang memenuhi stadion. Nah, ini salah satu pintu keluarnya. Kurang lebih 4 meter ini Anda dan juga saudara. Jadi jika tadi cerita dari maaf saya potong. Ini adalah satu-satunya pintu yang kemudian menjadi akses keluar kemarin ketika terjadi kerusuhan. Tidak, ini ada beberapa pintu, ada beberapa pintu keluar ini, tapi memang bentuknya serupa, kurang lebih segini semua, 4 meter begitu. Jadi ketika tadi saya tanyakan kepada pedagang kios yang berada di luar stadion, mereka berkata biasanya menit ke 80 itu dibuka. Nah, ini kemarin sampai pertandingan selesai belum juga dibuka. Nah, itulah yang menyebabkan supporter berhamburan berusaha menjebol pintu agar mereka bisa keluar karena mengalami sesak nafas akibat semprotan gas air mata tersebut. Sementara itu, saudara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Wiyanto Wijoyo, mengonfirmasi jumlah terakhir korban meninggal dunia akibat kericuhan pasca pertandingan Arema versus Persebaya berjumlah 174 orang, saudara. Informasi ini kami dapatkan beberapa waktu lalu ketika wawancara rekan saya Nilo Puspa bersama dengan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Sementara korban luka belum terkonfirmasi pasti berapa, tapi jumlahnya ratusan orang, saudara. Kami masih bersama dengan redaktur pelaksana sekaligus wartawan olahraga senior harian Kompas, ada Mas Adi Prinantio, masih bersama saya. Tadi juga sudah berbincang sekitar dari jam 12 siang tadi, Mas. Ya. Kalau tadi beberapa hal yang juga sudah dibahas begitu ya, kalau saya ingin menyoroti ini, kita mulai dari bagaimana sih, Mas? Mas Adi juga sudah melihat persepak bolaan lah ya, tidak hanya persepak bolaan, tapi olahraga kita. Mungkin ini bisa dirujuk juga lebih spesifik lagi ke supporter begitu ya. Ya. Supporter Indonesia, kalau Anda melihat dari waktu ke waktu hingga terjadinya kejadian ini, apa yang bisa kita catat di sini, Mas? Ya, sebetulnya supporter itu bagian dari kemeriahan sepak bola ya. Kalau kita bicara timnas, supporter sering kita sebut pemain ke-12. Gitu. Yang memberikan sepak bola ya, pemain ke-12 yang memberikan semangat kepada tim pujaan mereka. Jadi itu bagian dari kemeriahan sebetulnya. Jadi ketika supporter itu menjadi sumber masalah, itu pasti ada yang salah dalam manajemen liganya, manajemen pertandingannya dan sebagainya. Karena sebetulnya itu bagian dari kemeriahan. Sepak bola itu sendiri, olahraga itu sendiri kan seharusnya untuk membuat gembira. Nah, di dalam hal ini kita tentu pertama mengapresiasi berbagai kalangan komunitas supporter ya, seperti di Arema ada Aremania, di Jakarta ada Jakmania dan sebagainya. Itu sudah ada upaya-upaya untuk mendidik supporter mereka dengan persaudaraan, semangat menerima kekalahan, sehingga waktu itu sudah sering dilakukan jambore antar supporter nasional. Oke. Hanya memang itu belum menyeluruh ya. Artinya masih ada supporter yang katakanlah di luar komunitas gitu ya, yang memang menggunakan atribut misalnya Arema, atribut Persebaya dan sebagainya hadir di stadion sebagai memang betul-betul dia personal yang ingin mendukung. Jadi dia masih di luar jangkauan komunitas supporter. Nah, hal semacam ini, fenomena semacam ini yang mungkin membuat mereka belum tersosialisasi soal lapang dada menerima apapun hasil laga. Yang kedua,
ketika mereka emosinya juga harus ada kanalisasi yang lebih positif, katakanlah seperti itu ya. Misalnya dia menyampaikan kritik kepada klub, pasti ada saluran-salurannya gitu. Yang ketiga, dia kalau mereka emosi ya jangan dilakukan dengan tindakan-tindakan negatif ya. Misalnya turun ke lapangan, mendatangi pemain lawan dan sebagainya, kemudian dan sebagainya, itu sangat tidak produktif. Turun ke lapangan sudah salah, kemudian merusak. Nah ini kan tadi reporter Kompas TV di Malang juga di latar belakang laporannya ada mobil yang dirusak dan sebagainya. Saya rasa itu jauh dari cita-cita sepak bola itu sendiri. Dan supporter itu pada khususnya pemain ya. 12 yang benar-benar ya kalau saya juga main bola ketika ada supporter yang mendukung tuh ada semangat lebih lah. Iya, kalau betul. Filosofi dari pemain ke-12 ini kan berarti perannya besar sekali ya. Iya. Di dalam pertandingan yang hanya 11 lawan 11 begitu ya, ini ada pemain ke-12 bagi sebuah tim. Kalau di latar belakangnya juga Mas, ke beberapa informasi yang kami dapatkan juga ini adalah pertandingan derby begitu ya. Arema lawan Persebaya dari Jawa Timur. Lebih dari 20 tahun tidak terkalahkan di kandang Arema. Kemudian juga inilah yang diduga begitu ya menjadi penyebab kekesalan itu sendiri. Ya. Tapi itu kanalisasi penyampaian kekesalan, kritik dari supporter kepada tim, ke manajemen. Anda melihat progresnya seperti apa di Indonesia? Karena kalau kita, maaf saya harus membandingkan, tapi misalkan di luar negeri saja Mas, itu kan dekat sekali ya. Misalnya di Liga Inggris, supporter dengan pemain lah ya. Ya. Tidak ada batas saat di beberapa stadion yang tidak terlalu besar gitu ya. Kepercayaan tim dan juga sebuah asosiasi sepak bolanya ini sudah percaya sekali dengan supporter, tidak akan membuat yang aneh-aneh gitu. Harus sampai situ kah kita gitu? Apa yang harus dibenerin dulu sih Mas? Apakah paralel dari regulasi atau dari manusianya, supporter-supporternya misalkan? Saya rasa harus paralel ya, pendidikan manusia sendiri secara umum, supporter dan sebagainya itu mesti juga teredukasi bagaimana menjadi penonton sepak bola, penonton event olahraga yang baik. Itu harus berjalan ya. Kemudian manajemen di liga itu sendiri juga harus memang menghadirkan sistem yang membuat penonton ya harus tertib. Kalau nggak tertib, lu nggak bisa datang ke stadion. Gitu. Di Inggris terjadi yang 1989 Hillsborough, kemudian ada lagi Heysel yang waktu itu Juventus melawan Liverpool ya. Tapi setelah itu mereka kan kemudian menetapkan sistem yang betul-betul membuat penonton tidak bisa berkutik selain hanya menikmati. Itu dari aturan. Dari aturan rasanya. Ya jadi Liga Inggris tadi Mas Rianda sebut tribun dekat dengan bench dan sebagainya. Itu karena sudah terjamin by system yang merusak pasti akan terdata, terekam, dan ke depan dia tidak akan bisa membeli tiket pertandingan. Itu sudah seperti itu, sudah tersistem seperti itu. Jadi harusnya Indonesia juga harus menjamin bahwa yang bisa menonton sepak bola adalah benar-benar penonton yang terdata, terikot menonton sepak bola dan tidak pernah bikin ricuh. Nah itu yang harus kita jamin sistemnya. Lah untuk membuat itu banyak yang bisa jadikan contoh ya. Jepang tadi saya sudah sebut, J-League itu sebelum bergulir dia mengistirahatkan kompetisinya selama sekian tahun untuk kemudian menghadirkan kompetisi yang profesional. Dan dia salah satunya belajar dari Indonesia. Jadi tidak ada salahnya kita belajar dari Jepang, katakanlah seperti itu, kalau nggak perlu jauh-jauh ke Eropa lah. Ya, untuk menghadirkan sistem kompetisi yang betul-betul profesional dan menjamin semua berjalan baik. Ketika berbicara sistem kompetisi ini kita juga tidak bisa berbicara hanya satu sisi ya Mas ya, kayak regulasi tadi atau supportnya seperti apa atau jam pelaksanaan kick off harusnya jam berapa lebih baik dan lain-lain. Sepakat ya. Secara kalau kata Menpora tadi pagi ini harus benar-benar dievaluasi secara menyeluruh begitu ya. Dan semoga ini menjadi momentum betul ya, bukan momentum hanya untuk mencari siapa yang salah kemudian tidak dibenerin secara general dan holistik begitu. Kita ke pantau dulu Mas ke lapangan, ini ada jurnalis Kompas TV di Rumah Duka, ada Kika Madona di Malang, Jawa Timur. Kika? Selamat siang. Ya, Irian ya. Selamat siang. Silakan Kika, informasi terbaru dari tempat melaporkan. Ya, Irian dan juga saudara, saat ini saya berada di Rumah Duka dari salah seorang pasutri yang kemarin juga kemudian meninggal dunia saat menyaksikan pertandingan sepak bola antara Arema melawan Persebaya.
Jadi Pak Sutri yang kemudian meninggal dunia ini atas nama Muhammad Yulianto dan Devi Ratna. Jadi tadi kami sempat berbincang dengan pihak keluarga mengenai bagaimana kronologi hingga akhirnya Pak Sutri ini kemudian meninggal dunia. Menurut informasi yang kami dapatkan, jadi awalnya pihak dari almarhum dan juga almarhumah ini yaitu Yulianto dan juga Devi mengajak serta lalu juga bersama-sama beserta dengan para tetangga dan juga kerabatnya untuk kemudian ingin menyaksikan langsung pertandingan Arema di Stadion Kanjuruhan. Mereka kemudian berangkat bersama-sama dengan mengajak serta satu putranya. Jadi almarhum dan juga almarhumah ini punya satu orang anak atau anak semata wayangnya, laki-laki saat ini berusia 11 tahun. Pada saat mereka ini kemudian berangkat menuju ke lokasi semuanya cukup aman. Namun informasi yang kami dapatkan pada saat kemudian detik-detik terjadinya insiden tersebut, sang anak ini sempat dititipkan kepada pihak keluarga lainnya dan kemudian akhirnya almarhum yaitu Yulianto dan juga almarhumah Devi ini sempat sepatunya terinjak, informasi yang kami dapatkan. Lalu kemudian mengakibatkan almarhum akhirnya terjatuh dan juga kemudian terinjak-injak oleh para supporter lainnya. Informasi lain yang juga kami dapatkan, almarhum dan juga almarhumah ini meninggal di lokasi atau di Stadion Kanjuruhan. Sempat kedua jenazah ini dibawa ke salah satu rumah sakit di kawasan Kepanjen, Malang, Jawa Timur untuk kemudian dilakukan proses visum. Namun pada pukul sekitar 9 pagi hari tadi, kedua jenazah ini sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang lokasinya sekitar 3 km dari tempat kami melaporkan saat ini atau dari rumah duka. Jadi pukul 9 keduanya sudah dimakamkan dan saat ini pihak keluarga yang juga kemudian berduka sudah berkumpul di rumah duka untuk juga kemudian menenangkan hati para kerabatnya yang juga kemudian ditinggalkan. Tadi kami melihat, saudara, ada satu orang anak laki-laki yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Anak berusia 11 tahun ini saat ini karena adanya peristiwa ini, akhirnya ia terpaksa harus dirawat oleh neneknya dan juga para keluarga lainnya. Masih ada trauma yang terlihat dari sang anak yang menyaksikan langsung bagaimana peristiwa itu hingga akhirnya merenggut nyawa kedua orang tuanya. Saudara, informasi yang kami dapatkan saat ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa rencananya juga akan datang untuk takziah ke rumah duka di kawasan Jalan Bareng Raya, Malang, Jawa Timur ini. Gubernur Jawa Timur akan menyampaikan langsung bela sungkawanya kepada keluarga korban yang ditinggalkan, termasuk kepada sang anak yang orang tuanya atau kedua orang tuanya meninggal dunia pada saat insiden kemarin. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, di mana dari pertandingan sepak bola 130 orang dinyatakan meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia di stadion, ada juga yang meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Sehingga ini juga kemudian menjadi gambaran peristiwa yang luar biasa. Demikian dari Anda. Ya, Kika, terima kasih atas laporan Anda langsung dari rumah duka di Malang, Jawa Timur. Ini yang juga kemudian menjadi ekses ya Mas ya. Seorang anak putra kemudian menjadi yatim piatu. Ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal di tragedi ini begitu ya. Eksesnya jadi kemana-mana kan kalau hal-hal semacam ini gitu ya. Tentu turut berduka juga tentunya bagi semua yang kehilangan. Tapi saya juga pribadi atau kami juga ingin menjadikan ini sebuah momen yang benar-benar bisa dipelajari oleh semua yang terlibat dalam hal ini begitu ya. Agar semua bisa menjadi lebih baik lagi tentunya. Nah Mas, kalau melihat iklim olahraga, iklim sepak bola khususnya, ekosistemnya di Indonesia sepertinya belakangan ini kan juga kalau dari ranking FIFA saja ya, PSSI kan lagi naik-naik juga nih Mas. Kalau beberapa pertandingan di ibu kota misalkan, di kota-kota besar, sepak bola itu kan sudah dicintai banget ya. Orang tua tadi nonton, maksudnya pasangan suami istri nonton masih muda atau kadang-kadang ngajak anaknya. Kita lihat itu tidak jarang lagi kita lihat itu di pertandingan-pertandingan olahraga ataupun pertandingan sepak bola pada khususnya. Apalagi kita sudah menyelenggarakan banyak sekali event internasional lah, semacam itu ya. Infrastruktur oke, bangunan-bangunan dan lain-lain. Tapi kalau kita balik lagi Mas ke sistem lah ya, kira-kira ini apa sih Mas yang kita harus bikin lagi dari awal yang
benar-benar bisa menjamin tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini? Kalau Mas Adi melihatnya gimana? Ya, kalau yang pertama soal aura optimisme sepak bola nasional, saya sih agak sepakat ya. Artinya sudah mulai ada benih-benih optimisme menuju prestasi yang lebih baik. Artinya pemain-pemain muda kita sudah mulai banyak yang bermain di liga-liga luar negeri ya, seperti Pratama Arhan, Eki Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan sebagainya. Dan itu berbuah prestasi. Kemarin juara. Asnawi juga terkenal. Asnawi Mangko Alam di Korea dan sebagainya gitu. Karena secara skill ya, ball skill, itu pemain Indonesia itu sebetulnya sangat bisa bersaing ya di level Asia. Dulu ketika tahun 70-an, 80-an lawan kita tuh Korea Selatan. Jadi dulu Vietnam tuh nggak ada apa-apanya ibaratnya, hanya kita yang mundur. Ya. Nah, secara internasional membaik, salah satunya kalau di timnas itu karena pemain kita mulai banyak yang bermain di liga luar negeri. Pertanyaan besarnya sebetulnya bagaimana liga dalam negeri kita, liga profesional domestik kita itu seperti apa. Nah, sebetulnya insiden di Malang ini memotret bagaimana kurang lebih wajah liga domestik kita. Karena kalau dilihat, sorry Mas, ini juga liga utama di Indonesia liga ya? utama, liga profesional gitu. Ya seharusnya penanganannya juga harusnya profesional. Artinya itu tadi, profesional itu sesedikit mungkin ada korban jatuh, korban luka pun harus dihindari gitu. Yang di lapangan misalnya, kalau ada pemain yang fatal seperti yang dialami oleh Christian Eriksen waktu itu, ya, harus cepat penanganannya. Sehingga sekian detik dia harus sampai di mana penanganan cepat, dan ternyata juga betul Eriksen sekarang sudah bisa main lagi. Betul. Harusnya seperti itu. Apalagi korban di dalam lapangan, apalagi korban yang dari penonton yang harusnya dia menikmati. Harusnya tuh jangan sampai ada korban. Ya. Nah ini korbannya bukan hanya luka, ada korban tewas, meninggal dunia, dan kemudian jumlahnya ratusan. Itu betul-betul sebetulnya memotret kerapuhan, profesionalisme penanganan liga kita, ibaratnya semacam itu. Nah, kalau kita mau menahan diri untuk katakanlah melakukan koreksi secara menyeluruh dan sebagainya, ya ini bisa dijadikan salah satu pijakan untuk melakukan evaluasi itu. Katakanlah liga profesional istirahat dulu, bukan hanya seminggu, mungkin sebulan, atau kalau mungkin belum cukup 3 bulan atau sampai akhir tahun. Jadi itu betul-betul mari kita berbenah diri, duduk bersama, klub-klub apa yang kurang disampaikan kepada PSSI, dan PSSI juga harus berlapang dada ya, legowo kata orang Jawa, untuk menerima masukan-masukan gitu. Jangan terburu menyalahkan pihak lain, tapi juga masukan-masukan harus diterima. Kalau perlu kita baru mulai liga di tahun depan gitu, supaya kalau kita harus berjalan lagi, berjalan dengan betul-betul optimal. Jadi meminimalisir korban dan sebagainya, dan liga itu sendiri berjalan sama-sama senang lah ya. Yang kalah juga siap menerima kekalahan, yang menang juga tidak lantas takabur, meledek-ledek dan sebagainya, karena ini soalnya era serba medsos dan sebagainya. Seminimal mungkin risiko kita harus cegah. Sebenarnya kalau melihat risiko mungkin secara idealis atau utopis lah ya, yang lebih berpotensi cedera atau kenapa-napa yang di dalam lapangan ya Mas ya? Seharusnya. Karena kan yang bertanding begitu. Yang bertanding ya. Yang bertanding panas, atau ya kadang ada emosi dan lain-lain. Saya juga sering kadang-kadang emosi kalau lagi main bola gitu. Wajar, lumrah. Tapi ketika nonton itu kan, ya itu tadi Mas ya, secara logika kita menikmati sebuah gelaran, sebuah olahraga begitu ya, entertainment juga di situ. Dan apa yang terjadi saat ini, benar, saya setuju, bagaimana ini potret sebuah tidak profesionalitasan, saya harus bilang seperti itu, di liga tertinggi kastanya di Indonesia. Lantas gimana Mas, liga-liga di bawahnya yang tidak terpotret oleh media misalkan? Ya, yang pertama ini soal expose mungkin ya, karena Liga 1 maka timnya itu kan expose-nya lebih besar. Karena expose lebih besar, gengsinya lebih besar, melibatkan gengsi dan prestis yang lebih besar, sehingga memang fanatisme juga menjadi lebih besar. Fanatisme ini yang positif, sebetulnya positif, tapi harus dikelola dengan benar ya. Jadi memang nggak boleh berhenti ya segala macam sosialisasi tentang kesadaran untuk menerima kekalahan apapun hasilnya.
menerima laga apapun hasilnya. Sama dengan misalnya sebetulnya potensinya ada. Ketika tim nasional kita bertanding melawan Malaysia, bertanding melawan Singapura, melawan Vietnam, di ujung-ujung laga ketika hasil tidak sesuai ekspektasi, supporter timnas kita juga kadang melemparkan barang ke stadion. Jadi sebetulnya ini juga sudah ada presiden di level yang lebih kecil ya kalau kita bicara timnas ya. Mungkin timnas itu karena segala macam supporter klub itu menjadi satu, menyatu, maka itu eksesnya tidak terlalu besar. Sebetulnya di Stadion Kanjuruhan ini sebetulnya juga sudah berupaya diantisipasi ya, dengan tidak menghadirkan supporter Persebaya. Dan supporter Persebaya tadi ketuanya itu juga menyampaikan bahwa bela sungkawa dan dengan sadar kami tidak mengirimkan rekan-rekan supporter ke Malang. Artinya itu sudah sebuah poin yang bagus. Hanya sayangnya pengamanan setelah pertandingan, ketika pertandingan berlangsung kan sebetulnya aman-aman saja. Penanganan setelah pertandingan artinya lalu lintas manusia untuk keluar stadion dan sebagainya, itu yang kita pikir belum optimal ya, sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Ya. Sebenarnya ya masuk ke teknis juga ya Mas ya tadi ya, terkait dengan stadion, kemudian juga bagaimana lalu lintas manusianya. Tadi terakhir sih informasinya Persija juga diundur dulu lah. Kemudian juga Presiden juga sudah menyatakan begitu ya untuk menunda dulu, menghentikan dulu sementara Liga 1 ini untuk kemudian ya kita harapannya benar-benar nanti di atas ini duduk-duduk bareng untuk cari solusi yang terbaik dulu. Harus menurutku ya. Kita masih akan lanjutkan breaking news ini usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Oxivit. 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 Oxivit baru. Vitamin D3 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin harian dengan Oxivit. Dexa. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Enggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak.
Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Saudara, belasan jenazah korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang telah teridentifikasi. Saat ini pihak rumah sakit tengah melengkapi data antemortem. 17 jenazah yang telah teridentifikasi kini tengah menunggu kelengkapan data antemortem dari pihak keluarga untuk bisa dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Sementara belasan korban yang mengalami luka berat masih dirawat. Rata-rata terluka di bagian kepala dan dada. Sedangkan bagi korban yang mengalami patah tulang telah mendapat tindakan operasi. Rencananya, Saudara, Pemprov Jawa Timur akan memberikan santunan untuk seluruh korban meninggal dunia dan menanggung biaya perawatan korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Di samping pasien hidup, kami juga menangani pasien yang jenazah, terutama yang tidak bisa teridentifikasi. Di forensik sana, bagian kamar jenazah kami ada 17 jenazah. Alhamdulillah sudah teridentifikasi, tidak bisa dipertemukan. Jadi jenazahnya siapa ini, nanti bisa dibawa oleh keluarga. Oke, tinggal nanti dicocokkan dengan ini ya Pak ya, pihak keluarga. Caranya melakukan identifikasi adalah dari keluarga kita tanya data antemortem namanya. KTP-nya, mungkin dari berangkat pakai baju apa, ciri-ciri di fisik mungkin ada tato atau apa ya, pakaian apa yang dipakai, sepatunya, keterangan-keterangan itu kami cocokkan dengan jenazah yang kami temukan. Oh, ternyata data itu cocok dengan jenazah nomor 2. Berarti jenazah tadi adalah keluarganya ini. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak pada Minggu siang memutakhirkan jumlah korban meninggal dunia akibat kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu malam lalu. Data BPBD Malang, Jawa Timur mencatat ada 174 orang meninggal dunia. 10.30 angka ini menjadi 174 meninggal dunia. 174, saya garis bawahi ya Pak. Ya, itu data per 10.30 yang dihimpun oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Baik. Untuk korban luka Pak, ada informasi juga yang Pak Wagub dapatkan? Luka berat 11 dan luka ringan 28. Ada 8 rumah sakit yang menjadi rujukan, yaitu RSUD Kanjuruhan, RSUD Saiful Anwar, yang Saiful Anwar ini dikelola oleh Pemprov, dan atas instruksi Gubernur maka jangan dibebankan biaya pengobatan untuk kos dari yang dirujuk ke Saiful Anwar. Sementara itu PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia segera menginvestigasi kericuhan yang menimbulkan ratusan korban jiwa pasca laga Arema melawan Persebaya pada Sabtu malam.
PSSI juga menyebut bahwa ada permintaan untuk memajukan jam pertandingan, tapi hasil diskusi laga Arema Persebaya tetap digelar pukul 8 malam. Bahwa Ketua Umum PSSI beserta pengurus, Direktur Utama Liga Indonesia Baru beserta direksi, Komite Disiplin beserta anggota, Komite Banding beserta anggota, saat ini dan sebentar lagi sudah tiba di Malang untuk melakukan investigasi dan akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak Panpel dan termasuk pihak klub Arema Malang. Kami dan kita akan menunggu selengkapnya hasil investigasi ini. Mudah-mudahan juga hari ini sudah ada sekilas yang akan disampaikan oleh Ketua Umum langsung di Malang. Ketua Umum juga tentu akan mendampingi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan Bapak Kapolri di Malang yang kita tahu bersama juga akan berada di Malang pada hari ini. Dan insya Allah hasil sementara dari apa yang ditemukan dari pihak PSSI akan disampaikan langsung di Malang nanti. Iya, pertama untuk jam tanding ada permohonan dari pihak kepolisian, tetapi yang kemudian dikomunikasikan oleh pihak Panpel yang akhirnya juga terjadi kesepahaman untuk dilaksanakan di malam hari. Benar bahwa dari pihak kepolisian juga menyampaikan hal itu, tetapi atas diskusi yang dilakukan oleh pihak Panpel dan pihak keamanan, maka terjadi kesepahamannya untuk tetap dilaksanakan di malam hari. Dan saudara, kita kembali berdiskusi bersama wartawan senior yang juga sekaligus redaktur pelaksana harian Kompas, Mas Adi Prinantio, untuk pertanyaan mungkin penutup sesi Mas Adi juga. Mas Adi, ada gium better late than never ya Mas ya. Tapi kalau menurut saya pribadi kok jadi sudah late juga gitu, ada giumnya kalau digunakan untuk ini. Karena kalau mau berbicara pembenahan menyeluruh, korban sudah jatuh banyak sekali. Sampai kapan Mas kira-kira ini harus persepak bola Indonesia ini harus diganggu dengan yang gini-gini gitu? Kalau Mas Adi, harapannya juga mungkin ke depan terkait persepak bolaan kita. Kalau better late than never, ini very late ya, karena ibaratnya tragedi Hillsborough di mana insidennya mirip ya, ketika orang mau keluar dari stadion berdesak-desakan dan kemudian korban tewasnya 90-an waktu Hillsborough sekitar 30-an tahun silam Mas. Iya, 1989, artinya 33 tahun yang lalu. Kita sudah terlambat untuk mempelajari dan berbenah itu selama 3 dasawarsa ya. Jadi saya pikir ini betul-betul pijakan utama, pijakan penting bagi kita untuk menghadirkan sebuah sistem persepak bolaan yang betul-betul menaungi semua ya. Pemainnya seneng, pelatihnya oke, penontonnya juga menonton dengan aman dan gembira. Itu sistem itu yang kita nantikan selama puluhan tahun. Jangan sampai gairah persepak bolaan nasional, anak-anak sangat suka bermain sepak bola, terwadahi, ada liga, kemudian menghadirkan timnas yang setidaknya dalam beberapa tahun ini membaik, karena peringkat FIFA juga membaik, tapi liga profesionalnya masih belum bisa menghadirkan sebuah sistem yang mumpuni ya untuk sebuah pertandingan sepak bola yang membuat kenyamanan bagi semua. Itu saya pikir poin terpenting sejauh ini ya. Oke, apalagi kita tahu bahwa semakin kesini juga sepak bola kan semakin dicintai juga, banyak sekali yang menonton, tidak hanya kemudian orang dewasa ya. Banyak juga anak-anak, kemudian juga pasangan tadi seperti apa yang dikabarkan jurnalis Kompas TV di Malang, Jawa Timur. Mas Adi, terima kasih sekali atas waktunya hingga siang hari ini. Tentu kita juga penasaran dan menunggu nih, kira-kira harian Kompas bagaimana nanti akan melihatnya di esok hari, kita tunggu juga. Saudara, breaking news Kompas TV terkait hal ini akan dilanjutkan oleh rekan Rahmat Ibrahim. Saya Irene Marinus pamit sampai sini, mewakili juga Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Breaking news masih akan kami lanjutkan. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan
vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Ya, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama. Ingat Tempra. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hiri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hiri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hiri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hiri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hiri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan Hiri Otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya Tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia Tempra di rumah. Ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama. Ingat Tempra. Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahmat Ibrahim. Saudara, kembali kami sampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyampaikan bahwa informasi terkini ada 174 korban meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. 11 jenazah korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang berada di Rumah Sakit Syaiful Anwar telah teridentifikasi, saudara. Saat ini pihak rumah sakit tengah melengkapi data ante-mortem. 17 jenazah yang telah teridentifikasi tengah menunggu kelengkapan data ante-mortem dari keluarga untuk bisa dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Sementara itu belasan korban yang mengalami luka berat masih dirawat. Rata-rata terluka di bagian kepala dan dada. Sedangkan bagi korban yang mengalami patah tulang telah mendapatkan tindakan operasi.
Rencananya, Pemprov Jawa Timur akan memberikan santunan untuk seluruh korban meninggal dunia dan menanggung biaya perawatan korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Di samping pasien hidup, kami juga menangani pasien yang jenazah, terutama yang tidak bisa teridentifikasi. Di forensik sana, bagian kamar jenazah kami ada 17 jenazah. Alhamdulillah sudah teridentifikasi, tidak bisa dipertemukan. Jadi jenazahnya siapa ini yang nanti bisa dibawa oleh keluarga. Oke, tinggal nanti dicocokkan dengan ini ya Pak ya, pihak keluarga. Caranya melakukan identifikasi adalah dari keluarga kita tanya data antemortem namanya. KTP-nya, mungkin dari berangkat pakai baju apa, ciri-ciri di fisik mungkin ada tato atau apa ya, pakaian apa yang dipakai, sepatunya, keterangan-keterangan itu kami cocokkan dengan jenazah yang kami temukan. Oh ternyata data itu cocok dengan jenazah nomor 2. Berarti jenazah tadi adalah keluarganya ini. Kami ajak Anda langsung menuju Rumah Sakit Syaiful Anwar di Malang bersama Via Irmar. Via, bagaimana hingga siang ini pengumpulan data antemortem korban kericuhan stadion di Malang? Baik, selamat siang Irem dan juga saudara. Dari 17 jenazah saat ini seluruhnya sudah teridentifikasi oleh para petugas yang ada di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang, Jawa Timur. Dan dari 17 tersebut, 11 diantaranya sudah dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah masing-masing. Artinya sudah ada kecocokan antara data yang juga dari jenazah yang ada di ruang forensik Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang. Dan kalau berdasarkan teriakan dari para petugas dan juga relawan yang dari tadi pagi hingga siang hari ini terus membantu proses identifikasi dan juga proses pemulangan, rata-rata mereka berasal dari Malang, kemudian juga ada yang berasal dari Jember, dan baru saja juga ada yang dipulangkan menuju ke rumahnya yang ada di Tulungagung, Jawa Timur. Dari 11 tersebut, 6 diantaranya masih menunggu kedatangan dari pihak keluarga untuk diambil data antemortemnya seperti ciri-ciri fisik, kemudian juga celana ataupun baju yang terakhir dipakai ketika melihat pertandingan bola antara Persebaya dan juga Arema pada hari Sabtu malam kemarin. Adapun beberapa persyaratan atau data-data yang harus dibawa oleh keluarga yang ingin mengetahui apakah salah satu anggota keluarga menjadi korban dari kericuhan supporter bola ini, diantaranya adalah bisa membawa foto, kemudian juga KTP dari salah satu anggota keluarga yang hadir. Kemudian nantinya akan dicocokkan oleh jenazah yang saat ini tengah ada di Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang, Jawa Timur. Total ada sekitar 17 orang yang sudah teridentifikasi, kemudian ditambah lagi 2 orang yang sebelumnya sudah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Syaiful Anwar. Jadi total ada 19 korban atau jenazah yang meninggal dunia akibat dari kericuhan supporter yang berasal dari Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang. Selain merawat atau memulangkan para jenazah dari korban kericuhan supporter ini, ada pun juga belasan korban, ada sekitar 11 korban yang saat ini tengah dilakukan perawatan secara intensif, Ibrahim dan juga saudara, dan saat ini mereka masih berada di ruang IGD, ada pun juga yang sudah dibawa atau dimasukkan ke dalam ruang ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Rata-rata mereka mendapatkan luka atau memiliki luka di bagian wajah, kepala, kemudian juga di dada, bahkan tadi juga ada yang patah tulang yang kemudian harus segera dilakukan tindakan operasi. Ibrahim. Via, baik, jadi artinya saat ini ada 19 jenazah yang berada di Rumah Sakit Syaiful Anwar. Bagaimana dengan keluarga yang hendak mengumpulkan data antemortem, diarahkan ke mana, Via? Via, sekali lagi bisa didekatkan kembali mikrofonnya, tadi sempat mengalami sedikit gangguan audio. Silakan, Via. Ya, baik Ibrahim, bagi anggota keluarga yang masih mencari salah satu anggota keluarganya yang belum ditemukan, itu bisa langsung menuju ke ruang forensik yang ada di Rumah Sakit Syaiful Anwar Kota Malang. Nah, di sini pihak keluarga bisa langsung menuju ke petugas ataupun juga relawan yang bertugas di sini dengan membawa foto satu anggota keluarganya, kemudian juga membawa KTP, hingga nanti kemudian akan dicocokkan oleh para petugas dan juga relawan di sini apakah betul atau ada atau tidak jenazah dari salah satu anggota keluarga mereka yang ada di Rumah Sakit Syaiful Anwar. Tadi siang Ibrahim dan juga saudara, saya melihat bahwa relawan berinisiatif untuk
menunjukkan sejumlah foto jenazah korban dari kericuan supporter ini. Dan memang rata-rata mereka jenazah ini ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, kemudian juga ada yang di Rumah Sakit Kanjuruhan, seperti itu. Dan banyak yang kemudian akhirnya bisa menemukan anggota keluarganya, namun ada juga beberapa anggota keluarga yang kemudian kecewa karena tidak bisa menemukan anggota keluarganya. Dan bagi mereka yang sudah menemukan anggota keluarganya, kalau misalnya tengah berada di Rumah Sakit Saiful Anwar, maka bisa langsung menuju ke petugas kesehatan untuk melakukan proses administrasi. Namun bagi anggota keluarga yang ternyata korban tersebut jenazahnya berada di Rumah Sakit Kanjuruhan, maka bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Kanjuruhan. Nah, untuk proses pemulangan sendiri, Ibrahim dan juga saudara, ini karena memang keterbatasan mobil ambulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Saiful Anwar, ini ada inisiatif dari sejumlah relawan yang tergabung dalam komunitas relawan Semalang Raya untuk membantu proses pemulangan jenazah ke berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Kalau tadi mengutip pernyataan dari salah satu anggota, yaitu ada sekitar 23 mobil ambulan yang disiagakan di Rumah Sakit Saiful Anwar ini untuk membantu para keluarga untuk bisa memulangkan jenazah ke rumah masing-masing, dan itu tidak dipungut biaya apapun, Ibrahim. Baik, Via Irmar, terima kasih untuk laporan terkini Anda langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, Via, bagaimana soal identifikasi jenazah yang masih berada di Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan saudara, saat ini kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu keluarga korban kerusuhan. Selamat siang, Mas Doni. Selamat siang, menjelang sore. Mas Doni, kami turut mengucapkan prihatin tentu yang terjadi di Malang, jadi duka kita semua, duka masyarakat Indonesia. Ya. Mas Doni, kapan terakhir kali Anda mendengar kabar soal Muhammad Yulianto? Saat ini sudah ada informasinya, kondisinya seperti apa, Mas Doni? Panggilannya Anton ya, namanya Muhammad Yulianto. Sekarang sudah di makam tadi jam 9 kurang lebih. Sama istrinya juga. Jadi suami istri yang meninggal itu. Meninggalkan satu anak umur 10-11, kelas 5 SD. Ya Allah, innalillahi. Mas Doni, jadi sama istri ikut... Istrinya Mas Anton ya? Iya, istrinya Mas Anton ikut menonton pertandingan pada Sabtu malam itu, Mas Doni? Iya, benar. Dua-duanya sudah dimakamkan, Mas Doni? Gimana? Dua-duanya, Mas Anton dan istrinya sudah dimakamkan? Sudah, tadi jam 9 pagi. Kami turut berduka cita, sekali lagi kami ucapkan, Mas Doni. Mas Doni, doanya yang terbaik. Mohon maaf sebelumnya, tapi berkenan Mas Doni untuk menceritakan bagaimana sih awalnya Mas Anton dan juga istrinya berniat nonton pertandingan sampai keluarga dapatkan informasi Mas Anton dan istrinya meninggal dunia, Mas Doni. Kalau sepengetahuan saya yang ada di tempat kejadian, saya sama Mas Ipar, sama Mbak Ipar, sama keponakan, saya juga bawa anak umur 10 tahun, anaknya Mas Anton itu kurang lebih 10-11, tetangga saya juga bawa anak umur 10, perempuan tadi. Itu lihat sepak bola. Setelah selesai pit, kita lihat ke tangga turun, kayak rame mau turun, nanti aja, tunggu sampai sepi. Tunggu kurang lebih 15 menit lah kurang lebih. Nah itu, saya lihat yang di lapangan itu ricu. Nah, tembakin gas itu di lapangan ada lari gudomat polisinya gini langsung lari sampai naik kembali ke tribun yang ke lapangan, tribunnya masing-masing maksudnya. Nah, setelah itu nggak lama langsung tribun saya itu yang saya di tribun 14 waktu itu diem hanya lihat dua kurang lebih 2 kali lah. Semburat kan otomatis. Kita turun cari ke tempat keluar, pintu keluar itu berdesakan. Sudah berdesakan, panas mungkin kena gas itu. Kekuatan lemah akhirnya ya itu. Kan turun gini jadi ketekan terus. Kalau fisik waktu itu nggak kuat ya jatuh. Oh,
Jadi Mas Doni, Mas Anton dan juga keluarga yang lainnya satu tribun Mas Doni? Iya, saya, teman saya dua, Mas Anton sama anak saya kecil itu sama itu di depan saya persis. Kondisi anak Mas Doni bagaimana saat ini Mas? Alhamdulillah sehat, ini anak saya ada di sebelah saya. Terus anaknya Mas Anton ya trauma ya karena tinggal kedua orang tuanya jadi yatim piatu. Jadi sekarang anak Mas Anton siapa yang mengurus Mas Doni? Mungkin kalau tadi hanya sekilas ya belum rundingan yang benar-benar rundingan, mungkin ikut kakek neneknya dari ibunya. Sudah ada yang datang dari pemerintah atau perwakilan Arema juga Mas Doni? Kalau dari Arema belum, dari perwakilan pemerintah ada. Wakil wali kota apa wali kota tadi ya di sini. Apa yang disampaikan Mas Doni? Ya turut belasungkawa, terus tanya-tanya kronologisnya juga bisa saya jelaskan sama. Ini saya bukan menambah-nambahi, bukan mengurangi. Saya pas posisi kejadian memang saya alami. Saya bisa keluar dulu sama anak saya, teman saya sudah juga keluar, saya cari kakak saya, kurang lebih 4 jam itu kok keluar, saya dijawel, digilikan dari belakang anaknya mas saya itu. Loh, mana bapakmu sama nuting di dalam? Ayah ambil mama di dalam, kaget. Saya lari mau masuk kan nggak bisa karena apa? Iya, dari atas keluar. Ya, dari tribun di atas ya. Keluar, terus setelah itu ada yang gotong. Perempuan, tak lihat celana. Loh, celananya mbak saya, tak lihat ternyata benar. Tapi saya nggak bisa memastikan masih hidup atau sudah meninggal, nggak bisa. Saya fokus ketemu dulu. Setelah mbak ketemu, saya lari ke pintu lagi. Mau masuk tetap nggak bisa. Kelihatan mas saya digotong gitu. Loh, dua-duanya itu. Terus saya taruh di sebelah pintu keluar. Mas Doni, jadi Mbak dengan Mas Anton itu beda ketemunya ya? Kalau mbaknya Mas Doni ketemu di tribun. Kalau lihatnya memang satu tribun, kalau keluarnya kan kita beda pintu. Oh, satu pintu. Oh, satu pintu. Iya, satu pintu. Cuma kan nggak ketemu. Oh iya. Karena berdesakan. Jadi cukup lama sampai bisa menemukan keduanya, Mas Doni? Ya lumayan sih, lumayan lama. Jadi ketemunya di mana? Masih di tribun atau sudah di luar tribun, Mas Doni? Pintu keluar itu ada yang apa? Ada yang gotong gitu ya. Saya lihat celananya kayak celana yang dipakai mbak saya waktu pas berangkat, tak lihat ternyata benar. Saya tidak tahu itu masih hidup atau enggak, saya tidak tahu. Itu pas udah ketemu bagaimana? Apakah ada yang langsung membawa ambulan ke rumah sakit atau bagaimana, Mas? Tidak ada. Di sebelah itu tidak ada medis itu. Mungkin sibuk yang di sana-sana, mungkin sibuk yang di pintu mana-mana itu. Jadi bagaimana ketika di luar? Ya itu saya bingung, tidak tahu apa, tak kipasi aja. Setelah itu saya lari ke pintu perkantorannya mungkin ya. Yeah. Di stadion itu akhirnya tanya-tanya, disuruh ke ruangan medis. Saya minta tolong orang waktu itu, ngangkat ke ruangan medis, nggak sampai ke medis saya nggak kuat. Saya nggak kuat, capek wis. Apa yang ngarani nggak tekol ndelok gitu itu loh, nggak kuat, lemas. Teman saya terus dibawa ke ruang medis. Saya keluar cari anak saya. Saya nggak kebayang, Mas Doni, Anda membawa anak juga tapi harus bagaimana istrinya mengurus Mas Anton dan juga Mbak Anda, Mas Doni ya, dan ya. anak Mas Anton juga ya. Iya, waktu itu makanya setelah digotong ke ruang tim medis itu saya tidak kuat. Teman saya terus saya keluar, ingat anak saya. Oh iya. Nah, ingat anak saya maksudnya saya hampiri lagi anak saya, sama anaknya Mas Anton, sama tetangga saya itu, ke teman saya, wis ini bahan pulang dulu, saya biar tidak mikir dua, mikir anak kecil sama mikir
Mas Anton sama Mbak Evi. Oke. Oh ya wes dibawa pulang. Yang di rumah sakit pun anaknya sudah OTW pulang. Nanti kalau sudah di rumah saya kabari. Saya ngurus masuk. Nah, setelah masuk ke medis tadi, posisi itu waktu itu sudah di musola kalau nggak salah, ada karpet-karpet gitu. Jajar banyak. Teman saya ngabari sudah nggak ada umur dua-duanya. Ya Allah. Mas Doni, kalau saat itu ketika terjadi, apa yang Mas Doni lihat, apakah banyak yang saling menyelamatkan, atau bahkan memang kalau orang pada sibuk menyelamatkan masing-masing, atau bagaimana Mas Doni? Menyelamatkan. Makanya itu kalau turun itu kalau kekuatan kita lemah, karena sudah kena gas ya. Gas air mata. Apalagi, iya, desek-desekan. Sampai yang di dalam turun itu kan ada pagar di situ, roboh. Oh, pagar Bawah pembatas antara tribun dengan lapangan tuh roboh? Bukan ke lapangan, yang keluar. Yang keluar. Baik. Iya. Oh. Sampai roboh itu. Sampai roboh. Ketika Tapi di saya luar... waktu itu sudah mau keluar, saya lihat roboh itu, saya sudah mau keluar, pintu keluarnya itu. Oke. Mas Doni, ketika di luar, tadi Mbaknya dan juga Mas Anton, apakah ada yang lain juga yang kelelahan, tergeletak atau bagaimana saat itu kondisinya? Bahkan mungkin ada yang sudah tidak ada juga, sama seperti Mas Anton sama Mbak Evi. Cuma kan nggak ada yang tahu, cuma teriak-teriak tolong gitu aja. Mungkin Pak Polisi yang di luar itu yang ngasih air, ngasih ngasih minyak kayu putih untuk bau biar sadar gitu. Dan tim medis juga sedikit atau bagaimana kalau Anda lihat? Kalau tim medis waktu itu nggak ada, saya kira. Hanya Pak Polisi yang jaga di luar itu, yang ada di pintu keluar itu. Mas Doni, boleh sedikit cerita, ini kalau lihat dari atmosfernya, ini lebih banyak, jauh lebih banyak daripada pertandingan biasa, atau seperti apa sih Mas Doni? Kalau atmosfernya memang karena ini derby Jawa Timur ya, jadi agak serem gitu. Oh, dan melihat dari seluruh sudut tribun tuh penuh sesak, seperti itu Mas Doni? Iya, bisa juga. Oke. Kalau pengamanan sejak awal bagaimana Mas Doni? Sebelum pertandingan dimulai, sebelum penonton masuk itu ketat atau bagaimana Mas Doni? Ketatnya ketat. Ketat. Saya pakai topi, dibuka, takut bawa korek. Oke. Saya enggak bawa, kalau rokok saya bawa. Saya bawa tas, dibuka semua, ini dompet, ini jas hujan 2, saya sama anak saya dibuka. Ketat kalau mau masuk. Jadi memang pengamanan juga sudah dipersiapkan ketat, semua di screening. Saat pertandingan pun sama. Selama jalannya pertandingan ketat. 90 menit itu sama ketat ya? Iya, ketat. Setelah kejadian ini setelah sepak bola habis. Jadi kalau sepanjang pertandingan tidak ada yang terpancing atau tidak ada kericuan sepanjang pertandingan? Tribun mungkin ada yang berkelahi setiap tribun gitu, mungkin orang yang mabuk-mabuk gitu ya. Sedikit-sedikit seperti itu mungkin ya. Pukul-pukulan, udah Arema sama-sama Arema, selesai. Itu kondusif lagi, oh baik. Tapi setelah kick off, peluit panjang dibunyikan, baru di situ ya? Itu baru kan turun, supporter ada yang turun ke lapangan. Termasuk dari tribun Mas Doni banyak juga yang turun ke lapangan saat itu? Pengetahuan saya tidak begitu detail, sepengetahuan saya, tidak ada yang dari 14 turun, kayaknya loh ya, pengetahuan saya tidak ada. Oh justru di tribun yang tempat Mas Doni itu tidak ada yang turun, tapi terdesak semua ya? Sudah saya sampai seterusnya itu ada, saya lihat memang banyak yang di tribun berapa itu, 14, 12. Mas Doni, ketika tadi Mbaknya dan Mas Anton sudah dibawa oleh teman-teman Mas Doni juga untuk mendapatkan medis, bagaimana Mas Doni dengan anak-anak? Langsung dapat perawatan atau langsung lapor atau seperti apa? Lapor, kita sudah lapor ke Pak Polisi cari medis, waktu itu pada sibuk semua. Jadi saya mau masuk pintu masuk yang VIP itu, ada yang teriak, medis dibawa masuk sini, ya itu. Saya kembali ke pintu 14, potong ke sana. Itu di luar Kanjuruhan tuh ada disiapkan, biasanya kan suka ada posko-posko atau tenda-tenda, itu keamanan, untuk medis juga, ada banyak? Kalau keamanan ada, kalau medis, saya nggak lihat, mungkin karena, karena sibuk ya, waktu itu juga sibuk ya, saya nggak menyalahkan, karena mungkin sama-sama sibuk, jadi saya nggak nemu. Kalau
keamanan ada. Memang yang bantu ada Pak Polisi yang ngasih air, melihat jenazah Mas itu sama Mbak itu dikasih minyak, itu ada. Jadi masih banyak ada upaya yang dilakukan oleh polisi juga, tentara Ya, juga di sana, ada. tim medis juga ya Mas Doni ya? Iya, ada. Waktu saya ke sananya itu ada juga Pak Polisi sama Pak Tentara itu, saya minta tolong untuk mindahkan karena saya nggak kuat gitu. Jadi pas tadi, jadi Mas Doni taunya Mas Anton dan Mbaknya sudah meninggal itu dikasih tahu sama teman Mas Doni serombongan ya? Iya, benar. Yang jaga dari tadi yang ngantar pertama saya nggak kuat, berhenti langsung saya kembali cari anak saya. Jadi dia balik lagi ke tempat Mas Doni terus ngasih kabar itu, terus Masnya dan Mbaknya gimana dibawanya? Pakai ambulans ke rumah atau bagaimana Mas Doni? Waktu itu nunggu 1 jam kurang lebih ya. Kurang lebih 1 jam saya di dalam itu banyak korban juga yang meninggal. Banyak orang saudara atau orang tua yang datang. Nah itu tentara mau yang sudah ada teridentifikasi ya maksudnya Iya. ya. Ada saudara atau temen ikut ke truknya tentara itu. Loh, saya tanya, loh Pak mau dibawa kemana? Ke RSUD katanya itu. RSUD, oh ya wis, mau diapain? Di visum, oke. Saya di belakang. Di RSUD waktu itu mungkin penuh, ke Wafa penuh, terus akhirnya ke Teja Husada itu. Turun, langsung ditaruh di, ya memang mungkin rumah sakitnya penuh, jadi ditaruh di depan parkiran gitu ya, kayak jajar-jajar gitu. Sambil menunggu ya, karena penuh juga. Iya, ditinggal sama Pak Tentara itu ditinggal. Terus dari pihak rumah sakit itu keluar, data, nama, alamat, umur kalau nggak salah itu langsung dikasih kayak tempelan gitu kan gini. Taruh di sini aja. Sampai 3 jam. Saya tanya yang tetangga saya, wis di visum. Gak ono visum nyari. Aku langsung gini tuh. Ya ada visum. Jadi akhirnya saya telepon ke warga saya maksudnya. Ke istri atau ke tetangga saya untuk bawa ambulan itu. Memang ambulan nggak bisa langsung ya. Saya dari awal itu udah pesen nggak datang gitu. Akhirnya mungkin dari warga antusias, wis datang satu itu. Jadi langsung ya Mas Doni ya? Iya, langsung 3:30. Pokoknya jasa dari rumah itu subuh. Datang ke rumah subuh jenazah, dua-duanya bareng? Dua-duanya. Satu ambulan. Tidak di visum juga karena bawa identitas juga ya Mas Anton itu ya, dan juga Mbaknya? Ada. Kalau yang Mas Antonnya ada, yang Mbak Evinya yang nggak ada. Oh, tapi hilang kalau nggak salah. Tapi bagaimana? Jadi proses pemulangannya lancar Mas Doni? Saya kan ada di HP saya ada KTP foto ya. Jadi, iya. Terus saya ke bagian rumah sakit yang sudah dijemput ambulan, ngisi data. Oh ya, tak kasihkan KTP-nya dicatat. Setelah itu saya dicatat, ya saya bawa pulang. Saya tanyakan visum, visum ini apa? No, ya enggak. Visum kan dilihat atau apa gitu ya maksudnya ya. Tindai. Dicek. Ya cuma ditulis nama, alamat, tempelin di begini. Iya. Tangannya. Sudah, sebagai tanda ya Mas Doni ya? Iya. Mas Doni, tapi kayak orang goblok visumnya apa ya seperti itu. Hati-hati Mas Doni ya. Baik Mas Doni, selain keluarga, apakah ada kerabat juga yang jadi korban Mas Doni dalam tragedi ini? Saya kan warga Bareng ya. Nah itu saya RT sekian, saya itu ada juga RT sekian juga. Ya. Maksudnya setelah ini Mas Anton kan subuh. Iya. Isi berapa jam 3 atau 4 itu ada di RT 6 meninggal 1. Terus ada kabar lagi di RT 8. Ya Allah. Tapi masih remeng antara sudah meninggal apa enggak. Ternyata dapat 1 jam lagi ada informasi ketemu enggak meninggal. Oh, alhamdulillah. Kalau yang dirawat ada kerabat atau keluarga Mas Doni yang terluka saat kalau ini? Kalau dari lainnya keluarga atau yang enggak sekampung saya enggak dengar, enggak fokus ke situ. Saya fokusnya ke keluarga dulu sama teman-teman yang berangkat bareng itu. Jadi teman-teman dan juga keluarga yang satu rombongan dengan Mas Doni semuanya saat ini sudah kembali ke rumah ya, sudah ditemukan semuanya. Iya sudah, alhamdulillah. Mas Doni, waktu udah itu pemikiran saya hanya anak kecil.
Jadi kami pastikan lagi sekarang anak-anak masih sehat tentunya ini yang diharapkan Sehat, Mas Doni ya. alhamdulillah sehat. Tidak Mungkin kenapa-napa. karena yang anaknya Mas Anton masih trauma ya, karena tak tanyain tadi. Tak tanyain tadi loh, kamu tahu bapak ibumu jatuh atau tidak? Mantu-mantu kan pendiam ya. Tahu katanya. Wis tak terus wis, logikanya kan wis. Baik. Tidak ada yang tahu ya, mungkin nggak ada yang kenal. Kalau ada yang kenal mungkin, oh ini koncoku nggak dibantu. Mungkin nggak ada yang kenal. Dari atas dorongannya makin keras. Iya. Terbayang sih pasti dengan chaos seperti itu, semua panik berusaha menyelamatkan, apalagi Mas Doni juga membawa anak, itu yang paling utama bagaimana anak diselamatkan. Mas Doni, harapannya dengan adanya tragedi ini apa sih Mas Doni? Karena kita semua ingin jadi pembelajaran bagi kita semua dan ini yang terakhir, jangan sampai ada lagi kejadian seperti ini Mas Doni. Kalau dari Mas Doni seperti apa harapan? Kalau bisa ini kalau sepengetahuan saya ini mungkin korbannya yang banyak ini. Mungkin dunia ya kalau menurut saya. Mungkin ada peringkat di dunia korban paling banyak. Seingat saya Liverpool Juve kalau itu nggak sampai 100. Ini 100 lebih kabarnya. Saya tidak update ya karena sibuk di rumah almarhum. Yang saya sayangkan di dalam stadion kok ada gas air mata. Harusnya kan air itu container ya harusnya. Baik. Kok contohnya lagi yang di Surabaya kemarin, yang di Sidoarjo itu nggak ada gas, cuma air. Baik. Hanya air. Bu loh ya. Hanya air aja. Itu yang kok yang di sini kok gas air mata itu loh. Itu yang disayangkan. Ya itu. Sana merusak fasilitas nyewa hitungannya. Ini kan kandangnya sendiri. Mungkin hanya emosi karena kalah, lumrah. Nggak hanya lawannya tadi malam, mungkin lawannya kemarin nggak terlalu ekstrim kayak atmosfernya kayak gimana gitu loh. Ini saya sayangkan itu aja kalau sampai tribun itu ditembak gas air mata itu. Baik. Ada anak kecil, ada anak perempuan lagi ABG, ibu-ibu, itu banyak itu. Padahal Anda membawa anak kecil ke stadion artinya sudah percaya ya, sudah percaya soal keamanan di stadion ya, Mas Doni. Ya, kecuali kalau saya datang terlambat, nyesek-nyesekan, syukur bisa nepak balang. Jadi saya datang sebelum 3 jam sebelum main, saya sudah masuk, lihat cari tempat yang kiranya lihat sepak bola itu enak posisinya. Bukan, di pagar di iso balang gitu, tidak ada. Dan niat, maksud aku nggak bawa anak kecil katanya ngisru, kan logikanya kan gitu. Saya menyenangkan anak untuk lihat sepak bola. Karena sepak bola lagi viral. Dan itu sudah sering ya bawa anak di sepak bola dan aman biasanya Mas Doni ya? Ya aman selama ya kemarin itu aja yang saya alami loh ya maksudnya. Kalau lainnya itu saya mungkin waktu nggak lihat atau memang nggak ngikuti. Padahal sejatinya kan sepak bola jadi hiburan ya Mas Doni untuk mengenalkan juga kepada generasi. Tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya Mas Doni. Itu yang terakhir, iya. Yang terakhir jadi pelajaran buat kita semua. Harus ada perbaikan ya Mas Doni, sepakat ya? Ya, benar. Mas Doni, sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas kehilangan anggota keluarganya. Semoga Mas Doni dan juga keluarga diberi kekuatan. Ada juga perhatian dari pemerintah, tadi sudah bertemu juga dari pemerintah. Semoga yang terbaik bagi keluarga Mas Doni. Sehat selalu Mas Doni, terima kasih telah meluangkan waktu. Sama-sama. Untuk bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Doni. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, saudara, itu tadi Mas Doni, salah satu penonton Arema Persebaya yang kehilangan kakak iparnya yang ikut menyaksikan laga Persebaya dan juga Arema di Stadion Kanjuruhan Malang yang menyebabkan ratusan penonton meninggal dunia. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah? Bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Sapi
kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ingat mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat mama, ingat Tempra. Ingat mama, Ingat Tempra. ingat mama, Ingat Tempra. ingat mama. Ingat Tempra. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya Tempra nggak ya? Ingat mama, selalu sedia Tempra di rumah. Ingat mama, Ingat Tempra. Ingat mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. ingat mama. Ingat Tempra. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpen Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpen Cool. Jadi ini tinggal 3 jenazah, tapi sudah mengarah. Nanti akan dikirim kemana? Siapa yang keluarganya sudah mendekati clear, sehingga kita harapkan hari ini semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi jenazah korban yang tidak teridentifikasi. Pak Menteri, kemungkinan Liga 1 diberhentikan sama sepekan gimana Pak? Itu nanti tentu saja akan tergantung keputusan Pak Presiden. Pak Presiden sudah meminta supaya dihentikan untuk pertandingan Liga 1, dan Bapak Presiden menugaskan kepada Pak Kapolri dan Pak Menteri Pemuda Olahraga. Kita tunggu saja. Tentu saja akan kita lihat kasusnya, dan kemudian pada akhirnya nanti hasil investigasi pasti akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Nanti keputusannya di tangan Presiden. Pak Menteri, berarti total jenazah yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar sampai sore hari ini ada berapa korban Pak Menteri yang meninggal? Kalau jumlah yang meninggal 130 ya. Itu secara keseluruhan Pak? 130 yang sudah pasti. Itu korban luka Pak? Korban luka ini masih diidentifikasi karena ini masih ada orang yang kemarin dirawat, pulang, merasa dikira sudah sembuh, kembali lagi ke rumah sakit. Tadi di rumah sakit Wafa Kepanjen, itu tadi saya lihat ada 2 orang yang dari rumah datang ke rumah sakit karena ada keluhan-keluhan. Untuk treatment korban luka Pak, apakah ada bantuan dari pemerintah? Bantuan dipastikan bahwa tidak ada biaya, semua gratis, ditanggung oleh pemerintah, baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian juga akan ada santunan. Tadi Bu Gubernur sudah menjanjikan semua akan mendapatkan santunan dari pemerintah provinsi. Kemudian pemerintah kabupaten juga yang sudah ada kepastian dari
Pak Bupati Malang, dan tadi saya juga sudah mendapat kepastian dari Pak Wali Kota Malang bahwa nanti semua akan diberi santunan, terutama yang meninggal. Kemudian dari pemerintah pusat juga sama, lalu dia minta kepada Bu Mensos untuk menyiapkan santunan, baik untuk mereka yang menjadi korban tewas maupun yang cedera. Dan insya Allah nanti malam Bu Mensos akan langsung ke Malang. Berapa santunannya Pak? Berarti kira-kira Pak, yang dari Kemensos berapa Pak kira-kira santunannya? Itu saya tidak tahu angka persis ya. Masing-masing akan ditentukan oleh masing-masing pihak. Cukup? Total jenazah yang di RSAA ada 130 tadi. Korban keseluruhan. Oh, yang di RSAA, ini Pak Dirut yang tahu. Saya menyampaikan yang masuk di Rumah Sakit Universitas Saiful Anwar, ada 2 kali pemeriksaan. Tadi malam kita sudah memeriksa 2 orang dan sudah kita rilis, ya 2 jenazah dan sudah kita rilis. Pagi ini ada 19 jenazah yang masuk, sehingga total dari semalam, total jenazah yang masuk sebanyak 21. Sudah kita rilis sebanyak 20 dan masih tersisa 1 jenazah menunggu keluarga. Jadi apakah nanti kemungkinan kalau misalnya ada jenazah dari rumah sakit lain yang belum teridentifikasi, apakah nanti akan dibawa ke sini atau seperti apa Ibu? Bisa jadi demikian, kita mengikuti regulasi yang ada saja. Ya. Jadi sudah ada keputusan bersama bahwa untuk jenazah yang tidak teridentifikasi itu nanti akan dikirim ke RSAA. Jadi RSAA sebagai rujukan rumah sakit provinsi yang akan menentukan. Jumlah korban keseluruhan berapa Pak? Kita belum tahu angkanya secara persis karena tapi itu ada yang cedera, yang keseluruhan masuk rumah sakit. Cukup ya? Cukup, terima kasih banyak Pak Menteri. Itu tadi, Saudara, keterangan yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendi yang melihat bagaimana proses identifikasi jenazah yang tiba atau dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Disampaikan tadi juga ada beberapa jenazah, 20 jenazah sudah teridentifikasi. Kemudian tadi juga merangkum bahwa data terakhir yang diperoleh oleh Menko PMK ada 130 korban meninggal dunia. Tentu ini datanya masih akan terus kami perbaharui. Tim Kompas TV telah kami siapkan di beberapa tempat seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini terutama penanganan para korban yang dirawat. Saudara, laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang berakhir rusuh pada Sabtu malam tak dihadiri satupun supporter Persebaya bonek. Atas tragedi yang menewaskan ratusan supporter Arema dan aparat ini, bonek menyampaikan bela sungkawa. Bagi bonek, tewasnya ratusan supporter Arema dan aparat di Stadion Kanjuruhan pasca kemenangan Persebaya kontra Arema menjadi tragedi kemanusiaan yang tak boleh terulang. Itu kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling mengunjungi. Bagi kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari Panpel, dari operator liga, dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Di Bandung, Jawa Barat, Polrestabes Bandung sore ini melakukan persiapan doa bersama untuk korban tragedi kerusuhan sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur saat pertandingan Arema FC lawan Persebaya Surabaya. Informasi ini kami dapat dari laman Instagram PRFM News. Kami kembali ajak Anda ke Malang, Jawa Timur di Stadion Kanjuruhan. Ada jurnalis Kompas TV Andi Mas Budi. Andi Mas, bagaimana proses olah TKP yang saat ini tengah berlangsung? Ya, baik Ibrahim dan juga saudara, memang sampai saat ini atau kurang lebih 3 jam proses olah TKP di dalam Stadion Kanjuruhan masih belum selesai.
olah TKP yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur yang dipimpin oleh Wadid Reskrim tadi siang sampai saat ini masih berlangsung dan sempat dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Olah TKP ini sendiri dilakukan oleh Polda Jawa Timur untuk melihat ataupun Baik, Andi Mas, mohon maaf sambungan audio Anda begitu kecil, bisa lebih dekatkan lagi. Tidak apa-apa, untuk lebih keras lagi agar pemirsa Kompas TV bisa mendengarnya lebih jelas. Silakan Andi Mas. Ya, olah TKP yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur memang masih berlangsung, Ibrahim, sampai sekarang lebih kurang berlangsung lebih dari 3 jam. Sementara olah TKP sempat dihadiri oleh Muhadjir Effendi Menko PMK. Sementara itu memang rencananya sore ini pada pukul 16.00 Kapolri Jenderal Sigit Listio akan hadir di Malang untuk melihat situasi terkini yang ada di Stadion Kanjuruhan pasca insiden pertandingan Arema melawan Persebaya. Ibrahim. Baik, jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit pukul berapa rencananya tiba di Kanjuruhan Malang? Untuk Kapolri memang rencananya dari jadwal yang kami terima akan hadir di Stadion Kanjuruhan pada pukul 15.50. Selain hadir di Stadion Kanjuruhan, Kapolri juga akan mengunjungi beberapa titik, yaitu salah satunya adalah di rumah sakit dan juga di krisis center, Ibrahim. Olah TKP di dalam Stadion Kanjuruhan masih berlangsung, nanti seperti apa pembagiannya? Apakah di dalam dulu, baru area luar stadion? Kalau dari pandangan kami yang ada di lapangan, memang sejak tadi kita amati fokus utama dari olah TKP yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur fokus di dalam stadion terlebih dahulu. Hal ini kami bisa pastikan karena melihat sejak tadi sampai sekarang masih belum ada aktivitas tim Inafis dari Polda Jatim yang melakukan aktivitas olah TKP di bangkai-bangkai kendaraan yang berada di luar sisa-sisa peristiwa tadi malam, Ibrahim. Pengamanan di sana bagaimana, Andi Mas? Baik, untuk pengamanan sendiri pasca peristiwa Kanjuruhan Sabtu malam tadi, relatif normal, kondusif, masyarakat cukup baik, situasinya cukup kondusif, tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Mereka semuanya satu visi, satu misi untuk mengenang tragedi ini sebagai pembelajaran. Mereka fokus berduka, mereka mengungkapkan empati mereka kepada para korban dan juga pada keluarga, Ibrahim. Andi Mas, olah TKP tadi selain ditinjau juga oleh Menko PMK, apakah melibatkan PT Liga Indonesia ataupun juga panitia pelaksana pertandingan? Ya, tentunya seperti itu, Ibrahim. Seluruh elemen yang terlibat di dalam perangkat pertandingan hadir di dalam olah TKP ataupun mungkin perwakilan. Yang jelas PT Liga Indonesia juga hadir di dalam olah TKP ini, termasuk panpel dari Arema FC. Ibrahim. Andi Mas, di belakang Anda tampak masih ada bangkai-bangkai kendaraan pasca kerusuhan. Memang belum dipindahkan atau akan dipindahkan sore hari ini juga? Dari pantauan kami yang ada di sini, sejumlah mobil derek dari berbagai milik dari berbagai polres yang ada di sekitar Malang seperti Jombang dan juga Blitar telah dikerahkan datang ke Stadion Kanjuruhan untuk mengangkat ataupun mengevakuasi bangkai-bangkai mobil ini. Tentunya hal ini akan dilakukan setelah proses olah TKP yang dilakukan petugas selesai. Sementara itu memang di dalam peristiwa tadi malam, data yang resmi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban meninggal dunia ada 130 orang. Dari total itu sementara sampai saat ini masih ada yang belum teridentifikasi, yakni sejumlah 12 orang. Baik. Andi Mas, kalau pemirsa ingin tahu tentunya dampak dari kericuan yang terjadi semalam, apakah hanya di area Stadion Kanjuruhan atau juga sudah mengarah ke jalan raya, Andi Mas? Peristiwa mencekam malam tadi di Stadion Kanjuruhan terjadi hanya di sekitar stadion, Ibrahim, terutama di dalam maupun di halaman stadion. Hal-hal keributan seperti itu tidak sampai terjadi merembet sepanjang jalan raya, terutama sampai menuju ke jalur protokol yang dipadati perumahan warga. Baik. Ini kalau olah TKP sampai kapan, Andi Mas, rencananya, dan nanti setelah olah TKP apalagi tahapan selanjutnya?
Oleh TKP ini, dari informasi sumber kepolisian yang kami terima tadi dari Polres Malang, memang olah TKP ini rencananya akan selesai ketika, ataupun maksud kami akan menunggu kedatangan dari Bapak Kapolri itu sendiri. Bapak Kapolri ingin menyaksikan secara langsung seperti apa kondisi stadion yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan itu sendiri. Dan pastinya olah TKP itu pun juga akan selesai ketika kunjungan dari Kapolri. Baik, terima kasih Andi Mas Budi yang memantau jalannya olah TKP di Stadion Kanjuruhan Malang. Nanti juga kami akan kembali dengan Anda, Andi Mas, yang akan memantau juga melihat bagaimana kedatangan Kapolri di Stadion Kanjuruhan Malang. Terima kasih Andi Mas Budi. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau lokasi Stadion Kanjuruhan melihat proses olah tempat kejadian perkara. Menko PMK bilang atas kejadian ini harus ada pihak yang bertanggung jawab sebab pemerintah telah melonggarkan kegiatan pertandingan sepak bola pada saat COVID-19 masih ada di Indonesia. Pemerintah sangat menyesalkan peristiwa ini di saat kita mencoba untuk memberikan kelonggaran event-event pertandingan sepak bola seiring dengan berakhirnya COVID-19 dan kita menuju ke arah suasana endemi, kok diwarnai dengan kejadian yang sangat memilukan ini. Menko PMK saat ini sudah berada di Malang, Jawa Timur, dan rencananya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kapolri yang sudah mendapatkan instruksi langsung dari Presiden untuk mengungkap peristiwa ini juga akan tiba di Malang, Jawa Timur. Kita akan tunggu tentunya bagaimana pengungkapan kasus kericuan yang terjadi di Liga 1 Sepak Bola Indonesia antara Persebaya dan juga Arema FC yang terjadi pada Sabtu malam. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak. Kami segera kembali. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Hey, ada madu TJ-Sase, madu TJ-Sase, sehat berstamina. Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah.
Beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpain clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hangatnya counterpain clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpain clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpain clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Saudara, laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur berakhir ricuh pada Sabtu malam. Atas tragedi yang menewaskan ratusan supporter Arema dan 2 polisi ini, Bobotoh Persib Bandung menggelar sholat goib. Sementara pendukung Persebaya Surabaya atau Bonek ikut menyampaikan bela sungkawa. Puluhan bobotoh atau pendukung Persib Bandung dan polisi melakukan sholat goib bagi ratusan korban meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bobotoh dan polisi juga menggelar doa bersama untuk para korban meninggal maupun korban selamat yang saat ini dirawat. Bobotoh Persib berharap kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam kemarin menjadi peristiwa terakhir karena tidak ada nyawa yang sepadan dengan sepak bola. Sebenarnya kita sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan ini saya harap kejadian yang terakhir, bukan tidak terjadi lagi. Soalnya sepak bola itu kemanusiaan di atas segalanya. Sementara, supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania ikut berbela sungkawa atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Bagi Bonek, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini, serta dilakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling mengunjungi. Di kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari Panpel, dari operator liga, dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi benar untuk menuju kebaikan.
Hingga kini korban tewas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pasca laga Arema melawan Persebaya mencapai 130 jiwa. Sementara ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 130 orang. Menko PMK menyebut dalam perkembangannya jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan kini mencapai 130 orang. 20 jenazah sudah teridentifikasi, sementara 3 jenazah saat ini sedang dalam proses identifikasi. Kalau jumlah yang meninggal 130 ya, 3 jenazah, tapi sudah mengarah, nanti akan dikirim kemana, siapa yang keluarganya sudah mendekati clear, sehingga kita harapkan hari ini semuanya sudah selesai, tidak ada lagi jenazah korban yang tidak teridentifikasi. Korban luka ini masih diidentifikasi karena ini masih ada orang yang kemarin dirawat, pulang, merasa sudah dikira sudah sembuh, kembali lagi ke rumah sakit. Tadi di rumah sakit Bapak Banjen, itu tadi saya lihat ada 2 orang yang dari rumah datang ke rumah sakit karena ada keluhan-keluhan. Kita temui jurnalis Kompas TV Kika Madona yang saat ini berada di rumah duka korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Kika, bagaimana dengan rencana Gubernur Jawa Timur yang akan datang ke rumah duka? Ya, Ibrahim dan juga saudara, informasi yang kami terima sejauh ini seperti bahwa rencananya hari ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan datang ke rumah duka salah satu 2 orang atau pasangan suami istri yang merupakan korban dari kasus yang kemarin terjadi, yaitu adalah kericuhan yang mengakibatkan sekitar 130 orang yang meninggal dunia di akibat insiden dari supporter bola yang terjadi kemarin. Sementara itu, saudara, informasi yang kami dapatkan untuk rencana kedatangan Gubernur Kofifa Indar Parawansa ini, setelah sebelumnya ada sejumlah lokasi yang dituju di Kota Malang, Jawa Timur. Di antaranya, ini tadi Gubernur Kofifa sudah ke Rumah Sakit Saiful Anwar melakukan tinjauan terhadap para korban ini, lalu juga kemudian menuju ke Bakorwil, dan rencananya pada sore hari ini sekitar pukul 3 sore Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akan menuju ke rumah duka di kawasan Bareng, Malang, Jawa Timur ini. Untuk lokasi yang juga kemudian menjadi tinjauan dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini yang juga kemudian menjadi salah satu lokasi yang dituju karena untuk korban, seperti yang saya sampaikan tadi, 2 orang korban merupakan pasangan suami istri yang meninggal dunia di stadion pada hari Minggu dini hari tadi. 2 orang korban ini merupakan pasangan suami istri, yaitu bernama Anton dan juga Devi, yang meninggal dunia pada saat terjadinya atau pada saat setelah terjadinya penembakan gas air mata di lokasi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ini. 2 orang korban ini memiliki 1 orang anak yang merupakan anak sematawayangnya, laki-laki berusia 11 tahun. Pada saat kejadian, 1 keluarga atau 3 orang ini turut serta untuk kemudian menyaksikan pertandingan antara Arema melawan Persebaya. Namun kemudian pada saat akan keluar dari stadion, 2 orang tuanya ini, yaitu almarhum dan juga almarhumah, kemudian terjebak di dalamnya hingga akhirnya meninggal dunia. Namun sang anak pada saat itu ada keluarga lainnya yang juga kemudian turut serta untuk membantu mengeluarkan sang anak ini. Akhirnya sang anak bisa keluar dari lokasi stadion dengan kondisi yang selamat. Namun informasi yang kami dapatkan, saudara, tadi kami juga sudah berbincang dengan pihak keluarga. Saat ini untuk kondisi sang anak ini saat ini masih mengalami trauma setelah insiden kedua orang tuanya meninggal dunia dan akhirnya ia menjadi yatim piatu. Sehingga inilah yang juga kemudian menjadi concern atau perhatian dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa untuk juga kemudian menyampaikan secara langsung bela sungkawanya terhadap para korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur kemarin. Sehingga nanti rencananya Gubernur akan menyampaikan langsung kepada pihak keluarga dan juga berdasarkan pengamatan kami di lokasi saat ini sejumlah pihak jajaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur
pemerintah Kota Malang juga sudah tiba di lokasi. Sebagian dari mereka juga sudah mulai melakukan pendataan terhadap anggota keluarga yang juga kemudian dinyatakan meninggal dunia kemarin, 2 orang di sini, yaitu pasangan suami istri Anton dan juga Desi ini. Setelah pendataan dilakukan, tadi juga pihak dari petugas sempat menanyakan kepada pihak keluarga bagaimana sebetulnya kronologi kejadian dan bagaimana nantinya untuk upaya pengasuhan terhadap 1 orang anak yang saat ini dinyatakan yatim piatu itu. Dan informasi yang kami dapatkan untuk pengasuhan anak yang saat ini yatim piatu setelah ditinggalkan meninggal orang tuanya ini, nanti selanjutnya akan diasuh oleh pihak keluarga. Namun kita nantikan bagaimana nanti kunjungan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan apa saja upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penanganan terutama terhadap kasus atau insiden meninggalnya 130 orang yang merupakan supporter dari pertandingan Arema melawan Persebaya kemarin. Kita nantikan, Ibrahim. Kika, apa yang disiapkan oleh pemerintah Jawa Timur soal bantuan dan juga santunan untuk para korban? Dan apa harapan keluarga yang akan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur? Ya, hal itu tadi yang juga kami tanyakan kepada pihak keluarga. Sejauh ini komunikasi apa yang disampaikan antara pihak keluarga dengan pemerintah yang perwakilan pemerintah yang tadi sudah tiba di kawasan tempat kami melaporkan saat ini atau di kawasan Rumah Duka. Tadi pihak keluarga menyatakan bahwa terkait dengan bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada para keluarga yang ditinggalkan, ini masih belum ada komunikasi lebih lanjut. Namun sejauh ini yang dilakukan oleh pihak perwakilan pemerintah ke Rumah Duka masih sebatas pendataan, karena nanti masih menunggu instruksi selanjutnya. Bagaimana terkait dengan penyaluran bantuan atau kompensasi apa yang akan diterima oleh para keluarga korban ini atau keluarga korban yang ditinggalkan ini. Sehingga hal itu juga yang kemudian harapannya nanti bisa disampaikan secara langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada saat nanti Gubernur ini tiba dan menyampaikan bela sungkawanya langsung kepada keluarga korban. Kita nantikan, saudara, bagaimana perjalanan untuk bantuan yang akan diberikan kepada pihak keluarga korban terkait dengan insiden yang terjadi pada hari Minggu kemarin, pada hari Minggu dini hari tadi, yaitu dan yang mengakibatkan 130 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang. Demikian, Ibrahim. Ini satu keluarga menyaksikan pertandingan sepak bola, namun pulang ternyata terjadi kericuhan. Bagaimana mereka memandang peristiwa ini, Kika? Seperti apa ketabahan dan kekuatan mereka menghadapi bencana yang mereka alami ini, Kika? Tentu tidak mudah, Ibrahim dan juga saudara. Tadi kami tiba di lokasi, melihat bagaimana satu dan lainnya anggota keluarga. Jadi kawasan ini, di kawasan Bareng, Malang, Jawa Timur ini, rumah warga sangat berdekatan satu sama lain. Dan rumah dari korban ini berdekatan dengan anggota keluarganya yang juga kemarin turut serta untuk menyaksikan pertandingan, namun mereka selamat. Jadi rumahnya sangat berdekatan, berhimpitan satu tembok, dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kalau menurut pandangan saya di sini. Jadi tadi anggota keluarga yang lain yang merupakan adik dari almarhum datang langsung ke depan rumah korban, lalu juga kemudian mengingatkan sang anak supaya nantinya juga bisa menjalani hari-hari setelah hari ini, hari yang cukup berat sekali bagi mereka. Mereka memberikan support, neneknya juga datang benar-benar untuk menguatkan sang anak agar bisa melalui rasa trauma yang luar biasa sekali, karena memang tidak mudah, Ibrahim dan juga saudara, untuk melalui hari ini. Dan dukungan tersebut sampai sekarang juga masih terus datang dan juga ada. Tidak hanya dari pihak keluarga, Ibrahim dan juga saudara, tapi juga kerabat, tetangga, keluarga yang lainnya, anak saudara yang jauh juga terus datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawanya. Namun yang juga menjadi catatan, saudara, bahwa di rumah ini bukan satu-satunya yang merasakan duka itu mendalam pada hidup. Karena di kawasan Bareng ini tadi kami sempat berbincang dengan anggota keluarga, pasangan suami istri ini bukan satu-satunya korban. Ada banyak korban lainnya dari RT-RT yang terpisah dan juga kemudian baru menemukan anggota keluarganya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sehingga harapannya penguatan ini juga bisa dilakukan tidak hanya kepada keluarga ini saja, tapi juga kepada keluarga-keluarga lainnya agar mereka bisa melalui musibah ini dengan cukup kuat dan juga tegar. Hal yang mereka sampaikan tadi pada saat kami berbincang ini adalah mengenai bagaimana pada saat pertandingan bola ini berlangsung, seharusnya tidak ada penyemprotan gas air mata. Itu yang berulang-ulang
disampaikan oleh pihak anggota keluarga yang juga turut menyaksikan pertandingan sepak bola. Karena kalau berkaca dari pertandingan-pertandingan yang lain, seharusnya tidak ada upaya untuk penyemprotan gas air mata. Untuk penyemprotan air atau water cannon itu sudah lebih dari cukup untuk tidak kemudian mengurai kericuhan yang ada atau yang terjadi di kawasan, baik itu di tribun maupun di tengah lapangan. Sehingga harapannya ke depan mereka sangat berharap sekali tadi menyampaikan kepada saya agar insiden ini tidak lagi terulang. Ibrahim dan juga saudara, tadi saya mendengarkan bagaimana mereka menggambarkan peristiwa ini begitu jelas sekali. Yang bersangkutan Doni, keluarga dari almarhum, menyampaikan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, mereka terjebak di dalam tribun, tidak bisa keluar, dan gas air mata memenuhi kawasan saja. Itulah yang membuat mereka akhirnya sesak nafas, hilang kesadaran, beberapa dari mereka saling dorong-mendorong, dan mengakibatkan korban lainnya, atau sebagian besar dari korban, ini akhirnya berjatuhan. Dan disitulah dugaan terbesarnya adalah para korban ini meninggal dunia karena terinjak-injak pada saat mereka saling berebut untuk keluar dari kawasan stadion. Sehingga harapan dari pihak keluarga agar insiden ini menjadi insiden yang terakhir kalinya. Ini juga menjadi catatan. Demikian, Ibrahim. Baik, itu yang jadi harapan kita semua, ini terakhir kali, tidak ada lagi tragedi di sepak bola yang memakan nyawa, menghilangkan nyawa. Terima kasih Kika Madona untuk laporan Anda. Kita akan tunggu nanti bagaimana Kika ketika Gubernur Jawa Timur datang ke rumah duka. Kembali kami sampaikan hingga saat ini 130 korban, data terakhir yang kami peroleh dari Menko PMK, dan 130 korban meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Tadi 20 jenazah sudah teridentifikasi, sebagian sudah dibawa oleh keluarga. Kita akan perbarui terus nanti bagaimana perkembangan terkininya. Kami jeda sejenak, tetap bersama Kompas TV, saudara. Sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama, Ingat Tempra. ingat Mama, Ingat Tempra. Menuju perhelatan Akbar Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, kenali lebih dekat destinasi wisata khas Bumi Lambung Mangkurat, Masjid Raya Sabillal Muhtadin, Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar, Warung Jukung Julak, Pulau Curiak, dan Pulau Bakut. Road to MTQ Nasional ke-29 2022, Senin 3 Oktober, pukul 10 pagi, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpain clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Saudara Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum ucapkan bela sungkawa tragedi kerusuhan di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum bela sungkawa tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan, Malang. Mengimbau seluruh supporter sepak bola di Indonesia menjaga ketertiban dan manajemen turut mengedukasi pendukungnya agar kejadian tidak terulang dan kepolisian harus memproses tuntas kerusuhan ini. Saya mengucapkan bela sungkawa atas tragedi ataupun terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan semua di saat pertandingan yang kita ketahui tadi malam. Maka salah satu ikhtiarnya adalah memberikan pendidikan dan pemahaman tentang persepak bolaan atau tentang persporteran. Kemudian juga saya berharap sekali pada manajemen PSSI atau Panvel agar mari bersama-sama berbenah supaya kejadian tidak terulang ke depannya dan mendukung pihak berwajib untuk memproses segala sesuatu yang memang harus diproses. Mabes Polri mengirim tim DVI ke Malang membantu identifikasi korban meninggal dunia mencapai 130 orang. Kapolri dan Menpora juga sedang menuju ke Malang meninjau Stadion Kanjuruhan. Langkah Polri saat ini sudah memberangkatkan tim DVI yang dipimpin oleh Brigjen Nyoman langsung menuju ke Malang. Kemudian mengerahkan seluruh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Malang, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Fokus kami ada 2. Yang pertama bekerjasama dengan tim medis setempat di Malang yang dalam rangka untuk
memberikan pelayanan medis yang terbaik guna memitigasi jangan sampai terjadi jumlah korban yang bertambah. Yang kedua, dengan jumlah korban yang cukup banyak, tim DVI juga harus bekerja keras untuk segera melakukan identifikasi terhadap korban yang meninggal dunia. Mabes Polri mendalami penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang apakah sudah sesuai dengan prosedur. Jika sudah diketahui hasilnya, akan disampaikan ke publik. Kemarin malam aparat menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter ketika situasi sudah tidak kondusif. Diduga akibat inilah banyak supporter tewas karena sesak napas. Karena Pak Kapolri bersama Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu ya bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Ya tentunya Saudara Arawa Presiden ya berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Ya, nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, cukup itu dulu. Dari ya. Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu, ya agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan kembali. Jenazah Bribtu Fajar Yoyo Pujiono, salah satu anggota polisi atau anggota Polri yang meninggal dunia akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang tiba di rumah duka. Setelah tiba di rumah duka, jenazah dimakamkan secara kedinasan. Bribtu Fajar Yoyo Pujiono meninggal dunia saat bertugas membantu keamanan dalam laga sepak bola Arema FC versus Persebaya. Bribtu Fajar Yoyo merupakan anggota Polres Trenggalek yang ditugaskan bersama 25 anggota Polri lainnya dari jajaran Polres Trenggalek. Insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Polres Trenggalek saat ini sedang berduka karena dalam insiden itu ada satu personil Polres Trenggalek yang menjadi korban juga dalam insiden tersebut. Belasan jenazah korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan yang berada di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang telah teridentifikasi. Saat ini pihak rumah sakit tengah melengkapi data antemortem. 17 jenazah yang telah teridentifikasi kini tengah menunggu kelengkapan data antemortem dari keluarga untuk bisa dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Sementara itu belasan korban yang mengalami luka berat masih dirawat. Rata-rata terluka di bagian kepala dan dada, sedangkan bagi korban yang mengalami patah tulang telah mendapatkan tindakan operasi. Rencananya Pemprov Jawa Timur akan memberikan santunan untuk seluruh korban meninggal dunia dan menanggung biaya perawatan korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Di samping pasien hidup, kami juga menangani pasien yang jenazah, terutama yang tidak bisa teridentifikasi. Di forensik sana, bagian kamar jenazah kami ada 17 jenazah. Alhamdulillah sudah teridentifikasi, tidak bisa dipertemukan, jadi jenazahnya siapa ini yang nanti bisa dibawa oleh keluarga. Oke, tinggal nanti dicocokkan dengan ini ya Pak ya, pihak keluarga caranya juga. Melakukan identifikasi adalah dari keluarga kita tanya data antemortem namanya. KTP-nya, mungkin dari berangkat pakai baju apa, ciri-ciri di fisik mungkin ada tato atau apa ya, pakaian apa yang dipakai, sepatunya, keterangan-keterangan itu kami cocokkan dengan jenazah yang kami temukan. Oh ternyata data itu cocok dengan jenazah nomor 2, berarti jenazah tadi adalah keluarganya ini. Selain di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang, identifikasi jenazah juga dilakukan di RSUD Kanjuruhan Malang. Di RSUD Kanjuruhan ada jurnalis Kompas TV, Alvania Rizky. Alva, bagaimana proses identifikasi jenazah dan juga perawatan korban terluka di RSUD Kanjuruhan, Alva? Ibrahim dan juga saudara, benar sekali bahwa proses identifikasi korban dari tragedi Stadion Kanjuruhan tadi malam ini masih terus berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Malang.
Tetapi saya konfirmasi langsung ke Direktur Rumah Sakit, Dr. Bobi Prabowo, ini menyebutkan bahwa proses identifikasi terhadap 93 orang yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit ini sudah usai. 21 diantaranya memang disebutkan meninggal dunia dan disebutkan identifikasi terhadap korban meninggal dunia ini sudah usai dan 21 korban sudah diterima atau dipulangkan keluarganya masing-masing. Sedangkan untuk perawatan terhadap korban yang masih mengalami luka, baik itu sedang, ringan maupun luka berat, ini tersisa ada 7 orang korban yang sebelumnya disebutkan oleh Dr. Bobi Prabowo. 4 orang diantaranya ini luka berat di bagian kepala, yang disebutkan sebelumnya ini gegar otak, tetapi saya harus konfirmasi lagi terkait dengan hal ini. Kemudian 3 orang lainnya masih dirawat di instalasi gawat darurat karena belum melakukan rawat inap. Tadi saya konfirmasi apa kemudian langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit, bahwa pihak rumah sakit ini hanya tinggal menantikan keluarga korban untuk menjemput para korban yang masih dirawat saat ini. Sembari nanti disebutkan akan ada kunjungan dari Kapolri, Menpora yang juga akan menengok langsung para korban yang masih dirawat di rumah sakit ini. Diketahui bahwa rumah sakit ini menjadi rumah sakit paling dekat dengan Stadion Kanjuruhan yang pada tadi malam terjadi tragedi, kemudian banyak sekali korban yang dibawa ke sini, setidaknya ada 93 orang, walaupun memang kapasitasnya cukup besar, tapi pihak rumah sakit menyebutkan tidak sanggup begitu untuk merawat semua korban, sehingga sebagian dari korban ini harus dilarikan ke rumah sakit lain. Selain itu, setelah nantinya akan melakukan menjenguk para korban yang berada di sini, disebutkan bahwa Kapolri beserta Menpora dan juga ada Menteri Perhubungan, tadi saya mendapat informasi juga turut serta, ini akan melakukan rapat koordinasi di pendopo kantor Bupati yang tepat berada di sebelah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ini. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kami akan update kembali. Ibrahim. Alfa, jadi ada 93 yang dibawa ke rumah sakit Kepanjen, 21 yang sudah teridentifikasi. Bagaimana dengan sisanya, Alfa? Ya, saya konfirmasi lagi, 21 orang ini yang meninggal dunia dan sudah teridentifikasi, sedangkan 93 orang ini semuanya teridentifikasi secara identitasnya, Ibrahim dan juga saudara, artinya paling tidak keluarga dari korban ini sudah mengetahui kondisi dari kerabatnya atau keluarganya yang berada di rumah sakit ini. Tadi memang sempat ada 2 korban meninggal dunia yang belum teridentifikasi, tapi menurut pihak rumah sakit segera setelahnya identifikasi korban ini bisa dilakukan karena ada beberapa rekan korban yang mendatangi langsung rumah sakit ini untuk kemudian mengidentifikasi kawannya tersebut. Dan tadi saya sempat bertemu 2 orang dari rekan korban yang datang ke rumah sakit ini untuk melihat siapa saja, apakah benar begitu jenazah yang masih berada di rumah sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen ini merupakan rekannya yang tadi malam juga turut serta dalam datang ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, dan disebutkan bahwa benar, dan 2 orang tersebut menjadi 2 korban meninggal terakhir yang diidentifikasi, sedangkan sisanya tepatnya sekitar 72 orang yang dirawat di rumah sakit ini sepenuhnya sudah teridentifikasi dan sudah terinfokan kepada keluarganya masing-masing terkait dengan kondisinya yang terkini. Tetapi kembali lagi masih ada 4 orang korban yang masih mengalami luka berat dan harus menjalankan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Ibrahim. Baik Alfa, jadi 21 jenazah sudah bisa diidentifikasi di RSUD Kepanjen Malang. Jadi seperti apa alurnya bagi keluarga yang akan mengambil jenazah? Ya, tentu saja tadi dibutuhkan beberapa data antemortem yang juga sudah diharuskan bagi setiap rumah sakit yang ingin membawa pulang begitu ya keluarganya. Tetapi kalau ada beberapa orang yang sudah
teridentifikasi dengan identitasnya masing-masing, maka mereka langsung dikirimkan oleh pihak rumah sakit menuju ke rumahnya masing-masing. Sejauh ini rumah sakit tidak menemukan kendala tersebut, artinya identifikasi terhadap 21 korban itu berjalan lancar dan saat ini sepenuhnya sudah bisa dipulangkan kepada keluarganya masing-masing. Walaupun saya sempat mendapatkan informasi, sedangkan di rumah sakit lainnya ini masih terkendala dengan informasi-informasi tersebut, sehingga ke pihak keluarga yang merasa bahwa anaknya atau saudaranya belum pulang ke rumah, mereka diharuskan untuk membawa data-data untuk menjemput keluarganya. Dan alur ini sebenarnya juga dilakukan untuk mereka yang masih dirawat inap atau mengalami luka ringan hingga sedang. Tapi bedanya mereka hanya diidentifikasi secara identitas saja, apakah benar ini merupakan keluarganya masing-masing. Dan tadi juga ada upaya dengan melampirkan gambar dari para korban ini dari pihak rumah sakit untuk kemudian dibantu begitu disebarluaskan apakah atau untuk membantu mengidentifikasi siapa saja sebenarnya identitas dari korban-korban ini, apakah ada yang kenal atau ada yang kemudian melihat secara langsung ketika berada di Stadion Kanjuruhan tadi malam, sehingga bisa dibantu untuk percepatan proses identifikasi. Sejauh ini semuanya berjalan lancar, 93 orang sudah teridentifikasi dan masih tersisa 7 orang untuk kemudian menantikan keluarganya dijemput dan melakukan perawatan intensif. Ibrahim. Baik, kalau di Saiful Anwar kan juga sudah ada keluarga yang ikut mendampingi korban yang masih dirawat. Kalau di RSUD Kanjuruhan bagaimana? Apakah keluarga sudah diinfokan? Masih ada yang dirawat atau ada crisis centernya di RSUD Kanjuruhan? Sejauh ini yang saya pantau, kalau di kamar jenazah tadi, ini baru rekan dari para korban saja yang kemudian datang menjemput. Tapi kalau di rawat inap, kemudian di instalasi gawat darurat, ini kami harus mengkonfirmasi lagi karena kami belum bisa mengakses ke dalam begitu. Tetapi tentu saja kalau melihat proses identifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap para korban yang dirawat inap terkait dengan 4 orang yang mengalami luka berat, tentu saja ini sudah terinfokan kepada keluarganya karena ada langkah-langkah medis yang harus diambil oleh pihak rumah sakit dan harus mendapatkan izin dari keluarga korban. Begitu pula dengan yang berada di instalasi gawat darurat. Tetapi untuk yang masih 3 orang yang berada di IGD, ini disebutkan oleh Dr. Bobi Prabowo, kondisinya tidak begitu parah, artinya antara itu berada di luka ringan ataupun sedang, nanti saya harus konfirmasi lagi, tetapi pihak keluarga ini sudah diinformasikan terkait dengan kondisi terkini dari anak-anaknya atau saudaranya atau keluarganya yang masih dirawat di rumah sakit ini. Tapi memang sampai sejauh ini belum ada upaya penjemputan, tapi pihak rumah sakit menyebutkan bahwa 3 orang ini dan 4 orang yang sudah dirawat ini nanti sembari akan menantikan upaya dari pemerintah dan juga tadi akan ada Kapolri yang akan menengok begitu, sehingga mereka akan melihat apa sebenarnya kondisi terkini dari para korban. Dan nanti saya coba carikan informasi terkait dengan apa versi dari pihak pengamanan, dalam hal ini adalah Kapolri, terkait dengan penyebab dari banyaknya korban yang jatuh dalam tragedi Stadion Kanjuruhan tadi malam. Nanti tentu saja usai dari rapat koordinasi yang akan dilakukan oleh Kapolri dan Menpora, ini akan terlihat begitu ya seperti apa identifikasi penyebab dari tragedi ini. Apakah memang pihak penyelenggara, otoritas, ataupun pengamanan yang harus bertanggung jawab dari tragedi ini. Karena kembali lagi Ibrahim dan juga saudara, banyaknya korban, tadi disebutkan 130 orang meninggal dunia, ini menjadi luka yang mendalam bagi para pendukung olahraga sepak bola di tanah air, sehingga diharuskan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Stadion Kanjuruhan ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Alvania Rizky yang melaporkan langsung dari RSUD Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Ada 21 jenazah yang sudah teridentifikasi dan juga sudah diserahkan pada keluarga. Sementara ada tadi beberapa pasien yang masih dirawat menanti kehadiran keluarga. Breaking News Kompas TV, saudara, kami jeda sejenak. Nanti kami akan segera kembali dengan informasi terkininya dari Malang, Jawa Timur. Tetap bersama kami. Pengap dan sesak, jangan buka masker.
Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neoremasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neoremasil. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch.
Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau lokasi Stadion Kanjuruhan melihat proses olah tempat kejadian perkara. Menko PMK bilang atas kejadian ini harus ada pihak yang bertanggung jawab, sebab pemerintah telah melonggarkan kegiatan pertandingan sepak bola pada saat COVID-19 masih ada di Indonesia. Pemerintah sangat menyesalkan peristiwa ini di saat kita mencoba untuk memberikan kelonggaran event-event pertandingan sepak bola seiring dengan berakhirnya COVID-19 dan kita menuju ke arah suasana endemi, kok diwarnai dengan kejadian yang sangat memilukan ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 130 orang. Menko PMK menyebut dalam perkembangannya jumlah korban meninggal akibat kericuhan di Stadion Kanjuruhan mencapai 130 orang, 20 jenazah sudah teridentifikasi sementara 3 jenazah saat ini sedang dalam proses identifikasi. Kalau jumlah yang meninggal 130 ya, 3 jenazah, tapi sudah mengarah, nanti akan dikirim kemana, siapa yang keluarganya sudah mendekati clear, sehingga kita harapkan hari ini semuanya sudah selesai, tidak ada lagi jenazah korban yang tidak teridentifikasi. Korban luka ini masih diidentifikasi karena ini masih ada orang yang kemarin dirawat, pulang, merasa sudah dikira sudah sembuh, kembali lagi ke rumah sakit. Tadi di rumah sakit Bapak Banjen, itu tadi saya lihat ada 2 orang yang dari rumah datang ke rumah sakit karena ada keluhan-keluhan. Saudara, laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur berakhir ricuh pada malam tadi. Atas tragedi yang menewaskan ratusan supporter Arema dan 2 polisi ini, Bobotoh Persib Bandung menggelar sholat goib, sementara pendukung Persebaya Surabaya atau Bonek ikut menyampaikan bela sungkawa. Puluhan bobotoh atau pendukung Persib Bandung dan polisi melakukan sholat goib bagi ratusan korban meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bobotoh dan polisi juga menggelar doa bersama untuk para korban meninggal maupun korban selamat yang saat ini dirawat. Bobotoh Persib berharap kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam kemarin menjadi peristiwa terakhir karena tidak ada nyawa yang sepadan dengan sepak bola. Sebenarnya kita sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan ini saya harap kejadian yang terakhir bukan tidak terjadi lagi. Soalnya sepak bola itu kemanusiaan di atas segalanya. Sementara supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania ikut berbela sungkawa atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Bagi Bonek, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini, serta dilakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling melindungi. Bagi kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari Panpel, dari operator liga,
dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Hingga kini korban tewas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pasca laga Arema melawan Persebaya mencapai 130 jiwa. Sementara ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan, Kompas TV. Mabes Polri mengirim tim DVI ke Malang membantu identifikasi korban meninggal dunia mencapai 130 orang. Kapolri dan Menpora juga tengah menuju ke Malang meninjau Stadion Kanjuruhan. Langkah Polri saat ini sudah memberangkatkan tim DVI yang dipimpin oleh Ini adalah visual Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meninjau langsung bertemu dengan keluarga korban kericuhan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, saudara. Ini adalah lokasi rumah duka 2 orang korban pasangan suami istri yang meninggal dunia pasca pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tadi sebelumnya ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemkot Malang yang langsung bertemu dengan keluarga korban. Disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Kika Madona, bagaimana keluarga merasa terpukul dengan hilangnya 2 anggota keluarga mereka akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan bantuan baik untuk perawatan korban yang terluka yang saat ini dirawat di rumah sakit baik di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang ataupun juga di Rumah Sakit Syaiful Anwar. Juga untuk santunan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban meninggal dunia. Hingga saat ini 130 orang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, saudara. Ini menjadi tragedi kemanusiaan di Indonesia, menjadi tragedi terbesar, tentunya jadi tragedi buruk bagi sepak bola Indonesia. Ini yang menjadi catatan bagi kita semua, harus ada perbaikan, harus ada evaluasi. Visual yang kami tampilkan langsung dari rumah duka di mana Gubernur Jawa Timur. Saya akan coba untuk kami akan coba untuk menyambungkan sambungan audio. Karena saat ini keluarga bersama dengan pemerintah Jawa Timur tengah menggelar doa. Kita akan coba untuk mendengarkan. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Kika Madona yang berada di sana. Kika. Ya, selamat sore Ibu dan juga saudara. Kika, tampak di layar kaca keluarga dan juga gubernur tengah berdoa. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana lebih lengkapnya, Kika? Ya, Ibrahim dan juga saudara, jadi sekitar 5 menit yang lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tiba di rumah duka, yaitu di kawasan Jalan Bareng, Malang, Jawa Timur. Jadi setibanya Gubernur Jawa Timur ini ke rumah duka, lalu kemudian dari Gubernur langsung melaksanakan doa bersama. Jadi tahlil, kalimat tahlil, ini juga kemudian disampaikan bersama-sama dengan para keluarga korban, lalu juga ada para tetangga, kerabat, teman, yang juga kemudian turut melantunkan doa bagi almarhum dan juga almarhumah. Yang sedang Anda saksikan di layar kaca ini, saudara, bukan hanya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saja, tapi ada juga perwakilan dari pihak keluarga, ada orang tua dari almarhum dan juga almarhumah, lalu juga kemudian ada putra sematawayang yang saat ini sudah menjadi yatim piatu, turut mendoakan almarhum dan juga almarhumah. Lantunan doa tak putus disampaikan bagi seluruh keluarga, dari seluruh keluarga,
kerabat untuk mendoakan agar almarhum dan juga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Lalu Ibrahim dan juga saudara, yang saat ini sedang berlangsung di kawasan rumah duka, ini juga kemudian doa bersama kedatangan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini juga merupakan yang paling ditunggu. Salah satunya adalah untuk menguatkan mental dari keluarga yang ditinggalkan. Putra dari almarhum dan juga almarhumah ini menjadi anak yatim dan juga piatu. Sehingga inilah yang juga kemudian menjadi alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk kemudian hadir dan memberikan dukungan dan juga doa agar putra yang ditinggalkan ini juga kemudian diberikan kekuatan. Saudara, yang saat ini sedang berlangsung ini adalah tahlil, kalimat tahlil, doa yang disampaikan kepada pasangan suami istri yang meninggal dunia pada hari Minggu dini hari tadi setelah terjadinya ricuh di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pasangan suami istri yang meninggal dunia ini yaitu atas nama Anton dan Devi. Kedua pasangan ini kemudian meninggal dunia setelah sebelumnya berusaha untuk keluar dari stadion. Lalu juga yang kemudian ingin disampaikan tadi kami berbicara dengan pihak keluarga, ini adalah terkait dengan upaya bantuan yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah kepada pihak keluarga. Informasi ini nantinya akan kami konfirmasi kembali karena memang jika menurut informasi sebelumnya ini sempat dikatakan bahwa akan ada bantuan bagi para korban. Tidak hanya korban yang meninggal dunia, tapi juga korban yang mengalami luka, baik itu luka ringan, sedang maupun berat. Seluruh biaya pengobatan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Lalu bagi korban yang ditinggalkan, informasi yang kami dapatkan, yaitu nantinya akan ada santunan yang diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Tadi kami juga sempat melihat bagaimana sebelum Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datang, dari pihak pemerintah, baik kota maupun provinsi, sudah melakukan pendataan terhadap keluarga almarhum dan juga almarhumah. Lalu juga pendataan ini meliputi identitas pribadi seperti KTP, lalu juga nama dari ahli waris. Jadi pendataan itu sudah dilakukan, namun untuk kapan rencana pemberian santunan tersebut, kami hingga saat ini masih belum mendapatkan informasinya. Sementara untuk korban luka, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk korban luka, seluruh biaya pengobatan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Saudara, berbicara mengenai kericuhan yang terjadi pada hari Minggu dini hari tadi, korban dari kasus ini tidak hanya warga biasa saja atau supporter, tapi juga ada polisi yang juga turut serta menjadi korban dalam kericuhan yang terjadi pada dini hari tadi. Suasana duka ini juga kemudian dirasakan oleh seluruh pihak yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya pasca insiden pada dini hari tadi. Saudara, yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah perbincangan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan putra sematawayang almarhum dan juga almarhumah. Putra sematawayang almarhum dan juga almarhumah ini ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di usianya yang menginjak ke 11 tahun. Kika, informasi, ya. Apakah ada pendampingan dari pemerintah untuk memulihkan mental dari trauma dari putra korban, Kika? Rencananya demikian Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan upaya pendampingan ini juga akan dilakukan karena sang putra ini sendiri tadi sempat pada saat kejadian ini sempat melihat langsung, Alfian Syah ini sempat melihat langsung bagaimana kejadian tersebut
di depan matanya kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga ia merasakan trauma yang begitu hebat. Hingga saat ini juga pihak keluarga mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak mudah memang untuk menghadapi rasa trauma tersebut, sehingga nanti yang juga akan menjadi fokus utama selain juga kemudian bantuan berupa santunan, rencananya pemerintah juga akan melakukan pendampingan secara psikis terhadap Alfiansyah agar kemudian bisa sembuh dari trauma yang dia rasakan. Ibrahim. Kika, apakah Anda bisa mendengar sedikit apa yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada keluarga yang saat ini tengah berlangsung, Kika? Kami berusaha untuk mendekat untuk mendengarkan. Saya mohon waktu sebentar untuk mendengarkan bagaimana persisnya apa yang disampaikan oleh Gubernur di dalam. Baik, terima kasih Kika. Nanti kita akan kembali ke Anda untuk mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan akan menanggung seluruh biaya perawatan bagi korban yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan juga akan memberikan santunan pada keluarga yang ditinggalkan oleh korban meninggal dunia, terutama untuk ahli waris. Dan di layar kaca adalah bagaimana keluarga dua korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, saudara. Itu yang menjadi perhatian bagaimana seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia melihat langsung bagaimana peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Ini yang menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat yang tentu kita semua mencintai sepak bola, tapi jangan sampai bisa menyebabkan hilangnya nyawa hanya demi sepak bola. Pemerintah tadi, Menko PMK juga menyampaikan akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang hingga saat ini ada tercatat 130 orang kehilangan nyawa dan ratusan lainnya terluka masih mendapatkan perawatan. Tentu yang sangat mendapatkan perawatan yang terluka parah, mereka berjuang untuk bisa segera pulih dari rasa sakit yang mereka alami. Tentunya tadi di dua rumah sakit, di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dan juga di RSUD Kanjuruhan, di Rumah Sakit Kepanjen masih ada beberapa orang yang masih mendapatkan perawatan. Ini adalah visual dari rumah duka, dua korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebagian jenazah yang sudah teridentifikasi sudah dibawa pulang oleh keluarga, termasuk 2 jenazah pasangan suami istri yang tadi sudah dimakamkan pada pukul 11 siang di Malang, Jawa Timur. Dan saat ini rumah duka dikunjungi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga jajaran dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang akan memberikan santunan kepada ahli waris korban. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sore hari ini bahkan rencananya Kapolri dan juga Menpora menuju ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk melihat bagaimana proses olah TKP yang saat ini masih tengah berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Kapolri mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan Malang, dan juga Menpora serta PSSI diminta untuk menghentikan sementara pertandingan sepak bola Liga Indonesia sampai ada evaluasi pengamanan pelaksanaan pertandingan. Saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, nanti ada rekan saya Audrey Chandra. Tetap bersama kami. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama, ingat Tempra. Ingat Mama,
Ingat Hendra. Ingat Mama. Ingat Hendra. Ingat Mama. Ingat Hendra. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Walau pengap dan tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, 130 meninggal dunia. Presiden Joko Widodo berbelasungkawa atas tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Presiden meminta PSSI menghentikan sementara penyelenggaraan Liga Indonesia. PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia segera menginvestigasi kericuhan yang menimbulkan korban jiwa pasca laga Arema melawan Persebaya. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Breaking News Kompas TV, saya Audrey Chandra. Kami saudara masih menginformasikan perkembangan terkini pasca kerusuhan pertandingan sepak bola di Kanjuruhan. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut saudara korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 130 orang. Menko PMK menyebut dalam perkembangannya jumlah korban meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan kini sudah mencapai 130 orang. Pemerintah menjamin beri santunan bagi keluarga para korban meninggal dunia dan luka-luka. Kalau jumlah yang meninggal 130 ya, 3 jenazah, tapi sudah mengarah, nanti akan dikirim kemana, siapa yang keluarganya sudah mendekati clear, sehingga kita harapkan hari ini semuanya sudah selesai, tidak ada lagi jenazah korban yang tidak teridentifikasi. Korban luka ini masih diidentifikasi karena ini masih ada orang yang kemarin dirawat, pulang, merasa sudah dikira sudah sembuh, kembali lagi ke rumah sakit. Tadi di rumah sakit Bapak Banjen, itu tadi saya lihat ada 2 orang yang dari rumah datang ke rumah sakit karena ada keluhan-keluhan. Perkembangan terkini 21 jenazah teridentifikasi dan saat ini pihak rumah sakit sedang mencocokkan data antemortem dengan pihak keluarga korban seperti pakaian yang dikenakan korban saat menonton pertandingan, perhiasan, bekas luka. Setelah berhasil dicocokkan, keluarga dapat membawa pulang jenazah. Rumah Sakit Saiful Anwar Malang juga masih menangani korban luka. Para korban menderita luka ringan hingga luka berat. Luka berat saudara dialami korban di bagian dada karena berdesakan saat mencoba keluar dari stadion. Selain di Rumah Sakit Saiful Anwar, para korban juga dibawa ke rumah sakit lain di Malang seperti Rumah Sakit Hasta Husada Kepanjen. Presiden Joko Widodo berbelasungkawa atas tragedi meninggalnya 130 supporter bola akibat kericuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Presiden meminta PSSI menghentikan sementara penyelenggaraan Liga Indonesia. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Polrestabes Bandung sore ini melakukan persiapan doa bersama untuk korban tragedi kerusuhan sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur saat pertandingan Arema FC lawan Persebaya Surabaya kemarin. Informasi ini kami dapat dari laman Instagram PRFM News.
Supporter bonek menyampaikan bela sungkawa bagi bonek saudara tewasnya ratusan supporter Arema dan aparat di Stadion Kanjuruhan pasca kemenangan Persebaya kontra Arema Senin Sabtu malam menjadi tragedi kemanusiaan yang tidak boleh lagi terulang. Bonek menyatakan duka cita mendalam atas meninggalnya ratusan supporter Arema. Koordinator bonek memastikan tidak ada supporter Persebaya yang berangkat ke Malang untuk menghormati kesepakatan dengan Aremania sebelumnya. Ini berkaitan dengan rivalitas klasik kedua klub. Itu kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling mengunjungi. Di kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari Panpel, dari operator liga, dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Rusuh pasca pertandingan Arema Malang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur meninggalkan duka bagi para keluarga korban. Harus mencari dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, mencari sanak keluarga yang hingga kini tak tahu bagaimana kabarnya. Cari ke rumah sakit mana saja Bapak selain di rumah sakit Saiful Anwar, Bapak? Di Bapak Usada juga, habis itu di Kanjuruhan juga, itu di mana ada lagi kan tiga rumah sakit tadi. Iya. Itu langsung di sini. 18-an. Dua SMA. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut korban yang ditangani di Rumah Sakit Saiful Anwar akan ditanggung Pemprov Jawa Timur. Dan saya ingin menyampaikan khusus yang ditangani oleh Saiful Anwar, maka semuanya dalam tanggungan Pemprov Jawa Timur. Pemprov fokus pada penanganan korban. Para korban meninggal maupun luka hingga saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini dari RSUD Kanjuruhan Malang, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, sampai dengan sore hari ini bagaimana perawatan korban di sana baik yang menderita luka ringan maupun juga luka berat? Ya, informasi terkini yang kami terima, Audrey dan juga saudara, ada 7 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sedangkan 21 orang meninggal ini sudah teridentifikasi secara sepenuhnya. Tapi saya coba tanyakan langsung kepada Direktur RSUD Kanjuruhan Kepanjen yang sudah bersama saya, Dr. Bobi Prabowo. Dokter, selamat sore. Dokter, apa kabar? Ya, baik. Dokter, mungkin bisa diupdate kembali kepada kami. Tadi kan disebutkan ada 7 orang yang masih dirawat. Seperti apa kondisi terkininya, Dok? Ya, kondisinya stabil ya. Sebenarnya 7 itu yang ada di IGD, tetapi yang di rumah sakit itu sebenarnya 9. Karena yang 2 sudah kami antar ke ICU. Mungkin sebentar lagi juga 3 yang akan kami antar ke ICU juga akan dievakuasi ke ICU. Sehingga kondisinya untuk yang 7 itu yang ada di IGD, itu kondisi yang 2 itu baik sekali, jadi mungkin akan juga akan pulang ya. Demikian. 9 orang yang masih dirawat ini, tapi keluarganya sudah mengetahui atau seperti apa? Ya, sudah ada, dan 1 yang akan naik operasi ya, akan ada patah tulang. Kondisinya seperti apa, Dok, yang harus naik operasi? Kondisinya baik. Cuman kami segera tangani dengan tim RSUD Kanjuruhan untuk patah tulangnya. Sedangkan untuk yang 21 orang, tadi kan sempat disebutkan kalau rumah sakit lain itu terkendala dengan identifikasi. Kalau di rumah sakit ini sendiri bagaimana, Dok? Ya, kami ada tim forensik, dokter forensik juga yang standby, dan kemudian ditambah dengan tim dari Polres ya untuk DVI.
untuk dilaksanakan inafis. Jadi 21 ini sekarang sudah teridentifikasi semua dan sudah diketahui oleh keluarganya. Dokter, kalau data awalnya kan yang diterima di rumah sakit ini 93, tetapi sebenarnya aktualnya yang kemudian dirujuk ke sini tapi tidak mampu untuk ditampung itu seberapa banyak sih dok dari tadi malam gitu? Jadi yang kami sampai tadi malam itu tidak ada nolak pasien ya, sehingga 93 itu yang total kami tangani. Jadi yang lain-lain dievakuasi karena ada sistem public service center dengan ambulan-ambulan di daerah Kabupaten Malang, sehingga didistribusikan ke rumah sakit swasta lainnya dan rumah sakit lebih tinggi yaitu Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi terdistribusi semua sehingga tidak memindahkan disaster ke tempat disaster rumah sakit. Sehingga kami 93 itu dapat kami tangani dengan baik dan sebagian besar ringan dan sedang dan pulang. Kondisinya tadi malam seperti apa dok ketika 93 orang datang? Apakah cukup mencekam atau seperti apa? Kami ingin tahu. Ya, jadi memang ini yang 93 itu gelombang pertama istilahnya ya. Jadi pertama kali ambulan mau masuk itu kan kami sudah kumpulkan ambulan sebenarnya. Tapi kami menyarankan untuk berkoordinasi dengan kepolisian terlebih dahulu untuk keamanannya. Kami tidak mau ada korban petugas karena takut kurang koordinasi karena waktu semalam kan mencekam ya, ada beberapa api dan kebakaran, jadi sehingga kami berkoordinasi dulu dengan kepolisian. Pada saat itu ambulan 6 sudah siaga di Pemkap di Jalan Panji ini di sisi sebelah rumah sakit, kemudian menunggu apa-apa dari kepolisian dan setelah itu masuk. Kemudian membawa beberapa korban itu ke sini. Nah, itulah gelombang pertama. Gelombang pertama itu ada mulai dari ringan karena pada saat itu kan banyak yang sesak ya, banyak yang kena terinjak ya, banyak yang oksigenasinya kurang, jadi hipoksia istilahnya ya. Jadi dibawa semua ke sini. Identifikasi baru dilakukan di sini. Nah, setelah dilakukan di sini 93 kan numpuk di sini. Nah, pada saat numpuk itu maka yang lainnya dikirim ke rumah sakit swasta terdekat. Nah, yang 93 itu setelah kami terapi, identifikasi, monitoring, evaluasi, ternyata yang ringan dan sedang lebih banyak. Sedangkan yang cedera otak berat itu 4, kemudian ada susulan lagi 1 dan kondisinya stabil. Dok, kalau di rumah sakit ini perawatan yang diberikan seperti apa? Kan tadi kalau dibilang ada ringan ke sedang, apakah itu memang penyebabnya karena gas air mata atau seperti apa dok dari pihak rumah sakit? Ya, kalau penyebabnya belum diketahui dengan pasti ya. Itu kan karena yang kami ketahui pasien-pasien sini datang ya dengan kondisinya mirip-mirip ya, yang banyaknya multi trauma namanya, multiple trauma, kemudian banyak yang terinjak, kemudian banyak yang oksigenasinya kurang karena berjubel-jubel sehingga hipoksia, itu yang menyebabkan orang pingsan dan kemudian terinjak-injak. Kemudian juga ada yang iritasi mata, ya, iritasi mata itu yang ringan, itu kebanyakan pasien mengeluh iritasi pada mata dan merah. Itu saja sih yang kami dapatkan. Kalau yang sedang patah tulang, ya, patah tulang. Dan kemudian ada yang dislokasi, jadi sendi engselnya lepas ya, itu segera ditangani. Kemudian lain-lain luka-luka ringan, dan yang sedang juga awalnya tidak sadar, pingsan, setelah kami oksigenasi sini, kami terapi dan kemudian sadar. Ya. Dok, yang juga kami ingin tahu bagaimana upaya dari pihak rumah sakit untuk berkomunikasi dengan keluarga korban sampai ini teridentifikasi dan nanti dijemput untuk 9 orang yang masih ada. Ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah kita membuat pusat komando, pusat informasi lah istilahnya di IGD. Di situ info-info dari pusat kedokteran kehakiman rumah sakit juga dilewatkan situ. Sehingga semua informasi yang didapatkan itu dengan mudahnya masyarakat itu mudah mengakses, dan data-data kami sudah kami siapkan
ada juga petugas admin kami yang sudah beberapa yang kami kumpulkan bersama-sama karena sudah tahu ini bakal banyak kasusnya kan, sehingga penambahan tenaga dan kemudian akses dan kami juga membantu untuk mengantarkan untuk melihat mengidentifikasi karena kondisi yang crowded ya, maka itu dengan itu maka pasien-pasien dapat teridentifikasi dengan baik. Semoga lancar ke depannya ya dok ya, dan keluarga bisa segera menjemput korban yang masih berada di sini ya. Saudara, itu tadi yang bisa disampaikan update terkininya dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Nanti tadi saya juga lupa untuk menanyakan terkait dengan persiapan dari rumah sakit untuk menyambut kedatangan Kapolri dan juga pemerintah pusat yang akan menjenguk korban yang berada di sini. Kembali ke Anda, Audrey. Ya, 21 korban sudah diidentifikasi, sementara ada beberapa korban yang mengalami luka berat, luka ringan maupun luka sedang saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Berikutnya, saudara, kami juga akan pantau Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang saat ini baru saja Berarti itu untuk semuanya Pak, termasuk juga untuk orang tua. mengunjungi salah satu keluarga korban tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Ini musibah, jadi ya namanya musibah kita tidak pernah tahu. Kalau tahu gitu kan tidak mungkin. Jadi kita tidak usah perlu menyalahkan siapapun karena itu kehendak dari Tuhan. Tetap kami proses dan hari ini Direncanakan sesaat lagi Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga akan memberikan pernyataan paling baru karena memang sejak tadi pagi hingga kini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berada di Malang, Jawa Timur untuk memberikan perhatian khusus atas apa yang terjadi kemarin malam di Stadion Kanjuruhan. 130 orang meninggal dunia. Bagaimana melakukan ya evaluasi dan seterusnya itu dilakukan kami. Gubernur update data korban. Kan ini masih harus disinkronkan ya. Kira-kira 3 menit lalu yang terjadi bagi kami, Pemprov, Pemkot Malang, Pemkab Malang juga kita akan memaksimalkan layanan korban. Kami menyampaikan terima kasih rumah sakit di Malang Raya ini semua gerak sangat cepat, khusus untuk Rumah Sakit Saiful Anwar karena ini memang dalam koordinasi Pemprov. Tadi ketika kita ke sana kira-kira jam 10:30 itu sudah tindakan sudah diberikan setelah di ronsen dan seterusnya, misalnya yang ada refraksi ya langsung digigit dan setelah itu mereka sudah bisa masuk ke ruang rawat inap. Nah, hal-hal percepatan pelayanan itu menjadi penting sehingga nanti kami akan mengkoordinasikan bagaimana yang luka berat ini bisa terkonfirmasi layanannya bisa tuntas. Kemudian yang tidak teridentifikasi, tim DVI tadi juga ada di Saiful Anwar, ada 17 jenazah dan terkonfirmasi mereka sudah bertemu juga dengan keluarga mereka, Pak Wali Kota juga, bahwa ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Probolinggo, ada yang Tulungagung. Kami ingin memastikan bahwa tadi saya sampaikan kalau misalnya keluarganya berkenan dimandikan di rumah sakit, maka dimandikan. Kalau terkonfirmasi ini beragama Islam mau disolatkan di Masjid Saiful Anwar disolatkan. Baru kemudian akan disiapkan ambulans untuk diantarkan ke masing-masing keluarga. Saya rasa kita ingin memaksimalkan layanan bagi korban, apakah yang meninggal dunia, ataukah yang luka berat, atau juga yang luka ringan. Saya rasa itu kawan-kawan, kita semua berduka, mohon doa semuanya, mudah-mudahan yang meninggal semua amal ibadahnya diterima Allah, hilafnya diampuni Allah, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Keluarganya diberikan keikhlasan, ketabahan, dan kesabaran. Begitu juga yang sedang dirawat, mudah-mudahan bisa mendapatkan kesembuhan sebaik-baiknya, bisa pulih seperti semula. Saya rasa itu kawan-kawan sekalian, terima kasih. Yang yatim piatu tadi. Tadi kita mulai daerah.
kasih. Allah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masih berada di Malang, Jawa Timur untuk memberikan perhatian penuh kepada korban, terutama korban yang saat ini juga masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk memaksimalkan pelayanan minta dia yang ada. Terus belajar, saya tanya cita-citanya apa, katanya mau jadi polisi, kan berarti harus belajar yang baik. Lalu jangan lupa sholat sunat, doakan Bapak Ibu. Ya, saya rasa semua di antara kita akan memberikan penguatan yang sama untuk anak ini dan juga keluarga yang ditinggalkan. Terus, ayo ya kawan-kawan, matur nuwun sangat. Memaksimalkan pelayanan bagi korban luka baik yang menderita ringan, sedang maupun berat, terutama bagi korban yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar. Itulah yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur. Selain itu, Khofifah Indar Parawansa juga mendoakan kepada keluarga korban meninggal dunia untuk tabah begitu menghadapi hal tentunya yang tidak diharapkan oleh siapapun, saudara, terkait dengan tragedi sepak bola yang terjadi pada Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. Sekarang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini masih terus memberikan perhatian, memberikan dukungan secara langsung dan nyata kepada keluarga korban untuk tetap kuat, tetap sabar begitu dengan apa yang dialami dari tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Bukan hanya memberikan perhatian kepada keluarga yang meninggal dunia, tetapi Khofifah Indar Parawansa juga memberikan perhatian penuh dengan cara memaksimalkan layanan korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, baik yang menderita luka ringan, sedang maupun juga luka berat. Sementara itu juga Gubernur atau pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan sekaligus juga memantau perawatan para korban yang saat ini dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Kalau tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Alvania Rizky, ada sekitar 7 korban yang masih dirawat di instalasi gawat darurat di rumah sakit. Kemudian juga ada 9 orang yang juga dirawat, ada yang menderita patah tulang sudah dioperasi. Dan itulah bentuk tentunya dari masing-masing rumah sakit yang ada di Malang, Jawa Timur memberikan perhatian penuh kepada setiap korban yang menderita untuk didapatkan perawatan yang maksimal. Dan saudara tetaplah bersama kami karena Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda berikut ini. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai,
Satu lagi, vaksin booster. Penting itu. Ayo buruan vaksin booster. Biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster. Penting itu. Ayo buruan vaksin booster. Biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Saudara, Mabes Polri mendalami penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang. Apakah ini sudah sesuai dengan prosedur? Jika sudah diketahui hasilnya, akan disampaikan ke publik. Kemarin malam, aparat menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter ketika situasi sudah tidak kondusif. Diduga akibat inilah banyak supporter yang tewas karena sesak napas. Karena Pak Kapolri bersama Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu ya bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Ya tentunya Saudara Arawa Presiden ya berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Ya, nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, cukup itu dulu. Dari ya. peraturan bukannya nggak boleh pakai gas air mata ya Pak? Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu, ya agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan kembali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi meninjau lokasi Stadion Kanjuruhan melihat proses olah tempat kejadian perkara. Menko PMK bilang atas kejadian ini harus ada pihak yang bertanggung jawab sebab pemerintah telah melonggarkan kegiatan pertandingan sepak bola pada saat COVID-19 masih ada di Indonesia. Pemerintah sangat menyesalkan peristiwa ini di saat kita mencoba untuk memberikan kelonggaran event-event pertandingan sepak bola seiring dengan berakhirnya COVID-19 dan kita menuju ke arah suasana endemi, kok diwarnai dengan kejadian yang sangat memilukan ini. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, belasan supporter Arema FC atau Aremania melakukan tabur bunga di halaman Stadion Kanjuruhan. Belasan Aremania ini mendatangi Stadion Kanjuruhan dengan membawa atribut Arema FC serta bendera duka cita. Mereka menuju Monumen Tegar atau Monumen Kepala Singa dan disinilah mereka menabur bunga sembari berdoa dan memberikan penghormatan bagi rekan yang jadi korban.
Ya sedih, berduka cita, kita nggak tahu kita harus berbuat seperti apa. Akhirnya secara spontan kita mengadakan acara yang berbeda. Ya kami berharap sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan semua pihak stakeholder sepak bola Indonesia semoga berbenah agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saudara, BPBD Kabupaten Malang membantu proses evakuasi korban sejak dari Stadion Kanjuruhan hingga mengantarkan jenazah korban ke keluarga. Dan sekarang kita akan bertanya, juga sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Kepala BPBD Kabupaten Malang, Nur Fuad Fauzi. Selamat petang, Pak Nur Fuad. Selamat petang, Mbak. Saat ini Pak Nur Fuad, lokasi atau posisinya berada di mana, Pak? Saya sekarang ada di Pendopo, Kabupaten Malang. Oke, bagaimana proses untuk mengantarkan jenazah korban ke keluarga yang terjadi ini sejak semalam, kemudian berlangsung sampai dengan sekarang, Pak Nur? Ya, baik. Jadi kira-kira mulai pukul 12, mulai pukul 11, itu banyak memang rekan-rekan Aremania yang sudah keluar, itu banyak yang mengalami gangguan pernapasan, sehingga kita lakukan pertolongan pertama di awal di kantor BPBD. Karena kebetulan Stadion Kanjuruhan itu berada tepat di depan kantor BPBD. Sehingga memang kami lakukan pertolongan pertama dulu terhadap beberapa Aremania yang lewat di situ, dan kebetulan kita ada oksigen di situ, sehingga alhamdulillah beberapa pertolongan pertama yang kita lakukan bisa menyelamatkan rekan-rekan dari Aremania. Total sekitar lebih dari 50 orang yang kita lakukan pertolongan dengan oksigen. Gitu, Pak. Jadi pada saat kemarin itu langsung ya Pak ya, fokusnya karena tepat berada di sisi dari stadion juga, langsung pada saat itu teman-teman dari BPBD menyelamatkan korban yang masih bisa terselamatkan gitu ya? Iya, jadi yang sudah keluar, yang sudah keluar stadion itu memang banyak yang mengalami keluhan itu, sehingga kita coba untuk selamatkan lebih awal. Ya. Pada saat itu bagaimana Pak? Banyak yang keluar, kemudian juga pengennya sih pasti saya membayangkan teman-teman dari BPBD ini pengennya semuanya bisa dirangkul begitu untuk memberikan oksigen begitu. Bagaimana kemarin Pak? Iya, jadi memang karena masa begitu banyak ya Pak, sehingga memang ada beberapa memang yang bisa masuk ke dalam, ya sekitar lebih kurang 50-75 orang itu yang bisa kita tangani. Ya. Oke, kalau kemarin sudah membantu banyak korban yang terselamatkan dengan cara memberikan oksigen, kalau hari ini fokus dari BPBD apa, Pak Nur? Ya, setelah itu sekitar pukul 1 itu kita setelah selesai semua, kita pikir kan ini selesai. Ternyata di dalam banyak korban meninggal yang akhirnya kita evakuasi. Dengan beberapa. Ini korban meninggal yang berada di dalam stadion maksudnya Pak? Yang dalam stadion kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit terdekat. Ada 4 lokasi kemarin yang kita drop, ada di RSUD Kanjuruhan, ada di Wapa Husada, itu yang paling banyak, terus di Beja Husada, dan beberapa rumah sakit kecil-kecil yang ada di lingkungan Kepanjen. Pada saat pengantaran sampai ke rumah sakit, lalu kemudian yang korban meninggal, apakah juga sempat mungkin BPBD ini juga membantu untuk mengantarkan sampai dengan ke keluarga, Pak? Iya, Mbak. Setelah dikenali dan dikenali memang benar-benar ini jenazah keluarga korban, itu langsung kita antarkan ke rumah duka masing-masing. Oke, adakah mungkin kendala yang dihadapi dari BPBD untuk membantu proses tadi mulai dari pengantaran menuju ke rumah sakit sampai ke rumah keluarga? Kalau kendala secara umum tidak ada, cuman memang mengidentifikasi itu yang agak sulit memang. Ya. Karena kita memang untuk pengantaran ini bukan hanya kami, jadi ada teman-teman dari PMI dan beberapa ambulan relawan itu juga kita kerahkan semua untuk ikut mengantarkan jenazah. Sulitnya kenapa, Pak Nur? Kenapa? Tadi dikatakan sulitnya kenapa, Pak?
untuk mengenali korban ini yang sulit. Hanya itu. Mungkin karena datanya juga tidak ada begitu ya? Ya, karena memang rata-rata tidak ada identitas, mulai dari KTP maupun dari HP itu juga sudah tidak ada yang terselip di saku. Sehingga kalau tidak dikenal oleh anggota keluarga atau temannya, kami juga tidak bisa mengidentifikasi itu. Oh, baik, jadi pada saat membantu langsung membantu saja, pada saat mau dicek ini siapa, kemudian bisakah juga tim BPBD menghubungi, kesulitan ya Pak ya, makanya sebab itu yang membuat itu menjadi salah satu proses yang agak lama juga ya Pak Nur? Iya, jadi alhamdulillah banyak keluarga korban yang mencari sehingga memang kita tunjukkan mohon bisa diidentifikasi masing-masing. Ya, Pak Nur, berapa jenazah yang sudah diantarkan dan berapa yang sampai saat ini mungkin susah atau belum diidentifikasi? Kami tidak sendirian ya Pak, kami tidak sendirian, jadi memang ada beberapa ambulan sehingga kami tidak bisa tepat untuk menyampaikan jumlahnya, tetapi yang diurusi oleh tim kami sendiri kira-kira 50-an lah jenazah yang sudah kita antarkan ke rumah sakit. Oke, Pak Nur, Bapak kan saat ini sedang di Pendopo ya Pak. Kalau saya melihat jadwal saat ini Kapolri, Jenderal Listio Sigit juga sudah berada di Malang. Nanti kalau tidak salah satunya juga akan ada rapat di Pendopo. Iya, rencananya begitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak, meskipun belum mulai, rapatnya seperti apa dan siapa saja yang nanti hadir di Pendopo? Kami belum paham ya Pak, terkait siapa-siapanya karena ini kewenangan tidak berada di kami hanya mendampingi saja atas perintah Pak Bupati untuk menyiapkan itu. Ya. Baik, kalau misalnya bergerak tadi lagi Pak Nur, tadi pertama adalah tadi tentu saja kesulitan ketika tidak mempunyai data yang lebih ya, misalnya pada saat korban mungkin ada handphone yang tertinggal kah, ada dompet yang tertinggal kah, tapi mungkin ada lagi hal-hal yang menyulitkan juga Pak Nur pada saat membantu untuk proses mengenali korban. Sementara dari kami itu, tetapi tadi sekitar pukul 7 kalau nggak salah, kalau tujuan itu teman-teman dari Polri, dari Inavis sudah hadir sehingga ikut membantu mengidentifikasi. Sehingga sampai dengan saat ini tinggal 2 yang belum bisa teridentifikasi. Kalau Pak Nur sendiri mungkin sudah tahu Pak kira-kira berapa korban atau jenazah saat ini yang masih berada di rumah sakit yang belum teridentifikasi agar supaya pada saat keluarga menonton breaking news juga bisa tersampaikan. Mungkin saya harus mencari kemana nih? Ya, laporan terakhir tinggal 2 yang ada di RSUD Kanjuruhan. Di rumah di mana Pak itu? Di RSUD Kanjuruhan. Oke. Iya. Jenis kelaminnya? Laki-laki. Laki-laki semuanya. Oke, baik. Pak Nur? Ya. Oke. Jadi pada saat berarti saat ini ada 2 ya, jenazah dengan identitas laki-laki masih berada di RSUD Panjuruhan ya? Ya, Pak. Iya. Oke, untuk identitasnya sendiri sudah diketahui, Pak? Kenapa? Identitas 2 korban ini? Iya, makanya itu yang belum teridentifikasi. Oh, oke. Jadi dari pihak keluarga pun masih belum ada juga yang datang ke sana ya untuk 2 korban ini atau 2 jenazah ya, Pak? Iya. Oke, mungkin selain itu pada saat tadi kan Bapak juga mengatakan bahwa ada juga banyak yang diberikan bantuan oleh BPBD berupa oksigen ya, Pak ya. Itu langsung dilarikan ke rumah sakit juga, beberapa rumah sakit. Apakah pada saat sekarang juga BPBD memantau juga, membantu mungkin pada saat proses pemulangan, karena mungkin kalau kekurangan oksigen, konsentrasi jadi berkurang? Iya, rata-rata yang sudah sehat, itu langsung pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Ya, cuman nanti tetap kita pantau apabila ada keluhan, kali nanti bisa melaporkan ke Paskes terdekat. Baik. Ya. Baik, terakhir Pak Nur, ini kan ada beberapa jenazah yang belum teridentifikasi. Bagaimana dengan upaya dari pemuktahiran data untuk bisa berkoordinasi juga dengan tentunya para pihak terkait supaya jenazah yang belum atau masih berada di rumah sakit ini dapat segera dibawa pulang oleh pihak keluarga?
Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Malang itu sudah membuat posko pengaduan layanan secara online yang berada di bawah kendali Dinas Kesehatan, karena di situ kan memang kita sentralkan untuk pengaduan itu. Sehingga, dan posko pengaduan ini di BPBD atau di rumah sakit? Di Dinas Kesehatan. Di Dinkes ya, oke. Iya. Itu jadi itu yang kita sebar ke baik ke medsos maupun ke warga-warga yang ada di Baik. Baik, terima kasih Kepala BPBD Kabupaten Malang, Nur Fuad Fauzi. Sudah ada beberapa jenazah yang berhasil teridentifikasi yang kemudian sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga, tapi masih ada 2 lagi jenazah dengan identitas atau jenis kelamin laki-laki yang masih berada di RSUD Kanjuruhan. Masih belum berhasil teridentifikasi karena memang tidak ada data-data yang tersisa dari korban seperti misalnya handphone atau data pengenal diri. Terima kasih Pak Nur Fuad. Saudara, jenazah Bribtu Fajar Yoyo Pujiono, salah satu anggota polisi yang meninggal dunia akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, tiba di rumah duka. Setelah tiba di rumah duka, jenazah dimakamkan secara kedinasan. Bribtu Fajar Yoyo Pujiono meninggal dunia saat bertugas membantu keamanan dalam laga sepak bola Arema FC versus Persebaya. Bribtu Fajar Yoyo adalah anggota polisi Trenggalek yang ditugaskan bersama dengan 25 anggota polisi lain dari jajaran Polres Trenggalek. Insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Polres Trenggalek saat ini sedang berduka karena dalam insiden itu ada 1 personil Polres Trenggalek yang menjadi korban juga dalam insiden tersebut. Tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan akan segera kembali untuk memperbaharui informasi dalam Breaking News Kompas TV. Diamond besar. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Liburan
paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, tapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Menuju perhelatan Akbar Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan, kenali lebih dekat destinasi wisata khas bumi Lambung Mangkurat, Masjid Raya Sabillal Muhtadin, Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar, Warung Jukung Julak, Pulau Curiak, dan Pulau Bakut. Road to MTQ Nasional ke-29 2022, Senin 3 Oktober, pukul 10 pagi. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh... Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Tangis sambut kedatangan supporter wanita Aremanita asal Jember, Jawa Timur minggu pagi. Data paguyuban supporter, 2 warga Jember jadi korban tewas. Faikotul Hikmah, salah satu supporter wanita Arema atau Aremanita asal Jember, sengaja pergi ke Malang untuk mendukung kesebelasan Arema melawan Persebaya Surabaya. Keluarga tidak menyangka Faikotul menjadi korban tragedi kerusuhan sepak bola di Kanjuruhan. Korban berangkat bersama sejumlah temannya mengendarai sepeda motor Sabtu siang kemarin. Kedatangan ambulan yang membawa jenazah Faikotul Hikmah, warga Jalan MH Tamrin, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, minggu pagi disambut tangis histeris keluarga. Iya sering, kemarin aja bulan apa? Bulan kemarin pokoknya kemarin. Memang sampai 1 bulan kayaknya. Memang suka ke Arema ya. Faikotul Hikmah meninggal dunia di dalam stadion dengan luka lebam di tubuhnya. Data paguyuban supporter, 2 warga Jember menjadi korban tewas, yaitu Faikotul Hikmah dan Noval Putra Aulia. Saya dapat informasi bahwa hari ini yang meninggal dunia itu 2, Faikotul Hikmah yang di sini, dan yang satunya Noval yang dari Wirologi. Satunya kritis masih ada di Malang, kita tidak tahu namanya, masih belum dapat update.
Setelah penyerahan kepada pihak keluarga, korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di lingkungannya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, saat mengunjungi rumah duka di Malang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendoakan korban tragedi Kanjuruhan, Malang. Khofifah berharap korban yang dirawat lekas pulih dan keluarga yang ditinggalkan bisa kuat dan tabah. Mudah-mudahan yang meninggal semua amal ibadahnya diterima Allah, diampuni Allah, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Keluarganya diberikan keikhlasan, ketabahan, dan kesabaran. Begitu juga yang sedang dirawat, mudah-mudahan bisa mendapatkan kesembuhan sebaik-baiknya, bisa pulih seperti semula. Serta itu kawan-kawan sekalian, terima kasih. Yang itu tadi. Penguatan diberikan. Sepak bola Indonesia kembali berduka. Lebih dari 100 supporter tewas usai laga Liga 1 Arema melawan Persebaya. Dalam laga lanjutan Liga 1, tuan rumah Arema Malang harus mengakui keunggulan tim sesama Jawa Timur Persebaya Surabaya. Diduga tidak puas atas hasil pertandingan, sejumlah supporter merangsek masuk lapangan. Polisi yang mengawal pertandingan mengambil jalan dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan supporter. Kepanikan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Sementara itu, pemain dan ofisial tim Persebaya segera dievakuasi ke ruang ganti untuk menghindari kericuhan. Dengan pengawalan ketat polisi, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis meninggalkan stadion. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion berlanjut hingga keluar stadion. 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar. Menteri Olahraga Zainuddin Amali menyesalkan tragedi ini. Pasalnya, kompetisi sepak bola Indonesia baru saja dimulai dihadiri penonton sejak pandemi COVID-19 melanda. Menpora akan berkomunikasi dengan PSSI terkait opsi-opsi yang bisa dilakukan, termasuk kembali menggelar laga tanpa penonton. Saya belum tahu, saya akan komunikasi dengan PSSI dan LIB, apa langkah selanjutnya akan mereka lakukan, ya, apakah diteruskan tanpa penonton atau hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dari PSSI dan LIB, karena itu kan menjadi area mereka. Ratusan orang kehilangan nyawa karena kerusuhan di dalam stadion. 2 diantaranya adalah personel kepolisian. Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan Kompas TV. PT Liga Indonesia baru sebagai operator Liga 1 memutuskan menunda seluruh pertandingan sepak bola Liga Indonesia, termasuk pertandingan Persib Bandung melawan Persija yang rencananya akan digelar hari ini juga ditunda. Pengumuman penundaan laga Persib Persija dipublikasi akun Instagram Persib Bandung. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mendesak mengusut tuntas tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang. PSSI dinilai tidak mampu menyelenggarakan liga sepak bola yang aman dan baik. Ketua IPW Sugeng Teguh meminta kasus ini segera diusut tuntas dengan membentuk tim pencari fakta. Kejadian di lapangan dinilai sangat parah dan mencoreng sepak bola Indonesia. Selain itu, IPW juga meminta beberapa pihak mundur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jalannya acara, karena dinilai lalai memberikan pengamanan.
usut tuntas tragedi nasional Stadion Kanjuruhan ini dengan membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengungkap tuntas pihak-pihak yang harus diminta pertanggungjawabannya terkait dengan jatuhnya korban. Polda Jatim harus menangkap dan memeriksa penyelenggara daripada Liga Indonesia yang ini, termasuk juga memeriksa dan meminta pertanggungjawaban pidana kepada PT LIP sebagai penyelenggara Liga Indonesia. Mabes Polri terus mendalami penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang. Apakah ini sudah sesuai dengan prosedur? Jika sudah diketahui hasilnya, maka akan disampaikan ke publik. Karena Bapak Kapolri bersama Pak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu ya bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang serta seluruh tim. Ya tentunya sesuai dengan arahan Presiden ya berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Ya, nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, cukup itu dulu. Dari ya. Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu, ya agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan kembali. PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia segera menginvestigasi kericuhan yang menimbulkan korban jiwa pasca laga Arema melawan Persebaya Sabtu malam. PSSI juga menyebut ada permintaan untuk memajukan jam pertandingan, tapi dari hasil diskusi, laga Arema Persebaya tetap digelar pukul 8 malam. Kami dan kita akan menunggu selengkapnya hasil investigasi ini. Mudah-mudahan juga hari ini sudah ada sekilas yang akan disampaikan oleh Ketua Umum langsung di Malang. Ketua Umum juga tentu akan mendampingi Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan Bapak Kapolri di Malang yang kita tahu bersama juga akan berada di Malang pada hari ini. Dan insya Allah hasil sementara dari apa yang ditemukan dari pihak PSSI akan disampaikan langsung di Malang nanti. Pertama untuk jam tanding ada permohonan dari pihak kepolisian, tetapi yang kemudian dikomunikasikan oleh pihak Panpel yang akhirnya juga terjadi kesepahaman untuk dilaksanakan di malam hari. Benar bahwa dari pihak kepolisian juga menyampaikan hal itu, tetapi atas diskusi yang dilakukan oleh pihak Panpel dan pihak keamanan, maka terjadi kesepahamannya untuk tetap dilaksanakan di malam hari. Sekarang kita ke Stadion Kanjuruhan, saudara. Di sana ada Kapolda dan Gubernur Jawa Timur yang meninjau Stadion Kanjuruhan karena direncanakan menurut agenda yang kami dapatkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah tiba di Malang, Jawa Timur dan salah satunya akan meninjau lokasi Stadion Kanjuruhan, tempat dari 130 korban meninggal dunia akibat diduganya ini karena terkena gas air mata, tetapi kemudian hal ini pun juga masih didalami oleh pihak kepolisian. Apakah penyebab dari 130 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan pada saat Liga Indonesia disebabkan karena tembakan gas air mata pada saat berlangsung di dalam stadion. Sekarang saudara, kalau Gubernur Jawa Timur tadi kalau Anda pantau di Breaking News mengunjungi beberapa lokasi seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar, melihat bagaimana korban yang mendapatkan perawatan karena menderita luka ringan, sedang ataupun berat. Kemudian juga Gubernur Jawa Timur Kofifa mendatangi rumah atau tempat tinggal keluarga jenazah atau keluarga korban meninggal dari tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Dan sekarang Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga meninjau lokasi Stadion Kanjuruhan. Bukan hanya Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang datang ke lokasi Stadion Kanjuruhan, tapi juga sebelumnya pada saat siang tadi ada juga terlebih dahulu Menko PMK Muhadjir Effendi yang sudah tiba. Di sana juga Menko PMK meninjau
olah tempat kejadian perkara atau melihat proses olah tempat kejadian perkara yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan. Di saat itu juga Menko PMK Muhadjir Effendi juga berpesan atau menyebut harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dialami di dalam Stadion Kanjuruhan. Ada 130 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Saat ini kami juga tim dari Kompas TV menyebar di segala tempat begitu ya di Malang, Jawa Timur untuk memberikan informasi-informasi paling baru, termasuk juga di rumah sakit, karena dari sekitar 130-an korban meninggal dunia baru 21 berhasil teridentifikasi. Artinya masih ada 110 lebih lagi korban yang belum teridentifikasi. Penyebabnya salah satunya karena data-data minim sekali yang didapatkan oleh tim, misalnya pada saat data untuk kepemilikan data pribadi seperti KTP atau handphone atau dompet, memang inilah yang menyulitkan proses identifikasi salah satunya untuk bisa mengenali siapa korban, termasuk juga dengan menghubungi pihak keluarga. Dan saat mengunjungi rumah duka di Malang, Jawa Timur, Saudara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga terus mendoakan korban tragedi Kanjuruhan Malang. Khofifah berharap korban yang dirawat di rumah sakit lekas pulih dan keluarga yang ditinggalkan bisa kuat dan tabah. Kemudian ini masih harus disinkronkan ya, kira-kira 30 menit lalu yang terkonfirmasi 131 meninggal dunia. Nah, bagi kami, Pemprov, Pemko, Pemkot Malang, Pemkap Malang juga kita akan memaksimalkan layanan korban. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Saudara, menyampaikan data korban terakhir tragedi sepak bola di Kanjuruhan Malang. Khofifah bilang korban meninggal hingga sore ini sebanyak 131 orang. Kemudian ini masih harus disinkronkan ya, kira-kira 30 menit lalu yang terkonfirmasi 131 meninggal dunia. Nah, bagi kami, Pemprov, Pemko, Pemkot Malang, Pemkap Malang juga kita akan memaksimalkan layanan korban. Sesaat lagi Breaking News Kompas TV akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami. White Coffee, yes, White Coffee, diamond besar. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk dan gulanya pas, bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Mix Food. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh.
Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. So Clean bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Sepak bola Indonesia mencatat sejarah kelam. Sabtu malam, 130 orang meninggal, termasuk 2 polisi dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Jumlah korban jiwa dalam tragedi di Kanjuruhan ini mencatatkannya sebagai tragedi sepak bola kedua terburuk di dunia. Kami rangkum dari sejumlah sumber, ada 3 tragedi terburuk sepak bola dunia berdasar jumlah korban jiwa. Tragedi paling mematikan terjadi di Peru saat kualifikasi Olimpiade antara Peru melawan Argentina 24 Mei 1964. 328 orang tewas dalam peristiwa ini. Kemudian di tahun 2001, kericuhan terjadi dalam pertandingan liga antara 2 tim sepak bola Ghana. Total 127 orang tewas karena berjejal saat berusaha keluar stadion. Di tahun 1989, di Hillsborough, Inggris, kelebihan kapasitas penonton di pertandingan antara Liverpool melawan Nottingham Forest menyebabkan 96 orang meninggal dunia. Tentu sejarah kelam ini tidak boleh terulang lagi. Pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh
menjadi kunci untuk menghindari peristiwa ini terjadi lagi. Tim Liputan, Kompas TV. Menurut Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi 131 orang meninggal pada tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Pemprov Jawa Timur, pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Malang akan memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk korban luka dan meninggal. Mungkin ini masih harus disinkronkan ya. Kira-kira 30 menit lalu yang terkonfirmasi 131 meninggal dunia. Nah, bagi kami, Pemprov, Pemko, Pemkot Malang, Pemkap Malang juga kita akan memaksimalkan layanan korban. Sejarah kelam, saudara, tercatat sejarah sepak bola Indonesia. Lalu apa evaluasi yang dibutuhkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali? Kami membahasnya sore hari ini bersama dengan Ignatius Indro, Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia yang sudah bergabung langsung dan juga ada di ruangan virtual. Sudah bergabung juga dengan Sodik Muhajid, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Selamat petang, Bapak-bapak. Selamat petang, Mbak. Baik, saya ke Pak Indro dulu atau Bung Indro. Bung Indro, disebutkan bahwa ini merupakan tragedi sepak bola terburuk kedua di dunia. Berarti sangat disayangkan sekali ya pada saat sekarang Indonesia sedang merekah-merekahnya karena beberapa pertandingan di internasional melawan beberapa negara juga menang begitu. Tapi ada tragedi ini. Iya, sebenarnya sudah diingatkan ya, walaupun memang timnas kita sedang bermain cukup baik gitu ya, menunjukkan peningkatan performa gitu. Tapi kompetisinya seolah-olah agak dilupakan. Nah, ini juga makanya seperti protap ataupun pengawasan di lapangan, bagaimana sampai gas air mata bisa masuk ke dalam stadion, ini juga seharusnya ditegaskan kembali baik oleh federasi maupun oleh PT Liga ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang, karena ketika di dalam stadion menggunakan gas air mata gitu kan, ini akan menimbulkan kepanikan, dan juga ketika berkeluar secara bersamaan ini akan sangat berdesakan dan kemungkinan menyebabkan korban jiwa ini terbukti, Pak. Berarti yang dititik beratkan adalah justru pada pengawasan ya? Iya, betul. Dan pengawasan ini sangat penting, bagaimana protapnya, lalu SOP-nya seperti apa, apakah sesuai dengan statuta FIFA, ini harus diingatkan terus. Baik, kalau dari Bung Indro menitik beratkan kepada pengawasan, hal-hal kerusuhan seperti ini Pak Sodik kan sudah terjadi, tapi ini yang paling parah. Lalu kemudian setiap kali ada evaluasi, setiap kali ada pembenahan untuk pengawasan, kenapa ini terjadi dan bahkan ini paling parah dari semuanya? Ya, saya katakan bahwa ini bukan lagi pelajaran, tapi tamparan bagi PSSI, bagi komunitas bola, bagi manajemen bola. Ini betul-betul hari berkabung sepak bola Indonesia, bahkan hari berkabung nasional. Kenapa saya katakan tamparan? Bisa jadi karena selama ini kita kurang serius untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap langkah-langkah pertandingan yang selama ini memang sering bermasalah. Saya melihat setidaknya ada 3 faktor yang perlu kita evaluasi. Satu adalah manajemen pertandingan itu sendiri. Di negara-negara maju itu dari mulai pembelian tiket, identitas pembeli tiket dengan paspor, tidak boleh ganda, kemudian petugas keamanan, tempat duduk, jarak antara tempat duduk, pagar ya, sehingga penonton tidak bisa masuk. Kemudian juga adalah tentang jam tayang, jam pertandingan ya. Itu banyak hal-hal yang memang harus kita perbaiki dengan serius, dan mudah-mudahan ini ditamparan untuk memperbaiki itu. Baik, kita bedah satu-satu ya Pak Sodik ya. Baik, yang pertama tadi soal jam. Kalau tidak salah memang sudah ada dari polisi sebenarnya yang kemudian merekomendasikan lebih baik diadakannya sore hari saja, tapi akhirnya kemudian malam hari. Apakah itu juga yang menjadi perhatian?
Saya katakan tadi banyak faktor, tapi bisa jadi itu adalah salah satu faktornya, dan ini akan menjadi lebih keprihatinan ketika perubahan jam ini terkait dengan kontrak tayang. Jangan sampai kontrak tayang jika ini terjadi itu mengabaikan faktor-faktor yang lebih utama, yakni faktor keselamatan. Sekali lagi banyak sekali subfaktornya, tapi bisa jadi salah satunya ada soal jam pertandingan itu. Baik, nah berhubungan dengan soal waktu ini melalui akun Instagram, Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti usulan kepolisian pada panitia pelaksana agar pertandingan digelar pada sore hari dan kapasitas penonton ini juga disesuaikan ya. Namun usulan itu ditolak dan pertandingan tetap digelar pada malam hari dengan tiket dicetak 42.000 padahal sebelumnya ini direkomendasikan hanya 38.000 orang. Mahfud juga bilang para korban meninggal karena desak-desakan, saling himpit dan terinjak-injak serta sesak napas. Bung Indro. Iya, karena jam pertandingan ini terlalu malam ini kan menyebabkan misalnya ketika pulang ini tentunya agak kesulitan untuk para supporter yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Memang apa sih Bung Indro perbedaan pada saat kalau ditanding sore hari dan malam kan hampir-hampir sama sebenarnya waktunya? Iya, tapi jam ini kesulitan untuk untuk perjalanan pulang ketika malam ini, apalagi orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi akan lebih sulit untuk mendapat kendaraan pribadi sehingga berbondongnya orang dalam perjalanan, apalagi kalau di daerah gitu ya, di Malang gitu, itu kan supporter nggak hanya dari kota Malang saja, ada dari Batu misalnya gitu ya. Ada beberapa daerah yang agak jauh. Nah ini agak kesulitan untuk mendapatkan kendaraan. Untuk itu tentunya pihak PSSI dan juga PT Liga jangan hanya memikirkan mengenai hak siar, tapi juga harus memikirkan bagaimana keamanan dan kenyamanan supporter dalam menyaksikan pertandingan gitu. Dan juga mungkin dari pihak aparat penjagaan juga udah terlalu lelah kalau untuk pertandingan malam seperti itu, dan secara emosional sini sudah cukup mengganggu. Kita sebagai supporter merasakan ketika bertanding terlalu malam ini psikologis kita juga sudah capek dan mengganggu emosional kita gitu ya. Ini yang tentunya akan berbeda ketika artinya semakin malam kalau digelar itu emosinya atau tensinya juga semakin tinggi kalau misalnya salah satu pihak ada yang terkalahkan gitu maksudnya, Bung? Betul dan itu kan kita otomatis tetap datangnya sore ya, Mbak ya. Jadi kita menunggu ini tensi kita akan semakin tinggi dan emosional kita sudah lebih sulit. Baik, saya ke Pak Sodik. Pak Sodik, ini ada perhatian dari Bung Indro bahwa diatur untuk jamnya lebih baik sore hari saja. Kalau malam hari ini ada banyak-banyak faktor begitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kira-kira siapa yang harus dievaluasi berkaitan dengan jam? Karena tadi sudah direkomendasikan juga oleh polisi agar digelarnya sore. Ya, saya katakan tadi, ini salah satu faktor saja, tapi banyak faktor-faktor lain yang bisa jadi sama penting atau lebih pentingnya. Tentang kapasitas, ya kan? Tentang pagar antar penonton, pagar antar tempat duduk dengan lapangan, ya. Jadi sekali lagi itu salah satu faktor saja, tapi faktor-faktor lain banyak yang menyangkut tadi tentang kapasitas, tentang pagar, ya kan, tentang jam tayang. Inilah yang saya ingin katakan dari awal, bagaimana manajemen pertandingan ini lebih dipertajam, lebih diperkuat, lebih dirapihkan. Untuk hal-hal yang tadinya seperti anggap enteng, soal perubahan jam, soal pagar, sekarang kita tidak bisa main-main lagi. Kalau soal pagar, soal jadi tadi juga kapasitas penonton, termasuk juga dengan bagaimana pengaturan jam, kalau gitu siapa yang bertanggung jawab, Pak Sodik? Yaitu adalah manajemen pertandingan, ya, yakni penyelenggara pertandingan ini, baik di tingkat lokal ataupun di tingkat pusat, ya, jadi PT LBI itu yang di bawah PSSI. Tapi itu adalah faktor pertama. Yang kedua, kalau boleh, saya ingin masuk juga soal petugas keamanan. Kalau boleh masuk ke sana? Boleh, silakan. Kita melihat di TV tadi, ya, ada penonton yang masuk, kemudian dia sudah aman, dia akan kembali. Tapi saya dengan asumsi bahwa itu video yang benar, ya. Itu ditendang kok. Dia sudah mau kembali dengan baik-baik dari lapangan itu. Ada dua saya lihat itu ditendang. Baik. Apa poinnya? Poinnya adalah perlakuan kepada penonton ini.
Ya, yang kedua adalah saya tidak melihat seperti halnya di pertandingan-pertandingan di lapangan luar negeri itu memang harus ada dari awal petugas yang tidak menonton bola tapi memperhatikan penonton. Jadi bisa diantisipasi sejak dini apa yang terjadi, termasuk diantisipasi ketika akan ada yang masuk ke lapangan. Yang ketiga itu yang paling disoroti, yakni penggunaan gas air mata. Itu adalah melanggar prosedur dari FIFA. Dan yang kedua, jika benar informasinya adalah bagaimana bukan hanya menyemprot yang sudah di lapangan, tapi juga menyemprot yang berada di tribun agar tidak masuk. Saya kira ini adalah dua hal yang sangat fatal ya. Yang pertama semprotan yang sudah di lapangan, yang kedua yang masih di tribun pun sudah disemprot. Harusnya ada approach lagi, ada pendekatan lagi, ada cara-cara lagi sebelum cara terakhir gas air mata yang itu pun melanggar peraturan FIFA. Baik, saya kembali ke Bung Indro. Bung Indro tadi disebutkan bahwa penonton ya, berkaitan dengan petugas juga. Kalau gitu yang kelirunya di mana? Petugasnya, cara petugas memenahi ke penonton atau mental penontonnya? Ya, semuanya pasti dibenahi, Mbak. Pertama, kita sudah memiliki undang-undang olahraga nasional dan di dalamnya sudah ada mengatur tentang supporter. Untuk itu saya mendesak Menpora untuk segera membuat aturan-aturan di bawahnya yang lebih detail, misalnya melakukan edukasi pertama kepada supporter, lalu juga kepada aparatur pertandingan, itu harus diedukasi. Bagaimana melakukan penjagaan atau pengamanan dalam sebuah pertandingan yang benar, pendekatannya seperti apa, persuasif dan juga humanis ya kepada supporter, dan ini lebih efektif dibanding dia dengan melakukan tindak kekerasan terhadap supporter. Bung Indro ini kan adalah juga ketua paguyuban supporter ya. Kalau dilihat berbincang setiap hari dengan teman supporter, kalau misalnya berbicara dukung timnas, pasti semuanya satu suara. Tapi kemudian kalau berkaitan dengan sudah di masing-masing klub, di masing-masing kelompok, tapi kemudian kenapa ini terpecah? Nah itu dia, itu yang perlunya adanya edukasi, Mbak. Edukasi yang dilakukan hingga ke akar rumput. Kita nggak bisa juga ketika terjadi sebuah tindak kekerasan gitu ya di antar supporter gitu, kita hanya mengundang misalnya pimpinan-pimpinan dari fanbase. Kita harus tetap edukasi itu dilakukan sampai ke akar rumput. Bagaimana mencegah masalah rivalitas ini berkembang menjadi suatu kekerasan, tindakan kekerasan. Karena tetap ada hal yang lebih besar dari rivalitas, bahkan dari sepak bola itu sendiri, yaitu masalah kemanusiaan. Kita harus menanamkan itu di setiap kepala dari supporter, termasuk terutama yang supporter klub ya. Ini supporter di akar rumput yang sama sekali saat ini belum teredukasi, banyak yang belum teredukasi. Nah ini yang harus dilakukan, dan ini harus dilakukan oleh seluruh stakeholder, termasuk juga misalnya perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari sepak bola. Tidak bisa diam, harus ikut membantu melakukan edukasi juga gitu. Tapi kemudian langkah untuk edukasi konkretnya apa? Karena kan kita tidak bisa tinggal lagi terlalu lama. Ini sudah lama terjadi, dan ini ya salah satunya ini berulang, dan ini adalah salah satu tragedi yang sangat menyedihkan. Nah itu dia. Ada payung hukum ya, payung hukum yang nantinya harus dibuat aturan turunan yang memaksa seluruh stakeholder untuk melakukan edukasi itu. Tentunya dari fanbase seperti kami dari PSTI ini nggak bisa kerja sendirian. Kita melakukan edukasi, misalnya pendekatan kepada supporter-supporter yang tadinya ketika dukung timnas masih pakai atribut klub gitu ya. Kita udah bisa mengubah itu gitu ya. Banyak juga yang kita bisa ubah. Namun kan kita punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan dana, kita keterbatasan sumber daya. Ini yang harus melibatkan seluruh stakeholder. Kalau misalnya menanamkan jiwa sportivitas, karena kan ini penyuka bola, harusnya jiwa sportivitas dari penonton juga bisa dong. Siap menang, siap juga kalau kalah. Betul, edukasi itu termasuk itu gitu, jiwa sportivitas. Kita harus menerima kemenangan ataupun kekalahan dari tim kesayangan kita. Kita nggak bisa. Baik, oke, Mas Sodik, apakah hanya cukup edukasi saja, siap menang siap kalah, atau justru ada sanksi yang tegas yang diberlakukan kepada siapa saja? Ya harus terpadu lah Mbak, harus terpadu, satu pendekatan sanksi, pendekatan regulasi, yang kedua pendekatan edukasi, ya kan? Sanksi-sanksi kita sudah siapkan dalam undang-undang keolahragaan, itu nanti dijabarkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya. Kemudian nanti bagaimana kerjasama dan keamanan. Tapi yang mendasar, yang lebih mendasar adalah yang tadi Pak, edukasi perubahan budaya ini.
disampaikan tadi oleh Abang bahwa harus melibatkan semua stakeholder, dimulai dengan pendekatan pakar sosiologis, ya kan, kemudian pakar komunikasi massa, tokoh-tokoh masyarakat harus dilibatkan. Termasuk juga Mbak, ini pendekatannya bukan hanya sekedar pendekatan fanatisme yang sehat, yang siap kalah siap menang, saya kira harus lebih mendasar lagi pendekatan persatuan Indonesia, pendekatan kebangsaan. Ini harus lebih mendasar lagi, sampaikan Ustaz. Baik, tapi pertanyaannya pada saat tadi, kalau misalnya dukung timnas, pasti semuanya kita setuju akan mendukung timnas. Tapi kalau misalnya dibagi-bagi per klubnya, justru ini kemudian yang menjadi terpecah. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News. White Coffee, yuk! White Coffee, diamond besar! Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Masih bersama Anda di Breaking News Kompas TV, saya kembali ke Pak Sodik. Pak Sodik, kalau tadi yang saya tanyakan, kalau misalnya dukungan untuk timnas Indonesia melawan negara siapa, umumnya pasti semua bersatu Garuda di dadaku. Tapi kemudian kalau berkaitan dengan masing-masing klub, ini akhirnya jadi terpecah. Ini gimana cara bisa menyatukan? Pertama Mbak, tidak sepenuhnya benar bahwa ketika bertanding dengan negara lain, kita tidak ada emosi melawan supporternya. Tidak juga. Pernah terjadi kan ketika kita berhadapan dengan Malaysia. Hanya karena sering tidak berhadapan fisik saja.
hal itu agak terkurangi. Jadi poinnya adalah kematangan, kedewasaan, kemodernan, dan budaya dari para penonton, dari para supporter, atau dari fans klub itu, ya kan? Oke, pertama, kenapa nih? Kalau katakanlah daerah atau klub lebih memberikan rangsangan dibandingkan dengan mendukung nasional. Pertama, nasional bukan tidak ada emosi, tapi tidak berhadapan fisik. Yang kedua, klub identik dengan daerah. Sentimen daerah, sentimen klub itu memang lebih kuat ya. Sementara ini nih dibandingkan dengan sentimen nasional. Walaupun nasionalisme kita tinggi, tapi harus diakui bahwa sentimen klub, sentimen daerah itu ada sedikit kelebihan. Yang kedua adalah bagaimana edukasi menonton supporter dari klub lain. Mbak, saya bersyukur loh dengan banyak tayangan pertandingan sepak bola di TV, perilaku pemain bola kita itu sekarang meningkat dewasa. Dulu mereka beringas kepada wasit-wasit jika ada keputusan yang tidak nyaman. Kenapa? Antara lain karena edukasi menonton perilaku pemain bola. Nah, saya ingin bahwa supporter kita pun melihat ke sana, ya kan? Siap menang, siap kalah. Yang ketiga adalah edukasinya. Edukasinya lebih serius, lebih sistematis oleh siapa? Oleh klub-klubnya. Pemerintah juga turut tangan lah ya, klub-klubnya disekolahkan, di mana dalam pendidikan kebangsaan. Ada kan sekarang pendidikan kebangsaan, ya kan? Masukkanlah dengan cara yang manis, dengan cara yang indah. Mereka juga diberikan semangat kebangsaan yang lebih fundament untuk membela daerah tanpa mengurangi persatuan. Ini harus mulai kita masukkan kita. Baik, kalau gitu Bung Indro, ini caranya mengedukasinya seperti apa begitu untuk bisa masuk, bisa diterima? Ya, bisa saja melalui pendekatan budaya dari masing-masing daerah gitu. Kita melakukan, PSTI melakukan misalnya ke daerah, misalnya ke supporter di Semarang gitu, mereka yang semangat wirausahanya cukup besar, kita buatkan alat untuk media untuk melakukan wirausaha sambil kita ngobrol-ngobrol, diskusi, dan kita menerangkan. Nah, itu bisa dilakukan, termasuk misalnya di Bali United gitu misalnya, mereka juga budayanya sangat kuat gitu. Nah, kita bisa melalui pendekatan budaya mereka. Nah, ini yang harus dilakukan, jadinya mereka bisa menerima masukan-masukan ini dengan tangan terbuka, jadi tidak dengan penuh kecurigaan. Nah, tapi kan permasalahannya juga tidak semua pendukung klub itu masuk dalam supporter atau kelompok supporter. Iya, justru itu pendekatan seperti itu tidak hanya dilakukan kepada pimpinan-pimpinan dari supporter, harus dilakukan langsung ke fanbase. Ambil contoh misalnya kita ketika ada rivalitas antara Persib dan Persija, ada daerah-daerah irisan, Bekasi, Depok. Ini fans ini yang harus didekati secara langsung gitu ya. Nah kalau misalnya tadi pendekatannya sudah mulai misalnya dilakukan ya Bung Indro, Pak Sodik. Nah pada saat di lapangan kan kita juga tidak tahu ya, pasti tidak kenal semuanya itu satu sama lainnya. Nah pada saat di lapangan misalnya siapa menang siapa kalah, apakah memang ada pemantiknya karena salah satu klubnya atau salah satu jagoannya kalah, atau justru ada provokatornya? Ya, saya ingin menekankan dulu tadi, setuju dengan Pak Indro, satu pendekatan budaya daerah, kebanggaan daerah harus dikuatkan, ya kan? Itu untuk semua, dimulai dengan tokoh-tokohnya. Tapi dari kasus di Malang ini, yang dari berita yang saya sampai, memang ada event-event yang menjadi provokasi begitu ya. Mungkin dia bukan provokator, tapi dia kurang terkendali, dia memelopori sebuah gerakan. Nah, ketika emosi yang belum terlatih yang belum terlatih itu karena belum matangan yang belum terlatih itu, ketika ada sesuatu yang memprovokasi ya dengan menyerang, itu akan merangsang begitu. Tapi sekali lagi belum berarti bahwa dia sebagai provokator, tapi ketika ada tindakan-tindakan yang memicu, ketika kematangan kita belum matang, itu juga ini. Nah, apakah tindakan pemicunya ini sengaja dalam tanda kutip dilakukan oleh orang atau sekelompok orang? Mungkin ada sengaja atau tidak ya, mungkin sengaja atau tidak, ada kepentingan lain begitu. Tapi katakanlah ada seorang dua orang yang kurang terkendali,
dia melopori begitu, nah itu akan memancing. Kenapa? Ketika mayoritas komunitas belum matang begitu. Maka saya lebih menekankan kepada tadi kedewasaan, kematangan, dengan pendidikan kebanggaan daerah, dengan pendidikan mari melihat menjadi supporter negara-negara maju, dan satu lagi nanti mungkin dengan pendidikan kecintaan kepada kebangsaan. Nah ini dikombinasikan dengan sistem pertandingan yang bagus ya, dengan tim keamanan yang bagus. Saya seperti tadi, ada tim keamanan yang menginjak kok ya enggak. Tapi mungkin ketika ada dialog dulu begitu, mungkin akan lain. Orang akan emosi loh secara masif, secara massal ketika ada kawannya ditendang begitu enggak. Nah itu adalah sekali lagi kombinasi-kombinasi antara manajemen pertandingan, antara kualitas keamanan, ya kan, perilaku keamanan yang tadi, kematangan, kemoderan, dan keberadaban dari tim supporter ini. Baik. Kalau untuk tantangannya sendiri untuk mengedukasi para supporter, klub begini apa Bung yang paling menantang gitu dan agak sulit gitu? Iya, yang paling sulit ya tentunya adalah mencapai ke seluruh daerah gitu ya, ke daerah-daerah yang merupakan fans di akar rumput dari tim-tim itu gitu ya. Ini yang memang menjadi tantangan bagi kita. Makanya kita nggak bisa kerja sendiri, harus seluruh stakeholder bekerja keras untuk melakukan edukasi itu gitu ya. Termasuk juga edukasi itu harus dilakukan kepada panitia pelaksana. Bagaimana dia mengkomunikasikan aturan-aturan yang sudah ada misalnya ke aparat keamanan gitu ya. Misalnya kayak gas air mata tadi gitu. Bang, boleh nambah Bang? Silakan Pak. Ya gini, saya setuju tadi Pak, setuju Mbak tadi edukasi itu, dan kata Abang tadi kita ada hambatan edukasi itu sampai kepada akar rumput. Tapi saya melihat bahwa ada peluang yang luar biasa. Apa itu? Yakni media sosial ini, ya kan? Media sosial ini saya kira bisa akan menyentuh kepada akar rumput itu. Dan saya yakinlah penggemar sepak bola mereka yang melek. Tinggal masalahnya adalah bagaimana kurikulumnya, bagaimana sistematikanya, bagaimana kontennya, bagaimana programnya, bagaimana pendekatannya ya untuk edukasi ini. Kalau masih ada waktu saya ingin cerita nih. Ada kan konflik geng motor, ya kan? Ada beberapa geng motor yang kemudian rukun begitu. Kenapa? Karena ada pendekatan yang luar biasa. Antara lain yang saya di Bandung nih, konsep hijrah begitu ya. Nah kita pelajari konsep hijrah dari geng motor itu. Tapi sekali lagi poinnya adalah tadi sistematikanya, kontennya, pendekatannya, tokohnya. Dan jangan khawatir menurut saya, akar rumput bisa tersentuh kok dengan media sosial yang sudah luar biasa. Jika tadi program atau kurikulumnya, pelakunya itu sudah lebih sistematis dalam memberikan edukasi kepada para supporter ini. Tapi itu bisa dilakukan ya, Bung Indro ya, karena kan pasti kita tidak pengen kalau misalnya lagi-lagi dilarang kemudian dihentikan sementara, apalagi tidak ada pendukung yang boleh masuk. Iya, masih bisa dilakukan karena sebenarnya juga ini akar permasalahan dari rivalitas yang menjurus kepada kekerasan itu masih bisa ditelusuri. Kenapa sih terjadi? Taruhlah Persib melawan Persija, rivalitas gitu ya. Itu pendukung Persib Bang. Iya, rivalitas itu kan baru terjadi awal 2000-an ketika sudah terbentuknya Jackmania. Kenapa setelah terbentuknya Jackmania ini rivalitas menjurus kekerasan ini terjadi gitu ya. Arema dan juga Persebaya ketika dulu rivalitasnya antara Persebaya dan Persema Malang, bukan ke Arema gitu ya. Tapi sekarang Persemanya udah kemana, kenapa larinya ke Arema? Nah ini masih bisa akar permasalahannya masih bisa ditelusuri sehingga kita bisa membenahi dan juga melakukan edukasi tadi ya Bang, secara sampai ke akar rumput. Dan Bang, soal rivalitas tadi, Mbak, rivalitas tadi ya, ketika katakanlah supporternya belum teredukasi dengan baik, kecintaannya kepada daerah belum diedukasi secara proporsional gitu ya, maka rivalitas itu menjadi konflik begitu ya kan. Tapi saya melihat bahwa ketika supporternya sudah berkelas seperti katakanlah di negara modern, maka rivalitas itu bukan berujung dalam konflik loh, tapi berujung kepada ini loh tim kami yang terbaik begitu ya. Nah, saya melihat ruang yang masih besar untuk edukasi yang total dengan pendekatan budaya, dengan pendekatan tokoh, dengan pendekatan macam-macam dalam edukasi itu. Mungkin salah satu ini yang bisa menjadi contoh buat bapak-bapak atau mungkin buat semuanya saat ini menonton ya, karena
Tragedi yang menewaskan ratusan supporter Arema dan 2 polisi ini, bobotoh Persib Bandung menggelar sholat gaib. Sementara pendukung Persebaya Surabaya atau Bonek ikut menyampaikan bela sungkawa. Puluhan bobotoh atau pendukung Persib Bandung dan polisi melakukan sholat gaib bagi ratusan korban meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bobotoh dan polisi juga menggelar doa bersama untuk para korban meninggal maupun korban selamat yang saat ini dirawat. Bobotoh Persib berharap kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam kemarin menjadi peristiwa terakhir karena tidak ada nyawa yang sepadan dengan sepak bola. Sebenarnya kita sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan ini saya harap kejadian yang terakhir, bukan tidak terjadi lagi. Soalnya sepak bola itu kemanusiaan di atas segalanya. Sementara supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania ikut berbela sungkawa atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Bagi Bonek, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini, serta dilakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Kita masih menghormati kesepakatan itu, kita nggak akan saling mengunduhi. Di kami tidak ada artinya kemenangan ini kalau dibandingkan matinya atau meninggalnya anak manusia. Bagi kami ini sangat menyakitkan. Rivalitas ini tetap 90 menit. Tolong ini evaluasi semuanya, baik itu dari Panpel, dari operator liga, dari federasi, dari pihak keamanan, dan dari supporter itu juga. Ayolah kita evaluasi berbenah untuk menuju kebaikan. Hingga kini korban tewas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pasca laga Arema melawan Persebaya mencapai 130 jiwa. Sementara ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan, Kompas TV. Doa yang diwujudkan dari beberapa klub seperti tadi ini bisa seharusnya diwujudkan pada saat berada di lapangan. Bagaimana membangun semangat ini ketika berada di lapangan? Nanti Pak Sodik dan juga Bung Indro menjawab dalam Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji, ProGuard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang
ya. Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Kini, kuman dan bakteri terus bermutasi. Saatnya upgrade perlindungan kulit ke formula terbaru. Pruga, the next level of antibacterial body wash. Antibacterial Plus mengandung CHG, dipakai dalam operasi medis, efektif lawan 99,9% kuman dan bakteri. Teruji ProGuard Antibacterial Body Wash, optimal melindungi dari kuman bakteri. Segera beralih ke ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscare. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebelum kita bahas lagi soal evaluasi menyeluruh laga sepak bola di tanah air, kita akan pantau terlebih dahulu situasi paling baru dari RSUD Saiful Anwar bersama jurnalis Kompas TV Via Irmar. Informasi terbarunya silakan Via. Baik Audrey dan juga saudara, pada petang ini suasana di ruang forensik Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sudah sepi karena memang 21 jenazah itu telah berhasil diidentifikasi dan juga sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing.
Kalau tadi saya mendengarkan teriakan petugas dan juga relawan yang bertugas di ruang forensik ini, ternyata para korban jenazah ini tidak hanya berasal dari Malang saja, namun juga dari berbagai daerah, diantaranya itu dari Jember, Probolinggo, kemudian bahkan juga ada yang berasal dari Tulungagung. Nah, Audrey, meskipun seluruh jenazah sudah diidentifikasi dan juga sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing, namun pihak rumah sakit Saiful Anwar masih membuka antemortem dan juga postmortem, sehingga ini artinya bagi para keluarga yang hingga petang hari ini masih terus mencari keberadaan salah satu anggota keluarganya, nah ini bisa langsung datang ke ruang forensik yang ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dan ini juga yang perlu diketahui, ada beberapa dokumen yang harus dibawa oleh para anggota keluarga yang sedang mencari salah satu anggotanya, diantaranya yaitu adalah ijazah dengan ada sidik jari, karena ini berguna untuk permudah proses pencocokan antara keluarga dan juga dengan data-data yang sudah diambil oleh tim dokter forensik, kemudian juga KTP. Nah, bagi yang salah satu anggota keluarganya berada di bawah umur, artinya masih belum 17 tahun, nah ini bisa juga membawa ataupun juga menunjukkan kepada petugas yang ada di sini kartu keluarga atau KK. Mengingat dari 21 jenazah tersebut, beberapa diantaranya merupakan korban di bawah umur, yang artinya usianya masih di bawah 17 tahun, dan tadi juga dari tim dokter forensik sempat mengalami kesulitan dalam hal proses identifikasi dan juga pencocokan data antara keluarga dan juga tim dokter, Audrey. Oke, saat ini masih tim juga mencocokkan data antara jenazah dengan data dari keluarga korban. Terima kasih via Irmar, jurnalis Kompas TV. Kita kembali lagi terkait dengan pertanyaan bagaimana membangun semangat dari akar rumput pada saat ada di lapangan. Saya terlebih dahulu memberikan kesempatan juga untuk membahas soal ini kepada Pak Sodik. Silakan Pak Sodik. Ya Mbak, tadi kita lihat ya bagaimana ada sholat gaib ya untuk supporter ya kan. Ini kembali menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya ada potensi kebajikan, ya, potensi kebajikan dari para supporter itu untuk bersaing dengan sehat, untuk mencintai supporternya tanpa fanatik buta. Nah, potensi kebajikan inilah yang saya melihat belum terdidik dengan sistematis, dengan baik. Inilah tantangan bagi kita. Karena sehebat apapun petugas keamanan atau manajemen pertandingan, tapi jika faktor kedua penting setelah pemain jadi supporter ini belum dewasa, belum beradab, saya kira akan jadi masalah. Dan saya sekali lagi melihat ruang-ruang kebajikan dari mereka itu banyak sekali, tinggal bagaimana sistem manajemennya, sistem edukasinya. Di Kemendikbud kan ada dirjen tuh pendidikan luar sekolah, ya kan? Nah itu juga mungkin bagian yang nanti harus kita libatkan. Ada program pendidikan kebangsaan itu juga harus kita libatkan di sini. Oke, Bung Indro. Iya, saya sepakat dengan Pak Sodik bahwa potensinya sebenarnya ada ya untuk perdamaian dan beberapa kali juga saya melihat sebenarnya ada ketika misalnya penggunaan flare ini ada orang yang menyalakan flare ini supporter yang lain yang menolak penyalaan flare itu gitu di lapangan. Potensi ini ada, tapi harus dimaksimalkan dan itu tadi kita harus memanfaatkan undang-undang keolahragaan yang sudah ada dan ada supporter di dalamnya. Ini harus dimanfaatkan. Edukasi tadi harus dilaksanakan baik kepada supporter, lalu kepada panitia pelaksana, lalu juga mungkin kepada federasi gitu ya. Ini juga harus diedukasi juga bagaimana melaksanakan sebuah pertandingan secara baik dan benar sehingga penonton atau supporter bisa nyaman dan aman, ada rasa aman dan nyaman dalam menyaksikan sebuah pertandingan. Evaluasi lagi-lagi menjadi dasar bagi evaluasi supporter untuk panitia pelaksana dan juga federasi. Pak Sodik. Ya, jadi 3 hal ya minimal yang harus kita evaluasi, perbaiki dengan sungguh-sungguh setelah tamparan peristiwa ini. Satu adalah manajemen pertandingan yang lebih akurat, lebih aman, lebih lengkap, ya kan, lebih nyaman. Yang kedua adalah kualitas petugas keamanan beserta kekuatannya dengan protap-protapnya. Yang ketiga adalah tadi kelas daripada supporter ini. Ini pekerjaan besar kita dan saya melihat banyak sekali ruang-ruang yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ketiga faktor ini asal sungguh-sungguh kami DPR akan mengawasi Menpora kepada PSSI, teman-teman media juga mengawasi. Ayo tamparan ini kita jadikan momentum untuk perbaikan minimal 3 faktor tadi, manajemen pertandingan,
petugas keamanan, dan kelas keberadaban supporter. Dan yang nggak kalah penting, investigasi yang dilakukan terhadap kejadian ini. Harus ada hukuman yang jelas gitu ya. Dan harus diungkap juga. Betul, harus ada ungkap siapa yang benar-benar bersalah pada kejadian ini dan ada hukuman yang tegas. Baik, selain Setuju. evaluasi tapi juga harus ada investigasi yang harus diumumkan ke publik. Terima kasih Bung Ignatius Indro, Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, dan Pak Sodik Mujahid, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, sudah berbagi informasi dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bang Indra, terima kasih Mbak. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda bersama dengan rekan saya, Cindy Sistiarani. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Cindy Sistiarani. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mengunjungi rumah duka korban tragedi Kanjuruhan. Kofifa menyebut jumlah korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan kini menjadi 131 orang. Kofifa menyatakan pemerintah terus berupaya menyingkronkan data korban tragedi Kanjuruhan. Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan terima kasih karena rumah sakit di Malang mampu bergerak cepat menangani korban. Saat ini pemerintah tengah berupaya memaksimalkan layanan terutama bagi korban yang mengalami luka berat. Mungkin ini masih harus disinkronkan ya. Kira-kira 30 menit lalu yang terkonfirmasi 131 meninggal dunia. Nah, bagi kami, Pemprov, Pemko, Pemkot Malang, Pemkap Malang juga kita akan memaksimalkan layanan korban.
Kami menyampaikan terima kasih rumah sakit di Malang Raya ini semua gerak sangat cepat, khusus untuk Rumah Sakit Saiful Anwar karena ini memang dalam koordinasi Pemprov. Tadi ketika kita ke sana kira-kira jam 10:30 itu tindakan sudah diberikan setelah di ronsen dan seterusnya, misalnya yang ada refraksi yang langsung digips. Dan setelah itu mereka sudah bisa masuk ke ruang rawat inap. Nah, hal-hal percepatan pelayanan itu menjadi penting. Kami akan mengkoordinasikan bagaimana yang luka berat ini bisa terkonfirmasi layanannya bisa cepat. Sebagian korban tragedi Stadion Kanjuruhan telah dimakamkan, saudara. Korban yang merupakan anggota supporter wanita Arema atau Aremanita dimakamkan di Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah anggota polisi yang jadi korban insiden Kanjuruhan dimakamkan di Trenggalek. Jenazah korban tragedi Kanjuruhan, Faikotul Hikmah, tiba di rumah duka di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember. Faikotul Hikmah merupakan salah satu supporter wanita Arema atau Aremanita asal Jember yang sengaja pergi ke Malang untuk mendukung Arema melawan Persebaya Surabaya. Pak ini memang sering nonton bola begitu? Iya sering, kemarin aja kamu bulan kemarin pokoknya ke Malang. Memang sampai 1 bulan kayaknya. Memang suka ke Arema ya? Arema gitu. Selain Faikotul Hikmah, terdapat satu lagi warga Jember yang menjadi korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Beberapa lainnya mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit di Malang. Salah satu anggota polisi di Trenggalek juga menjadi korban dalam insiden di Kanjuruhan, Malang. Bribtu Fajar Yoyo Pujiono merupakan anggota Polsek Dongko, Kabupaten Trenggalek yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas. Bribtu Fajar Yoyo mendapat tugas untuk menjaga keamanan saat laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Polres Trenggalek saat ini sedang berduka karena dalam insiden itu ada satu personil Polres Trenggalek yang menjadi korban juga dalam insiden tersebut. Dan saat ini sudah kita laksanakan upacara pemakaman secara kedinasan yang baru selesai aja kita laksanakan ini. Sebagian korban akibat tragedi Kanjuruhan juga telah dimakamkan di Probolinggo dan Malang, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, Kapolri saat ini berada di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Bagaimana perkembangan terkini dari sana akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, apa saja agenda Kapolri di Kanjuruhan malam ini? Ya, Cindy dan juga saudara, agenda Kapolri bersama jajarannya ini setibanya di Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ini seharusnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen atau RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Tetapi informasi terbarunya disebutkan bahwa Kapolri ini langsung mendatangi Stadion Kanjuruhan Kepanjen untuk kemudian mengecek langsung di sana seperti apa kondisi terkininya. Kemudian setelah itu kalau mengikuti rundown acara yang sudah diserahkan oleh pihak Polri, ini menyebutkan Kapolri ini akan langsung menjenguk korban yang masih dirawat di RSUD Kanjuruhan Kepanjen yang lokasinya juga tidak jauh dari Stadion Kanjuruhan, hanya berjarak 200 sampai 300 meter saja. Kemudian setelahnya nanti disebutkan diagendakan pukul 7 malam akan melakukan rapat koordinasi di Pondopo Panji Kepanjen Kabupaten Malang, tempat saya melaporkan. Di sini Kapolri akan melakukan rapat koordinasi bersama juga dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan juga Forkopimda dan juga otoritas terkait. Apa yang akan dibahas tentu saja ini untuk mengidentifikasi apa penyebab dari tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi pada malam tadi. Apalagi secara khusus Presiden Joko Widodo ini sudah menyentil Kapolri atau mengingatkan Kapolri untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terkait dengan penyelenggaraan pertandingan Liga 1 yang dilakukan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tadi. Kemudian
Presiden juga mengingatkan PSSI untuk menghentikan secara sementara terkait dengan penyelenggaraan Liga 1 tersebut. Secara khusus, tentu saja Kapolri juga bersama Kemenpora sebagai pihak pengamanan dan juga otoritas pemerintah pusat ini harus melakukan investigasi terkait dengan tragedi ini, karena sampai saat ini diinformasikan sudah ada 131 korban jiwa meninggal dunia, dan ini menjadi tragedi paling besar dan paling menyakitkan begitu ya untuk para pecinta olahraga sepak bola di tanah air. Dan tentu saja ini harus dicari tahu apa saja penyebabnya, karena kalau saya mengikuti kondisi terkini dari para korban, saya mendengar dari pihak rumah sakit bahwa banyak sekali penyebab yang kemudian menyebabkan para korban ini meninggal dunia, mulai itu dari mereka yang sesak nafas dan juga kondisi-kondisi lainnya. Tetapi tidak sedikit pula yang kemudian terkena kekerasan begitu, sehingga ini harus diidentifikasi benar-benar apa yang kemudian menjadi penyebab kericuhan, kemudian yang menyebabkan 131 orang ini meninggal dunia. Sampai saat ini keseluruhan korban yang sudah disebutkan menjadi korban dalam tragedi Stadion Kanjuruhan ini sudah teridentifikasi dan sudah bisa dikembalikan ke keluarganya masing-masing dengan kondisi meninggal dunia 131 orang dan sisanya luka ringan hingga berat. Cindy. Alfa, berapa lama Kapolri akan berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk juga proses investigasi lebih lanjut? Apakah ada rencana untuk meninjau Stadion Kanjuruhan? Ya, informasinya saat ini sudah melakukan atau akan melakukan peninjauan di Stadion Kanjuruhan untuk peninjauan awal begitu ya, melihat kondisi terkini pasca terjadinya kericuhan pada malam tadi. Tapi kalau berapa lamanya Cindy dan juga saudara, saya melihat dari jadwal yang diterima oleh awak media dari pihak Kepolisian Republik Indonesia bahwa agenda Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo ini hanya sampai pada malam hari ini saja, sampai rapat koordinasi dengan Menpora, Forkopimda dan juga otoritas terkait ini usai, dan ada kemungkinan akan langsung kembali ke Jakarta. Tetapi ini harus kami konfirmasi kembali karena mengingat Kapolri memiliki peran penting untuk kemudian ikut menginvestigasi apa yang menjadi penyebab dari tragedi Stadion Kanjuruhan ini. Dengan begitu nanti kita akan konfirmasi lagi apakah esok Kapolri masih ada di sini untuk kemudian melakukan investigasi lanjutan. Apalagi saat ini kondisinya sudah mulai gelap sehingga kondisi di Stadion Kanjuruhan ini tidak cukup kondusif begitu ya untuk bisa dilakukan identifikasi lebih intensif dan dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian selain dirawat di rumah sakit umum daerah, para korban ini juga masih dirawat yang tersebar di seluruh Kabupaten Malang dan juga Kota Malang, dan ini juga butuh perhatian juga dari para otoritas terkait untuk kemudian bisa paling tidak memberikan simpati begitu kepada para korban tragedi Kanjuruhan atau tragedi Stadion Kanjuruhan pada malam tadi. Cindy. Baik, investigasi yang harus diikuti dengan evaluasi secara menyeluruh dibutuhkan untuk bisa menghindari kejadian serupa terjadi di masa depan. Terima kasih. Alfania Rizky melaporkan langsung dari Pendopo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan saudara, saat ini belasan jenazah korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sudah teridentifikasi. Pihak rumah sakit tengah melengkapi data antemortem. Ada 17 jenazah yang sudah teridentifikasi menunggu kelengkapan data antemortem dari keluarga untuk bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing. Sementara belasan korban yang mengalami luka berat hingga kini masih dirawat. Rata-rata mereka terluka di bagian kepala dan dada. Sedangkan bagi korban yang mengalami patah tulang sudah mendapatkan tindakan operasi. Rencananya Pemprov Jawa Timur memberikan santunan untuk seluruh korban meninggal dunia dan menanggung biaya perawatan korban yang sedang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Di samping pasien hidup, kami juga menangani pasien yang jenazah, terutama yang tidak bisa teridentifikasi. Di forensik sana, bagian kamar jenazah kami ada 17 jenazah. Alhamdulillah sudah teridentifikasi, tidak bisa dipertemukan. Jadi jenazahnya siapa ini yang nanti bisa dibawa oleh keluarga.
Oke, tinggal nanti dicocokkan dengan ini ya Pak ya, pihak keluarga. Caranya melakukan identifikasi adalah dari keluarga kita tanya data antemortem namanya. KTP-nya, mungkin dari berangkat pakai baju apa, ciri-ciri di fisik mungkin ada tato atau apa ya, pakaian apa yang dipakai, sepatunya, keterangan-keterangan itu kami cocokkan dengan jenazah yang kami temukan. Oh ternyata data itu cocok dengan jenazah nomor 2. Berarti jenazah tadi adalah keluarganya. Sepak bola Indonesia mencatat sejarah kelam. Jumlah korban jiwa dalam tragedi di Kanjuruhan ini mencatatkannya sebagai tragedi sepak bola kedua terburuk di dunia. Dari sejumlah sumber dirangkum, sebelumnya ada 3 tragedi terburuk sepak bola di dunia dan tragedi Kanjuruhan menempati posisi terburuk kedua dunia dari jumlah korban jiwa. Sepak bola Indonesia mencatat sejarah kelam. Jumlah korban jiwa dalam tragedi di Kanjuruhan ini mencatatkannya sebagai tragedi sepak bola kedua terburuk di dunia. Kami rangkum dari sejumlah sumber, ada 3 tragedi terburuk sepak bola dunia berdasar jumlah korban jiwa. Tragedi paling mematikan terjadi di Peru saat kualifikasi Olimpiade antara Peru melawan Argentina 24 Mei 1964. 328 orang tewas dalam peristiwa ini. Kemudian di tahun 2001, kericuhan terjadi dalam pertandingan liga antara 2 tim sepak bola Ghana. Total 127 orang tewas karena berjejal saat berusaha keluar stadion. Di tahun 1989, di Hillsborough, Inggris, kelebihan kapasitas penonton di pertandingan antara Liverpool melawan Nottingham Forest menyebabkan 96 orang meninggal dunia. Tentu sejarah kelam ini tidak boleh terulang lagi. Pembenahan dan evaluasi secara menyeluruh menjadi kunci untuk menghindari peristiwa ini terjadi lagi. Tim Liputan, Kompas TV. 21 jenazah sore ini dipulangkan dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ke rumah masing-masing. 21 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang sore ini dipulangkan. Tidak hanya berasal dari Malang, namun ada juga korban yang berasal dari Jember, Probolinggo, Tulungagung, dan Sidoarjo. Meski seluruh jenazah telah dipulangkan, rumah sakit masih terus membuka posko antemortem dan postmortem untuk membantu keluarga yang sedang mencari anggota keluarganya. Dokumen-dokumen yang harus dibawa oleh keluarga adalah diantaranya ijazah dan KTP. Tetaplah bersama kami, saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Mandi, cuci. Nuvo bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Gapai harmoni Indonesiaku, rangkul aku dalam binekamu. Ku ingin bersatu bersama selamanya. Kita tegar. Menangkan hari kita dari sakit kepala dengan Bodrek. Pilihan kami di Indonesia. Tegar, bersatulah bangsaku. Bodrek, dukung Indonesia bersatu. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal. Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neoremasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neoremasil. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang.
Turun! Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Saudara, sepak bola Indonesia kembali berduka. Lebih dari 100 supporter tewas. Informasi terkini mencapai 131 orang meninggal dunia usai laga Liga 1 Arema melawan Persebaya Sabtu malam. Dalam laga lanjutan Liga 1, tuan rumah Arema Malang harus mengakui keunggulan tim sesama Jawa Timur, Persebaya Surabaya. Diduga tidak puas atas hasil pertandingan, sejumlah supporter merangsek masuk lapangan. Polisi yang mengawal pertandingan mengambil jalan dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan supporter. Kepanikan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang terjadi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan ataupun mengejar para pemain. Sementara itu, pemain dan ofisial tim Persebaya segera dievakuasi ke ruang ganti untuk menghindari kericuhan. Dengan pengawalan ketat polisi, para pemain dibawa menggunakan kendaraan taktis meninggalkan stadion. Kericuhan yang berawal dari dalam stadion berlanjut hingga keluar stadion. 5 kendaraan polisi dirusak dan dibakar. Menteri Olahraga Zainuddin Amali menyesalkan tragedi ini. Pasalnya, kompetisi sepak bola Indonesia baru saja dimulai dihadiri penonton sejak pandemi COVID-19 melanda. Menpora akan berkomunikasi dengan PSSI terkait opsi-opsi yang bisa dilakukan, termasuk kembali menggelar laga tanpa penonton. Saya belum tahu, saya akan komunikasi dengan PSSI dan LIB, apa langkah selanjutnya akan mereka lakukan, ya, apakah diteruskan tanpa penonton atau hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dari PSSI dan LIB, karena itu kan menjadi area mereka. Ratusan orang kehilangan nyawa karena kerusuhan di dalam stadion. 2 diantaranya adalah personel kepolisian. Sementara itu, ratusan orang lainnya terluka dan masih dirawat di beberapa rumah sakit di Malang. Tim Liputan Kompas TV. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan karena berdesakan di pintu keluar. Saat konferensi pers hari ini di Stadion Madia, Jakarta, Sekjen PSSI mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Sekjen PSSI menyebutkan saat ini Ketua Umum PSSI menuju Malang didampingi Kapolri dan Menpora. Adapun terkait jumlah terakhir korban meninggal, datanya akan terus diperbarui oleh rumah sakit, kepolisian, dan PSSI. Karena ini menyangkut angka dan administrasi, kita tunggu dari tim investigasi dan tentu itu juga yang akan sangat diprioritaskan untuk diinvestigasi. Menunggu Arema Malang, demikian juga dengan panpelnya, karena kejadian ini kejadian luar biasa dan sangat luar biasa. Tentu secara hukum yang ada di PSSI, Komdis secepatnya Ketua Umum telah menyarankan untuk segera mengambil langkah-langkah secepatnya untuk mengambil sebuah keputusan tentang.
Kita akan mantau situasi terkini saudara di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur terkait dengan investigasi dan juga evaluasi tragedi Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang. Kita lihat saat ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah tiba di Pendopo Kabupaten Malang. Rencananya di Pendopo juga nanti akan diselenggarakan rakor bersama dengan Kapolri, Menpora, Forkopimda Jawa Timur untuk mengidentifikasi penyebab kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang berlangsung pada Sabtu malam kemarin. Saat ini sudah kita lihat, ini adalah visual terkini yang terjadi di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa baru saja masuk ke dalam Pendopo, masih menunggu kedatangan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian juga Menpora Zainuddin Amali, dan juga jajaran Forkopimda Jawa Timur. Rakor ini dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi apa saja penyebab atau faktor-faktor penyebab kerusuhan di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema melawan Persebaya. Dari hasil identifikasi faktor penyebab kerusuhan ini, maka akan dilanjutkan dengan proses investigasi yang akan dilakukan oleh polisi sesuai dengan instruksi dari Presiden Joko Widodo. Investigasi secara menyeluruh juga menjadi bagian untuk mengevaluasi tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Selama proses investigasi dan evaluasi, Liga 1 Indonesia dihentikan hingga ada evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Kita akan melihat situasi saat ini di Pendopo Kabupaten Malang, Jawa Timur, sedang bersiap untuk diselenggarakan rakor bersama dengan Kapolri, Menpora, dan Forkopimda Jawa Timur. Sementara Kapolri direncanakan juga tidak hanya menghadiri rakor bersama Menpora dan Forkopimda, tapi juga akan menuju ke Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang untuk bertemu dan juga mendapatkan perkembangan terkini terkait dengan korban luka yang saat ini dirawat di sana, begitu juga dengan proses identifikasi jenazah yang ada di Rumah Sakit Kanjuruhan. Kemudian akan bertemu bersama dengan Menpora, Forkopimda di Pendopo Kabupaten Malang ini untuk mengidentifikasi bersama-sama supaya mendapatkan gambaran secara menyeluruh apa saja faktor-faktor penyebab kerusuhan di Stadion Kanjuruhan hingga menyebabkan 131 orang meninggal dan sejumlah supporter lainnya terluka dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Rakor ini direncanakan akan berlangsung hingga malam nanti, saudara, untuk bisa mengetahui penyebab secara pasti kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Investigasi, evaluasi, dan pembenahan secara menyeluruh dibutuhkan supaya peristiwa seperti ini, tragedi dengan jatuhnya korban jiwa mencapai lebih dari 100 orang, tidak lagi terjadi di masa depan dan di dunia sepak bola dan olahraga Indonesia. Ada pergerakan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kita melihat sepertinya akan ada yang tiba di Pendopo Kabupaten Malang karena saat ini sedang bersiap-siap. Kami mendapat informasi bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat ini sedang bergerak menuju ke Pendopo Kabupaten Malang untuk bertemu dengan Forkopimda, di mana diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menggelar rapat koordinasi mengidentifikasi penyebab kerusuhan. Rakor ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saudara. Setelah Kapolri berangkat dari Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang bertemu dengan korban yang terluka dan juga keluarga korban yang ada di sana. Kita melihat pengamanan juga semakin ditingkatkan di sekitar
Pendopo Kabupaten Malang, begitu juga dengan di Stadion Kanjuruhan sejak sore tadi ketika Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga sempat meninjau lokasi kerusuhan yaitu di Stadion Kanjuruhan. Proses investigasi ini akan terus dilakukan dan menjadi tanggung jawab dari Kapolri sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa harus diusut dan diinvestigasi apa saja penyebab kerusuhan di Stadion Kanjuruhan hingga menewaskan 131 orang. Investigasi ini akan menjadi modal untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Kita melihat rombongan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sepertinya sudah mendekat di Pendopo Kabupaten Malang. Ini dia. Menpora Zainuddin Amali sepertinya kalau kita melihat, dan juga ada Kapolri bersama dengan Menpora baru saja tiba di Pendopo Kabupaten Malang. Bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan juga Forkopimda yang sudah bersiap sejak beberapa menit lalu untuk akan segera menggelar rakor. Seperti yang diinformasikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky tadi, bahwa rakor akan berlangsung sekitar pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di Pendopo Kabupaten Malang. Hasil-hasil dari investigasi kemudian juga rakor ini diinformasikan akan dibuka untuk kepada masyarakat supaya transparan apa yang menjadi penyebab dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan hingga menewaskan 131 orang ini. Kita akan terus memantau bagaimana situasi dan jalannya rakor di Pendopo Kabupaten Malang antara Kapolri, Menpora, dan juga Forkopimda Jawa Timur. Apakah nanti rakor akan bersifat tertutup? Nah, sepertinya rakor antara Menpora, Kapolri, dan juga Forkopimda akan berlangsung tertutup, tapi kita akan menantikan bagaimana keterangan pers yang nanti akan disampaikan mungkin pada saat rakor ini selesai, karena sesuai dengan informasi bahwa investigasi juga akan dilakukan seterbuka mungkin supaya proses-proses identifikasi penyebab kerusuhan juga menjadi pelajaran bagi publik, menjadi pelajaran bagi pihak-pihak terkait agar peristiwa seperti ini tidak kembali terulang. Sudah berada di dalam Pendopo Kabupaten Malang, tadi kita lihat Kapolri, Menpora, Gubernur Jawa Timur, dan juga jajaran Forkopimda. Baik, kami ralat saudara, kami informasikan bahwa ini adalah di Stadion Kanjuruhan, bukan di Pendopo Kabupaten Malang. Ini adalah situasi terkini di Stadion Kanjuruhan. Diinformasikan tadi seperti jurnalis Kompas TV Alfania Rizky bahwa Kapolri memang akan meninjau langsung situasi tempat kejadian kerusuhan di Stadion Kanjuruhan untuk melihat bagaimana situasi pasca kerusuhan. Sore tadi sebelumnya Gubernur Jawa Timur dan juga Wakapolda Jawa Timur sudah tiba di Stadion Kanjuruhan juga untuk melihat secara langsung lokasi pasca kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam lalu dan menyebabkan 131 orang meninggal. Sudah ada jurnalis Kompas TV Andi Mas di sana untuk menginformasikan kepada kita apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Andi Mas? Andi Mas? Kami sedang berusaha untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Andi Mas yang saat ini berada di Stadion Kanjuruhan Malang. Andi Mas, bisa mendengar suara saya? Iya, Cindy. Baru saja memang Kapolri beserta Gubernur Jawa Timur dan juga Kapolda Jawa Timur serta tidak lupa juga tadi terlihat
Menpora ya, hadir di Stadion Kanjuruhan. Seluruh elemen yang hadir ini tengah melakukan rapat koordinasi di dalam stadion pasca peristiwa Arema dengan Persebaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam. Cindy. Apa yang saat ini bisa dapat Anda informasikan soal alasan atau apa yang kemudian dilihat oleh Kapolri, Menpora dan juga Gubernur Jawa Timur di Stadion Kanjuruhan ini? Apa yang lokasi-lokasi mana yang akan ditinjau jika Anda mendapat informasi? Baik Cindy, tentunya rombongan Kapolri, Menpora dan juga Kapolda dan Pangdam serta Gubernur Jawa Timur hadir di Stadion Kanjuruhan untuk meninjau secara langsung lokasi utama dari peristiwa Sabtu malam yang ada di Stadion Kanjuruhan. Tentunya di bagian dalam Stadion Kanjuruhan. Setelah itu rencananya mereka juga akan berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan untuk melihat kondisi dari jumlah korban yang masih mendapatkan perawatan. Lalu akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait langkah-langkah lanjutan yang rencananya akan digelar di Pendopo, Kabupaten Malang. Cindy. Oke, jadi rakor ini akan dilakukan setelah tinjauan ke Stadion Kanjuruhan, kemudian bertemu di rumah sakit, baru kemudian rakor. Apa yang akan nanti menjadi bahan dalam rakor itu, Andi Mas? Mohon maaf, ini bisa diulangi karena memang di sini suasana sangat ramai sehingga suara. Oke, apa informasi-informasi yang coba didapat oleh Menpora, Kapolri dan juga jajaran Forkopimda Jawa Timur untuk dibawa ke rakor malam nanti? Poin-poin yang akan dibawa di dalam rapat tentunya adalah bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan selanjutnya apa langkah yang akan dilakukan, karena ini tentunya peristiwa yang sangat memilukan bagi persepak bolaan di Indonesia pada khususnya yang setelah menelan banyak korban. Memang Cindy, sampai saat ini hasil dari olah TKP yang dilakukan petugas dari Polda Jawa Timur sejak siang tadi sampai sekarang masih belum disampaikan ke awak media. Tentunya ini menunggu kedatangan dari Kapolri untuk meninjau situasi yang ada di dalam Stadion Kanjuruhan. Cindy. Baik, terima kasih Andi Mas Budi. Kapolri, Menpora, Gubernur Jawa Timur dan juga jajaran Forkopimda Jawa Timur saat ini berada di Stadion Kanjuruhan untuk melihat lokasi kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam dan menyebabkan 131 orang meninggal dunia. Terima kasih Andi Mas Budi dan tetaplah bersama kami saudara. Breaking News Kompas TV akan kembali selepas jeda. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Hingga Minggu petang, 21 jenazah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan telah teridentifikasi. Pihak rumah sakit melakukan pencocokan data antemortem dengan pihak keluarga korban, seperti pakaian yang dikenakan korban saat menonton pertandingan, perhiasan, ataupun bekas luka. Setelah berhasil dicocokkan, keluarga dapat membawa pulang jenazah. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, belasan supporter Arema FC atau Aremania melakukan tabur bunga di halaman Stadion Kanjuruhan. Mereka juga menuju Monumen Tegar atau Monumen Kepala Singa. Presiden Joko Widodo berbelasungkawa atas tragedi meninggalnya supporter bola akibat kericuhan yang terjadi usai pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Presiden meminta PSSI menghentikan sementara penyelenggaraan Liga Indonesia. Dulu hidup dikontrol gula darah.
Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi menyeluruh dilakukan. Jokowi juga meminta ada evaluasi terkait pelaksanaan pertandingan sepak bola dan prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Liga 1 dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi terkait peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Evaluasi seperti apa yang harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Dan apa dampak dari kejadian ini terhadap masa depan sepak bola Indonesia? Kita tanyakan kepada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Mas Joy. Selamat malam, Cindy.
Mas Joy, apa yang bisa kita cermati bersama dari peristiwa di Kanjuruhan ini? Ya, ini tragedi nasional ya, tragedi kemanusiaan. Dan ini harus disikapi sangat berbeda dengan waktu-waktu yang lalu kalau kita menyikapi kerusuhan di sepak bola. Karena ini sudah, dari sisi jumlah korban ini sudah sangat masif. Ya, kita sekarang itu nomor 2 setelah korban di Peru pada tahun 64 itu sudah lama sekali, 328, dan kita sekarang peringkat nomor 2, 130 bahkan bisa lebih karena yang luka berat banyak sekali. Nah, persoalannya adalah seperti Pak Jokowi tadi bilang, ini kan soal sportivitas, ya kan? Nah, soal sportivitas ini kan yang tidak pernah sebetulnya disentuh secara signifikan, baik oleh pemerintah, oleh PSSI apalagi, oleh Panpel apalagi, sehingga kemudian kita selalu berhadapan dengan masalah seperti ini. Kalau timnya kalah, ngamuk, ya kan? Kalau tim kesayangannya nggak tampil bagus, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, mukulin orang, bunuh orang. Nah, ini kan selalu terjadi. Dari tahun 94 kan sudah 78 orang mati karena kerusuhan sepak bola. Sekarang jumlahnya makin berlipat hanya dalam satu malam, ya kan? Karena apa? Karena PSSI tidak pernah menempatkan dirinya sebagai federasi yang bukan saja penyelenggara sepak bola, tapi juga mendidik supporter, mendidik pemain supaya sportif. Tanggung jawab siapa ini, Mas Joy, sebenarnya untuk bisa mengedukasi supporter, membenahi mental siap kalah? Ini kalau Federasi PSSI mengaku diri sebagai satu-satunya organisasi yang diakui FIFA sebagai penyelenggara sepak bola, ya mereka. Cuma kan mereka nggak pernah menggelar kompetisi usia dini lah, katakanlah di daerah-daerah. Asprof itu kan nggak ada kerjanya, ya kan? Asprof itu kerjanya cuma tiap tahun datang ke rapat tahunan PSSI, dapat uang saku, pulang lagi nggak bikin apa-apa. Dan PSSI juga nggak masalah dengan itu karena mereka punya Liga 1 yang duitnya banyak, ya kan, sponsornya banyak, ratingnya tinggi. Nah, mereka nggak pernah peduli dengan pembinaan usia muda yang sebetulnya jadi basic untuk mengedukasi siapapun, pemain, pelatih, manajer, pemilik klub, penonton, supaya dari kecil itu mereka sadar bahwa menang kalah itu cuma bagian dari permainan. Menang ya syukur, kita pesta, kita pesta ala kadarnya. Kalah ya sudah, ini bagian dari permainan. Kan itu dididik dari kecil, dari grassroots. Ya kan, kalau mereka tidak pernah melakukan pendidikan dari grassroots, mereka menanam apa yang sekarang mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka sekarang menuai hasil dari ketidakpedulian mereka kepada sportivitas. Yang dipikirkan cuma duit. Ya kan, Liga 1 duitnya banyak. Oleh sebab itu pertandingan yang berpotensi kerusuhan jangan digeser. Nanti duit untuk broadcastnya berkurang karena ratingnya turun, ya kan, duit untuk PT LIB juga turun karena pertandingannya harus digeser ke siang. Kan sudah ada sebetulnya permintaan untuk menggeser ke siang. Kalau pertandingannya malam, susah. Kalau ada kerusuhan, polisi juga bingung. Artinya Mas Joy melihat ini ada pembiaran perilaku supporter Indonesia seperti ini? Ada pembiaran yang sangat masif dan terstruktur, ya kan? Dan yang kedua, sebetulnya PSSI tahu bahwa pihak keamanan yang berada di lapangan itu sebetulnya tidak boleh mereka berada di sana. Bahkan aturan FIFA tidak memperbolehkan ada petugas bersenjata atau petugas yang menembakkan gas air mata. Karena itu jelas dalam aturan FIFA. Tapi PSSI kan tidak pernah peduli dengan rules itu kan. Nah, inilah pembiaran-pembiaran inilah yang terjadi. Udah supporternya tidak pernah dididik, ketika kalah mereka ngamuk masuk ke lapangan. Polisinya yang berjaga pun tidak pernah punya SOP yang jelas mengenai bagaimana menangani kerusuhan seperti itu. Ditembakkanlah gas air mata. Dan yang banyak mati kan ada sebab, ada akibat. Polisi menembakkan gas air mata ke tribun nomor 12, tribun nomor 12-nya chaos, kemudian mereka berdesak-desakan, banyak yang mati di sana. Ya kan? Jadi ini sebab akibat yang kalau mau dievaluasi ya Panpelnya juga kenapa membiarkan ada polisi bergas air mata di sana? Ya kan, aturan FIFA jelas kok, tidak boleh ada petugas bersenjata dan memegang gas air mata apalagi menembakkannya. Itu sudah tidak boleh dalam rule FIFA. Panpel tahu, harusnya tahu, tapi mereka menutup mata. PSSI tahu, harusnya tahu, tapi mereka tutup mata. Jadi siapa yang tanggung jawab?
PSSI, Panpel, dan pemerintah yang membiarkan kesemuanya ini berjalan terus sampai ada tragedi. Oke, banyak yang harus bertanggung jawab. Anda sebutkan tadi PSSI, LIB, Panpel, pemerintah juga. Artinya pembenahan ini harus dari mana prioritas yang diutamakan, Mas Joy? Kalau jangka pendek, Pak Jokowi bilang tadi stop sementara. Kalau saya bilang moratorium, sudah. Sampai Jangan kapan? ada lagi. Sampai seperti Pak Jokowi bilang, sampai ada keputusan-keputusan strategis bagaimana menggelar sepak bola dengan aman. Dan itu kita tidak tahu waktunya, tergantung respon dari PSSI. Ya kan, kalau responnya cepat, mereka terus bisa membuat standar yang baku sesuai dengan aturan-aturan FIFA, ya silakan saja menggelar kembali. Tapi kalau saya, 2 bulan mungkin belum cukup, ya kan. Kalau sekarang 1 bulan tidak boleh ada pertandingan, udah kebentur sama Piala Dunia. Tunggu aja sampai Desember, ya kan. Jangan ada pertandingan apapun, ya kan. Baru setelah Desember kalau bisa mulai lagi. Jangan peduli dengan kalender internasional karena ini urusannya nyawa kan. Jangan peduli dengan kalender internasional. Gelar tanpa penonton, ya kan? Karena itu akan memberikan efek jera kepada siapapun, termasuk Panpel, termasuk PT Liga yang selama ini menikmati keuntungan dari penyelenggaraan bola, termasuk PSSI yang selama ini hanya memikirkan bagaimana menggelar Liga 1 yang duitnya banyak, ya kan? Kalau menggelar Liga anak-anak kan nggak ada duitnya, mereka tidak mau, gitu loh. Jadi mereka mengabaikan ini selama bertahun-tahun. Sejak zaman Nurdin Halid itu saya udah teriak-teriak, nggak pernah dilakukan. Ya kan, nah sekarang mereka memetik dari hasil pembiaran itu setelah bertahun-tahun ada tragedi sekarang. Sekarang di dunia internasional kita betul-betul negara yang aib. Mas Jo tadi menyebutkan bahwa salah satu yang harus diprioritaskan juga untuk mengedukasi supporter untuk membenahi mental mereka siap kalah. Tapi kan ini juga tidak bisa hanya 1-2 bulan saja Mas Jo untuk bisa mengevaluasi dari satu faktor saja nih. Tidak bisa 1-2 bulan. Apakah dengan moratorium sampai paling tidak musim ini Liga 1 di moratorium bisa memperbaiki itu semua, membenahi itu seperti yang diharapkan oleh Presiden, evaluasi secara menyeluruh? Ya paling tidak kan ada langkah awal. Untuk melangkah 1000 kali kita harus melangkah 1 kali dulu, ya kan? Nah ini kalau kita tidak stop sekarang, mau kapan kita stop? Mau tunggu lagi ada korban, ya kan? Kan kita ini jadi bangsa yang sangat tidak beradab kan? Nah ini sekarang sudah, saya kira 130 orang yang sekarang meninggal dunia harus jadi martir. Mereka harus menjadi tonggak untuk pembenahan sepak bola ke depan. Mungkin orang bertanya, oh industri sepak bola sudah besar, bla bla bla. Nggak pakai sepak bola pun negara kita hidup kok. Ya kan? Memang pada kemudian hari kita harus mulai lagi sepak bola karena industrinya sudah jalan. Tapi kalau urusannya sama nyawa manusia harus ada langkah-langkah yang pahit. Ya, langkah pahit itu. Langkah pahit itu apakah termasuk sanksi, Mas Joy? Termasuk? Sanksi bagi klub? Iya, saya kira sanksi itu kalau misalnya kita mendapatkan sanksi dari FIFA ya kita harus menerima. Kalau misalnya sanksi sampai kita harus absen di level internasional untuk tim nasional atau untuk tim kelompok umur ya kita harus terima. Karena itu memang bagian dari ya kan Inggris juga setelah tragedi Heysel kan 5 tahun dikucilkan dari Eropa. Ya kan? Nah itu dan setelah itu Inggris betul-betul bebenah, bukan cuma saja dari kasus dari hooligan ya, tapi dalam kasus migitasi di lapangan mereka betul-betul sekarang siap, kecuali pada beberapa peristiwa kecil lah. Tapi setelah peristiwa Hizbor, setelah peristiwa Heysel, Inggris benar-benar siap. Apalagi kalau kita bicara Jerman, mereka sudah sangat maju untuk hal-hal seperti itu. Artinya, jadi rasanya, ya silakan. Jadi rasanya kalaupun FIFA memberikan sanksi dan pemerintah juga harus menanggung sanksi itu, rasanya ya kita harus menerima sebagai bangsa, kita harus berbesar hati, kita punya banyak kesalahan dalam membangun sepak bola. Ini PSSI kan isinya cuma pencitraan melulu, demikian juga Kemenpora isinya pencitraan melulu. Oke, Mas Joy, terima kasih ya atas pandangan Anda karena saat ini kita akan langsung menuju ke Stadion Kanjuruhan, Mas Joy, untuk mendengarkan keterangan dari Menpora, Zainuddin Amali yang saat ini sudah bersiap. Ada juga Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat Pak Kapolri, Ibu Gubernur,
Ketua Umum PSSI serta seluruh yang hadir, dan teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang hadir. Bapak Presiden menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang terjadi semalam di tempat ini, dan ada korban yang meninggal dan yang dirawat. Pemerintah menyampaikan rasa duka cita yang mendalam, khususnya Bapak Presiden Pak Joko Widodo, dan memberikan arahan kepada kami, saya, Menpora, Pak Kapolri, Pak Ketua Umum PSSI, Ibu Gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan untuk menangani ini dengan sebaik-baiknya dan serius, dan tentunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Itu akan dilakukan secara profesional, secara terbuka, dan dilakukan dengan serius. Kita tentu tahu bahwa perkembangan sepak bola di tanah air ini sedang mengalami perkembangan yang baik, kemajuan baik untuk tim senior maupun kelompok umur. Karena itu, kita berharap kejadian ini tidak akan membuat suasana masyarakat kita akan tentu merasakan apa yang terjadi ini akan merusak sepak bola kita. Pak Presiden memberikan arahan kepada kami, kepada Pak Kapolri untuk menginvestigasi ini dan mengumumkan kepada masyarakat tentang kejadian sebenarnya apa yang terjadi. Samping itu arahan Pak Presiden supaya korban meninggal juga mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan kota, provinsi, dan juga itu dari pemerintah di tingkat pusat. Samping itu juga pada PSSI diminta untuk mengevaluasi secara total terhadap sistem yang sedang ada sekarang yang digunakan sebagai cara kita untuk berkompetisi, sehingga kita akan mendapatkan satu cara yang terbaik. Para pemain bisa bermain dengan tenang, penonton bisa nyaman menonton. Tentu kita percaya bahwa PSSI sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyuguhkan setiap pertandingan dengan sebaik-baiknya. Namun musibah ini tidak terelakkan, dan sekali lagi kita turut berduka cita yang mendalam, sembari kita menangani dengan sebaik-baiknya apa yang sudah terjadi ini. Selanjutnya Pak Kapolri, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Bapak Menpora, Ketua Umum PSSI, Ibu Gubernur, Pak Kapolda, seluruh Forkominda, serta rekan-rekan media. Melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Menpora, tentunya yang pertama mewakili pemerintah, mewakili Presiden, dan mewakili institusi Polri, kami menyampaikan duka cita yang sangat mendalam terhadap meninggalnya saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat-sahabat supporter dari Arema karena insiden yang terjadi tadi malam pada saat selesai rangkaian kegiatan
pertandingan antara Persebaya dan Persima. Dengan Arema. Terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, karena begitu besarnya saudara-saudara yang meninggal, maka kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan pengusutan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi yang mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal. Pada saat ini saya telah mengajak tim dari Mabes, terdiri dari Baris Krim Polri, Propam, kemudian Sob Polri, Pusdokes, Inafis, kemudian Puslapor untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan pendalaman terhadap investigasi yang kami lakukan. Untuk tahap awal, tim DPI sudah bekerja untuk memastikan terkait dengan identitas korban yang meninggal, dan tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Dinkes, baik kabupaten maupun kota, terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat ganda. Kemudian tentunya kami melakukan langkah-langkah lanjutan dengan tim DPI, kemudian tim penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menginvestigasi secara tuntas, dan nanti hasilnya akan kita sampaikan ke seluruh masyarakat. Langkah-langkah saat ini sedang kita lakukan, termasuk pengumpulan data-data di TKP, CCTV, untuk mengetahui secara lengkap, dan nanti tentunya perkembangan-perkembangan yang ada akan kita sampaikan. Yang jelas, kami akan serius dan mengusut tuntas, dan tentunya ke depan terkait dengan proses penyelenggaraan, proses pengamanan yang nanti akan didiskusikan, tentunya akan menjadi acuan di dalam proses pengamanan selanjutnya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan gada mata dulu ya. Pak, kesempatannya untuk kita silakan Pak. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri yang kami hormati, Ibu Gubernur, hadirin sekalian berbahagia. Kami dari Federasi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas jatuhnya korban pada kegiatan pertandingan tadi malam Arema di Kanjuruhan. Kami sudah melakukan langkah. Hari ini tim dari PSSI, DLIB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal, oleh RSC lokal. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Homesa di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. Mohon doanya semoga tim kita bisa berjalan dengan cepat, tuntas, dan menghasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Menpora, Pak Kapolri, Ketua Umum PSSI.
dan semua yang hadir, Pak Pangdam, Pak Kapolda. Jadi tugas Pemprov, Pemkab, dan Pemkot Malang adalah memberikan layanan kepada korban, baik yang meninggal dunia maupun yang membutuhkan perawatan. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa seluruh layanan kesehatan, baik di rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Saiful Anwar milik Pemprov Jawa Timur, semuanya atas tanggungan pemerintah. Pemprov Jawa Timur sudah mulai mencicil memberikan santunan takziah kepada ahli waris korban yang meninggal, masing-masing dari Pemprov 10 juta. Kalau warga Kota Malang, maka dari Pemkot Malang juga 10 juta. Jikalau warga Pemkab Malang, dari Pemkab Malang juga 10 juta. Dan dari Bank Jatim 5 juta. Kami sudah mencicil sejauh yang kami bisa menjangkau hari ini. Dan untuk yang luka berat, kami memberikan tambahan untuk keluarga sebesar 5 juta. Jadi mudah-mudahan yang sudah dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua amal ibadahnya diterima oleh Allah, khilafnya diampuni Allah, dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Keluarganya mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Dan yang sekarang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan segera mendapatkan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Baik teman-teman, itu dari Pak Kapolri, Pak Tum PSSI, dan Ibu Gubernur. Silakan, ada yang mau dikonfirmasi. Tapi kalau sudah ditanyakan sama teman yang lain, jangan ditanya lagi ya. Karena setelah ini kami akan ke rumah sakit. Kemudian kalau masih memungkinkan kita akan takziah di tempat korban meninggal. Dan kita akan lihat waktunya. Oleh karena itu, tolong dibatasi hal yang sangat memang butuh klarifikasi, tetapi dari Pak Kapolri sudah menjelaskan bahwa investigasi masih jalan, sehingga jangan berharap bahwa hasilnya sudah bisa diumumkan sekarang ini. Ya, tolong pengertian dari teman-teman sekalian. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya tadi sudah saya sampaikan bahwa tim tentunya akan mendalami terkait SOP dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Satgas ataupun tim pengamanan yang melaksanakan tugas pada saat pelaksanaan pertandingan. Tentunya tahapan-tahapan yang ada semuanya akan dilaksanakan audit. Kemudian kami juga mendapatkan informasi-informasi terkait dengan adanya upaya-upaya penyelamatan terhadap pemain dan ofisial dari Persebaya dan juga pemain serta ofisial dari Arema, semuanya akan kita dalami. Dan ini menjadi satu bagian yang akan kita investigasi secara tuntas, baik dari penyelenggara, dari sisi pengamanan, dan tentunya pihak-pihak yang memang perlu kita lakukan pemeriksaan untuk menuntaskan dan memberikan gambaran terkait dengan peristiwa yang terjadi dan tentunya siapa yang nanti harus bertanggung jawab di dalam proses yang kami lakukan. Tentunya kalau memang di kepolisian proses pidana, tentunya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus kita proses. Demikian, terima kasih. Baik, cukup ya. Cukup, saya kira tadi Pak Kapolri sudah menjelaskan ini proses investigasi serius dan akan dibuka kepada publik hasilnya, sehingga iya, saya kira tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan bahwa Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk investigasi secara menyeluruh. Jadi siapapun yang akan diperiksa dan yang akan dipandang bertanggung jawab harus bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan hasilnya akan diumumkan kepada publik. Jadi mohon menunggu, tentu tidak mungkin malam ini Pak Kapolri akan menyampaikan hasil investigasinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kapolri akan mengusut proses penyelenggaraan dan pengamanan sekaligus melakukan investigasi mengetahui apa penyebab pasti kerusuhan. Di antaranya yang akan diaudit atau didalami oleh polisi adalah soal tahapan-tahapan tim pengamanan saat pertandingan berlangsung di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam yang berujung pada kerusuhan. Begitu juga dengan upaya penyelamatan pemain dan ofisial yang juga akan terus diinvestigasi oleh tim dari Polri. Kemudian tim dari Mabes Polri terdiri dari Barreskrim, Propam, Pusdokes, Puslapfor juga sudah melakukan langkah-langkah investigasi. Dengan tahap awal adalah menurunkan tim DVI untuk mengidentifikasi korban meninggal dunia. Dikonfirmasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit bahwa saat ini jumlah korban meninggal dunia mencapai 125 orang. Sebelumnya sempat diberitakan atau diinformasikan ada 130, bahkan ada yang menyebutkan lebih dari itu. Perbedaan jumlah korban meninggal ini dikarenakan adanya pencatatan nama korban secara ganda. Kapolri menegaskan bahwa ada 125 orang meninggal akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Pengumpulan data-data di tahap-tahap perkembangan atau investigasi akan terus dilakukan oleh Kapolri dan akan diumumkan kepada publik. Sementara dari PSSI, Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan menyatakan Arema tidak boleh lagi main di Stadion Kanjuruhan selama musim ini berlangsung dan Liga 1 pun dihentikan untuk sementara. Untuk penanganan korban meninggal dan juga korban terluka disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten akan memberikan bantuan kepada korban meninggal dan juga kepada korban terluka. Bantuan itu diberikan kepada ahli waris bagi korban meninggal dan juga bantuan sebesar 5 juta rupiah akan diberikan kepada keluarga korban yang terluka akibat kerusuhan di Kanjuruhan ini. Dan sudah tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi dengan rekan saya Ihsan Sitorus. Sampai jumpa. Ini dia, tempat mencari informasi bermutu dengan cara seru. Dan seorang penumpang kereta yang duduk berselonjor kaki tanpa mengindahkan penumpang lain. Membahas semua yang viral di media sosial dengan cara berbeda. Cerai dengan istri, suami robohkan rumah hingga rata dengan tanah. Pop News, setiap Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Diabetasol. Selamat malam saudara, saatnya kami perbarui informasi ada di Kompas Update. Satu dari korban meninggal dunia kericuhan supporter sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur tiba di rumah duka. Korban merupakan seorang remaja asal Magetan, Jawa Timur. Tangis keluarga pecah saat jenazah Munif Latiful Ihsan, berusia 18 tahun, tiba di rumah duka. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Ihsan menjadi salah satu korban meninggal dunia supporter Arema FC saat terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu malam. Korban berangkat bersama 42 supporter Arema FC asal Magetan untuk melihat langsung pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang. Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, jenazah korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Demikian Kompas Update, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Saat setiap bagian tubuh berfungsi dan selaras, kita tampil maksimal.
Kita perlu kembalikan cairan tubuh dan lindungi daya tahan tubuh saat berlatih untuk bantu jadi lebih baik. Minum UC 1000 Isotonic, minuman unik mengandung elektrolit dengan 1000 mg vitamin C. Nyuci mobil, bikin pegal linu. Angkat barang, bikin pegal. Neoremasil, panasnya ekstra, cepat meresap. Untuk nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal. Nyeri otot dan pegal linu, yang pasti-pasti aja. Neoremasil. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dan Wings Food. Saudara, Komnas HAM ikut buka suara terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Komnas HAM meminta pemerintah memastikan penanggulangan kesehatan dan layanan kemanusiaan pada korban akibat peristiwa ini. Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Komnas HAM dalam akun YouTube, Ketua Komnas HAM juga menegaskan agar polisi dapat mengusut tuntas tragedi yang memakan korban jiwa ini. Komnas HAM juga menyesalkan peristiwa ini, di mana tragedi Kanjuruhan ini bisa jadi peristiwa kelam sepak bola Indonesia. Komnas HAM juga akan mengirimkan tim pemantau investigasi ke lokasi kejadian terkait aspek hak asasi manusia pasca peristiwa ini. Meminta pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penanggulangan kesehatan dan aspek kemanusiaan serta kerugian lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa ini. Kami juga meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan yang tuntas terhadap tragedi ini. Komnas HAM Republik Indonesia segera mengirimkan tim pemantauan untuk melakukan investigasi dari aspek-aspek hak asasi manusia terhadap peristiwa ini. Sementara itu, Saudara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan biaya pengobatan seluruh korban akan digratiskan dan ditanggung oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Pemerintah juga akan memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban yang meninggal. Saudara, Anda menyaksikan visual terkini dari rakor yang dilakukan tadi oleh Kapolri Jenderal Listio dan juga Menpora Zainuddin Amali dan bersama Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Tadi dalam konferensi pers disampaikan oleh Kapolri, saat ini Polri sedang dalam tahap identifikasi terkait penyebab kerusuhan yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan kemarin. Saat ini Kapolri dan sejumlah pihak yang tergabung dalam rakor melakukan kunjungan di RSUD Kanjuruhan untuk memantau kondisi terkini para korban kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kemarin malam. Saudara, tadi dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Listio menyampaikan jumlah terkini korban kericuhan di Kanjuruhan sebanyak 125 orang meninggal dunia. Ini merevisi angka yang sempat beredar
Sebelumnya ada yang menyampaikan 131 korban meninggal dunia, hingga lebih dari itu yang tersiar di sejumlah media dan juga di lini masa media sosial. Namun tadi Kapolri memastikan ada sejumlah nama ganda, hingga secara resmi tadi pihak kepolisian menyatakan ada 125 orang meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, saudara. Karena terlalu banyak korbannya manusia, berdasarkan yang untuk lain-lain yang ringan karena gas mata. Polri juga berjanji akan mengumpulkan sejumlah data dari investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian di TKP dan juga melibatkan tim Puslap for Polri dan berjanji akan menyampaikan hasil investigasi ini kepada masyarakat. Kita akan dengar percakapan yang dilakukan Jenderal Listio Kapolri dengan pihak medis di RSUD Kanjuruhan. Namun terkendala gangguan teknis di lokasi. Selain Kapolri, ada juga Menpora Zainuddin Amali yang mendampingi bersama Ketua PSSI Muhammad Iriawan yang menyampaikan sejumlah langkah yang dilakukan oleh PSSI. Salah satunya adalah melarang Arema FC melakukan ataupun mengadakan ataupun menjadi tuan rumah di Liga 1 hingga sisa musim Liga 1 tahun ini. Sementara itu Liga 1, kasta tertinggi sepak bola di tanah air, sementara masih dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan terkait dengan investigasi tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, saudara. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga ikut dalam rakor yang dilakukan bersama Kapolri menyampaikan bantuan sudah disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur dan juga pemerintah Kota Malang bagi seluruh korban meninggal dunia dan seluruh korban luka akibat peristiwa ini. Santunan sebesar 10 juta rupiah akan diberikan Pemprov Jawa Timur ataupun pemerintah Kota Malang kepada korban meninggal dunia yang akan diserahkan kepada ahli waris dari para korban. Sementara bagi korban luka akan memperoleh santunan sebesar 5 juta rupiah selain biaya perawatan ataupun pengobatan yang digratiskan untuk seluruh korban luka. Semua pihak pasti menunggu, masyarakat pasti menunggu apa hasil investigasi yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Kapolri Jenderal Listio terkait investigasi ataupun audit yang dilakukan polisian terkait peristiwa ini, apa yang menjadi penyebab peristiwa ini hingga memakan korban 125 orang meninggal dunia dalam pertandingan Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang berlangsung Sabtu malam kemarin. Yang penting sembuh dulu. Saat ini Kapolri masih melakukan pantauan ke RSUD Kanjuruhan di Kota Malang
Dan tadi ia berjanji akan menyampaikan secara transparan hasil investigasi yang dilakukan Polri terkait penyebab terjadinya kericuhan hingga penyebab meninggal dunia 125 korban di Stadion Kanjuruhan kemarin malam. Yang menjadi sorotan adalah penggunaan gas air mata yang digunakan oleh pihak kepolisian sebagai pihak keamanan di Stadion Kanjuruhan. Di Stadion Kanjuruhan pasca sejumlah supporter ataupun penonton pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya melakukan aksi masuk ke dalam lapangan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya berakhir. Sebelumnya, Kapolri dan juga Ketua PSSI Muhammad Iriawan dan Menpora bersama Forkopimda Provinsi Jawa Timur melakukan ataupun melaksanakan rakor di Stadion Kanjuruhan ataupun tempat kejadian perkara tragedi ini. Dan berlanjut saat ini visual yang Anda saksikan, Kapolri dan sejumlah pihak itu melakukan kunjungan dan juga berkomunikasi dengan sejumlah korban luka akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan. Usai melakukan kunjungan di RSUD, Kapolri dan Menpora Saudara, dari tragedi Stadion Kanjuruhan, apa yang perlu dievaluasi dari sistem pengamanan pertandingan sepak bola di tanah air? Akan kita bahas bersama Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto, serta pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto, yang sudah bergabung bersama kita di Breaking News Kompas TV. Pertanyaan, selamat malam Pak Beni, Mas Bambang. Selamat malam, Bang Krisan. Mas Bambang, saya ke Pak Beni Mamoto terlebih dulu. Pak Beni, seperti apa tanggapan Anda terkait tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan? Tadi Kapolri menyatakan 125 orang meninggal dunia di sana. Ya, pertama-tama izinkan kami menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia, baik dari masyarakat maupun dari anggota Polri. Dan kami mendoakan bagi korban yang sementara dirawat segera sembuh kembali. Kemudian menyikapi masalah ini, seperti apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, perlu evaluasi dan investigasi. Dan hari ini Pak Kapolri sudah turun dengan tim penuh, maka kami dari Kompolnas juga besok akan turun ke sana untuk mengumpulkan data dan informasi. Tentunya kaitannya adalah dalam rangka evaluasi menyangkut apakah dalam perencanaan pengamanan renpamnya ini sudah dilakukan dengan optimal, dengan prediksi, antisipasi, dan sebagainya. Kemudian juga kekuatan yang disiapkan. Berikutnya adalah menyangkut masalah SOP. Apakah sudah dilakukan briefing ketika persiapan kepada seluruh anggota, seluruh jajaran, kemudian juga ketentuan yang berlaku, perkap yang sudah diatur, apakah ini juga sudah disampaikan kepada seluruh anggota, sehingga sudah bisa diantisipasi kemungkinan apa yang terjadi. Di samping itu juga kita lihat beredar surat dari Kapolres yang sudah meminta kepada panitia untuk mengganti waktu, bukan tengah malam, tapi bukan malam-malam tetapi sore. Dan ini juga ada surat yang beredar dari pihak Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru bahwa mereka tetap ingin dilaksanakan pada jam itu, pada jam 8 malam, pukul 20 dilakukan kick off antara Arema dan Persebaya, Pak Beni. Nah, itulah yang kemudian nantinya dalam pendalaman tentunya perlu digali
kenapa harus demikian, sementara sudah ada saran dari pihak aparat, motivasinya apa dan sebagainya nanti akan terungkap. Apakah kaitannya dengan Pak Beni, mohon maaf, kami harus potong terlebih dulu untuk mendengar pernyataan Gubernur Jawa Timur. Tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, namun terkendala teknis di lokasi, maka kita akan kembali membahas terkait peristiwa ini dengan Pak Beni dan juga Mas Bambang. Pak Beni, tadi Anda mengatakan Pak Beni dan Mas Bambang masih bersama kami? Suara studio yang hilang. Iya. Pak Beni. Suara dari studio yang hilang. Mas Bambang, saya ke Mas Bambang terlebih dulu menunggu sambungan audio dengan Pak Beni lancar kembali. Mas Bambang. Siap, suara dari siap. Mas Bambang, tadi Pak Beni menyatakan ada surat yang sudah disampaikan oleh Polres Malang, kalau saya tidak salah, koreksi, kepada PT Liga Indonesia Baru dan juga sejumlah pihak yang terkait dalam pertandingan antara Arema dan Persebaya. Lalu terkait dengan pemindahan jam pertandingan ke sore hari namun ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru dan tetap berlangsung malam hari. Anda melihat apakah sebenarnya polisi punya hak untuk tidak melanjutkan atau tidak memberikan izin pertandingan dilakukan pada malam hari? Seharusnya demikian. Mitigasi terkait potensi insiden itu kan sudah dilakukan oleh kepolisian. Seharusnya sudah dilakukan kepolisian bukan hanya sehari 2 hari, tetapi 3-4 hari sebelumnya, seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa anatomi supporter di Malang itu sangat luas sekali gitu, dari yang memiliki militansi yang sangat kuat, kemudian juga dengan supporter yang baik-baik, yang sopan, itu banyak sekali potensi itu sangat cair dan memungkinkan bahwa insiden itu terjadi. Makanya ketika kemudian Polres Malang memberikan saran, tentunya harus disertai sebuah tindakan, bukan hanya pada akhirnya menyetujui apa yang sudah diminta oleh PT Liga terkait dengan jadwal pertandingan seperti itu. Makanya kalau kemudian Polres Malang tetap menyetujui pertandingan itu jam 8, ini dalam kutip kenapa negara seharusnya tidak boleh kalah oleh panitia pertandingan bola dan harus lebih mementingkan bagaimana keamanan dari masyarakat. Polres Malang sebagai wujud perwakilan dari negara seharusnya harus memberikan ketegasan dalam konteks ini, seperti itu. Baik, Mas Bambang. Pak Beni, tanggapan Anda seperti apa? Harusnya polisi punya sikap yang lebih tegas terkait dengan kontrol pertandingan partai derby besar dan punya tensi tinggi di Jawa Timur ini, Pak Beni. Iya betul, jadi itu salah satu poin yang besok kami akan klarifikasi alasannya apa, pertimbangannya apa, kemudian tetap pertandingan ini berjalan. Nanti dengan penjelasan langsung dari pihak kepolisian, dalam hari ini Kapolres, tentunya nanti masalahnya menjadi jelas. Jadi besok kami baru ke sana. Baik, kita masih akan lanjutkan pembahasan ini, Pak Beni, Mas Bambang, usai jeda di Breaking News Kompas TV. Tetaplah bersama kami. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes.
Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan 125 orang hingga saat ini. Informasi yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tadi. Dan kita masih bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, dan juga pengamat kepolisian dari ISES, Mas Bambang Rukminto, masih bersama kami di Kompas TV. Pak Beni, Mas Bambang. Ya. Saya ke Mas Bambang lagi terkait dengan aturan dari FIFA terkait dengan safety pertandingan di stadion. Penggunaan gas air mata tidak boleh. Lalu salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian untuk meredakan meredakan aksi yang dilakukan oleh supporter di Stadion Kanjuruhan tadi malam. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, memang ada statuta pasal 19 dari FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di stadion ya. Makanya kalau kemudian dalam hal ini terjadi insiden yang disebabkan oleh gas air mata, ini memang sangat menyedihkan. Penggunaan alat untuk penanggulangan kericuan memang ada salah satunya memang gas air mata dan juga ada water cannon. Seharusnya kepolisian cukup menggunakan water cannon saja untuk menghadang atau mengurangi dampak kerusuhan. Tapi yang digunakan ini kan gas air mata, dan ini sangat disayangkan sekali kalau kemudian kalau kita lihat di video itu gas air mata itu ditembakkan ke tribun, dan ini menjadi salah satu penyebab
korban ini semakin banyak gitu. Memang potensi insiden itu sejak awal memang sudah ada, tetapi ketika kemudian gas air mata ditembakkan yang membuat mata semuanya pedih dan menjadi kepanikan di situ, akhirnya memunculkan korban yang sangat banyak, dan ini menjadi tragedi, bukan hanya tragedi bagi bumi Arema tapi bagi bangsa kita seluruhnya, seperti itu. Baik, Mas Bambang. Pak Benny, terkait dengan penggunaan gas air mata, kalau saya tidak salah, kalau saya salah koreksi, pernah juga terjadi kasus penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan pada 2018. Satu korban meninggal dunia di tahun itu. Kenapa hal ini terulang lagi hingga korban yang jauh lebih besar? Ya, ini nanti akan menjadi bahan kami ketika kami turun ke lapangan, kemudian nanti meminta penjelasan dari pihak jajaran Polri yang melakukan pengamanan, argumentasi mereka itu apa, kemudian tahu nggak tentang aturan ini dan sebagainya. Meskipun aturan ini katakanlah berlaku untuk event-event internasional, tetapi menurut kami pasti ada alasan sampai munculnya aturan ini. Di antaranya tadi, karena ruangannya tertutup, terbatas, sehingga dampak dari gas air mata ini tentunya lebih serius dibanding di lapangan atau terbuka ataupun di jalanan yang anginnya cukup kuat sehingga tidak menimbul dampak yang sangat berat buat masyarakat khususnya yang ada di lokasi itu. Nah, ini banyak hal yang menurut kami perlu konfirmasi dulu sebelum nanti kami mengeluarkan statement apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang akan dikonfirmasi kepada Polri, Pak Benny? Di antaranya tadi, apakah pada saat persiapan pengamanan, pada saat briefing, sudah dicek kelengkapannya, kemudian kenapa bawa gas air mata, kemudian itu atas arahan siapa, tahu nggak tentang aturan FIFA, kemudian juga menyangkut masalah hal-hal yang harusnya sudah diantisipasi sebelumnya. Ini nanti akan terlihat ketika kami lakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Baik, Pak Benny. Mas Bambang, terkait dengan aturan FIFA di pasal 19 yang menyebutkan tidak boleh ada senjata api dan juga gas air mata di stadion, ini berlaku untuk stewards disebutkan dalam pasal itu. Bagaimana dengan kondisinya di Indonesia yang sebuah pertandingan sepak bola dijaga oleh polisi dalam jumlah banyak dan menggunakan gas air mata? Ini yang harus menjadi evaluasi bersama terkait dengan industri sepak bola, karena sepak bola ini sudah menjadi ranah industri. Tentunya pengamanan pun juga harus direncanakan secara profesional melalui industri keamanan, industri jasa keamanan gitu. Selama ini penggunaan kekuatan kepolisian yang sebenarnya adalah polisi ini adalah di sektor publik gitu. Ketika kemudian masuk ke ranah industri, ini juga perlu dipertanyakan bagaimana anggaran pengamanan ini dikelola antara penyelenggara dengan kepolisian. Jangan-jangan ini juga terkait dengan pungutan-pungutan misalnya seperti itu, karena biaya pengamanan tentunya ada, dan ini seharusnya masuk di wilayah apa terkait anggaran itu ke kepolisian, dan anggaran itu berasal dari mana gitu. Karena kalau kita melihat isu-isu yang kemarin terjadi terkait misalnya dengan konsorsium judi misalnya, apakah ini juga ada keterkaitan dengan sistem pengamanan di pertandingan sepak bola seperti itu? Karena di masyarakat asumsi-asumsi itu juga muncul bagaimana yang terjadi terkait dengan pengaturan skor di sepak bola, itu yang membuat rawan dan memunculkan seringkali emosi di para supporter seperti itu. Makanya semuanya harus segera dievaluasi dan benar-benar diinvestigasi, jangan sampai ini akan terulang lagi. 2018 sudah pernah terjadi, satu korban meninggal, kemudian banyak lagi yang luka-luka dan patah tulang di Kanjuruhan, dan sekarang terjadi lagi 125 orang meninggal. Ini tentu tragedi bagi bangsa kita seperti itu. Baik, Pak Benny, saya ke Pak Benny terkait dengan
polisi sebagai alat yang digunakan untuk keamanan di stadion dalam pertandingan sepak bola Liga Indonesia. Ini sebenarnya tidak disebutkan dalam aturan FIFA yang menyebut stewards di sana, dan juga mungkin dalam industri sepak bola dilakukan oleh pihak ataupun perusahaan security ataupun perusahaan keamanan. Seperti apa sebenarnya prosedur keamanan sepak bola di Indonesia ini melibatkan polisi aturannya? Ya, tentunya di sini kita harus melihat ada lapangan bola yang terbuka, tidak ada tembok, katakanlah tidak ada tribun tertutup dan sebagainya, berbeda dengan yang dalam kondisi stadion yang tertutup. Ini model pengamanan tentunya juga akan sedikit berbeda. Nah, dalam konteks penggunaan peralatan juga harus disesuaikan. Tapi yang jelas, aturan FIFA itu pasti punya argumentasi kenapa tidak boleh menggunakan gas air mata, termasuk senjata api. Karena kita lihat stadion di luar negeri kan tertutup semua, sehingga akan bisa menimbulkan korban yang jauh lebih serius ketika menggunakan gas air mata atau terjadi letusan senjata api. Nah, dalam konteks di Indonesia ini tentunya menjadi bahan evaluasi nanti. Kami juga akan menanyakan bagaimana koordinasinya dengan pihak penyelenggara, kemudian dengan instansi terkait, kemudian juga mengenai langkah-langkah antisipasi kalau terjadi katakanlah keributan, itu langkah apa yang harus diambil. Ini nanti akan terungkap dari hasil supervisi kami. Tadi Kapolri berjanji akan menyampaikan evaluasi ataupun hasil investigasi Polri secara transparan. Kita harapkan akan segera keluar dan disampaikan benar-benar secara transparan. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan juga Mas Bambang Rukminto dari ISS Pengamat Kepolisian sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Saudara, Breaking News masih akan berlanjut. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas TV. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Perhatian, Mas Mbak pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak, masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Lings Food. Saudara, di sela kunjungan kerjanya di Solo, Jawa Tengah, Ketua DPR Puan Maharani meminta agar pihak berwenang bergerak cepat mengusut tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Puan meminta tindak lanjut data akurat jumlah korban dan apakah ada pelanggaran SOP akan menjadi dasar rekomendasi terkait penyelenggaraan liga. Itu harus segera diproses data yang akurat sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran yang seperti beredar sekarang. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Jawa Timur untuk tidak terkena emosional mendengar berita-berita yang ada, dan saya minta semua aparat terkait yang berada di Jawa Timur dan tingkat pusat untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, dan jangan sampai kalau memang seperti yang terjadi sekarang, ini kan ke depan masih akan ada juga pertandingan sepak bola di tempat lain, jangan sampai terulang lagi. Dan Presiden FIFA Gianni Infantino mengucapkan duka cita mendalam atas tragedi di Kanjuruhan. FIFA sebagai induk sepak bola dunia memberi perhatian kepada tragedi yang pecah pada Sabtu malam. Kami lansir dari website FIFA yang telah diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia. Dunia sepak bola sedang syok menyusul insiden tragis yang terjadi di Indonesia pada akhir pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Ini adalah hari yang gelap bagi semua yang terlibat dalam sepak bola dan sebuah tragedi memilukan. Tim identifikasi dan forensik Polres Malang melakukan olah tempat kejadian perkara di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Proses olah TKP berlangsung tertutup bagi awak media. Olah tempat kejadian perkara dilakukan di beberapa titik, baik di dalam stadion maupun di luar Stadion Kanjuruhan. Olah TKP di dalam Stadion Kanjuruhan berlangsung tertutup. Polisi juga memeriksa sejumlah kendaraan yang rusak di luar stadion. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, belasan supporter Arema FC atau Aremania melakukan tabur bunga di halaman Stadion Kanjuruhan. Belasan Aremania mendatangi Stadion Kanjuruhan dengan membawa atribut Arema FC serta bendera duka cita. Mereka menuju Monumen Tegar atau Monumen Kepala Singa. Di sini, mereka menabur bunga sembari berdoa dan memberikan penghormatan bagi rekan mereka yang menjadi korban. Saya sedih, berduka cita. Kita nggak tahu kita harus berbuat seperti apa. Akhirnya secara spontan kita mengadakan acara yang betul. Ya, kami berharap sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dan semua pihak
stakeholder sepak bola Indonesia semoga berbenar agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saudara, perawatan terhadap korban kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur dipusatkan di 2 rumah sakit, yaitu RSUD Kanjuruhan dan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Bagaimana kondisi korban yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar di sana. Selamat malam, Via. Selamat malam, Iksan. Via, ada berapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar? Ya, hingga malam hari ini data sementara yang kami terima dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur ada sekitar 11 orang yang masih mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit ini. Rata-rata mereka mendapatkan atau memiliki luka berat di bagian wajah, kepala, bahkan juga di bagian dada. Bahkan tadi pagi pun juga dari pihak rumah sakit sudah melakukan tindakan operasi terhadap para korban yang mengalami patah tulang di bagian tangan maupun juga di bagian kaki seperti itu. Dan hingga saat ini juga masih terus dilakukan pengawasan secara intensif dan juga perawatan secara intensif oleh tim dokter dari Rumah Sakit Saiful Anwar. Selain merawat sejumlah korban yang mengalami luka-luka berat, karena memang tadi instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur agar seluruh korban yang mengalami luka-luka berat itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar karena memiliki perlengkapan atau perawatan medis yang cukup mumpuni. Selain itu juga dari pihak pemerintah juga menganjurkan agar kalau misalnya di rumah sakit lain masih ditemukan ada jenazah atau korban meninggal dunia yang belum teridentifikasi, maka bisa langsung dirujuk ke ruang forensik Rumah Sakit Saiful Anwar. Hingga sore tadi sekitar pukul 5 sore, total sudah ada 21 jenazah yang berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing, tidak hanya di daerah Malang saja, namun juga di berbagai daerah di Jawa Timur. Misalnya ada yang berasal dari Jember, Tulungagung, Blitar, Probolinggo, bahkan juga dari Sidoarjo. Nah, Iksan dan juga saudara, ada satu hal yang menarik yang saya lihat sejak saya tiba di Rumah Sakit Saiful Anwar pada pukul 9:30 pagi hingga tadi ketika jenazah sudah dipulangkan pada pukul 5 sore, yaitu bagaimana gotong royong yang dilakukan oleh sejumlah relawan. Ada puluhan relawan yang siaga sejak kemarin malam pasca kericuhan supporter pertandingan bola hingga tadi sore. Mulai dari ketika tadi saya tiba, Iksan dan juga saudara, suasana di Rumah Sakit Saiful Anwar, terutama di ruang forensik ini begitu ramai sekali oleh para anggota keluarga yang mencari salah satu anggota keluarganya yang belum ditemukan. Bahkan mereka juga sempat bingung akan tanya ke siapa, kemudian bisa mendapatkan informasi tentang keberadaan salah satu anggota keluarganya ke siapa, karena memang pada saat itu belum ada informasi apapun, baik itu dari pihak rumah sakit, hingga akhirnya kemudian para relawan berinisiatif untuk menunjukkan, membeberkan seluruh foto yang berhasil dihimpun oleh para relawan, foto-foto korban meninggal dunia yang ternyata berasal dari Rumah Sakit Kanjuruhan dan juga Rumah Sakit Saiful Anwar. Dan ketika para relawan itu menunjukkan seluruh foto-foto tersebut, seluruh keluarga ada yang menangis karena sudah berhasil menemukan salah satu anggota keluarganya, bahkan ada juga yang merasa kecewa karena sudah lelah mencari ke beberapa rumah sakit Kanjuruhan, Rumah Sakit Walfa, hingga akhirnya kemudian terakhir mencari di Rumah Sakit Saiful Anwar ternyata belum ditemukan seperti itu. Selain itu juga para relawan ini juga membantu pemulangan jenazah ke daerah masing-masing. Tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu relawan, ada sekitar 20-an mobil ambulan yang disiagakan untuk membantu pemulangan jenazah, dan itu tidak dipungut biaya apapun karena memang fasilitas mobil ambulan yang ada di rumah sakit ini juga jumlahnya terbatas. Itu yang kemudian menarik perhatian saya, Iksan dan juga saudara. Via, di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri, apakah masih ada jenazah yang belum dipulangkan atau belum ditemui oleh pihak keluarga? Hingga saat ini seluruh jenazah sudah dipulangkan, dan juga saudara, namun meski begitu posko antemortem dan juga post-mortem masih terus dibuka oleh pihak rumah sakit, karena mengingat tadi ketika seluruh jenazah, ke-21 jenazah tersebut sudah dipulangkan, tadi terlihat ada sekitar 2 hingga 3 orang yang datang ke Rumah Sakit Saiful Anwar mencari keberadaan salah satu anggota keluarganya. Dan ini juga yang perlu dicatat oleh masyarakat atau pemirsa yang saat ini menonton Kompas TV, bahwa bagi mereka yang
masih kehilangan salah satu anggota keluarganya, bisa langsung datang ke ruang forensik Rumah Sakit Saiful Anwar dengan membawa sejumlah berkas, diantaranya yaitu adalah ijazah karena memiliki sidik jari, dan di mana ini nanti fungsinya untuk mempermudah proses pencarian dan juga proses identifikasi dan juga pencocokan data antara tim dokter forensik yang hingga saat ini masih bertugas dengan keluarga yang datang. Kemudian juga KTP. Selain KTP, pihak keluarga juga bisa membawa kartu keluarga atau KK, karena mengingat juga tadi dari 21 jenazah yang sudah dipulangkan itu, beberapa diantaranya berusia di bawah umur dan belum memiliki KTP. Nah, dengan menggunakan KK ini juga bisa membantu anggota keluarga dan juga tim dokter forensik untuk bisa menemukan para korban dari kericuhan supporter sepak bola ini. Via Irmar melaporkan langsung dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Terima kasih, Via. Saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Soklin bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak? Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya, bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Ingat Mama. Ingat Tempra. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Mandi pakai sabun biasa, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman bakteri. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Masak. Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya, bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam, saatnya perbarui informasi Anda di Kompas Update. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan duka atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang. RK meminta agar keamanan dalam pelaksanaan pertandingan bola dapat dievaluasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut berduka atas meninggalnya 125 supporter bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, RK meminta agar pertandingan tidak dilakukan pada malam hari demi keamanan. RK juga meminta agar pelaksanaan pertandingan bola dapat dievaluasi.
sepak bola sendiri ya, yang kadang-kadang dikritisi selalu malam hari kan, sehingga pengamanan agak repot ya. Mudah-mudahan juga jangan selalu dipaksakan atas nama rating TV dalam pendapat saya. Dan yang terakhir tentunya teknik pengamanan, yang ada evaluasi ya, masalah gas air mata yang seharusnya mungkin tidak terjadi dan lain sebagainya. Demikian Kompas Update, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saudara, sebagian korban tragedi Stadion Kanjuruhan telah dimakamkan. Korban yang merupakan anggota supporter wanita Arema atau Aremanita dimakamkan di Jember. Sedangkan jenazah anggota polisi yang jadi korban insiden Kanjuruhan dimakamkan di Trenggalek. Jenazah korban tragedi Kanjuruhan, Faikotul Hikmah, tiba di rumah duka di Kelurahan Kerancingan, Kecamatan Sumbersari, Jember. Faikotul Hikmah merupakan salah satu supporter wanita Arema atau Aremanita asal Jember yang sengaja pergi ke Malang untuk mendukung Arema melawan Persebaya Surabaya. Pak, ini memang sering nonton bola begitu? Iya, sering. Kemarin aja kamu bulan kemarin pokoknya ke Malang. Memang ya, sampai 1 bulan kayaknya. Memang suka ke Arema ya? Arema gitu. Selain Faikotul Hikmah, terdapat satu lagi warga Jember yang menjadi korban meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Beberapa lainnya mengalami luka dan masih dirawat di rumah sakit di Malang. Salah satu anggota polisi Trenggalek juga menjadi korban dalam insiden di Kanjuruhan, Malang. Bribtu Fajar Yoyo Pujiono merupakan anggota Polsek Dongko, Kabupaten Trenggalek yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas. Bribtu Fajar Yoyo mendapat tugas untuk menjaga keamanan saat laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang. Polres Trenggalek saat ini sedang berduka karena dalam insiden itu ada satu personil Polres Trenggalek yang menjadi korban juga dalam insiden tersebut. Dan saat ini sudah kita laksanakan upacara pemakaman secara kedinasan yang baru selesai aja kita laksanakan ini. Sebagian korban akibat tragedi Kanjuruhan juga telah dimakamkan di Probolinggo dan Malang, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang harus segera dievaluasi dari penyelenggaraan sepak bola Indonesia? Kita berbincang dengan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Selamat malam, Mas Akmal. Mas Akmal, 125 korban, tadi pernyataan Kapolri meninggal dunia akibat peristiwa ini. Apa tanggapan dari SOS? Yang pertama, Save Our Soccer ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi kemanusiaan, Hari Kelam Sepak Bola Indonesia, bahkan juga disebut sebagai Hari Kelamnya Sepak Bola Dunia, karena tewasnya supporter akibat insiden gas air mata yang menjatuhkan korban sampai catatan Save Our Soccer ya, 178 korban jiwa sejauh ini sampai malam ini. Artinya ini tragedi yang sangat luar biasa dan harus menjadi perhatian kita semua. Dan Save Our Soccer juga meminta misalnya kepada masyarakat yang muslim misalnya untuk melaksanakan sholat gaib sebagai bentuk penghormatan kita kepada korban yang sejatinya tidak berdosa gitu kan, untuk kemudian menjadi korban kelalaian kita dalam mengelola sepak bola nasional. Mas Akmal, tadi Anda mengatakan data dari SOS 178 ini jauh berbeda dari data yang disampaikan oleh Kapolri. Terkait verifikasi data ini seperti apa? Ya, kita punya relawan-relawan yang bekerja di lapangan yang kemudian menyampaikan update setiap hari
setiap jam sampai malam ini gitu kan. Sementara yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu kan konferensi pers yang disampaikan tadi pagi. Sekitar pukul 8 pagi. Sementara jumlah orang yang meninggal semakin berkembang di rumah sakit tertentu, bahkan ada sebagian yang sudah dikubur, kemudian masih ada yang masih di rumah sakit, masih menunggu keluarga dan sebagainya. Dan jumlah ini ada potensi juga meningkat karena pelayanan kesehatan juga tidak mencukupi untuk korban yang begitu banyak di lapangan terjadi, sehingga penanganannya tidak maksimal, yang pada gilirannya korban meninggal bertambah gitu. Sampai pukul berapa? Sampai pukul berapa ada penambahan korban meninggal dunia? Setidaknya yang data yang dimiliki oleh Save Our Soccer, setidaknya sampai pukul 18.00 178 korban jiwa yang meninggal di Stadion Kanjuruhan. Tadi Anda mengatakan di berbagai rumah sakit, selain RSUD Kanjuruhan, lalu ada rumah sakit Saiful Anwar, ada rumah sakit lain? Ada di klinik juga, ada yang masuk di klinik, kemudian ada yang masuk di puskesmas di beberapa daerah, dan juga ada yang masuk di beberapa rumah sakit lainnya gitu kan. Bahkan tadi ada tambahan 4 orang dari klinik Husada kalau tidak salah gitu kan di Malang yang meninggal 4 orang. Gitu. Ini hasil laporan dari relawan Save Our Soccer di lapangan. Save Our Soccer yang ada di Malang saat ini. Betul. Baik, Mas Akmal, salah satu yang jadi sorotan juga adalah penggunaan gas air mata. Iya. Pasca ricuhnya supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Apa yang jadi sorotan SOS? Ya, saya ingin menyoroti dari awal ya, problem yang kemudian membuat seratusan orang meninggal dunia. Yang pertama adalah ini kelalaian dan kealpaan banyak pihak gitu kan. Bahkan saya menyebutnya ini dosa berjamaah. Jadi bukan cuma dosanya Panpel, bukan cuma dosanya polisi, bukan cuma dosanya PT Liga Indonesia, bukan cuma dosanya PSSI, tapi juga pemerintah ikut berdosa terhadap kasus ini. Kenapa? Karena banyak faktor yang kemudian diabaikan. Sebagai contoh misalnya, awalnya pihak kepolisian kan sudah memberikan warning, mengeluarkan surat tertanggal 18 September 2022 yang meminta kepada Panpel Arema untuk mengundurkan waktu jadwal pertandingan. Dari jam 20 diminta agar dipertandingkan jam 15.00. Tapi permintaan dari Kapolres Malang ini diabaikan oleh PT LIB dan juga pemegang hak siar pertandingan. Karena ini pengen ditayangkan di jam prime time 20.00. Okay. Sementara pihak polisi sudah berusaha mengantisipasi bahwa kalau disiarkan malam kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, maka penanganannya akan menjadi sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 29 September 2022, Kapolres Malang juga mengeluarkan surat yang meminta kepada Panpel agar tidak mencetak tiket lebih dari 38.000. Karena kapasitas dari Stadion Kanjuruhan 38.000. Tapi kemudian panitia pelaksana mencetak tiket sampai 45.000. Artinya tiket yang dijual melebihi kapasitas Stadion Kanjuruhan. Dan ini yang kemudian ketika terjadi kekisruhan atau chaos akan sulit diantisipasi karena jumlah polisi di lapangan itu lebih sedikit dari jumlah penonton yang ada di stadion. Gitu. Yang ketiga adalah ketika supporter Arema kecewa karena timnya kalah untuk pertama kalinya dalam rentang 32 tahun, mereka turun ke lapangan, akhirnya semua berbondong-bondong turun lapangan, polisi mengambil tindakan protap SOP yang digunakan adalah SOP polisi. Baik. SOP polisi dalam penanganan demo, di mana mereka boleh dalam situasi level 5 boleh mengeluarkan gas air mata. Kita akan kita lihat seperti apa situasi di Gelora Bung Karno, ada aksi massa yang dilakukan di sana untuk teman-teman kita di Kanjuruhan. Saudara, pecinta sepak bola Indonesia menggelar aksi tabur bunga 1000 lilin dan doa bersama di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Aksi ini sebagai solidaritas atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia di lokasi. Selamat malam, Dipo. Iya, selamat malam, Isan. Dipo, pesan apa yang disampaikan dalam aksi ini? Tentu secara simbolis aksi ini menunjukkan dukungan moral tentunya bagi para korban dan juga keluarga korban yang kemudian lahir atas tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang,
Jawa Timur. Tadi ada sejumlah aksi yang kemudian sudah dilakukan, mulai dari menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan, dan juga ada menyalakan lilin sebagai bentuk berbelasungkawa. Tadi juga ada aksi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi para korban yang meninggal dunia. Tentu kita tahu bersama lebih dari 100 orang meninggal dunia akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tidak hanya dari Ultras Garuda Jakarta, tetapi juga ada supporter Persija Jakarta ataupun di Jackmania yang juga turut hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya di pintu 1, untuk mengetahui apa sebenarnya pandangan mereka terkait dengan peristiwa duka ini yang tentu menyeret perhatian seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Saat ini kami akan berbincang secara langsung dengan Mas Febrianto selaku supporter Persija dan juga tentunya adalah seorang di Jackmania. Mas Febrianto, terima kasih, selamat malam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan Kompas TV. Tadi kami melihat Mas Febrianto menjadi salah satu orang yang juga menyuarakan pendapatnya terkait dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebagai supporter Persija, sebagai pecinta sepak bola tanah air, apa yang kemudian ingin Mas Febrianto sampaikan terkait dengan tragedi yang tentu kita tidak duga terjadi sedemikian besar? Ya, pertama saya mengucapkan duka cita dan bela sungkawa pada teman-teman Arema. Duka cita dan juga derita teman-teman Arema itu duka cita supporters Indonesia, dan kita berharap apa yang terjadi di Kanjuruhan, kita menyebutnya sebagai tragedi Kanjuruhan, itu tidak seperti kasus-kasus sebelumnya. Karena kasus-kasus seperti ini nggak cuma pertama kali, tapi saat kemarin adalah kejadian yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Karena seorang Presiden Republik Indonesia saja sudah berkomentar langsung untuk meminta melakukan evaluasi terhadap kegiatan Liga Indonesia apabila ingin terus berlanjut. Jadi kita pengen apa yang menjadi himbauan itu juga permintaan dari supporter Indonesia, agar apa-apa yang terjadi itu memang dibuka. Apa sih sebenarnya yang bisa terjadi seperti itu gitu loh. Artinya langkah ataupun instruksi Presiden kepada Polri, Menpora, dan juga PSSI untuk melakukan investigasi ini didukung oleh Persija. Tetapi di sisi lain, Presiden juga meminta agar kompetisi Liga 1 untuk sementara waktu dihentikan. Bagaimana pendapat dari The Jackmania sendiri? Iya, Buat saya secara pribadi tidak ada kemenangan atau pertandingan sepak bola yang lebih berharga dari nyawa. Dan ini nggak cuma satu, ratusan, lebih dari 100 gitu loh. Dan kalau sampai ini belum selesai, saya secara pribadi, kalau seperti ini terus, saya merasa lebih baik sementara tidak ada dulu sepak bola di Indonesia. Karena jangan sampai ada lagi nyawa-nyawa yang hilang atau orang-orang yang pulang hanya tinggal nama ketika berangkat ke stadion. Tentu kita semua sepakat bahwa sepak bola tidak lebih berharga dari sebuah nyawa. Artinya tentu keselamatan dari setiap penonton ini harus dikedepankan dalam setiap event, tidak hanya sepak bola tentunya, tapi semua cabang olahraga. Tentu sebagai pendukung Persija, Mas juga tentunya adalah supporter dari Timnas Indonesia yang juga kerap kali menonton di stadion. Bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kemudian pada saat ada derby-derby seperti itu, misalnya ada pertandingan besar, sebenarnya di dalam stadion sendiri kondisinya biasanya seperti apa, Mas? Karena kan kita tahu bahwa pada hari kemarin ada supporter dari Arema yang kesulitan keluar, kemudian juga ada gas air mata. Bisa Anda ceritakan sebenarnya bagaimana kondisi di dalam stadion ketika ada laga panas terjadi? Iya, seringkali memang sebenarnya kan laga panas ataupun big match ataupun biasa disebut derby Indonesia, itu kan nggak cuma baru sekali, sudah berkali-kali dan sudah puluhan tahun. Dan sepertinya memang harusnya ada evaluasi dalam penanganan hal-hal seperti itu. Kalau masih terulang, masih terjadi, kan kita malah bertanya, sebenarnya evaluasinya itu kesimpulannya apa? Jadi kalau ingin menangani misalnya supporter pada big match saat A dan B gitu, penanganan seperti ini gitu. Dan saya berharap memang, ya ini klise ya, lagi-lagi bahasa ini sering diucapkan, jangan ada lagi gitu loh. Tapi saya benar memang, ya sudah gitu loh, enough is enough, udah jangan ada lagi. Artinya kita harapkan bahwa investigasi kemudian juga evaluasi ini betul-betul dapat menjadi langkah nyata sehingga tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa serupa. Yang menarik juga, Mas, tentu kita tidak harapkan sebenarnya ini terjadi, bahwa banyak orang yang berpandangan ada kemungkinan kita disanksi oleh FIFA. Tapi di tahun depan kita tahu bersama bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia Under-20. Tentu Mas juga sebagai supporter Timnas Indonesia, karena tentu supporter klub Indonesia tentu akan mendukung supporter ataupun akan mendukung Timnas Indonesia. Apa harapan Mas terhadap potensi adanya sanksi tersebut? Apakah kemudian kita harus benar-benar betul-betul
menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia Under-20 tahun depan, atau apa yang ingin Anda sampaikan? Enggak, orang bermain bola, orang menonton bola itu kan di dalam stadion itu kegembiraan. Dan sepak bola itu kan sebuah alat persatuan itu. Tapi kalau terjadinya seperti itu, saya secara pribadi, kalau memang terus berulang, saya akan lebih senang Indonesia terus disanksi kalau tidak ada perubahan. Karena buat apa kita menonton bola, kita tidak disanksi, tapi tiap tahun, tiap bulan ada nyawa-nyawa yang melayang gara-gara sepak bola. Kalau boleh berpendapat, sebenarnya saya juga sepakat dengan hal tersebut, karena tentu sepak bola adalah hiburan, harus dapat kita nikmati. Karena ada korban jiwa sebenarnya itu tidak masuk akal, walaupun memang sangat disayangkan itu terjadi pada hari kemarin. Mas, mungkin bisa digambarkan untuk saat ini dari teman-teman Persija ataupun supporter Persija Jakarta yang masih ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, apa kemudian agenda yang akan dilakukan pada malam hari ini? Enggak, sebenarnya aksi hari ini sebenarnya saya tahu itu ada beberapa titik di Jakarta dan bahkan di beberapa wilayah gitu, saya lihat ada di Bandung dan di wilayah-wilayah lain. Jadi kalau di sini sebenarnya ada perwakilan, saya melihat teman-teman kita datang atas undangan teman-teman Ultras Garuda, ada teman-teman supporter Persija yaitu Jackmania, ada teman-teman supporter lain dari Persitara, Arema, tadi saya lihat ada PSM, ada Madura, Kacong juga, ada supporter-supporter lainnya. Dan saya berharap supporter-supporter Indonesia seperti ini terus. Dia bersatu nggak hanya dalam keadaan duka saja, tapi dalam keadaan ceria dan bergembira bersama-sama. Ya, tentu kita harapkan bahwa ini sebagai momentum agar supporter di Indonesia, entah itu apapun klubnya, dapat menjaga solidaritas agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Mas Febrianto, terima kasih untuk waktunya bergabung bersama dengan Kompas TV. Selamat melanjutkan agendanya Mas kembali. Terima kasih banyak Mas Febrianto. Itu tadi saudara perbincangan kami dengan salah satu supporter Persija yang kemudian juga turut bergabung dalam aksi solidaritas di depan pintu 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Menarik berbincang dengan Mas Febrianto tadi, kalau kita sempat dengarkan bersama bahwa tadi kami ataupun saya sempat menanyakan beberapa hal terkait dengan sanksi. Bahkan seorang supporter Persija ataupun seorang di Jackmania pun rela Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA jika memang itu akan membawa perubahan yang lebih baik, tidak akan ada lagi korban jiwa di Indonesia akibat sepak bola. Artinya sebenarnya penonton-penonton sepak bola di tanah air sudah objektif, sudah cukup dewasa dalam menanggapi tragedi sepak bola yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Walaupun sekali lagi tentu kita tidak harapkan sebenarnya sanksi itu diberikan, tetapi jika memang itu demi kebaikan sepak bola Indonesia, kita harus bersabar dan juga kita harus rela berkorban demi kebaikan semua. Saat ini situasinya cukup ramai. Kalau dapat Anda lihat, saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda, saudara, ini adalah situasi terkini di depan pintu Staf 2 Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saat ini dapat, kalau kami prediksi, ini kurang lebih ada ratusan, mungkin lebih dari 100 orang yang sudah tiba di depan pintu 1 Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta yang saat ini sedang menyalakan lilin. Tadi juga sudah ada beberapa agenda yang kami sebutkan, seperti misalnya adalah menabur bunga, kemudian juga menyalakan lilin, kemudian juga mengangkat tulisan-tulisan berbentuk dukungan moral kepada para korban dan juga keluarga korban. Dan juga tadi juga ada doa bersama untuk mendoakan para korban yang meninggal dunia. Kita tahu bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga sudah memberikan instruksi yang sangat jelas, sangat konkret agar Polri, kemudian juga Menpora dan juga PSSI melakukan investigasi agar betul-betul mengetahui apa sebenarnya dalam tanda kutip biang kerok sehingga peristiwa tersebut ataupun peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia tersebut terjadi. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu Presiden FIFA Gianni Infantino juga sudah menyatakan bela sungkawanya, artinya tragedi ini sudah disorot dunia dan juga FIFA, artinya dunia internasional juga turut berbela sungkawa terkait dengan hal ini. Presiden FIFA juga menyebutkan sepak bola internasional sedang berduka, masa-masa kelam sedang terjadi. Artinya kita harapkan ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk betul-betul mengevaluasi dan juga memperbaiki diri agar dalam setiap tata laksana ataupun pelaksanaan pertandingan sepak bola, baik itu pertandingan yang sudah dijadwalkan ataupun pertandingan derby, big match, ini dapat berjalan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang berlaku agar kita semua dapat menikmati pertandingan sepak bola tanpa harus menelan korban jiwa. Ihsan. Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Terima kasih
Dipo, saudara, kita akan lanjutkan dialog bersama Akmal Marhali dari Save Our Soccer. Mas Akmal, tadi ada perwakilan dari The Jack yang menyatakan siap dan juga menerima apabila sanksi dijatuhkan. Kira-kira sanksi apa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia ke depan? Ya, kalau potensi sanksi itu ada dan sangat besar. Kenapa? Karena ada memang aturan FIFA yang dilanggar. Tadi saya mau melanjutkan soal penembakan gas air mata. Dalam aturan atau regulasi FIFA Safety and Security Stadium Regulation itu di pasal 19 poin B itu disebutkan bahwa pengamanan pertandingan sepak bola dilarang menggunakan senjata api dan juga gas air mata. Itu jelas aturan FIFA. Artinya ada aturan FIFA di sini yang dilanggar oleh perangkat atau operator sepak bola kita, baik itu PSSI sebagai anak kandung dari FIFA, kemudian juga LIB sebagai operator dan panitia pelaksana, termasuk di dalamnya polisi gitu. Menarik soal itu, di pasal 19 FIFA itu disebutkan stewards. Iya. Itu sama tidak dengan pengamanan yang dilakukan di Indonesia dalam Liga 1? Dalam konteks Indonesia memang steward belum diberlakukan. Dulu pernah diberlakukan di Pasopati atau di Persis Solo, di mana sipil-sipil kemudian berpakaian diseragamkan untuk melakukan pengamanan beberapa sektor gitu kan. Seperti di Inggris gitu kan, steward kemudian menghadap kepada penonton sehingga apabila ada penonton yang ingin melakukan aksi-aksi yang dilarang itu kemudian bisa diantisipasi dengan sigap gitu. Dan ini yang belum dilakukan di Indonesia. Indonesia lebih memilih polisi sebagai perangkat pengamanan pertandingan. Bahkan PSSI di awal musim melakukan MOU dengan polisi untuk 3 hal. Pertama, perizinan pertandingan, kedua, pengamanan pertandingan, ketiga, pemberantasan match fixing. Namun demikian, kerjasamanya hanya sebatas formalitas, hitam di atas putih, belum ada aturan turunannya. Inilah yang kemudian ada miss di sini, di mana polisi menggunakan protap penanganan SOP dengan menggunakan SOP mereka untuk penanganan kerumunan massa yang chaos dengan menggunakan gas air mata. Sementara ada kesalahan dari PSSI yang tidak mensosialisasikan FIFA Safety and Security Stadium ini kepada polisi, bahwa di dalam sepak bola tidak boleh loh menggunakan gas air mata sebagai perangkat keamanan. Paling maksimal alat yang digunakan di lapangan sepak bola adalah tongkat, tameng polisi, kemudian water cannon. Itu yang paling maksimal. Kenapa? Karena ini bukan demonstrasi. Penonton di lapangan juga ada aturannya, tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa benda tumpul, tidak boleh bawa korek api dan sebagainya. Jadi sebenarnya penonton di dalam stadion itu tidak pegang apa-apa gitu kan, kecuali mereka ingin menikmati pertandingan. Makanya pengamanannya juga tidak menggunakan senjata gitu, tidak menggunakan gas air mata. Tapi ini anehnya, kenapa kemudian gas air mata bisa masuk di sepak bola kita? Padahal tahun 2019 itu sudah dilarang gas air mata untuk masuk sebagai alat pengamanan sepak bola Indonesia. Untuk kasus Arema misalnya. Siapa yang melarang siapa? PSSI sudah menyampaikan itu semua, tapi kemudian sekarang protapnya kok tidak diberlakukan lagi. Jadi dalam catatan Save Our Soccer ada dari 86 korban jiwa sejak tahun 1995 sampai 2002 sebelum kasus Kanjuruhan, itu ada 86 korban jiwa yang meninggal karena sepak bola. 2 diantaranya karena gas air mata. Itu yang pertama adalah tahun 2012 yang menewaskan Adi Purwo, supporter Persebaya. Kemudian yang kedua, ini terjadi di Kanjuruhan yang menewaskan supporter Aremania yang bernama Dimas Duha. Ketika itu pertandingan Arema melawan Persib pada tanggal 15 April 2018 juga karena gas air mata gitu kan. Artinya ini bukan yang pertama penggunaan gas air mata ini, dan ini pelanggaran prosedur seharusnya yang tadi dikatakan bahwa ada potensi disanksi oleh FIFA kalau kemudian dilihat secara umum. Apalagi kasus ini merupakan kasus terbesar ya, terbesar di dunia dan menjadi perhatian dunia gitu. Saya coba mengilustrasikan, ada 2 kasus yang menjadi perbincangan dunia. Tragedi Heysel misalnya. Tragedi Heysel final Liga Champions antara Liverpool berhadapan dengan Juventus pada tanggal 28 Mei 1985, ketika itu mengorbankan 39 orang meninggal, dan UEFA ketika itu langsung melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas yang dilakukan apa? Pada tanggal 31 Mei 1985
termasuk invasi ke lapangan. Karena semua anggota atau supporter itu ada kartunya, sehingga kartu itu bisa mendeteksi siapa yang melakukan pelanggaran. Dan ketika ada yang melakukan pelanggaran, maka hukumannya tidak boleh menonton ke stadion. Sementara di Indonesia, ini penegakan hukumnya yang lemah, makanya kemudian berulang kali terjadi. Sebagai contoh misalnya, untuk kasus tragedi yang terjadi di lapangan ini, Piala Presiden kemarin, pertandingan antara Persib melawan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. 2 supporter Persib meninggal, Solihin, dua supporter Solihin dan 1 rekannya meninggal dunia karena terinjak-injak. Tapi kasus itu hilang begitu saja gitu kan. Tidak ada pelaksanaan hukum baik itu football family maupun kemudian yang terkait dengan hukum pidana, dan tidak ada yang bertanggung jawab sampai sekarang. Sehingga 86 korban jiwa sejauh ini yang meninggal, tidak ada satupun yang diselesaikan terkait masalah pidananya. Sehingga kemudian meninggalnya orang di sepak bola dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Padahal 1 nyawa tadi dikatakan itu sangat mahal untuk sepak bola, apalagi sampai 178 orang gitu. Baik. Kami masih ada sejumlah pertanyaan lagi terkait bagaimana kita menyelamatkan sepak bola Indonesia, karena tidak hanya sanksi, kalaupun memang harus menghadapi sanksi, tentu saja kita akan memanfaatkan waktu itu untuk mengubah sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Kita akan masih membahasnya bersama Save Our Soccer. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, akan kembali usai jeda. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah meski